Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin bersama saya Ilu Devi Sadia. Tribuners, PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin tiba di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 6 September 2023 siang hari ini. Kedatangan Bahtiar Baharudin ini berselang satu hari setelah dilantik Mendagri Tito Karnavian pada Selasa 5 September 2023 kemarin. Pantauan Tribun Timur, Bahtiar Baharudin tiba di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada pukul 12:43 waktu Indonesia Tengah. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI itu berkantor dengan menggunakan pakaian dinas serba putih. Ia kemudian disambut oleh puluhan pejabat hingga staf Pemprov Sulawesi Selatan. Memasuki kantor, Bahtiar Baharudin menyapa dengan menyalami satu persatu para pegawai. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kedatangan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi Cahyadi dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat malam rekan Renaldi. Ya, selamat malam rekan Ilu. Baik, mungkin rekan Renaldi boleh disampaikan bagaimana tadi bentuk penyambutan Bapak Bahtiar Baharudin di kantor Gubernur Sulawesi Selatan? Baik, selamat malam juga untuk Tribuners. Sekitar pukul 12.14 waktu Indonesia Tengah, PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama PJ Ketua TP-PKK Sulawesi Selatan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Dia disambut dengan pengalungan kain sutra dan penyerahan bukit bunga, dan juga ada angaruh, yaitu salah satu adat yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka meninggalkan Bandara Sultan Hasanuddin sekitar pukul 12.37 waktu Indonesia Tengah, dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar tiba di kantor Gubernur Sulsel sekitar pukul 12.48 waktu Indonesia Tengah, didampingi oleh istrinya Sofa Marwa Bahtiar dan juga anaknya. Bahtiar langsung disambut hangat dengan tarian khas daerah Sulawesi Selatan. Adapun yang terus mendampingi Bahtiar, ya ini ada Sekretaris Daerah Andi Muhammad Arsjad di kantor Gubernur tadi. Terlihat juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di kantor Gubernur. Juga ada terlihat mantan Sekretaris Daerah Abdul Hayat Gani yang turut mendampingi PJ Gubernur saat ini. Sambil tersenyum, Bahtiar berhenti sejenak untuk melihat sambutan yang ada yang diadakan Pemprov Sulawesi Selatan. Di sela-sela itu, sambil menikmati tarian khas daerah Sulawesi Selatan, berjejer juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah menunggu untuk bersalaman dengan PJ Gubernur dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Tampak Bahtiar juga tersenyum kecil sambil mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepala OPD atas sambutan hangat mereka. Setelah bersalaman dengan seluruh kepala OPD, Bahtiar langsung memasuki ruangan Baruga Lounge yang ada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan santap siang bersama jajaran pejabat dan kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, untuk yang berada di lingkup Gubernur Sulawesi Selatan atau di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, mungkin boleh disampaikan siapa saja tadi yang menyambut Bapak ketika datang di sana? Terlihat seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD ada di sana, mulai dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Amson Padolo, ada juga PJ Sekretaris Daerah Andi Muhammad Asjar, dan ada juga mantan Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Hayat Gani. Di sana juga ada Kepala Dinas Disnaker Trans, ya, Ardiles Stagaf, dan masih seluruh OPD berjejer di depan kantor Gubernur Sulsel menyambut kedatangan Bahtiar.
Baik, agenda selanjutnya mungkin setelah dari gubernuran mungkin apakah ada lokasi-lokasi atau kantor-kantor selanjutnya yang akan dikunjungi? Iya, tentunya ada ya. Sekitar pukul 13.49 waktu Indonesia Tengah tadi, PJ Gubernur Sulawesi Selatan beserta rombongan itu meninggalkan kantor gubernur dan menuju ke kantor DPRD Sulsel untuk bersilaturahmi bersama pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi Sulsel. Cukup cukup lama mereka berada di DPRD Sulsel tadi dan sekitar pukul 16:02 waktu Indonesia Tengah mereka meninggalkan gedung DPRD Sulsel dan bergeser ke rumah jabatan gubernur yang ada di Jalan Sungai Tangka nomor 3 Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. Bahtiar dan rombongan tiba di rumah jabatan gubernur sekitar pukul 15:56 waktu Indonesia Tengah, didampingi mantan gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan mantan ketua tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kelurahan atau TPPPK Naomi Oktariana. Rencananya juga PJ Gubernur Sulsel bersama eh, PJ Ketua TPK ini tadi langsung memasuki gedung Baruga Patingaloa yang ada di rumah jabatan gubernur untuk melakukan penyerahan memori akhir masa jabatan Gubernur Sulsel dan serah terima jabatan tim penggerak PKK Sulawesi Selatan yang diberikan langsung oleh mantan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Naomi Oktaria. Rencananya sehabis sholat maghrib di sini mereka akan langsung menuju Hotel Derindra yang ada di Jalan Metro Tanjung Bunga, di mana tempat mereka akan menginap malam ini. Dan adapun agenda yang akan dilakukan di uh, Derindra nanti malam yaitu adalah rapat kerja terbatas PJ Gubernur Sulsel bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Sulawesi Selatan. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, mungkin apa yang tadi juga bisa dikutip atau disampaikan oleh Bapak Bahtiar Baharudin pada saat berada di kantor gubernur, mungkin ada yang dapat disampaikan kepada Tribuners? Oh iya, tadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar sempat menyebutkan program-program prioritasnya ya. Eh, Dia mengaku memiliki beberapa prioritas utama dalam memimpin Sulsel. Di antaranya soal pengawalan pemilu dan penanganan inflasi serta penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim dan ketahanan pangan. Dan tak lupa juga Bahtiar juga langsung menyoroti 26 organisasi perangkat daerah atau PD yang serapan anggarannya belum sampai 50% di akhir triwulan ketiga ini. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya terkait bagaimana kemudian kedatangan atau penyambutan dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas rekan Renaldi. Dan Tribuners, Baik. kita akan beralih untuk melihat laporan dari wartawan Faki dari Bone, kampung halaman Bahtiar Baharudin, dan kita akan mendengarkan bagaimana cerita dari keluarga, guru, dan teman sekolahnya. Selamat malam Kak Faki, rekan Faki. Selamat malam rekan Faki, mungkin boleh dengan laporannya terkait bagaimana kemudian suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin pada hari ini. Ya, baik Tribuners. Baik, silakan ke rekan Faki dengan laporannya terkait bagaimana suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin hari ini dengan kedatangan beliau ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, di malam hari ini saya masih berada di Kabupaten Bone bersama tim peliput Tribun Timur bersama Sanofra. Tadi tim Tribun Timur sudah turun ke kampung halaman Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar. Di kampung halamannya, rumah tempat Bahtiar menjalani kehidupan dari sejak SD sampai SMA, tepatnya di Jalan Gatot Subroto,
Kelurahan Biru, Kabupaten Bone. Nah, tadi kami sudah sampai ke rumah kediaman orang tua dari Bahtiar. Bersama dulu Bahtiar tinggal di rumah tersebut sejak SD sampai SMA. Di rumah tersebut pantauan Tribun Timur memang saat ini kosong. Informasi yang dihimpun orang tua maupun keluarga terdekat Bahtiar sedang berada di Makassar untuk mengikuti proses serah terima jabatan dan juga mengikuti serangkaian yang penyambutan Bahtiar di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara itu, tim Tribun Timur juga sempat jalan-jalan di SD atau sekolah dasar tempat Bahtiar yang kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan menimba ilmu formal pertamanya di SD 6-75 Biru, Kabupaten Bone. Jarak dari rumah Bahtiar ke sekolah itu hanya sekitar 100 meter. Dengan jarak sekolah yang begitu dekat, sehari-harinya Bahtiar pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Hanya melewati satu petak kebun, Bahtiar sudah bisa sampai ke sekolahnya. Selama 6 tahun, Bahtiar menimba ilmu di sekolah tersebut. Ada sekitar 6 ruang kelas ya yang dimiliki dan hampir semua ruang kelas itu pernah dijadikan tempat belajar Bahtiar sewaktu menimba ilmu di sekolah dasar. Terdapat satu perpustakaan sebidang tanah sebagai sebidang lapangan ya yang bisa dijadikan lokasi untuk bermain bulu tangkis, bermain voli, kemudian ada juga musola ahli kelas. Dan di sekolah tersebut kita sempat keliling-keliling bertemu dengan PLT kepala sekolah dan bercerita bahwa memang Bahtiar pernah menimba ilmu di sekolah tersebut. Dengan pengangkatan Bahtiar sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan, tentu pihak sekolah bersama guru-guru mengaku bahagia dan ikut turut bangga bisa menghasilkan lulusan-lulusan, dalam hal ini Bahtiar sebagai pemimpin di Sulawesi Selatan. Dari SD tersebut kita coba melangkah ke salah satu sekolah lagi, yakni tempat Bahtiar menimba ilmu jenjang sekolah menengah atas, yakni di SMA 2 Watampone, yang kini sudah berganti menjadi SMA 3. Di sekolah tersebut kita bertemu bersama beberapa guru yang pernah ikut mengajar Bahtiar ketika masih duduk di jenjang sekolah menengah atas. Salah satunya ialah Ibu Mas Muria, ya ini seorang guru akuntansi Bahtiar. Nah, Mas Muria bercerita bahwa dia begitu mengenal Bahtiar sebagai salah satu murid yang tenang ketika berada di kelas, sabar ketika kelas, dan juga sebagai murid yang cerdas dan pintar. Mas Muria bercerita ketika dia mengajar, Bahtiar selalu menjadi orang yang duluan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mas Muria. Perawakan Bahtiar itu selalu rapi setiap harinya. Baju yang dimasukkan ke dalam celana, kemudian rambut yang sedikit ikal tapi tetap rapi, menjadi penanda bahwa Bahtiar sebagai seorang murid yang cerdas, tenang, dan juga patuh terhadap aturan di sekolahnya. Mas Muria juga bercerita Bahtiar ini selalu duduk di sudut dekat tembok ya. Kalau biasa sekolah-sekolah umum duduk di dekat tembok, tidak berada di posisi paling depan, tapi tidak juga berada di posisi paling belakang. Nah, itu adalah posisi favorit dari Bahtiar untuk belajar gitu di SMA Negeri 2 Watampone. Nah, sebagai murid yang cerdas, Bahtiar memang awalnya layak masuk di kelas IPA. Namun, Bahtiar lebih memilih untuk menimba ilmu di kelas IPS. Akhirnya, Bahtiar masuk di kelas IPS 2 dan menjadi murid dari Mas Muria yang merupakan guru Bahtiar ketika duduk di bangku kelas 3 SMA.
Bahtiar sendiri lulus dari SMA 2 Watampone itu tahun 1991 dan Mas Muria merupakan saat itu guru muda yang baru masuk di tahun 89. Nah, selain Mas Muria, saya tim Tribun Timur juga bertemu dengan rekan seangkatan dari Bahtiar, namanya Bu Erni. Nah, Erni bercerita Bahtiar memang menjadi sosok yang ramah di luar kelas gitu. Bahtiar banyak merangkul teman-teman seangkatan dan selalu menjadi pelepas tawa ketika berada di tongkrongan, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, Bahtiar banyak bergaul dengan teman-teman seangkatannya ketika berada di SMA Negeri 2 Watampone. Diceritakan Bahtiar ini di sekolah biasa dipanggil Tiar. Biasa dipanggil Tiar, kemudian Erni memiliki panggilan khusus nih untuk Bahtiar. Jadi Erni bersama rekan wanitanya, memanggil Bahtiar dengan sebutan Bruri. Bruri merupakan seorang musisi legendaris Indonesia yang dinilai mirip dengan Bahtiar, sehingga dari Bahtiar ini dinilai mirip dengan penyanyi legendaris Indonesia ini. Nah, salah satu cerita menarik juga adalah pernah Bahtiar merupakan sosok yang solid dengan teman-temannya. Nah, satu ketika teman-teman di kelas IPS dihukum oleh pihak sekolah. Nah, Bahtiar turut dihukum saat itu. Alasannya karena saat itu kelas-kelas IPS ini tidak membersihkan kelas yang seharusnya dibersihkan ketika pulang sekolah, namun tidak dibersihkan, malah dihamburkan gitu. Jadi secara kompak Bahtiar ikut bersama seluruh teman-teman di kelas IPS ikut dihukum juga oleh pihak sekolah gitu. Nah, meski begitu sosok yang sangat berpengalaman yang selalu aktif di kegiatan-kegiatan organisasi. Tak hanya itu, beberapa organisasi lainnya juga diikuti seperti OSIS ya. Bahtiar juga merupakan seorang anggota OSIS. Nah, sementara itu kepala sekolah juga tadi sudah menunjukkan ijazah dari Bahtiar dengan nilai rata-rata 87. Dan ini angka yang cukup tinggi juga yang disampaikan oleh kepala sekolah SMA Negeri 2 Watampone yang kini sudah berganti nama menjadi SMA 3 Watampone. Nah, kita juga melangkah lebih jauh menyusuri jejak Bahtiar di sekitar rumahnya dan bertemu salah satu teman mengaji dari Bahtiar, yakni Nani. Nani bercerita Bahtiar merupakan sosok yang taat beragama juga. Jadi setiap pulang sekolah ketika SD sekitar pukul 2 siang, Bahtiar selalu ikut dalam kelas mengaji yang diajarkan oleh almarhum Haji Jubedah. Nah, di salah satu rumah warga yang jaraknya mungkin sekitar 200 meter dari rumah Bahtiar selalu ikut kelas mengaji bersama Nani dan bersama teman-teman yang lainnya. Nah, ketika di kelas mengaji tersebut, Bahtiar memang salah satu yang berprestasi juga. Bahkan Bahtiar menjadi orang pertama yang menamatkan Al-Quran 30 juz ketika masih di bangku sekolah dasar. Nah, salah satu warga sekitar juga yang merupakan rekan Bahtiar, yakni Jamaluddin, bercerita Bahtiar merupakan sosok yang begitu ramah dan juga Bahtiar ini merupakan sosok yang dibanggakan di dusunnya. Nah, Bahtiar menjadi orang pertama yang lulus di STPDN dan menjadi kebanggaan dusunnya, sehingga Bahtiar ini selalu dilulukan oleh masyarakat setempat gitu. Sampai sekarang akhirnya bisa mengemban amanah sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi ada banyak tokoh-tokoh yang
kami temui, termasuk keluarga dekat yang juga berbagi cerita banyak soal Bahtiar. Yang salah satu cerita menariknya adalah bagaimana Bahtiar sejak kecil selalu ikut membantu bapaknya, Baharudin, yang juga merupakan seorang kepala sekolah sekaligus petani. Nah, Bahtiar ini selalu ikut bertani bersama bapaknya. Dan suatu ketika di ladang ketika bertani bersama ayah dan ibunya, Bahtiar pernah bercita-cita menyampaikan kepada ibunya bahwa ketika melihat Bahtiar sering melihat pesawat melintas di atas kebunnya, di atas lahan persawahannya. Bahtiar menyampaikan kepada ibunya bahwa saya akan menjadi orang yang kerja seperti itu. Nah, maknanya Bahtiar ingin menjadi seorang yang bekerja, terbang sana kemari, bahkan sebagai pilot mungkin. Dan akhirnya itu dibuktikan sekarang oleh Bahtiar yang kesibukannya luar biasa, terbang ke sana kemari sebagai Dirjen Polhukam dan kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Ilo, informasi yang bisa kami bagikan kepada Tribuners. Baik, menarik sekali informasi yang kita dapatkan dari cerita dari keluarga, guru, teman sekolah, teman mengaji, dan masyarakat di sekitar rumah dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kabupaten Bone. Mungkin kita juga akan melihat wawancara secara langsung begitu ya rekan Faki dengan keluarga, guru, dan teman sekolahnya dalam tayangan berikut ini. Silahkan. Yang paling kita ingat dari beliau apa? Dia itu kan orangnya tenang. Ya sabar tapi orang cerdas. Iya. Kecerdasannya itu sebenarnya dia bisa masuk IPA, dia pilih PS. Iya. Iya. Dia pernah masuk maksudnya bisa masuk IPA atau lolos IPA? Bisa, tapi dia pilih PS. Tapi dia PPS. Ya, mungkin targetnya ada, mungkin target saya tidak tahu. Iya. Karena dulu kan orang tidak ikut-ikutan memilih. Iya, Kalau dia misalnya masuk ini, apalagi dia kan alumni PDN kalau salah Iya. PDN. STPDN. Iya, baru kalau salah tadi itu tahun pertama dah lolos, tahun kedua Iya. baru ada itu. Karena dia kuliah di Unhas dulu. Iya, sempat. Terus ibu waktu Tapi yang paling saya ingat memang orangnya tenang, Tenang di dalam kelas. tenang orangnya memang. Hmm. Baru memang orangnya ya kalau dari segi namanya kita belajar akuntansi toh, Iya. tentu anak di situ tergambar sekali oh ini yang berbakat ya tidak. Iya. Karena kita itu tidak bilang bodoh berbakat, Iya, berbakat. tidak. Dia memang berbakat karena memang orangnya tenang. Tapi saya tidak tahu ketua kelas itu hari apa itu. Saya belum tidak tahu apa di ketua kelas itu hari, tapi dia memang aktif di pramuka dia. Iya. dia aktif di pramuka. Aktif di pramuka itu. Makanya dia itu kalau mau gali dia itu lebih dalam. Kepala SMA 28 Pak Nur Alam. Kalau itu tahu sekali itu dari awal sampai dia masuk di PD. Dia masih ada. Iya, kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya SMA Dia 8. dulu guru BK-nya. Pindah menjadi kepala sekolah sekarang. Oh iya. Kalau saya guru ekonominya. Guru ekonomi. Mengajarnya kelas 3. Kalau itu dia guru BK-nya dulu. Iya. Sekaligus dia pembimbing pramukanya. Tapi di waktu kita mengajar yang paling kita ingat sekali dia itu kan kalau IPS itu kan biasa dikenal ki bana-bananya Kalau dia tidak. Ya. Dia memang orangnya tenang mau belajar. Iya. Kalau Memang cerdas. pakaiannya, kerapian, Rapi, orangnya rapi memang. Karena tenang, katanya tadi itu kan rambutnya kalau salah ikal-ikal, Iya. agak tidak juga putih, tidak juga hitam. Iya. Ya senang-senang. Iya. Tapi memang orangnya cerdas lah. Karena dia ya begitu. Memang orang mau belajar. Iya. Kalau di saya kan kalau saya enggak saat itu duduknya di sudut-sudut ini dulu kan itu sana dulunya yang sekarang perpustakaan di situ kelasnya. Oh di situ kelasnya. Iya, sana kelasnya jadi perpustakaan sekarang. Iya. Iya. Dia duduk di sudut belakang Di depan. sudut depan sedih kalau sana depan sini. Urutan selalu duduk depan, Bu. Iya, tidak juga. Di belakang, sudut belakang paling belakang Tidak atau juga, Ji. pertengahan Kalau yang tapi di saya sudut. selalu duduk di sini agak-agak di sini dulu. Dekat tembok. Iya. Dekat tembok. Apa tuh? Karena ada dulu aula dulu dibagi 3 Iya. situ dan di situ. Oh, cuman juga di paling depan dan juga di Tapi belakang. memang orangnya tenang. Tidak nakal. Orangnya memang tenang. Iya. Tapi kita Belajarnya bagus, antusias. Ya saya paling ku bisa bayangkan itu. Tenang orangnya. Apalagi kan orang pramuka, anak pramuka.
Iya, iya. Rata-rata non pramuka memang. Tapi kita sudah tahu nih sekarang beliau menjabat apa? Dia menjabat sebagai wakil gubernur. Gubernur, jadi gubernur. Dia menjabat sekarang sebagai gubernur. Oke. Sudah tahu dari beberapa sosmed. Sudah tahu. Apa tanggapan apa respon tak pas kita dengar Pasti itu? bangga. Iya. Pertama anak kita yang lulusan di sini Iya. yang bisa menjadi orang nomor 1 Sulawesi Selatan, kita bangga sebagai gurunya. Namanya guru kita bangga. Karena memang anak-anak yang diandalkan sejak sekolah kan memang itu anak diandalkan. Memang anaknya pintar. Andalan sekolah memang. Ya, kan dari segi saya, Iya. karena kita kan dari ekonomi itu namanya pelajaran sulit toh, Iya. dan berbakat. Di situ nampak sekali anak yang mau belajar dan tidak, dia termasuk anak yang mau belajar. Kalau di bidang stadiku. Selalu bertanya kalau kita mengajar, Bu. Bertanya atau menjawab gitu. Menjawab. Kalau saya kan jarang tanya itu, biasa suruh naik. Iya, selalu naik. Ya kalau disuruh sih. Kalau disuruh pasti naik. Iya, iya, iya. Dan memang orangnya mau belajar. Mau belajar. Berarti nilainya Bagus bagus memang Budi, nilai. kalau di saya. Iya, iya. Kira-kira masih ingat gitu, Bu, kalau ketemu Ki? Saya tidak tahu nih, karena saya kan guru baru waktu itu. Oh, iya. Apakah dia masih ingat saya guru ekonominya ini atau tidak? Iya, iya. Kita tidak tahu kan. Tapi kita tahu persis murid tak Bahkan lulus. bodinya sekarang saya bisa bayangkan itu anak capa jalannya saya bayangkan gini jalannya. Sebab orangnya ya begitu saya bilang. Kenapa orangnya? Dulu berapa kali seminggu Ki, Bu, mengajar di Saya kelasnya? 2 kali seminggu di kelas. 2 kali seminggu di kelasnya? Ya, karena kita ngajarnya 4 jam, 2 jam. Iya. Berarti Waktu itu kan saya guru baru. iya. Guru baru mengajar, termasuk kan ini teman kelasnya. Iya. Waktu dekat semua. Iya. Saya tidak tahu apa dia ingat saya, karena kalau kayak Andi Herianto kan temannya juga. Iya. Ini Herianto itu siapa, Bu? Andi Herianto teman kelasnya juga bersandar. Iya. Andi Herianto teman kelasnya, ada beberapa teman kelasnya dia ingat terus sama saya tidak tahu dia. Karena kita tidak bisa juga kan. Iya. Banyak itu waktu itu guru baru. Iya. Kita masih bagaimana lah menghadapi anak. Kita jadi guru baru di situ sekitar berapa lama baru mereka tamat? Ada 1 tahunan, ada Kelas 3 ya? 2 tahunan itu, karena saya 89 masuk. Dia Oh 91. Oh iya, iya. Berarti Ya dia kelas 1, saya kelas udah. 1, dari kelas 1 kita sudah ajar dia. Nah, Nanti saya kan guru kelas 3. Guru Oh, kelas 3, nanti di kelas 3 baru kita ajar. Oke. Iya. Nah, mungkin guru kelas 1-nya banyak pensiun mana Ya, pindah. mungkin Termasuk sudah tadi ada. itu Pak Nuralam, gurunya, BK-nya itu. Iya. Tidak pernah di absen Budi, selalu hadir di setiap pertemuan kan. Itu namanya. Iya, rajin. Rajin hadir di. Iya, iya. Tapi teman-teman kelasnya ada yang bandel-bandel juga kamu. Oh iya namanya KS. Iya. Dia tidak. Tapi dia tidak ikutan. Iya. Karena anaknya gelap tenang. Iya, iya. Anaknya. Karena saya bisa bayangkan anaknya dengan model-model rambutnya waktu itu, dengan cara-cara pakaiannya rapi. Iya. Yang paling saya ingat itu kalau baju-baju pramuka. Kenapa itu pakai baju pramuka? Mungkin anu nanti barangkali karena pramuka. Oh, ada wibawa-wibawanya lagi. Tergambar kelihatan. Iya. Waktu artinya waktunya di sini memang tergambar memang itu anak laku. Kan anak dilihatnya, oh ini celo-celonya. Karena rata-rata memang selap dulu anak-anak kalau mau masuk PDE atau akpol masuk pramuka. Oh, banyak begitu. Masuk pramuka. Berarti ada memang aura-auranya, Ada memang aura-aura pemimpinnya dari anu di sudah muncul memang sejak dulu. sedang Karena muncul. kan kalau orang pemimpin dari cara jalannya juga dilihat, caranya anak duduknya kan begitu. Iya. Berarti kita sudah melihat tanda-tanda kepemimpinan Iya, pada saat kita ajar Iya, itu. saya dari caranya duduk, caranya jalan, cara dengan kita Iya. duduknya. Jadi memang kelihatan orang-orangnya dia. Attitude-nya. Attitude-nya bagus. Di mata saya itu. Iya. Kesehari-harian itu Pak Batiar waktu kita sama-sama sekolah. Kalau saya ingat sekali dia orangnya periang, aktif di organisasi khususnya pramuka. Dia jago di pramuka, orangnya santai,
Tapi serius kalau ada tugas-tugas, sering bikin riuh kalau lagi kumpul-kumpul di lapangan itu dia orangnya agak Periang. periang. Tapi disiplin atau Tapi bagaimana? disiplin. Kan buktinya dia kan organisasi di Pramuka. Kalau di Pramuka itu kan ya pastilah terbawa itu. Pernah ki satu kelas atau bagaimana? Satu kelas tidak, cuman berdekatan kelas, saya SOS 1, dia SOS 2. Kalau Bapak saya rasa yang saya tahu dia termasuk orang cerdas juga, karena yang saya ingat dia pernah sebetulnya waktu pembagian jurusan dia itu jurusan IPA, tapi entah kenapa dia ambil IPS. Oh, pada zaman itu kan harusnya kalau IPA itu IPA itu ya kan agak keren lah. Kalau IPS ya kategori dibilang mau santai, tapi kenyataannya dia serius. Mungkin karena dia butuh waktu di organisasi Pramuka, karena dia betul-betul besar di organisasi Pramuka. Saya teringat dia itu kalau dia lagi pakai seragam Pramuka lengkap dengan lambang-lambangnya itu. Sampai ketua di Pramuka atau gimana? Kurang tahu juga saya ketua karena saya tidak ikut di organisasi Pramuka ya. Cuman kalau yang saya tahu kalau ada utusan-utusan untuk Pramuka kayaknya dia yang diutus. Iya. Tapi kalau keseharian anak laki-laki itu kan di sekolah itu Bu, ya pasti dominan dengan para laki-lakinya atau teman-teman. Apa biasa? Apalagi lihat apalagi yang paling kita ingat ada tidak fenomena pernah kejadian momen tersendiri dengan ya paling dia suka juga kerjain teman, bercanda-bercanda begitu. Kayak bagaimana itu kerjain temannya? Paling kalau kita kan sekolah ini kan biasa dulunya luas, ada pekarangan di depan sana. Kalau lagi istirahat kita sering kumpul rame-rame kan. Dia kalau ada dia sering dia datang dengan cerita-cerita. Kalau saya boleh ditanya kemarin sama teman-temannya, saya sering panggil dia Bruri. Bruri karena dia bagaimana ya? Ya hampir mirip dengan Bruri pada saat itu, manis. Mirip Bruri. Gayanya. Bruri, gayanya. Jadi cukup jadi idola juga mungkin Bu atau gimana juga? Iyalah. Idola karena bukan idola bagaimana ya. Yang saya tahu dia terkenal lah di sekolah. Kalau orang sebut kan biasa kalau siswa tidak terlalu banyak organisasi apanya kan, kalau disebut paling siapa ya saya tidak kenal. Kalau dia kalau disebut kenal enggak Bahtiar, tahu karena dia orangnya periang, suka di mana-mana. Baik barangkali di ketua di kakak kelas, di kakak kelas, di junior juga karena dia Pramuka. Berarti familiar ke dia orangnya. Insyaallah dia begitu. Tempat nongkrongnya Bu di sekolah di mana itu? Pokoknya dia nongkrong itu kalau lagi banyak teman yang kumpul pasti ada dia di tengah-tengahnya. Karena dia memang suka heboh-heboh gitu. Di kantin, di lapangan, di sudut-sudut mana saja? Kantin dulu cuman berapa? Pokoknya kita dulu kan sering ngumpul. Dulu kan di sini banyak pohon, di bawah pohon lah berteduh kita kumpul-kumpul cerita-cerita. Dan dulu memang namanya SMA 2. SMA 2 Semada. Semada ya. Ya dulu. Semada Watampone. Iya Dulu zaman saya anak IPS ya lumayan lah. Kalau ibu anak IPS atau IPA? Anak IPS 1, dia IPS 2. Ya, kebetulan teman duduk saya satu kelas yang mungkin akrab. Ternyata dia satu kelas di IPS 2. Jadinya saya biasa terbawa sama dia. Teman duduk saya itu yang kelas 1. Teman duduk itu perempuan? Ya perempuan lah. Oh, ya. Berarti dibilang akrab waktu SMA itu. Ya bersahabat karena mungkin sama-sama anak organisasi. Oh. Ya terbawa begitu. Siapa namanya itu temannya Bu? Bukan disebutkan. Janganlah nanti itu Ibu. Iya. Oke. Apalagi momen-momen ini kalau pernah kena hukuman kah apa? Kalau hukuman sih pernah kalau sesama IPS karena IPS kan kompak dulunya. Gimana itu kompakannya? Kita kan kompak dulu. Pernah upacara entah apa yang menyebabkan kita dijemur semua anak IPS. Semua anak IPS. Termasuk Pak. Termasuk dia. Juga. Itu dijemur karena apa, Bu? Tidak ikut upacara atau gimana? Pelanggaran apa sehingga Pelanggaran pernah kemarin kan biasanya dulu aturannya kita harus bersihkan kelas sebelum
apa cara? Sebelum pulang. Oh, sebelum pulang. Ternyata itu hari kita malah menghamburkan sampah di dalam kelas. Besoknya dijemur satu. Semua kelasnya semua. Kita kan kompak dulu. Kalau nggak salah memang hanya IPS 1, IPS 2. Ada budaya, ada fisika, biologi. Oke. Jadi kita tahu Ji, sekarang ini Pak Batiar jadi apa? Ya tahu lah. Jauh-jauh hari sebelum sudah ada berita. Ya kita bersyukur. Apalagi kan memang dia kan tinggal dekat dari sekolah ini. Kadang kalau ada kegiatan sampai sore, utamanya pas seni, kadang mau kumpul-kumpul, mau apa, sering bikin acara makan di rumahnya. Terus kalau pergi sekolah beliau naik apa? Masih jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki terus Jalan pergi. kaki. Karena yang pakai motor masih jarang dulu di tahun 91. Iya. Zamannya Dilan Bu. Iya, zamannya Dilan, betul. Iya. Zamannya Dilan ada Melia juga. Ada Milea juga. Kalau dia Dilan pasti ada Melia juga. Pasti ada Milea dan orang Bone Mileanya. Ya, orang Bone lah, karena satu sekolah. Dilan sama Melia kan satu Iya, betul. sekolah. Tapi Iya. Milea itu dia orang luar Iya. Bandung, nggak Orang maksudnya Jakarta itu. ke Bandung. Ya, kalau ini versinya Pak Batiar, Dilannya orang asli Bone. nanti bapaknya marah kalau dikorek-korek, pasti dikasih lihat ini. Tidak. Aman. Kira-kira itu Bu ya. Ibu siapa nama tak? Ibu Erni. Ibu nama lengkap Herni. Herni. Kelahirannya sama dengan Pak Batiar. Nah, saya orang kelahiran Sidrap, Oh Sidra. Ibu Herni pakai saya. Ibu Herni. Biasa dipanggil Erni. tinggal di Jalan Macan. Iya. Dulu rumah saya ramai pas depan bioskop Watampo nih, mungkin Bapak nggak tahu. Tapi zaman dulu Iya. bioskop itu kan bioskop yang Iya. kayak sinema Iya. itu. Rumah saya pas berhadapan. Jarang orang nggak tahu. Tapi pernah nggak pergi nonton bapak di situ datang? Kayaknya pernah, karena sekolah dulu kan ada jadwal nonton film-film apa Dulu, itu, film-film nasional Belaga, itu. Iya. Belaga. Kita kan biasa di jadwal. Oh, di jadwal. Pernah? Iya. Iya, waktu SMP saya pernah di jadwal, SMP juga pernah kita di jadwal ke sana. Itu kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Iya. studio di sana. Itu ada jadwalnya biasa. Iya. Pernah lah Pak. Berarti Pak Batiar pernah juga pergi nonton di situ. Iya. Dan tadi sering lewat depan rumah tuh. Perasaan waktu dia apa itu? Waktu dia kuliah di UNAS pernah satu kali lewat, cuman teriak, lewat naik motor, saya teriaki. Mungkin dia cuma mau tanyakan kabarnya itu Melia. Saya kan saya tidak terkoneksi lagi. Iya. Yang saya dengar Melianya kuliah di UNAS di mana ya? Saya kuliah di IKI. Oh, ibu Kita kuliah kan, di IKI. ya, setelah Tapi- tamat kan kita pisah-pisah semua. Iya. Tapi ibu dengan Milea akrab. Teman jalan. Iya lah, ada arisan alumni. Tapi yang oke. mengidolakan, siapa yang mengidolakan? Sama Pak. Sama-sama mengidolakan. Mereka mengidolakan. terbawa karena organisasi. Oh, Sama pentulan organisasi nih, andalan Pramuka. organisasi. Iya, OSIS, kan yang masuk pramuka biasanya kalau yang ketua-ketuanya itu pasti anak OSIS juga kan. Iya. Ini Ibu kalau tidak salah OSIS juga, dia di koperasi apa di mana ini. Kalau saya tidak. Saya kemarin ikut apa ya, pramuka begitu-begitu saja. Iya. Kalau dia berarti ciri khas dari Pak Batiar pada saat zaman itu ya gayanya kira-kira kayak Brur yang kita bilang. ya Apakah heboh. Maksudnya bagaimana ya? Ciri khasnya kan kalau ketawa kalau ketawa, Lumayan lah, manis. ketawa kenapa? manis. Bruri kan zaman dulu main juga. Iya. Cuma pernah, kenapa saya bilang Bruri? Pernah saya sama Melianya, juga kalau perasaan kalau nggak salah perasaan itu Batiar mirip di Bruri. Makanya kalau dia datang sama Melianya, datang Bruri. Iya. Kalau saya buat saya, Iya. tapi nggak tahu kalau yang lain sebutnya siapa. Khusus buat saya, makanya dia ingat. Khusus kita dengan Milea ini sebutnya Bruri. Bruri. Oke. Sebutan dulu. Iya, tapi kenapa sampai itu Kal- dibahas? Kalau bawa di teman-temannya ada panggilan khususnya di teman. Kalau Pak Batiar ini
Iya, iya. Kapan kita terakhir ketemu sama Batiar? Ketemu terakhir itu nggak salah 3 bulan yang lalu. Oh, 3 bulan lalu. Kenapa udah lama? Oh, waktu ini habis Ramadan kalau nggak salah waktu apa itu. Dia datang ke sini. Lebaran kalau nggak salah. Udah lama, bukan Lebaran yang baru-baru ini. Udah lama. Idul Fitri. Idul Fitri bukan. Sudah lama lah, agak-agak lama ini. Lama jadi. Ini kan beliau kan masing-masing beraktivitas masing-masing. Iya, Betul. Ada semua anunya Pak, kalian ada semua anu jadi kerjaan jadi saudaranya. Iya, Kalau kita berapa lama mesti tinggal di sini Pak? saya 2014. Pas semenjak kita menikah sama adiknya ini Pak Batiar. Iya. kalau di rumah sini Pak siapa saja Pak yang tinggal? Yang tinggal ibu bapak. Iya, ibu, bapak, dua istri dan ini ipar. Berarti di sini Pak rumahnya rumah dari bapak orang tua memang. Iya, orang tua. Oh, orang tua memang tinggi. Berarti masa kecilnya nih Pak Batiar memang di sini. Ya di sini tuh masa kecil yang saya tahu dari masa kecil ya di sini. Sini di. Iya. Kalau yang lebih tahu sebenarnya itu kan orang tua. Iya. Lebih tahu. Tapi masih sehat orang tuanya Pak. Alhamdulillah. Dua-duanya nih. Iya, alhamdulillah. Waktu mendengar kabar sebagai PJ Gubernur gimana nih Pak reaksinya orang tuanya? Ya orang tuanya ini ya secara yang namanya orang tua kan tentunya bersyukur Iya Pak. atas ini buat Allah. Iya. Sudah menjadi pada saat kita tahu semua bahwa itu adalah amanah. Iya. Tentunya orang tua bersyukur atas hal itu. Sempat menangis juga Bapak dengar kabar. Kalau secara langsung saya juga ini tidak tahu, tidak melihat secara langsung pada ini. Iya. Pada saat ada informasi demikian. Iya. Karena saya juga ada aktivitas di luar. Iya. Kegiatan di luar. Kemarin pas pelantikan Pak dinonton langsung atau gimana? Kalau saya tidak sempat karena kebetulan ini Kalau lagi orang tua di Pak luar. nonton kayak gitu. Kita tidak tahu persis. Artinya akhir-akhir ini artinya sebelumnya juga sampai hari ini tetap tidak beraktivitas biasa-biasa. Masih menjalankan tugasnya. Tapi siapa yang ke Makassar nih Pak dari rumah di sini? Kalau yang saya tahu itu adik. Sama orang tuanya. Ya. Berarti orang semua di sini juga. Orang tua di sini. Berapa laki-laki Pak? Berapa perempuan? Saudaranya. Dua laki-laki, tiga perempuan. Oh yang satu yang anak pertama meninggal kalau salah Pak. Iya. Ya. Perempuan. Sudah ada kabar Pak kapan rencana Pak Batiar akan di sini? Belum, kami belum dapat informasi. Makanya karena itu tadi masing-masing beraktivitas dengan kesibukannya masing-masing, aktivitas keseharian. Kalau sekarang Pak aktivitasnya Bapak sama Ibu apa? Ya. Yang bapaknya Pak Batiar, bapak ibunya Pak Batiar. Di rumah saja biasa juga ini. Kebetulan ada yang masih aktivitas di lingkungan rumah saja. Di lingkungan rumah saja Bapak Ibu. Jadi Kalau bapaknya ini Pak Batiar pensiunan di? Iya. Pensiunan apa Pak? Waktu ada Pensiunan sekolah guru. SD. Kalau ibu mertua apa? Di rumah tangga. Ibu rumah tangga. tapi Kalau yang setelah itu kalau terkait dengan bapak ya selain aktivitas bertani bertani juga ya, Pak. bertani. Ya.
Tapi kalau ini Pak Batiar pulang ke Bone pasti di sini nginap atau bagaimana? Di sini kan, di sini. Tapi tidak pernah lama Pak Dik, mungkin sehari 2 hari. Iya, tidak pernah lama karena mungkin itu aktivitas. Jadi sampai sekarang Bapak masih bertani Pak? Bapak Iya, bertani. Bapak Berkebun. berkebun. Ya. Di mana biasanya Pak? Di ini, di sawah masing-masing. Gitu. Kalau bapaknya Pak Batiar di mana kebunnya Pak? Ya, Bapaknya Pak Batiar di mana kebunnya? Di sebelah rumah di sini Pak. ya di sekitaran sini saja, di lingkungan sini. Berkebun apa tuh Pak? Pisang, Pisang. ya ubi, Ubi. jagung. Jadi begitu aktivitas kesehariannya Ya, Pak Dik. aktivitas harian sambil punya sebagai aktivitas biasa sebagai orang tua. Iya. Tapi masih sehat, bugar Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Kalau Bapak namanya Bapak? Yang biasa dipanggil itu Kalau bapaknya Bapak Pak Batiar, Pak Haji Baharudin. kalau mamanya Haja Manis. Haja Haja Manis. 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 Manisi. Memang asli sini Pak Dik? Di Bone nih. Iya, di Bone. Oh, memang asli sini Pak Dik. Iya. Di Bone. Kalau Demikian Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin, dan saksikan Tribun Timur Update lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin bersama saya Ilu Devi Sadia. Tribuners, PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin tiba di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 6 September 2023 siang hari ini. Kedatangan Bahtiar Baharudin ini berselang 1 hari setelah dilantik Mendagri Tito Karnavian pada Selasa 5 September 2023 kemarin. Pantauan Tribun Timur, Bahtiar Baharudin tiba di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada pukul 12:43 waktu Indonesia Tengah. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI itu berkantor dengan menggunakan pakaian dinas serba putih. Ia kemudian disambut oleh puluhan pejabat hingga staf Pemprov Sulawesi Selatan. Memasuki kantor, Bahtiar Baharudin menyapa dengan menyalami satu persatu para pegawai. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kedatangan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi Cahyadi dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat malam rekan Renaldi. Ya, selamat malam rekan Ilu. Baik, mungkin rekan Renaldi boleh disampaikan bagaimana tadi bentuk penyambutan Bapak Bahtiar Baharudin di kantor Gubernur Sulawesi Selatan? Selamat malam juga untuk Tribuners. Sekitar pukul 12.14 waktu Indonesia Tengah, PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama PJ Ketua TP-PKK Sulawesi Selatan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Dia disambut dengan pengalungan kain sutra dan penyerahan buket bunga, dan juga ada
Angaruh, yaitu salah satu adat yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka meninggalkan Bandara Sultan Hasanuddin sekitar pukul 12.37 waktu Indonesia Tengah, dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar tiba di kantor Gubernur Sulsel sekitar pukul 12.48 waktu Indonesia Tengah, didampingi oleh istrinya Sofa Marwa Bahtiar dan juga anaknya. Bahtiar langsung disambut hangat dengan tarian khas daerah Sulawesi Selatan. Adapun yang terus mendampingi Bahtiar, ya ini ada Sekretaris Daerah Andi Muhammad Arsjad di kantor Gubernur tadi. Terlihat juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di kantor Gubernur. Juga ada terlihat mantan Sekretaris Daerah Abdul Hayat Gani yang turut mendampingi PJ Gubernur saat ini. Sambil tersenyum, Bahtiar berhenti sejenak untuk melihat sambutan yang ada yang diadakan Pemprov Sulawesi Selatan. Di sela-sela itu, sambil menikmati tarian khas daerah Sulawesi Selatan, berjejer juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah menunggu untuk bersalaman dengan PJ Gubernur dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Tampak Bahtiar juga tersenyum kecil sambil mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepala OPD atas sambutan hangat mereka. Setelah bersalaman dengan seluruh kepala OPD, Bahtiar langsung memasuki ruangan Baruga Lounge yang ada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan santap siang bersama jajaran pejabat dan kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, untuk yang berada di lingkup Gubernur Sulawesi Selatan atau di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, mungkin boleh disampaikan siapa saja tadi yang menyambut Bapak ketika datang di sana? Terlihat seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD ada di sana, mulai dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Amson Padolo, ada juga PJ Sekretaris Daerah Andi Muhammad Asjar, dan ada juga mantan Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Hayat Gani. Di sana juga ada Kepala Dinas Disnaker Trans ya, Ardiles Sagaf, dan masih seluruh OPD berjejer di depan kantor Gubernur Sulsel menyambut kedatangan Bahtiar. Baik, agenda selanjutnya mungkin setelah dari Gubernuran, mungkin apakah ada lokasi-lokasi atau kantor-kantor selanjutnya yang akan dikunjungi? Iya, tentunya ada ya. Sekitar pukul 13.49 waktu Indonesia Tengah tadi, PJ Gubernur Sulawesi Selatan beserta rombongan itu meninggalkan kantor Gubernur dan menuju ke kantor DPRD Sulsel untuk bersilaturahmi bersama pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi Sulsel. Cukup lama mereka berada di DPRD Sulsel tadi, dan sekitar pukul 16:02 waktu Indonesia Tengah, mereka meninggalkan gedung DPRD Sulsel dan bergeser ke rumah jabatan gubernur yang ada di Jalan Sungai Tangka nomor 3 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Bahtiar dan rombongan tiba di rumah jabatan gubernur sekitar pukul 15:56 waktu Indonesia Tengah, didampingi mantan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan mantan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan atau TPPPK, Naomi Oktariana. Rencananya juga PJ Gubernur Sulsel bersama PJ Ketua TPK ini tadi langsung memasuki gedung Baruga Patingaloa yang ada di rumah jabatan gubernur untuk melakukan penyerahan memori akhir masa jabatan Gubernur Sulsel dan serah terima jabatan tim penggerak PKK Sulawesi Selatan yang diberikan langsung oleh mantan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Naomi Oktaria.
rencananya sehabis sholat maghrib di sini mereka akan langsung menuju Hotel Derindra yang ada di Jalan Metro Tanjung Bunga, di mana tempat mereka akan menginap malam ini. Dan adapun agenda yang akan dilakukan di Derindra nanti malam yaitu adalah rapat kerja terbatas PJ Gubernur Sulsel bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Sulawesi Selatan. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, mungkin apa yang tadi juga bisa dikutip atau disampaikan oleh Bapak Bahtiar Baharudin pada saat berada di kantor gubernur, mungkin ada yang dapat disampaikan kepada Tribuners? Oh iya, tadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar sempat menyebutkan program-program prioritasnya ya. Dia mengaku memiliki beberapa prioritas utama dalam memimpin Sulsel. Di antaranya soal pengawalan pemilu dan penanganan inflasi serta penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim dan ketahanan pangan. Dan tak lupa juga Bahtiar juga langsung menyoroti 26 organisasi perangkat daerah atau PD yang serapan anggarannya belum sampai 50% di akhir triwulan ketiga ini. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya terkait bagaimana kemudian kedatangan atau penyambutan dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas rekan Renaldi. Dan Tribuners, kita akan beralih untuk melihat laporan dari wartawan Faki dari Bone, kampung halaman Bahtiar Baharudin, dan kita akan mendengarkan bagaimana cerita dari keluarga, guru, dan teman sekolahnya. Selamat malam Kak Faki, rekan Faki. Selamat malam rekan Faki, mungkin boleh dengan laporannya terkait bagaimana kemudian suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin pada hari ini. Ya, baik Tribuners. Baik, silakan Kak rekan Faki dengan laporannya terkait bagaimana suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin hari ini dengan kedatangan beliau ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, di malam hari ini saya masih berada di Kabupaten Bone bersama tim peliput Tribun Timur bersama Sanofra. Tadi tim Tribun Timur sudah turun ke kampung halaman Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar. Di kampung halamannya, rumah tempat Bahtiar menjalani kehidupan dari sejak SD sampai SMA, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kabupaten Bone. Nah, tadi kami sudah sampai ke rumah kediaman orang tua dari Bahtiar. Bersama dulu Bahtiar tinggal di rumah tersebut sejak SD sampai SMA. Di rumah tersebut pantauan Tribun Timur memang saat ini kosong. Informasi yang dihimpun orang tua maupun keluarga terdekat Bahtiar sedang berada di Makassar untuk mengikuti proses serah terima jabatan dan juga mengikuti serangkaian yang penyambutan Bahtiar di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara itu, tim Tribun Timur juga sempat jalan-jalan di SD atau sekolah dasar tempat Bahtiar yang kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan menimba ilmu formal pertamanya di SD 6-75 Biru, Kabupaten Bone. Jarak dari rumah Bahtiar ke sekolah itu hanya sekitar 100 meter. Dengan jarak sekolah yang begitu dekat, sehari-harinya Bahtiar pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Hanya melewati satu petak kebun, Bahtiar sudah bisa sampai ke sekolahnya. Selama 6 tahun, Bahtiar menimba ilmu di sekolah tersebut. Ada sekitar 6 ruang kelas ya yang dimiliki, dan hampir semua ruang kelas itu pernah dijadikan tempat belajar Bahtiar sewaktu menimba ilmu di sekolah dasar. Terdapat satu perpustakaan
sebidang tanah sebagai sebidang lapangan ya yang bisa dijadikan lokasi untuk bermain bulu tangkis, bermain voli, kemudian ada juga musola al-ikhlas. Dan di sekolah tersebut kita sempat keliling-keliling bertemu dengan PLT kepala sekolah dan bercerita bahwa memang Bahtiar pernah menimba ilmu di sekolah tersebut. Dengan pengangkatan Bahtiar sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan, tentu pihak sekolah bersama guru-guru mengaku bahagia dan ikut turut bangga bisa menghasilkan lulusan-lulusan, dalam hal ini Bahtiar sebagai pemimpin di Sulawesi Selatan. Dari SD tersebut kita coba melangkah ke salah satu sekolah lagi, yakni tempat Bahtiar menimba ilmu jenjang sekolah menengah atas, yakni di SMA 2 Watampone, yang kini sudah berganti menjadi SMA 3. Di sekolah tersebut kita bertemu bersama beberapa guru yang pernah ikut mengajar Bahtiar ketika masih duduk di jenjang sekolah menengah atas. Salah satunya ialah Ibu Mas Muria, ya ini seorang guru akuntansi Bahtiar. Nah, Mas Muria bercerita bahwa dia begitu mengenal Bahtiar sebagai salah satu murid yang tenang ketika berada di kelas, sabar ketika kelas, dan juga sebagai murid yang cerdas dan pintar. Mas Muria bercerita ketika dia mengajar, Bahtiar selalu menjadi orang yang duluan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mas Muria. Perawakan Bahtiar itu selalu rapi setiap harinya. Baju yang dimasukkan ke dalam celana, kemudian rambut yang sedikit ikal tapi tetap rapi, menjadi penanda bahwa Bahtiar sebagai seorang murid yang cerdas, tenang, dan juga patuh terhadap aturan di sekolahnya. Mas Muria juga bercerita Bahtiar ini selalu duduk di sudut dekat tembok ya. Kalau biasa sekolah-sekolah umum duduk di dekat tembok, tidak berada di posisi paling depan, tapi tidak juga berada di posisi paling belakang. Nah, itu adalah posisi favorit dari Bahtiar untuk belajar gitu di SMA Negeri 2 Watampone. Nah, sebagai murid yang cerdas, Bahtiar memang awalnya layak masuk di kelas IPA. Namun, Bahtiar lebih memilih untuk menimba ilmu di kelas IPS. Akhirnya, Bahtiar masuk di kelas IPS 2 dan menjadi murid dari Mas Muria yang merupakan guru Bahtiar ketika duduk di bangku kelas 3 SMA. Bahtiar sendiri lulus dari SMA 2 Watampone itu tahun 1991 dan Mas Muria merupakan saat itu guru muda yang baru masuk di tahun 89. Nah, selain Mas Muria, saya di Tribun Timur juga bertemu dengan rekan seangkatan dari Bahtiar, namanya Bu Erni. Nah, Erni bercerita Bahtiar memang menjadi sosok yang ramah di luar kelas gitu. Bahtiar banyak merangkul teman-teman seangkatan dan selalu menjadi pelepas tawa ketika berada di tongkrongan, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, Bahtiar banyak bergaul dengan teman-teman seangkatannya ketika berada di SMA Negeri 2 Watampone. Diceritakan Bahtiar ini di sekolah biasa dipanggil Tiar. Biasa dipanggil Tiar. Kemudian Erni memiliki panggilan khusus nih untuk Bahtiar. Jadi Erni bersama rekan wanitanya memanggil Bahtiar dengan sebutan Bruri. Bruri merupakan seorang musisi legendaris Indonesia yang dinilai mirip dengan Bahtiar, sehingga dari Bahtiar ini dinilai mirip dengan penyanyi legendaris
Indonesia ini. Nah, salah satu cerita menarik juga adalah pernah Bahtiar merupakan sosok yang solid dengan teman-temannya. Nah, satu ketika teman-teman di kelas IPS dihukum oleh pihak sekolah. Nah, Bahtiar turut dihukum saat itu. Alasannya karena saat itu kelas-kelas IPS ini tidak membersihkan kelas yang seharusnya dibersihkan ketika pulang sekolah, namun tidak dibersihkan, malah dihamburkan gitu. Jadi secara kompak Bahtiar ikut bersama seluruh teman-teman di kelas IPS ikut dihukum juga oleh pihak sekolah gitu. Nah, meski begitu sosok yang sangat berpengalaman yang selalu aktif di kegiatan-kegiatan organisasi. Tak hanya itu, beberapa organisasi lainnya juga diikuti seperti OSIS ya. Bahtiar juga merupakan seorang anggota OSIS. Nah, sementara itu kepala sekolah juga tadi sudah menunjukkan ijazah dari Bahtiar dengan nilai rata-rata 87. Dan ini angka yang cukup tinggi juga yang disampaikan oleh kepala sekolah SMA Negeri 2 Watampone yang kini sudah berganti nama menjadi SMA 3 Watampone. Nah, kita juga melangkah lebih jauh menyusuri jejak Bahtiar di sekitar rumahnya dan bertemu salah satu teman mengaji dari Bahtiar, yakni Nani. Nani bercerita Bahtiar merupakan sosok yang taat beragama juga. Jadi setiap pulang sekolah ketika SD sekitar pukul 2 siang, Bahtiar selalu ikut dalam kelas mengaji yang diajarkan oleh almarhum Haji Jubaidah. Nah, di salah satu rumah warga yang jaraknya mungkin sekitar 200 meter dari rumah Bahtiar selalu ikut kelas mengaji bersama Nani dan bersama teman-teman yang lainnya. Nah, ketika di kelas mengaji tersebut, Bahtiar memang salah satu yang berprestasi juga. Bahkan Bahtiar menjadi orang pertama yang menamatkan Al-Quran 30 juz ketika masih di bangku sekolah dasar. Nah, salah satu warga sekitar juga yang merupakan rekan Bahtiar, yakni Jamaluddin, bercerita Bahtiar merupakan sosok yang begitu ramah dan juga Bahtiar ini merupakan sosok yang dibanggakan di dusunnya. Nah, Bahtiar menjadi orang pertama yang lulus di STPDN dan menjadi kebanggaan dusunnya, sehingga Bahtiar ini selalu dilulukan oleh masyarakat setempat gitu. Sampai sekarang akhirnya bisa mengemban amanah sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi ada banyak tokoh-tokoh yang kami temui termasuk keluarga dekat yang juga berbagi cerita banyak soal Bahtiar. Yang salah satu cerita menariknya adalah bagaimana Bahtiar sejak kecil selalu ikut membantu bapaknya Baharudin yang juga merupakan seorang kepala sekolah sekaligus petani. Nah, Bahtiar ini selalu ikut bertani bersama bapaknya. Dan suatu ketika di ladang ketika bertani bersama ayah dan ibunya, Bahtiar pernah bercita-cita menyampaikan kepada ibunya bahwa ketika melihat Bahtiar sering melihat pesawat melintas di atas kebunnya, di atas lahan persawahannya, Bahtiar menyampaikan kepada ibunya bahwa saya akan menjadi orang yang kerja seperti itu. Nah, maknanya Bahtiar ingin menjadi seorang yang bekerja, terbang, sana kemari, bahkan sebagai pilot mungkin, dan akhirnya itu dibuktikan sekarang oleh Bahtiar yang kesibukannya luar biasa, terbang ke sana kemari sebagai Dirjen Polhukam dan kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Ilo informasi yang bisa kami bagikan kepada Tribuners. Baik, menarik sekali informasi yang kita dapatkan dari cerita dari keluarga, guru, teman sekolah, teman mengaji, dan masyarakat di sekitar rumah dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kabupaten Bone. Mungkin kita juga akan melihat wawancara secara langsung begitu ya rekan Faki dengan keluarga, guru, dan teman sekolahnya dalam tayangan berikut ini. Silahkan. Yang paling kita ingat dari beliau apa? Dia itu kan orangnya tenang.
Dia sabar tapi orang cerdas. Iya. Kecerdasannya itu soalnya dia bisa masuk IPA, dia pilih PS. Iya. Iya. Dia pernah masuk IPA, maksudnya bisa masuk IPA atau lolos IPA. Bisa, tapi dia pilih PS. Tapi dia pilih PS. Ya, mungkin targetnya ada, mungkin target saya tidak tahu. Iya. Karena dulu kan orang tidak ikut-ikutan memilih. Iya, Kalau dia misalnya masuk ini, apalagi dia kan alumni PDN kalau salah Iya. PDN. STPDN. Iya, baru kalau saya tadi itu tahun pertama dah lolos, tahun kedua Iya. baru ada itu. Karena dia kuliah di Unhas dulu. Iya, sempat. Terus ibu waktu Tapi yang paling saya ingat memang orangnya tenang. Tenang di dalam kelas. Tenang orangnya memang. Hmm. Baru memang orangnya ya kalau dari segi namanya kita belajar akuntansi toh, Iya. tentu anak di situ tergambar sekali, oh ini yang berbakat ya tidak. Iya. Karena kita itu tidak bilang bodoh berbakat, tidak. Dia memang berbakat karena memang orangnya tenang. Tapi saya tidak tahu ketua kelas itu hari apa itu. Saya belum tidak tahu apa dia ketua kelas itu hari, tapi dia memang aktif di pramuka dia. Iya. dia aktif di pramuka. Dia aktif di pramuka itu. Makanya dia itu kalau mau gali dia itu lebih dalam. Kepala SMA 28 Pak Nur Alam. Kalau itu tahu sekali itu dari awal sampai dia masuk di PD. Dia masih ada. Iya, kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya SMA Dia 8. dulu guru BK-nya. Pindah menjadi kepala sekolah sekarang. Oh iya. Kalau saya guru ekonominya. Guru ekonomi. Mengajarnya kelas 3. Kalau itu dia guru BK-nya dulu. Sekaligus dia pembimbing pramukanya. Tapi di waktu kita mengajar yang paling kita ingat sekali dia itu kan kalau IPS itu kan biasa dikenal ki bana-bananya Kalau dia tidak, ya. dia memang orangnya tenang mau belajar. Kalau Memang cerdas. pakaiannya, kerapian, Orangnya rapi memang. Karena tenang, katanya tani itu kan rambutnya kalau salah ikal-ikal, agak tidak juga putih, tidak juga hitam. Ya senang-senang. Tapi memang orangnya cerdas lah. Karena dia ya begitu. Memang orang mau belajar. Kalau di saya, kan kalau saya enggak salah itu duduknya di sudut-sudut ini dulu kan itu sana dulunya yang sekarang perpustakaan di situ kelasnya. Oh di situ kelasnya. Iya, sana kelasnya jadi perpustakaan sekarang. Iya. Dia duduk di sudut belakang depan. Di sudut depan sedih kalau salah depan sini. Urutan selalu duduk depan, Bu. Iya. Tidak juga. Di belakang, sudut belakang paling belakang Tidak atau juga, pertengahan kalau yang tapi di sudut. selalu duduk di sini agak-agak di sini dulu. Dekat tembok. Iya. Apa dulu? Karena ada dulu aula dulu dibagi 3 situ dan di situ. Oh, cuman juga di paling depan dan juga di Tapi belakang. memang orangnya tenang. Tidak nakal memang. Orangnya memang tenang. Iya. Tapi kita Belajarnya bagus, antusias. Ya saya paling ku bisa bayangkan itu. Tenang orangnya. Apalagi kan orang pramuka, anak pramuka. Iya. Rata-rata anak pramuka memang. tapi kita sudah tahu nih sekarang beliau menjabat apa? Dia menjabat sebagai wakil gubernur. Gubernur, jadi gubernur. Dia menjabat sekarang sebagai gubernur. Sudah tahu dari beberapa sosmed. Sudah terima. Apa tanggapan apa respon tak pas kita dengar Pasti itu? bangga. Iya. Pertama anak kita yang lulusan di sini yang bisa jadi orang nomor 1 Sulawesi Selatan, kita bangga sebagai gurunya. Namanya guru kita bangga. Karena memang anak-anak yang diandalkan sejak sekolah kan memang itu anak diandalkan. Memang anaknya pintar. Andalan sekolahnya. Kan dari segi saya, Iya. karena kita kan dari ekonomi itu namanya pelajaran sulit toh, dan berbakat. Di situ nampak sekali anak yang mau belajar dan tidak, dia termasuk anak yang mau belajar. Kalau di bidang studiku. Selalu bertanya kalau kita mengajar, Bu. Bertanya atau menjawab gitu. Menjawab. Kalau saya kan jarang tanya itu, biasa suruh naik. Iya, selalu naik. Ya kalau disuruh sih. Kalau disuruh pasti naik. Iya. Dan memang orangnya mau belajar. Berarti nilainya Bagus. bagus memang, Budi, nilai. Kalau di saya. Iya. Kira-kira masih ingat gitu, Bu, kalau ketemu Ki? Saya tidak tahu nih, karena saya kan guru baru waktu itu. Oh, iya. Apakah dia masih ingat saya guru ekonominya ini atau tidak? Iya. Kita tidak tahu kan. Tapi kita tahu persis murid tak Bahkan lulus.
bodinya sekarang saya bisa bayangkan itu anak cara jalannya saya bayangkan oh ini jalannya. Sebab orangnya ya begitu saya bilang ya, keras orangnya. Dulu berapa kali seminggu Ibu mengajar di Saya kelasnya? 2 kali seminggu di kelas. 2 kali seminggu di kelasnya? Ya, karena kita ngajarnya 4 jam, 2 jam. Iya, berarti Waktu itu kan saya guru baru. iya. Guru baru mengajar termasuk kan ini teman kelasnya. Iya. Aku dekatkan semua. Iya, Saya tidak tahu apa dia ingat saya karena kalau kayak Andi Herianto kan temannya juga. iya. Ini Herianto itu siapa, Bu? Andi Herianto teman kelasnya juga masalah. Iya. Andi Herianto teman kelasnya ada beberapa teman kelasnya dia ingat terus sama saya tidak tahu dia karena kita tidak bisa juga kan. Iya. Banyak itu waktu itu guru baru. Iya. Kita masih bagaimana lah menghadapi anak. Kita jadi guru baru di situ sekitar berapa lama baru mereka tamat? Ada 1 tahunan, ada Kelas 3 ya? 2 tahunan itu dua. karena saya 89 masuk. Dia Oh 91. iya. Oh iya, iya. Berarti Ya dia kelas 1 saya. kelas ada. 1. Dari kelas 1 kita sudah ajar dia. Nah, Nanti saya kan guru kelas 3. Guru Oh, kelas 3, nanti di kelas 3 baru kita ajar. Oke. Iya. Nah, mungkin guru kelas 1-nya banyak pensiun mana Ya, pindah. mungkin Termasuk sudah tadi ada. itu Panorama gurunya, Iya. BK-nya itu. Iya. Tidak pernah di absen Budi, selalu hadir di setiap pertemuan kan? Itu namanya. Iya, rajin. Rajin hadir di. Iya, iya. Tapi teman-teman kelasnya ada yang bandel-bandel juga kamu. Oh iya namanya PS. Iya. Dia tidak. Tapi dia tidak ikutan. Iya. Karena anaknya gelap tenang. Iya, iya. Anaknya. Karena saya bisa bayangkan anaknya dengan model-model rambutnya waktu itu dengan cara-cara pakaiannya rapi. Iya. Baru yang paling saya ingat itu kalau baju-baju pramuka. Kenapa itu pakai baju pramuka? Mungkin anu nanti barangkali karena pramuka. Oh, ada wibawa-wibawanya lagi. Tergambar kelihatan. Iya. Waktu artinya waktunya di sini memang tergambar memang itu anak laku kan anak dilihatnya oh ini celo-celonya. Karena rata-rata memang selap dulu anak-anak kalau mau masuk PDF atau akpol masuk pramuka. Oh, banyak begitu dia. Masuk pramuka. Berarti ada memang aura-auranya, aura-aura pemimpinnya dari anu dia. Sudah muncul memang sejak dulu. Sedang Karena muncul. kan kalau orang pemimpin dari cara jalannya juga dilihat caranya anak duduknya kan begitu. Iya. Berarti kita sudah melihat tanda-tanda kepemimpinan Iya, pada saat kita ajar Iya, itu. saya Dari caranya duduk, caranya jalan, cara dengan kita Iya. duduknya. Jadi memang kelihatan orang-orangnya dia attitude-nya. attitude-nya bagus. Di mata saya itu. Iya. Keseharian itu Pak Batiar waktu kita sama-sama sekolah. Kalau saya ingat sekali dia orangnya periang, aktif di organisasi khususnya pramuka. Dia jago di pramuka, orangnya santai, tapi serius kalau ada tugas-tugas. Sering bikin riuh kalau lagi kumpul-kumpul di lapangan itu dia orangnya agak Periang. periang. Tapi disiplin atau Tapi bagaimana? disiplin. Kan, buktinya dia kan organisasi di pramuka. Kalau di pramuka itu kan ya pastilah terbawa itu. Pernah ke satu kelas atau bagaimana? Satu kelas tidak, cuman berdekatan kelas saya SOS 1, dia SOS 2. Kalau Bapak saya rasa yang saya tahu dia termasuk orang cerdas juga karena yang saya ingat dia pernah sebetulnya waktu pembagian jurusan dia itu jurusan IPA tapi entah kenapa dia ambil IPS. Oh, pada zaman itu Iya, kan harusnya zaman kalau IPA itu IPA itu ya kan agak keren lah. Kalau IPS ya kategori dibilang mau santai. Tapi kenyataannya dia serius. Mungkin karena dia butuh waktu di organisasi pramuka. Karena dia betul-betul besar di organisasi pramuka. Saya teringat dia itu kalau dia lagi pakai seragam pramuka lengkap dengan lambang-lambangnya itu. Sampai ketua di pramuka atau gimana? Kurang tahu juga saya ketua karena saya tidak ikut di organisasi pramuka ya. Cuman kalau yang saya tahu kalau ada utusan-utusan untuk pramuka kayaknya dia yang diutus. Iya. Tapi kalau keseharian anak laki-laki itu kan di sekolah itu Bu ya pasti dominan dengan para laki-lakinya atau teman-teman apa biasa apalagi lihat
apalagi yang paling kita ingat ada tidak fenomena pernah kejadian momen tersendiri dengan Ya paling dia suka juga kerjain teman, bercanda-bercanda begitu. kayak bagaimana itu kerjaan temannya? Paling kalau kita kan sekolah ini kan biasa dulunya luas, ada pekarangan di depan sana. Kalau lagi istirahat kita sering kumpul rame-rame kan. Dia kalau ada dia sering dia datang dengan cerita-cerita. Kalau saya boleh ditanya kemarin sama teman-temannya, saya sering panggil dia Bruri. Bruri karena dia bagaimana? Kelihatan ya hampir mirip dengan Bruri pada saat itu manis. Mirip Bruri Mirip gayanya. Bruri gayanya. Jadi cukup jadi idola juga mungkin Bu atau gimana juga? Iyalah. Idola karena bukan idola bagaimana ya. Yang saya tahu dia terkenal lah di sekolah. Kalau orang sebut kan biasa kalau siswa tidak terlalu banyak organisasi apanya kan kalau disebut paling siapa ya saya tidak kenal. Kalau dia kalau disebut kenal enggak Bahtiar tahu karena dia orangnya periang, suka di mana-mana. Baik barangkali di kakak kelas, di kakak kelas, di junior juga karena dia pramuka. Berarti familiar ke dia orangnya. Insyaallah dia begitu. Tempat nongkrongnya Bu di sekolah di mana itu Bu? Biasa Pokoknya di dia kantin? nongkrong itu kalau lagi banyak teman yang kumpul pasti ada dia di tengah-tengahnya. Karena dia memang suka heboh-heboh gitu. Di kantin, di lapangan, di sudut-sudut mana saja? Kantin dulu cuman berapa? Pokoknya kita dulu kan sering ngumpul. Dulu kan di sini banyak pohon, di bawah pohon lah berteduh kita kumpul-kumpul cerita-cerita. Dan dulu memang namanya SMA 2. SMA 2 Semada. Semada ya. Ya dulu. Semada Watampone. Iya Dulu zaman saya anak IPS ya lumayan lah. Kalau ibu anak IPS atau IPA? Anak IPS 1, dia IPS 2. Ya, kebetulan teman duduk saya satu kelas yang mungkin akrab. Ternyata dia satu kelas di IPS 2. Jadinya saya biasa terbawa sama dia. Teman duduk saya itu yang kelas 1. Teman duduknya itu perempuan? Ya perempuan lah. Oh, ya. Berarti dibilang akrab waktu SMA itu. Ya bersahabat karena mungkin sama-sama anak organisasi. Oh. Ya terbawa begitu. Siapa namanya itu temannya Bu? Perlukah disebutkan? Janganlah nanti itu Ibu. Iya. Oke. Apalagi momen-momen ini kalau pernah kena hukuman kah apa? Kalau hukuman sih pernah kalau sesama IPS karena IPS kan kompak dulunya. Gimana itu Upacara. bukannya? Kita kan kompak dulu karena upacara entah apa yang menyebabkan kita dijemur semua anak IPS. Semua anak IPS. Termasuk Pak. Termasuk dia juga. Itu dijemur karena apa Bu? Tidak ikut upacara atau gimana? Pelanggaran apa sehingga Pelanggaran pernah kemarin kan biasanya dulu aturannya kita harus bersihkan kelas sebelum pulang. Ternyata itu hari kita malah menghamburkan sampah di dalam kelas. Besoknya dijemur semua kelasnya semua. Kita kan kompak dulu. Kalau tidak salah memang hanya IPS 1, IPS 2. Ada budaya, ada fisika, biologi. Oke. Jadi kita tahu sekarang ini Pak Bahtiar jadi apa? Ya tahu lah. Jauh-jauh hari sebelum sudah ada berita. Ya kita bersyukur. Apalagi kan memang dia kan tinggal dekat dari sekolah ini. Kadang kalau ada kegiatan sampai sore, utamanya pos seni, kadang mau kumpul-kumpul, mau apa, sering bikin acara makan di rumah. Terus kalau pergi sekolah beliau naik apa? Masih jalan kaki. Jalan kaki terus pergi. Karena yang pakai motor masih jarang dulu di tahun 91. Iya. Zamannya Dilan Bu. Iya, zamannya Dilan, betul. Iya. Zamannya Dilan ada Melia juga. Ada Melia juga. Kalau dia Dilan pasti ada Melia juga. Pasti ada Melia. Dan orang Bone Melianya. Orang Bone lah karena satu sekolah. Dilan sama Melia kan Iya, betul. Tapi Milea itu dia orang luar Bandung. Nah, maksudnya itu. Ya, kalau ini versinya Pak Bahtiar, Dilannya orang asli Bone. Nanti bapaknya marah kalau dikorek-korek. Pasti dikasih lihat ini. Tidak. Aman. Kira-kira itu Bu ya. Ibu siapa nama tak? Ibu Erni.
Ibu nama lengkap Herni. Herni. Kelahirannya sama dengan Pak Batiar. Nah, saya orang kelahiran Sidrap. Oh, Sidra. Ibu Herni pakai saya. Ibu Herni, biasa dipanggil Erni. Tinggal di Jalan Macan. Iya. Dulu rumah saya ramai pas depan bioskop Watampone nih, mungkin Bapak enggak tahu. Tapi zaman dulu Iya. bioskop itu kan bioskop yang Iya. kayak sinema Iya, iya. itu. Rumah saya pas berhadapan. Jarang orang enggak tahu. Tapi pernah nggak pergi nonton bapak di situ kelihatan? Kayaknya pernah karena sekolah dulu kan ada jadwal film nonton film-film apa Dulu, itu film nasional Laga, itu. Iya. Laga. Kita kan biasa di jadwal. Oh, di jadwal. Pernah? Iya. Iya, waktu SMP saya pernah di jadwal, SMP juga pernah kita di jadwal ke sana. Itu kerjasama dengan dinas pendidikan, Iya. studio di sana. Itu ada jadwalnya biasa. Iya. Pernah lah Pak. Berarti Pak Bajar pernah juga pergi nonton di situ. Iya. Dan tadi sering lewat-lewat depan rumah tuh. Perasaan waktu dia apa itu? Waktu dia kuliah di UNAS pernah satu kali lewat, cuman teriak lewat naik motor. Saya teriaki. Mungkin dia cuma mau tanyakan kabarnya itu Melia. Saya kan saya tidak terkoneksi lagi. Iya, iya. Yang saya dengar Melianya kuliah di UNAS di mana ya? Saya kuliah di IKI. Oh, ibu Kita kuliah kan, di IKI. ya, setelah Tapi- tamat kan kita pisah-pisah semua. Iya. Tapi ibu dengan Milea akrab. Akrab, teman jalan. Iya lah, ada arisan alumni. Tapi yang oke. mengidolakan, siapa yang mengidolakan? Sama Pak. Sama-sama mengidolakan. Sama Mereka mengidolakan. terbawa karena organisasi. Oh, Sama-sama pentolan organisasi nih, Benar. andalan Pramuka. organisasi. Iya, OSIS kan yang masuk pramuka biasanya kalau yang ketua-ketuanya itu pasti anak OSIS juga kan. Iya. Ini Ibu kalau tidak salah OSIS juga dia di koperasi apa di mana ini. Kalau saya tidak. Saya kemarin ikut apa ya pramuka begitu saja. Iya. Kalau dia berarti ciri khas dari Pak Batiar pada saat zaman itu ya gayanya kira-kira kayak brur yang kita bilang. ya Apakah heboh. Maksudnya bagaimana ya? Ciri khasnya kan kalau ketawa di kalau ketawa, Lumayan lah, manis. ketawa kenapa manis? manis. Bruri kan zaman dulu lumayan juga. Iya. Cuma pernah, kenapa saya bilang Bruri? Pernah saya sama dulu sama Melianya, juga kalau perasaan nggak kalau nggak salah perasaan itu Batiar mirip di Bruri. Makanya kalau dia datang sama Melianya juga, datang Bruri. Iya. Kalau saya buat saya, Iya. tapi nggak tahu kalau yang lain sebutnya siapa. Khusus buat saya, makanya dia ingat. Khusus kita dengan Milea ini sebutnya bruri. Bruri. Oke. Ih, tapi kenapa sampai itu bahas? Kalau bawa di teman-temannya ada panggilan khususnya di teman-teman cowoknya apa? Memang dipanggil siapa panggilannya bapak? Bahtiar memang dari Tiar atau ada Tiar? Tiar. Bahtiar atau Panggilan anunya Tiar, kadang akrabnya. dia Akrabnya. Batiar. Kadang Tiar. Pokoknya yang saya ingat Pak dia itu memang ada kan suaminya ibu ini yang pramuka, pembina pramuka itu akrab sekali. berusaha. Kalau kita ada yang berapa Pak? Saya ada ipar. Ada ipar dari berarti istri kita ada berapa kakak saudara ini Pak Batiar? 6 tidak salah. Jadi kalau istri kita anak berapa? Keempat. Kalau Pak Batiar Berarti ini anak 5. Pak Batiar anak kedua kan kalau dia. Iya. Kapan kita terakhir ketemu sama Pak Batiar? Ketemu terakhir itu tidak salah 3 bulan yang lalu. Oh 3 bulan lalu. Kenapa udah lama? Oh, waktu ini habis Ramadan kalau nggak salah waktu apa itu. Dia datang ke sini. Cuman Lebaran kalau nggak salah. Sudah lama kan Lebaran yang baru-baru ini. Sudah lama. Idul Fitri bukan. Sudah lama lah, agak lama ini. Lama jadi. Kan beliau kan masing-masing beraktivitas masing-masing. Iya betul.
ada semua anunya Pak, saya lihat ada semua anu jadi kerjaan jadi saudaranya. Iya, Kalau kita berapa lama masih tinggal di sini Pak? saya 2014. Pas semenjak kita menikah sama adiknya ini pematian. Iya. Kalau di rumah sini Pak, siapa saja Pak yang tinggal? Yang tinggal Ibu, bapak? Iya, ibu, bapak, dua istri dan ini ipar. Berarti di sini Pak rumahnya rumah dari bapak orang tua memang. Iya, orang tua. Oh, orang tua memang tinggi. Berarti masa kecilnya nih pematian memang di sini. Ya di sini tuh masa kecil yang saya tahu dari masa kecil ya di sini. Di. Iya. Kalau yang lebih personal itu kan orang tua. Iya. Lebih tahu. Tapi masih sehat orang tuanya Pak. Alhamdulillah. Dua-duanya nih. Iya, alhamdulillah. Waktu mendengar kabar sebagai PJ Gubernur gimana nih Pak reaksinya orang tuanya? Ya orang tuanya ini ya secara yang namanya orang tua kan tentunya bersyukur Iya Pak. atas ini buat Allah. Iya. Iya. Sudah menjadi pada saling kita tahu semua bahwa itu ada amanah. Iya. Semua orang tua bersyukur atas hal itu. Sempat menangis juga Bapak dengar kabar. Kalau secara langsung saya juga ini tidak tahu, tidak melihat secara langsung pada ini. Iya. Pada saat ada informasi demikian. Iya. Karena saya juga ada aktivitas di luar. Iya. Kegiatan di luar. Kemarin pas pelantikan Pak dinonton langsung atau gimana? Kalau saya tidak sempat karena kebetulan ini Kalau orang di tua luar. Pak nonton kayak gitu. Kita tidak tahu persis kalau itu. Artinya akhir-akhir ini artinya sebelumnya juga sampai hari ini tetap kita beraktivitas biasa-biasa. Masih menjalankan tugas. Tapi siapa yang ke Makassar nih Pak dari rumah di sini? Kalau yang saya tahu itu ada. Sama orang tuanya. Ya, Berarti orang semua di sini tinggal juga. orang tua di sini. Berapa laki-laki Pak? Berapa perempuan? Makanya Dua laki-laki, tiga perempuan. oh yang satu yang anak pertama meninggal kalau mau Pak. Iya. Ya, perempuan. Sudah ada kabar Pak kapan rencana Bahtiar akan di sini? Kami belum dapat informasi, makanya karena itu tadi masing-masing beraktivitas dengan kesibukannya masing-masing aktivitas keseharian. Kalau sekarang Pak aktivitasnya Bapak sama Ibu apa? Ya. Yang bapaknya Pak Bahtiar, bapak ibunya Pak Bahtiar. Di rumah saja biasa juga ini kebetulan ada yang masih aktivitas di lingkungan rumah saja. Di lingkungan rumah saja Bapak Ibu. Jadi Kalau bapaknya ini Pak Bahtiar pensiun nanti Iya. pensiunan apa Pak? Mertua tak? Pensiunan sekolah Guru. SD. Kalau ibu mertua apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. tapi Kalau yang seperti itu kalau terkait dengan bapak ya selain aktivitas bertani. bertani juga Ya, Pak. ya. Tapi kalau ini Pak Bahtiar pulang ke Bone pasti di sini nginap atau bagaimana? Di sini kan di sini. Tapi tidak pernah lama Pak Dik, mungkin sehari 2 hari. Ya, tidak pernah lama karena mungkin itu aktivitas. Jadi sampai sekarang Bapak masih bertani Pak? Bapak, Ya, bertani. Bapak Berkebun. berkebun. Ya. Di mana biasanya Pak? Di sawah masing-masing. Kalau bapaknya Pak Bahtiar di mana kebunnya Pak? Ya, Bapaknya Pak Bahtiar di mana kebunnya? Di sebelah rumah di sini Pak. ya di sekitaran sini saja. Di lingkungan sini. Berkebun apa tuh Pak? Pisang, Pisang. ya ubi, Ubi. jagung. Jadi begitu aktivitas kesehariannya Ya, Pak Dik. aktivitas keseharian
sambil punya sebagai aktivitas biasa sebagai orang tua. Iya. Tapi masih sehat, bugar, Pak. Ya alhamdulillah sehat. Kalau bapak namanya bapak, Dia biasa dipanggil itu kalau bapaknya bapak Pak Bahtiar, Pak Haji Baharudin. kalau mamanya Haji Manis. Haja Haji Manis. Mani Manis. Manisi. Memang asli sini Pak Dik? Lebone ini. Iya, boleh. Oh, memang asli sini Pak Dik. Iya. Lebone. Kalau Demikian Tribun Timur update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin, dan saksikan Tribun Timur update lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin bersama saya Ilu Devi Sadia. Tribuners, PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin tiba di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 6 September 2023 siang hari ini. Kedatangan Bahtiar Baharudin ini berselang 1 hari setelah dilantik Mendagri Tito Karnavian pada Selasa 5 September 2023 kemarin. Pantauan Tribun Timur, Bahtiar Baharudin tiba di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada pukul 12:43 waktu Indonesia Tengah. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI itu berkantor dengan menggunakan pakaian dinas serba putih. Ia kemudian disambut oleh puluhan pejabat hingga staf Pemprov Sulawesi Selatan. Memasuki kantor, Bahtiar Baharudin menyapa dengan menyalami satu persatu para pegawai. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kedatangan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi Cahyadi dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat malam rekan Renaldi. Ya, selamat malam rekan Ilu. Baik, mungkin rekan Renaldi boleh disampaikan bagaimana tadi bentuk penyambutan Bapak Bahtiar Baharudin di kantor Gubernur Sulawesi Selatan? Selamat malam juga untuk Tribuners. Sekitar pukul 12.14 waktu Indonesia Tengah, PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama PJ Ketua TP-PKK Sulawesi Selatan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Dia disambut dengan pengalungan kain sutra dan penyerahan buket bunga, dan juga ada angaruh, yaitu salah satu adat yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka meninggalkan Bandara Sultan Hasanuddin sekitar pukul 12.37 waktu Indonesia Tengah, dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar tiba di kantor Gubernur Sulsel sekitar pukul 12.48 waktu Indonesia Tengah, didampingi oleh istrinya Sofa Marwa Bahtiar dan juga anaknya. Bahtiar langsung disambut hangat dengan tarian khas daerah Sulawesi Selatan. Adapun yang terus mendampingi Bahtiar, ya ini ada Sekretaris Daerah Andi Muhammad Arsjad di kantor Gubernur tadi. Terlihat juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada
di kantor gubernur. Juga ada terlihat mantan sekretaris daerah Abdul Hayat Gani yang turut mendampingi PJ gubernur saat ini. Sambil tersenyum, Bahtiar berhenti sejenak untuk melihat sambutan yang ada yang diadakan Pemprov Sulawesi Selatan. Di sela-sela itu sambil menikmati tarian khas daerah Sulawesi Selatan, berjejer juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah menunggu untuk bersalaman dengan PJ Gubernur dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Tampak Bahtiar juga tersenyum kecil sambil mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepala OPD atas sambutan hangat mereka. Setelah bersalaman dengan seluruh kepala OPD, Bahtiar langsung memasuki ruangan Baruga Lounge yang ada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan santap siang bersama jajaran pejabat dan kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, untuk yang berada di lingkup Gubernur Sulawesi Selatan atau di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, mungkin boleh disampaikan siapa saja tadi yang menyambut Bapak ketika datang di sana? Terlihat seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD ada di sana, mulai dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Amson Padolo, ada juga PJ Sekretaris Daerah Andi Muhammad Asjar, dan ada juga mantan Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Hayat Gani. Di sana juga ada Kepala Dinas Disnaker Trans ya, Ardiles Tagav, dan masih seluruh OPD berjejer di depan kantor Gubernur Sulsel menyambut kedatangan Bahtiar. Baik, agenda selanjutnya mungkin setelah dari gubernuran, mungkin apakah ada lokasi-lokasi atau kantor-kantor selanjutnya yang akan dikunjungi? Iya, tentunya ada ya. Sekitar pukul 13.49 waktu Indonesia Tengah tadi, PJ Gubernur Sulawesi Selatan beserta rombongan itu meninggalkan kantor gubernur dan menuju ke kantor DPRD Sulsel untuk bersilaturahmi bersama pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi Sulsel. Cukup lama mereka berada di DPRD Sulsel tadi, dan sekitar pukul 16:02 waktu Indonesia Tengah, mereka meninggalkan gedung DPRD Sulsel dan bergeser ke rumah jabatan gubernur yang ada di Jalan Sungai Tangka nomor 3 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Bahtiar dan rombongan tiba di rumah jabatan gubernur sekitar pukul 15:56 waktu Indonesia Tengah, didampingi mantan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan mantan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan atau TPPPK, Naomi Oktariana. Rencananya juga PJ Gubernur Sulsel bersama PJ Ketua TPK ini tadi langsung memasuki gedung Baruga Patingaloa yang ada di rumah jabatan gubernur untuk melakukan penyerahan memori akhir masa jabatan Gubernur Sulsel dan serah terima jabatan tim penggerak PKK Sulawesi Selatan yang diberikan langsung oleh mantan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Naomi Oktaria. Rencananya sehabis sholat maghrib di sini mereka akan langsung menuju Hotel Derindra yang ada di Jalan Metro Tanjung Bunga, di mana tempat mereka akan menginap malam ini. Dan adapun agenda yang akan dilakukan di Derindra nanti malam yaitu adalah rapat kerja terbatas PJ Gubernur Sulsel bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Sulawesi Selatan. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, mungkin apa yang tadi juga bisa dikutip atau disampaikan oleh Bapak Bahtiar Baharudin pada saat berada di kantor gubernur, mungkin ada yang dapat disampaikan kepada Tribuners? Oh iya, tadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar sempat
menyebutkan program-program prioritasnya ya. Eh, dia mengaku memiliki beberapa prioritas utama dalam memimpin Sulsel. Di antaranya soal pengawalan pemilu dan penanganan inflasi serta penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim dan ketahanan pangan. Dan tak lupa juga Bahtiar juga langsung menyoroti 26 organisasi perangkat daerah atau PD yang serapan anggarannya belum sampai 50% di akhir triwulan ketiga ini. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya terkait bagaimana kemudian kedatangan atau penyambutan dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas rekan Renaldi. Dan Tribuners, kita akan beralih untuk melihat laporan dari wartawan Faki dari Bone, kampung halaman Bahtiar Baharudin, dan kita akan mendengarkan bagaimana cerita dari keluarga, guru, dan teman sekolahnya. Selamat malam Kak Faki, rekan Faki. Selamat malam rekan Faki, mungkin boleh dengan laporannya terkait bagaimana kemudian suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin pada hari ini. Ya, baik Tribuners. Baik, silakan rekan Faki dengan laporannya terkait bagaimana suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin hari ini dengan kedatangan beliau ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, di malam hari ini saya masih berada di Kabupaten Bone bersama tim peliput Tribun Timur bersama Sanofra. Tadi tim Tribun Timur sudah turun ke kampung halaman Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar. Di kampung halamannya, rumah tempat Bahtiar menjalani kehidupan dari sejak SD sampai SMA, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kabupaten Bone. Nah, tadi kami sudah sampai ke rumah kediaman orang tua dari Bahtiar. Bersama dulu Bahtiar tinggal di rumah tersebut sejak SD sampai SMA. Di rumah tersebut pantauan Tribun Timur memang saat ini kosong. Informasi yang dihimpun orang tua maupun keluarga terdekat Bahtiar sedang berada di Makassar untuk mengikuti proses serah terima jabatan dan juga mengikuti serangkaian yang penyambutan Bahtiar di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara itu, tim Tribun Timur juga sempat jalan-jalan di SD atau sekolah dasar tempat Bahtiar yang kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan menimba ilmu formal pertamanya di SD 6-75 Biru Kabupaten Bone. Jarak dari rumah Bahtiar ke sekolah itu hanya sekitar 100 meter. Dengan jarak sekolah yang begitu dekat, sehari-harinya Bahtiar pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Hanya melewati satu petak kebun, Bahtiar sudah bisa sampai ke sekolahnya. Selama 6 tahun, Bahtiar menimba ilmu di sekolah tersebut. Ada sekitar 6 ruang kelas ya yang dimiliki dan hampir semua ruang kelas itu pernah dijadikan tempat belajar Bahtiar sewaktu menimba ilmu di sekolah dasar. Terdapat satu perpustakaan sebidang tanah sebagai sebidang lapangan ya yang bisa dijadikan lokasi untuk bermain bulu tangkis, bermain voli, kemudian ada juga musolah aliklas. Dan di sekolah tersebut kita sempat keliling-keliling bertemu dengan PLT kepala sekolah dan bercerita bahwa memang Bahtiar pernah menimba ilmu di sekolah tersebut. Dengan pengangkatan Bahtiar sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan, tentu pihak sekolah bersama guru-guru mengaku bahagia dan ikut turut bangga bisa menghasilkan lulusan-lulusan, dalam hal ini Bahtiar sebagai pemimpin di Sulawesi Selatan. Dari SD tersebut kita coba melangkah ke salah satu sekolah lagi, yakni tempat Bahtiar menimba ilmu jenjang sekolah menengah atas, yakni di SMA 2 Watampone.
yang kini sudah berganti menjadi SMA 3. Di sekolah tersebut kita bertemu bersama beberapa guru yang pernah ikut mengajar Bahtiar ketika masih duduk di jenjang sekolah menengah atas. Salah satunya ialah Ibu Mas Muria, ini seorang guru akuntansi Bahtiar. Nah, Mas Muria bercerita bahwa dia begitu mengenal Bahtiar sebagai salah satu murid yang tenang ketika berada di kelas, sabar ketika kelas, dan juga sebagai murid yang cerdas dan pintar. Mas Muria bercerita ketika dia mengajar, Bahtiar selalu menjadi orang yang duluan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mas Muria. Perawakan Bahtiar itu selalu rapi setiap harinya. Baju yang dimasukkan ke dalam celana, kemudian rambut yang sedikit ikal tapi tetap rapi, menjadi penanda bahwa Bahtiar sebagai seorang murid yang cerdas, tenang, dan juga patuh terhadap aturan di sekolahnya. Mas Muria juga bercerita Bahtiar ini selalu duduk di sudut dekat tembok ya. Kalau biasa sekolah-sekolah umum duduk di dekat tembok, tidak berada di posisi paling depan, tapi tidak juga berada di posisi paling belakang. Nah, itu adalah posisi favorit dari Bahtiar untuk belajar gitu di SMA Negeri 2 Patampone. Nah, sebagai murid yang cerdas, Bahtiar memang awalnya layak masuk di kelas IPA. Namun Bahtiar lebih memilih untuk menimba ilmu di kelas IPS. Akhirnya Bahtiar masuk di kelas IPS 2 dan menjadi murid dari Mas Muria yang merupakan guru Bahtiar ketika duduk di bangku kelas 3 SMA. Bahtiar sendiri lulus dari SMA 2 Watampone itu tahun 1991 dan Mas Muria merupakan saat itu guru muda yang baru masuk di tahun 89. Nah, selain Mas Muria, saya ke Tribun Timur juga bertemu dengan rekan seangkatan dari Bahtiar, namanya Bu Erni. Nah, Erni bercerita Bahtiar memang menjadi sosok yang ramah di luar kelas gitu. Bahtiar banyak merangkul teman-teman seangkatan dan selalu menjadi pelepas tawa ketika berada di tongkrongan, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, Bahtiar banyak bergaul dengan teman-teman seangkatannya ketika berada di SMA Negeri 2 Watampone. Diceritakan Bahtiar ini di sekolah biasa dipanggil Tiar. Kemudian Erni memiliki panggilan khusus nih untuk Bahtiar. Jadi Erni bersama rekan wanitanya memanggil Bahtiar dengan sebutan Bruri. Bruri merupakan seorang musisi legendaris Indonesia yang dinilai mirip dengan Bahtiar, sehingga dari Bahtiar ini dinilai mirip dengan penyanyi legendaris Indonesia ini. Nah, salah satu cerita menarik juga adalah pernah Bahtiar merupakan sosok yang solid dengan teman-temannya. Nah, satu ketika teman-teman di kelas IPS dihukum oleh pihak sekolah. Nah, Bahtiar turut dihukum saat itu. Alasannya karena saat itu kelas-kelas IPS ini tidak membersihkan kelas yang seharusnya dibersihkan ketika pulang sekolah, namun tidak dibersihkan, malah dihamburkan gitu. Jadi secara kompak Bahtiar ikut bersama seluruh teman-teman di kelas IPS ikut dihukum juga oleh pihak sekolah gitu. Nah, meski begitu sosok yang sangat
berpengalaman yang selalu aktif di kegiatan-kegiatan organisasi. Tak hanya itu, beberapa organisasi lainnya juga diikuti seperti OSIS ya. Bahtiar juga merupakan seorang anggota OSIS. Nah, sementara itu kepala sekolah juga tadi sudah menunjukkan ijazah dari Bahtiar dengan nilai rata-rata 87. Dan ini angka yang cukup tinggi juga yang disampaikan oleh kepala sekolah SMA Negeri 2 Watampone yang kini sudah berganti nama menjadi SMA 3 Watampone. Nah, kita juga melangkah lebih jauh menyusuri jejak Bahtiar di sekitar rumahnya dan bertemu salah satu teman mengaji dari Bahtiar, yakni Nani. Nani bercerita Bahtiar merupakan sosok yang taat beragama juga. Jadi setiap pulang sekolah ketika SD sekitar pukul 2 siang, Bahtiar selalu ikut dalam kelas mengaji yang diajarkan oleh almarhum Haji Jubaidah. Nah, di salah satu rumah warga yang jaraknya mungkin sekitar 200 meter dari rumah Bahtiar selalu ikut kelas mengaji bersama Nani dan bersama teman-teman yang lainnya. Nah, ketika di kelas mengaji tersebut, Bahtiar memang salah satu yang berprestasi juga. Bahkan Bahtiar menjadi orang pertama yang menamatkan Al-Quran 30 juz ketika masih di bangku sekolah dasar. Nah, salah satu warga sekitar juga yang merupakan rekan Bahtiar, yakni Jamaluddin, bercerita Bahtiar merupakan sosok yang begitu ramah dan juga Bahtiar ini merupakan sosok yang dibanggakan di dusunnya. Nah, Bahtiar menjadi orang pertama yang lulus di STPDN dan menjadi kebanggaan dusunnya, sehingga Bahtiar ini selalu dilulukan oleh masyarakat setempat. Gitu. Sampai sekarang akhirnya bisa mengemban amanah sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi ada banyak tokoh-tokoh yang kami temui, termasuk keluarga dekat, yang juga berbagi cerita banyak soal Bahtiar. Yang salah satu cerita menariknya adalah bagaimana Bahtiar sejak kecil selalu ikut membantu bapaknya, Baharudin, yang juga merupakan seorang kepala sekolah sekaligus petani. Nah, Bahtiar ini selalu ikut bertani bersama bapaknya. Dan suatu ketika di ladang ketika bertani bersama ayah dan ibunya, Bahtiar pernah bercita-cita menyampaikan kepada ibunya bahwa ketika melihat Bahtiar sering melihat pesawat melintas di atas kebunnya, di atas lahan persawahannya. Bahtiar menyampaikan kepada ibunya bahwa saya akan menjadi orang yang kerja seperti itu. Nah, maknanya Bahtiar ingin menjadi seorang yang bekerja, terbang, sana kemari, bahkan sebagai pilot mungkin. Dan akhirnya itu dibuktikan sekarang oleh Bahtiar yang kesibukannya luar biasa, terbang ke sana kemari sebagai Dirjen Polhukam dan kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Ilo informasi yang bisa kami bagikan kepada Tribuners. Baik, menarik sekali informasi yang kita dapatkan dari cerita dari keluarga, guru, teman sekolah, teman mengaji, dan masyarakat di sekitar rumah dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kabupaten Bone. Mungkin kita juga akan melihat wawancara secara langsung begitu ya rekan Faki dengan keluarga, guru, dan teman sekolahnya dalam tayangan berikut ini. Silahkan. Yang paling kita ingat dari beliau apa? Dia itu kan orangnya tenang. Ya sabar tapi orang cerdas. Kecerdasannya itu soalnya dia bisa masuk IPA, dia pilih PS. Iya. Dia pernah masuk IPA, maksudnya bisa masuk IPA atau lolos IPA? Bisa, tapi dia pilih PS. Ya, mungkin targetnya ada, mungkin target saya tidak tahu. Iya. Karena dulu kan orang tidak ikut-ikutan memilih. Iya. Kalau dia misalnya masuk ini, apalagi dia kan alumni PDN kalau salah PDN. PDN. Iya. Baru kalau saya tadi itu tahun pertama tidak lolos, tahun kedua baru ada. Karena dia kuliah di Unhas dulu. Iya, sempat. Terus ibu waktu yang paling saya ingat memang orangnya tenang. Tenang di dalam kelas. Tenang orangnya memang. Baru memang orangnya ya kalau dari segi namanya kita belajar akuntansi tentu anak di situ tergambar sekali ini yang berbakat ya tidak. Karena kita itu tidak bilang bahwa yang berbakat tidak. Dia memang berbakat karena memang orangnya tenang tapi
Saya tidak tahu ketua kelas kah itu hari apa itu. Saya juga belum tidak tahu apakah dia ketua kelas itu hari, tapi dia memang aktif di pramuka dia. Iya. Dia aktif di pramuka. Dia aktif di pramuka itu. Makanya dia itu kalau mau gali dia itu lebih dalam. Kepala SMA 28 Pak Nur Alam. Kalau itu tahu sekali itu dari awal sampai dia masuk di PD. Dia masih ada. Iya, kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya SMA 8. Dia dulu guru BK-nya. Pindah menjadi kepala sekolah sekarang. Oh iya. Kalau saya guru ekonominya. Guru ekonomi. Mengajarnya kelas 3. Kalau itu dia guru BK-nya dulu. Sekaligus dia pembimbing pramukanya. Tapi di waktu kita mengajar yang paling kita ingat sekali dia itu kan kalau IPS itu kan biasa dikenal ki bana-bananya. Kalau dia tidak, ya. Dia memang orangnya tenang mau belajar. Kalau memang cerdas. Pakaiannya, kerapian, orangnya rapi memang. Tenang, katanya itu kan rambutnya kalau salah ikal-ikal, agak tidak juga putih, tidak juga hitam. Ya senang-senang. Tapi memang orangnya cerdas lah. Karena dia ya begitu. Memang orang mau belajar. Kalau di saya, kan kalau saya enggak salah itu duduknya di sudut-sudut ini dulu kan itu sana dulunya yang sekarang perpustakaan itu kelasnya. Oh di situ kelasnya. Iya, sana kelasnya jadi perpustakaan sekarang. Iya. Dia duduk di sudut belakang depan. Di sudut depan sedih kalau sana depan sini. Urutan selalu duduk depan Bu. Iya. Tidak juga. Di belakang, sudut belakang paling belakang tidak atau juga, pertengahan kalau tapi di sudut. Selalu duduk di sini agak di sini dulu. Dekat tembok. Apa dulu? Karena ada dulu aula dulu dibagi 3 situ dari situ. Oh, cuma juga di paling depan dan juga di belakang. Tapi memang orangnya tenang. Tidak nakal memang. Orangnya tenang. Tapi belajarnya bagus, antusias. Ya saya paling ku bisa bayangkan itu. Tenang orangnya, apalagi kan orang pramuka, anak pramuka. Rata-rata anak pramuka memang. Tapi kita sudah tahu nih, sekarang beliau menjabat apa? Dia menjabat sebagai wakil gubernur. Gubernur, jadi gubernur. Dia menjabat sekarang sebagai gubernur. Sudah tahu dari beberapa sosmed. Sudah apa tanggapan, apa respon Kak pas kita dengar itu? Pasti bangga. Iya. Pertama anak kita yang lulusan di sini yang bisa jadi orang nomor 1 Sulawesi Selatan, kita bangga sebagai gurunya. Namanya guru kita bangga. Karena memang anak-anak yang diandalkan sejak sekolah memang itu anak diandalkan. Memang anaknya pintar. Andalan sekolah memang. Kan dari segi saya. Iya. Karena kita kan dari ekonomi itu namanya pelajaran sulit dan berbakat. Di situ nampak sekali anak yang mau belajar dan tidak, dia termasuk anak yang mau belajar. Kalau di bidang stadiku. Selalu bertanya kalau kita mengajar, Bu? Bertanya atau menjawab gitu? Menjawab. Kalau saya kan jarang tanya itu, biasa suruh naik. Iya, selalu naik. Ya kalau disuruh sih. Kalau disuruh pasti naik. Iya. Dan memang orangnya mau belajar. Berarti nilainya bagus memang, Budi, nilai. Kalau di saya. Iya. Kira-kira masih ingat gitu, Bu, kalau ketemu Ki? Saya tidak tahu karena saya kan guru baru waktu itu. Oh iya. Apakah dia masih ingat saya guru ekonominya ini atau tidak? Iya. Kita tidak tahu kan. Tapi kita tahu persis murid tak lulus. Bodinya sekarang saya bisa bayangkan itu anak, cara jalannya saya bayangkan ini jalannya. Sebab orangnya ya begitu saya bilang. Jelas orangnya. Dulu berapa kali seminggu Ibu mengajar di kelasnya? Saya 2 kali seminggu di kelasnya. 2 kali seminggu di kelasnya? Ya, karena kita ngajarnya 4 jam, 2 jam. Iya, berarti waktu itu kan saya guru baru. Iya. Guru baru mengajar, termasuk kan ini teman kelasnya. Iya. Guru dekat semua. Iya. Saya tidak tahu apa dia ingat saya, karena kalau kayak Andi Herianto kan temannya juga. Iya. Andi Herianto itu siapa, Bu? Andi Herianto teman kelasnya juga bersama. Dan teman kelasnya ada beberapa teman kelasnya dia ingat terus sama saya tidak tahu dia karena kita tidak bisa juga kan banyak itu waktu itu guru baru kita masih bagaimana lah menghadapinya. Kita jadi guru baru di situ sekitar berapa lama baru mereka tamat?
Ada 1 tahunan, ada Kelas 3 ya? 2 tahunan. dua. Karena saya 89 masuk. Dia Oh 91. Oh iya, iya. Berarti Ya dia kelas 1 saya. kelas ada. 1. Dari kelas 1 kita sudah ajar dia. Nanti saya kan guru kelas 3. Guru Oh, kelas 3, nanti di kelas 3 baru kita ajar. Oke. Iya. Nah, mungkin guru kelas 1-nya banyak pensiun mana Ya, pindah. mungkin Termasuk sudah tadi ada. itu Pak Nuralam, gurunya, BK-nya itu. Iya. Tidak pernah di absen Budi, selalu hadir di setiap pertemuan kan. Itu namanya. Iya, rajin. Rajin hadir di. Iya iya. Tapi teman-teman kelasnya ada yang bandel-bandel juga kamu. Oh iya namanya PS. Iya. Dia tidak. Tapi dia tidak ikutan. Iya. Karena anaknya gelak tenang. Iya iya. Anaknya. Karena saya bisa bayangkan anaknya dengan model-model rambutnya waktu itu, dengan cara-cara pakaiannya rapi. Iya. Baru yang paling saya ingat itu kalau baju-baju pramuka. Kenapa itu pakai baju pramuka? Mungkin anu nanti barangkali karena pramuka. Oh, ada wibawa-wibawanya lagi. Tergambar kelihatan. Iya. Waktu artinya waktunya di sini memang tergambar memang itu anak pelaku. Kan anak dilihatnya, oh ini celo-celonya. Karena rata-rata memang selap dulu anak-anak kalau mau masuk PDN atau akpol masuk pramuka. Oh, banyak begitu dia. Masuk pramuka. Berarti ada memang aura-auranya, aura-aura pemimpinnya dari anu di. Sudah muncul memang sejak dulu. Sudah Karena muncul. kan kalau orang pemimpin dari cara jalannya juga dilihat, caranya anak duduknya kan begitu. Iya. Berarti kita sudah melihat tanda-tanda kepemimpinan Iya, pada saat kita ajar Iya, itu. saya ajar. Dari Caranya duduk, caranya jalan, cara dengan kita, Iya. gurunya. Jadi memang kelihatan orang-orangnya dia, attitude-nya. attitude-nya bagus. Di mata saya itu. Iya. Keseharian itu Pak Batiar waktu kita sama-sama sekolah. Kalau saya ingat sekali dia orangnya periang, aktif di organisasi khususnya pramuka. Dia jago di pramuka, orangnya santai, tapi serius kalau ada tugas-tugas. Sering bikin riuh kalau lagi kumpul-kumpul di lapangan itu dia orangnya. Agak memang periang. Tapi disiplin atau Tapi bagaimana? disiplin. Kan, buktinya dia kan organisasi di pramuka. Kalau di pramuka itu kan ya pastilah terbawa itu. Pernah ki satu kelas atau bagaimana? Satu kelas tidak, cuman berdekatan kelas. Saya SOS 1, dia SOS 2. Kalau bapak saya rasa yang saya tahu dia termasuk orang cerdas juga, karena yang saya ingat dia pernah sebetulnya waktu pembagian jurusan dia itu jurusan IPA, tapi entah kenapa dia ambil IPS. Oh, pada zaman itu Iya, kan harusnya zaman kalau IPA itu IPA itu ya kan agak keren lah. Kalau IPS ya kategori dibilang mau santai, tapi kenyataannya dia serius. Mungkin karena dia butuh waktu di organisasi pramuka, karena dia betul-betul besar di organisasi pramuka. Saya teringat dia itu kalau dia lagi pakai seragam pramuka lengkap dengan lambang-lambangnya itu. Sampai ketua di pramuka atau gimana? Kurang tahu juga saya ketua karena saya tidak ikut di organisasi pramuka ya. Cuman kalau yang saya tahu kalau ada utusan-utusan untuk pramuka kayaknya dia yang diutus. Iya. Tapi kalau keseharian anak laki-laki itu kan di sekolah itu Bu, ya pasti dominan dengan para laki-lakinya atau teman-teman. Apa biasa? Apalagi lihat apalagi yang paling kita ingat ada tidak fenomena pernah kejadian momen tersendiri dengan Ya paling dia suka juga kerjain teman, bercanda-bercanda begitu. kayak bagaimana itu kerjaan temannya? Paling kalau kita kan sekolah ini kan biasa dulunya luas, ada pekarangan di depan sana. Kalau lagi istirahat kita sering kumpul rame-rame kan. Dia kalau ada dia sering dia datang dengan cerita-cerita. Kalau saya boleh ditanya kemarin sama teman-temannya, saya sering panggil dia Bruri. Bruri karena dia bagaimana? Kelihatan ya hampir mirip dengan Bruri pada saat itu, manis. Mirip Bruri. Mirip Gayanya. Bruri, gayanya. Jadi cukup jadi idola juga mungkin Bu atau gimana juga? Iyalah. Idola karena bukan idola bagaimana ya. Yang saya tahu dia
Ya terkenal lah di sekolah. Kalau orang sebut, kan biasa kalau siswa tidak terlalu banyak organisasi apanya kan, kalau disebut paling siapa ya, saya tidak kenal. Iya. Kalau disebut kenal enggak Bahtiar? Tahu karena dia orangnya periang, suka di mana-mana. Baik barangkali di kakak kelas, di kakak kelas, di junior juga, karena dia pramuka. Berarti familiar ke dia orangnya. Insyaallah dia begitu. Tempat nongkrongnya Bu di sekolah di mana itu? Pokoknya dia nongkrong itu kalau lagi banyak teman yang kumpul, pasti ada dia di tengah-tengahnya. Karena dia memang suka heboh-heboh gitu. Di kantin, di lapangan, di sudut-sudut mana saja? Kantin dulu cuman berapa, Pak. Pokoknya kita dulu kan sering ngumpul. Dulu kan di sini banyak pohon, di bawah pohon lah berteduh kita kumpul-kumpul cerita-cerita. Dan dulu memang namanya SMA 2. SMA 2 Semada. Semada ya. Ya dulu. Semada Watampone. Iya, dulu zaman saya anak IPS ya lumayan lah. Kalau ibu anak IPS atau IPA? Anak IPS 1, dia IPS 2. Ya, kebetulan teman duduk saya satu kelas yang mungkin akrab. Ternyata dia satu kelas di IPS 2. Jadinya saya biasa terbawa sama dia. Teman duduk saya itu yang kelas 1. Teman duduk itu perempuan? Ya perempuan lah. Oh, ya. Berarti dibilang akrab waktu SMA itu? Ya bersahabat karena mungkin sama-sama anak organisasi. Oh. Ya, terbawa begitu. Siapa namanya itu temannya Bu? Bukan disebutkan. Janganlah nanti itu Ibu. Iya. Oke. Apalagi momen-momen ini kalau pernah kena hukuman kah apa? Kalau hukuman sih pernah, kalau sesama IPS, karena IPS kan kompak dulunya. Gimana itu kompakannya? Kita kan kompak dulu, pernah upacara entah apa yang menyebabkan. Kita dijemur semua anak IPS. Semua anak IPS? Termasuk Pak? Termasuk dia juga. Itu dijemur karena apa Bu? Tidak ikut upacara atau gimana? Pelanggaran apa sehingga pelanggaran pernah kemarin kan biasanya dulu aturannya kita harus bersihkan kelas sebelum pulang. Ternyata itu hari kita malah menghamburkan sampah di dalam kelas. Besoknya dijemur semua kelasnya semua. Kita kan kompak dulu. Kalau tidak salah memang hanya IPS 1, IPS 2. Ada budaya, ada fisika, biologi. Oke. Jadi kita tahu sekarang ini Pak Bahtiar jadi apa? Ya tahu lah. Jauh-jauh hari sebelum sudah ada berita. Ya kita bersyukur. Apalagi kan memang dia kan tinggal dekat dari sekolah ini. Kadang kalau ada kegiatan sampai sore, utamanya seni, kadang mau kumpul-kumpul, mau apa, sering bikin acara makan di rumah. Terus kalau dulu pergi sekolah beliau naik apa? Masih jalan kaki. Jalan kaki terus pergi. Karena yang pakai motor masih jarang dulu di tahun 91. Iya. Zamannya Dilan Bu. Iya, zamannya Dilan, betul. Iya. Zamannya Dilan, ada Melia juga. Ada Melia juga. Kalau dia Dilan pasti ada Melia juga. Pasti ada Melia. Dan orang Bone Melianya. Orang Bone lah, karena satu sekolah. Dilan sama Melia kan satu Iya, betul. Tapi Milea itu dia orang luar Bandung, nggak maksudnya itu. Ya, kalau ini versinya Pak Bahtiar, Dilannya orang asli Bone. Nanti bapaknya marah kalau dikorek-korek, pasti dikasih lihat. Tidak. Aman. Kira-kira itu Bu ya. Ibu siapa nama tak? Ibu Erni. Ibu nama lengkap Herni. Kelahirannya sama dengan Pak Bahtiar? Tidak, saya orang kelahiran Sidrap. Oh Sidrap. Ibu Herni pakai saya. Ibu Herni, biasa dipanggil Erni. Tinggal di Jalan Macan. Iya. Dulu rumah saya ramai pas depan bioskop Watampone, mungkin Bapak enggak tahu. Tapi zaman dulu bioskop itu kan bioskop yang kayak sinema itu. Rumah saya pas berhadapan. Jarang orang enggak tahu. Tapi pernah nggak pergi nonton Bapak di situ datang? Kayaknya pernah, karena sekolah dulu kan ada jadwal nonton film-film nasional itu. Iya. Kita kan biasa di jadwal. Oh, di jadwal. Pernah? Iya. Waktu SMP saya pernah di jadwal, SMP juga pernah kita di jadwal ke sana. Itu kerjasama dengan Dinas Pendidikan, studio di sana. Itu ada jadwalnya biasa. Iya. Pernah lah Pak. Berarti Pak Bahtiar pernah juga pergi nonton di situ?
Iya. Dan tadi sering lewat-lewat depan rumah tuh. Perasaan waktu dia apa itu? Waktu dia kuliah di UNES pernah satu kali lewat, cuman teriak, lewat naik motor, saya teriaki. Mungkin dia cuma mau tanyakan kabarnya itu Melia. Saya kan gitu. saya tidak terkoneksi lagi. Iya, iya. Yang saya dengar Melianya kuliah di UNES di mana ya? Saya kuliah di IKI. Oh, ibu Kita kuliah kan, di IKI. ya, setelah Tapi- tamat kan kita pisah-pisah semua. Iya. Tapi ibu dengan Milea akrab. Akrab, teman jalan. Iya lah, ada risang kita, risang alumni. Tapi yang oke. mengidolakan, kan siapa yang mengidolakan? Sama, Pak. Sama-sama mengidolakan. Sama Mereka mengidolakan. terbawa karena organisasi. Oh, Sama-sama pentulan organisasi nih, Benar. andalan Pramuka. organisasi. Iya, OSIS, kan yang masuk pramuka biasanya kalau yang ketua-ketuanya itu pasti anak OSIS juga kan. Iya. Ini Ibu, kalau tidak salah OSIS juga dia di koperasi apa di mana ini. Kalau saya tidak, saya kemarin ikut apa ya, pramuka begitu-begitu saja. Iya, iya, iya. Kalau dia berarti ciri khas dari Pak Batiar pada saat zaman itu ya gayanya kira-kira kayak Brur yang kita bilang. ya Apakah heboh. Maksudnya bagaimana ya? Ciri khasnya kan kalau ketawa di kalau ketawa, Lumayan lah, manis. ketawa kenapa manis? manis. Bruri kan zaman dulu main juga. Iya, iya. Cuma pernah, kenapa saya bilang Bruri? Pernah saya sama dulu sama Melianya juga kalau perasaan enggak kalau enggak salah perasaan itu Batiar mirip di Bruri. Makanya kalau dia datang sama Melianya juga, datang Bruri. Iya, iya. Kalau saya buat saya, Iya, iya, iya. tapi nggak tahu kalau yang lain sebutnya siapa. Khusus buat saya, makanya dia ingat Yuri. Khusus kita dengan Milea ini sebutnya Bruri. Bruri. Oke. Iya, tapi kenapa sampai terbahas? Kalau bawa di teman-temannya ada panggilan khususnya di teman-teman cowoknya apa? Memang dipanggil siapa panggilannya Bapak? Wah, Bahtiar memang dari Tiar atau ada Tiar? Tiar. Bahtiar atau Panggilan anunya Tiar, kadang akrab dia Tiar, akrabnya. Batiar. Kadang Tiar. Tiar. Pokoknya yang saya ingat Pak dia itu memang ada kan suaminya ibu ini yang pramuka, pembina pramuka ini tuh akrab sekali. berusaha. Kalau kita ada yang berapa Pak? Saya ada ipar. Ada ipar dari berarti istri kita ada berapa kakak saudara ini Pak Batiar? 6 tidak salah. Dia. Kalau istri kita anak berapa? Keempat. Kalau Pak Batiar Berarti ini anak 5. Pak Batiar anak kedua kan? Kalau dia Iya, iya. kedua. Kapan kita terakhir ketemu sama Pak Batiar? Ketemu terakhir itu tidak salah 3 bulan yang lalu. Oh, 3 bulan lalu. Hampir lah. Oh, waktu ini habis Ramadan kalau nggak salah waktu apa itu. Dia datang ke sini. Lebaran kalau nggak salah. Sudah lama bukan lebaran yang baru-baru ini. Sudah lama. Sudah lama. Idul Fitri bukan. Sudah lama lah, agak-agak lama ini. Lama jadi. Ini kan beliau kita masing-masing beraktivitas masing-masing. Iya, betul. Ada semua anunya Pak, kalian ada semua anu jadi kerjaan jadi saudaranya. Iya, Kalau kita berapa lama masih tinggal di sini Pak? saya 2014. Pas semenjak kita menikah sama adiknya ini Pak Batiar. Iya. Kalau di rumah sini Pak, siapa saja Pak yang tinggal? Yang tinggal ibu bapak. Iya, ibu, bapak, dua istri dan ini ipar. Berarti di sini Pak rumahnya rumah dari bapak orang tua memang. Iya, orang tua. Oh, orang tua memang tinggi. Berarti masa kecilnya nih Pak Batiar memang di sini. Ya di sini kalau masa kecil yang saya tahu dari masa kecil ya di sini. Sini di. Iya. Kalau yang lebih tahu sebenarnya itu kan orang tua. Iya. Lebih tahu. Tapi masih saya orang tuanya Pak. Alhamdulillah. Dua-duanya di. Iya, alhamdulillah.
waktu mendengar kabar sebagai PJ Gubernur gimana nih Pak reaksinya orang tuanya? Ya orang tuanya ini ya secara yang namanya orang tua kan tentunya bersyukur Iya Pak. atas ini buat Allah. Iya. Ya, sudah menjadi pada saat kita tahu semua bahwa itu ada mana. Iya. Artinya orang tua bersyukur atas hal itu. Sempat menangis juga Bapak dengar kabar. Kalau secara langsung saya juga ini nggak tahu, tidak melihat secara langsung pada ini. Iya. Pada saat ada informasi demikian. Iya. Karena saya juga ada aktivitas di luar. Iya. Kegiatan di luar. Kemarin pas pelantikan Pak dinonton langsung atau gimana? Kalau saya tidak sempat karena kebetulan ini Kalau orang di tua Pak luar. nonton kayak gitu. Kita tidak tahu persis kalau itu. Artinya akhir-akhir ini artinya sebelumnya juga sampai hari ini tetap kita beraktivitas biasa-biasa. Masih menjalankan aktivitas. Tapi siapa yang ke Makassar nih Pak dari rumah di sini? Kalau yang saya tahu itu ada. Sama orang tuanya. Ya, Berarti orang semua di sini tinggal juga. orang tua di sini. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Berapanya? Dua laki-laki, tiga perempuan. Oh yang satu yang anak pertama meninggal kalau Pak. Iya. Ya, perempuan. Sudah ada kabar Pak kapan rencana Bahtiar akan di sini? Kami belum dapat informasi, makanya karena itu tadi masing-masing beraktivitas dengan kesibukannya masing-masing, aktivitas keseharian. Kalau sekarang Pak aktivitasnya Bapak sama Ibu apa? Ya. Yang bapaknya Pak Bahtiar, bapak ibunya Pak Bahtiar. Di rumah saja biasa juga ini kebetulan ada yang masih aktivitas di lingkungan rumah saja. Di lingkungan rumah saja Bapak Ibu. Jadi Kalau bapaknya ini Pak Bahtiar pensiunan di? Iya. Pensiunan apa Pak? Mertua tak? Pensiunan sekolah, Guru. SD. Kalau ibu mertua apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. tapi Kalau yang setelah juga itu kalau terkait dengan bapak ya selain aktivitas boleh bertani. bertani juga. Ya, Pak. ya. Tapi kalau ini Pak Bahtiar pulang ke Bone pasti di sini nginap atau bagaimana? Di sini kan di sini. Tapi tidak pernah lama Pak Dik, mungkin sehari 2 hari. Ya, tidak pernah lama karena mungkin itu aktivitas. Jadi sampai sekarang Bapak masih bertani Pak? Bapak, Ya, bertani. Bapak Berkebun. berkebun. Ya. Di mana biasanya Pak? Di sawah masing-masing. Gitu. Kalau bapaknya Pak Bahtiar di mana kebunnya Pak? Ya, Bapaknya Pak Bahtiar di mana kebunnya? Di sebelah rumah di sini Pak. ya di sekitaran sini saja. Di lingkungan sini. Berkebun apa tuh Pak? Pisang, Pisang. ya ubi, Ubi. jagung. Jadi begitu kami aktivitas kesehariannya Ya, Pak Dik. aktivitas keseharian sambil punya sebagai aktivitas biasa sebagai orang tua. Iya. Tapi masih sehat bugar Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Kalau bapak namanya Bapak Yang biasa dipanggil itu kalau bapaknya Bapak Pak Bahtiar, Pak Haji Baharudin. kalau mamanya Haji Manis. Haja Haji Manis. Manis Manis. Manisi. Memang asli sini Pak Dik? Di Bone di? Iya, di boleh. Oh, memang asli sini Pak Dik. Iya. Di Bone. Kalau Demikian Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin, dan saksikan Tribun Timur Update lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin bersama saya Ilo Devi Sadia. Tribuners, PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin tiba di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 6 September 2023 siang hari ini. Kedatangan Bahtiar Baharudin ini berselang 1 hari setelah dilantik Mendagri Tito Karnavian pada Selasa 5 September 2023 kemarin. Pantauan Tribun Timur, Bahtiar Baharudin tiba di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada pukul 12:43 waktu Indonesia Tengah. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI itu berkantor dengan menggunakan pakaian dinas serba putih. Ia kemudian disambut oleh puluhan pejabat hingga staf Pemprov Sulawesi Selatan. Memasuki kantor, Bahtiar Baharudin menyapa dengan menyalami satu persatu para pegawai. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kedatangan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi Cahyadi dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat malam rekan Renaldi. Ya, selamat malam rekan Ilo. Baik, mungkin rekan Renaldi boleh disampaikan bagaimana tadi bentuk penyambutan Bapak Bahtiar Baharudin di kantor Gubernur Sulawesi Selatan? Selamat malam juga untuk Tribuners. Sekitar pukul 12.14 waktu Indonesia Tengah, PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama PJ Ketua TP PKK Sulawesi Selatan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Dia disambut dengan pengalungan kain sutra dan penyerahan buket bunga, dan juga ada angaruh, yaitu salah satu adat yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka meninggalkan Bandara Sultan Hasanuddin sekitar pukul 12.37 waktu Indonesia Tengah, dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar tiba di kantor Gubernur Sulsel sekitar pukul 12.48 waktu Indonesia Tengah, didampingi oleh istrinya Sofa Marwa Bahtiar dan juga anaknya. Bahtiar langsung disambut hangat dengan tarian khas daerah Sulawesi Selatan. Adapun yang terus mendampingi Bahtiar, ya ini ada Sekretaris Daerah Andi Muhammad Arsjad di kantor Gubernur tadi. Terlihat juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di kantor Gubernur. Juga ada terlihat mantan Sekretaris Daerah Abdul Hayat Gani yang turut mendampingi PJ Gubernur saat ini. Sambil tersenyum, Bahtiar berhenti sejenak untuk melihat sambutan yang ada yang diadakan Pemprov Sulawesi Selatan. Di sela-sela itu, sambil menikmati tarian khas daerah Sulawesi Selatan, berjejer juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah menunggu untuk bersalaman dengan PJ Gubernur dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Tampak Bahtiar juga tersenyum kecil sambil mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepala OPD atas sambutan hangat mereka. Setelah bersalaman dengan seluruh kepala OPD, Bahtiar langsung memasuki ruangan Baruga Lounge yang ada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan santap siang bersama jajaran pejabat dan kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, untuk yang berada di lingkup Gubernur Sulawesi Selatan atau di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, mungkin boleh disampaikan siapa saja tadi yang menyambut Bapak ketika datang di sana? Terlihat seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD ada di sana, mulai dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Amson Padolo, ada juga PJ Sekretaris Daerah Andi Muhammad Asjar, dan ada juga mantan Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Hayat Gani. Di sana juga ada Kepala Dinas Disnaker Trans ya, Ardiles Sagaf, dan masih seluruh OPD berjejer di depan kantor Gubernur Sulsel menyambut kedatangan Bahtiar.
Baik, agenda selanjutnya mungkin setelah dari gubernuran mungkin apakah ada lokasi-lokasi atau kantor-kantor selanjutnya yang akan dikunjungi? Iya, tentunya ada ya. Sekitar pukul 13.49 waktu Indonesia Tengah tadi, PJ Gubernur Sulawesi Selatan beserta rombongan itu meninggalkan kantor gubernur dan menuju ke kantor DPRD Sulsel untuk bersilaturahmi bersama pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi Sulsel. Cukup cukup lama mereka berada di DPRD Sulsel tadi, dan sekitar pukul 16:02 waktu Indonesia Tengah mereka meninggalkan gedung DPRD Sulsel dan bergeser ke rumah jabatan gubernur yang ada di Jalan Sungai Tangka nomor 3 Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. Bahtiar dan rombongan tiba di rumah jabatan gubernur sekitar pukul 15:56 waktu Indonesia Tengah, didampingi mantan gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan mantan ketua tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kelurahan atau TPPPK Naomi Oktariana. Rencananya juga PJ Gubernur Sulsel bersama PJ Ketua TPK ini tadi langsung memasuki gedung Baruga Patingaloa yang ada di rumah jabatan gubernur untuk melakukan penyerahan memori akhir masa jabatan Gubernur Sulsel dan serah terima jabatan tim penggerak PKK Sulawesi Selatan yang diberikan langsung oleh mantan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Naomi Oktaria. Rencananya sehabis sholat maghrib di sini mereka akan langsung menuju Hotel Derindra yang ada di Jalan Metro Tanjung Bunga, di mana tempat mereka akan menginap malam ini. Dan adapun agenda yang akan dilakukan di Derindra nanti malam yaitu adalah rapat kerja terbatas PJ Gubernur Sulsel bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Sulawesi Selatan. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, mungkin apa yang tadi juga bisa dikutip atau disampaikan oleh Bapak Bahtiar Baharudin pada saat berada di kantor gubernur, mungkin ada yang dapat disampaikan kepada Tribuners? Oh iya, tadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar sempat menyebutkan program-program prioritasnya ya. Dia mengaku memiliki beberapa prioritas utama dalam memimpin Sulsel. Di antaranya soal pengawalan pemilu dan penanganan inflasi serta penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim dan ketahanan pangan. Dan tak lupa juga Bahtiar juga langsung menyoroti 26 organisasi perangkat daerah atau PD yang serapan anggarannya belum sampai 50% di akhir triwulan ketiga ini. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya terkait bagaimana kemudian kedatangan atau penyambutan dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas rekan Renaldi. Dan Tribuners, kita akan beralih untuk melihat laporan dari wartawan Faki dari Bone, kampung halaman Bahtiar Baharudin, dan kita akan mendengarkan bagaimana cerita dari keluarga, guru, dan teman sekolahnya. Selamat malam Kak Faki, rekan Faki. Selamat malam rekan Faki, mungkin boleh dengan laporannya terkait bagaimana kemudian suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin pada hari ini. Ya, baik Tribuners. Baik, silakan rekan Faki dengan laporannya terkait bagaimana suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin hari ini dengan kedatangan beliau ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, di malam hari ini saya masih berada di Kabupaten Bone bersama tim peliput Tribun Timur bersama Sanofra. Tadi tim Tribun Timur sudah turun ke kampung halaman Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar. Di kampung halamannya, rumah tempat Bahtiar menjalani kehidupan dari sejak SD sampai SMA, tepatnya di Jalan Gatot Subroto,
Kelurahan Biru, Kabupaten Bone. Nah, tadi kami sudah sampai ke rumah kediaman orang tua dari Bahtiar. Bersama dulu Bahtiar tinggal di rumah tersebut sejak SD sampai SMA. Di rumah tersebut pantauan Tribun Timur memang saat ini kosong. Informasi yang dihimpun, orang tua maupun keluarga terdekat Bahtiar sedang berada di Makassar untuk mengikuti proses serah terima jabatan dan juga mengikuti serangkaian yang penyambutan Bahtiar di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara itu, tim Tribun Timur juga sempat jalan-jalan di SD atau sekolah dasar tempat Bahtiar yang kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan menimba ilmu formal pertamanya di SD 6-75 Biru, Kabupaten Bone. Jarak dari rumah Bahtiar ke sekolah itu hanya sekitar 100 meter. Dengan jarak sekolah yang begitu dekat, sehari-harinya Bahtiar pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Hanya melewati satu petak kebun, Bahtiar sudah bisa sampai ke sekolahnya. Selama 6 tahun, Bahtiar menimba ilmu di sekolah tersebut. Ada sekitar 6 ruang kelas ya yang dimiliki, dan hampir semua ruang kelas itu pernah dijadikan tempat belajar Bahtiar sewaktu menimba ilmu di sekolah dasar. Terdapat satu perpustakaan sebidang tanah sebagai sebidang lapangan ya yang bisa dijadikan lokasi untuk bermain bulu tangkis, bermain voli, kemudian ada juga musola ahli kelas. Dan di sekolah tersebut kita sempat keliling-keliling bertemu dengan PLT kepala sekolah dan bercerita bahwa memang Bahtiar pernah menimba ilmu di sekolah tersebut. Dengan pengangkatan Bahtiar sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan, tentu pihak sekolah bersama guru-guru mengaku bahagia dan ikut turut bangga bisa menghasilkan lulusan-lulusan, dalam hal ini Bahtiar sebagai pemimpin di Sulawesi Selatan. Dari SD tersebut kita coba melangkah ke salah satu sekolah lagi, yakni tempat Bahtiar menimba ilmu jenjang sekolah menengah atas, yakni di SMA 2 Watampone, yang kini sudah berganti menjadi SMA 3. Di sekolah tersebut kita bertemu bersama beberapa guru yang pernah ikut mengajar Bahtiar ketika masih duduk di jenjang sekolah menengah atas. Salah satunya ialah Ibu Mas Muria, yaitu seorang guru akuntansi Bahtiar. Nah, Mas Muria bercerita bahwa dia begitu mengenal Bahtiar sebagai salah satu murid yang tenang ketika berada di kelas, sabar ketika kelas, dan juga sebagai murid yang cerdas dan pintar. Mas Muria bercerita ketika dia mengajar, Bahtiar selalu menjadi orang yang duluan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mas Muria. Perawakan Bahtiar itu selalu rapi setiap harinya. Baju yang dimasukkan ke dalam celana, kemudian rambut yang sedikit ikal tapi tetap rapi, menjadi penanda bahwa Bahtiar sebagai seorang murid yang cerdas, tenang, dan juga patuh terhadap aturan di sekolahnya. Mas Muria juga bercerita Bahtiar ini selalu duduk di sudut dekat tembok ya. Kalau biasa sekolah-sekolah umum duduk di dekat tembok, tidak berada di posisi paling depan, tapi tidak juga berada di posisi paling belakang. Nah, itu adalah posisi favorit dari Bahtiar untuk belajar gitu di SMA Negeri 2 Watampone. Nah, sebagai murid yang cerdas, Bahtiar memang awalnya layak masuk di kelas IPA. Namun Bahtiar lebih memilih untuk menimba ilmu di kelas IPS. Akhirnya Bahtiar masuk di kelas IPS 2 dan menjadi murid dari Mas Muria yang merupakan guru Bahtiar ketika duduk di bangku kelas 3 SMA.
Bahtiar sendiri lulus dari SMA 2 Watampone itu tahun 1991 dan Mas Muria merupakan saat itu guru muda yang baru masuk di tahun 89. Nah, selain Mas Muria, saya di Tribun Timur juga bertemu dengan rekan seangkatan dari Bahtiar, namanya Bu Erni. Nah, Erni bercerita Bahtiar memang menjadi sosok yang ramah di luar kelas gitu. Bahtiar banyak merangkul teman-teman seangkatan dan selalu menjadi pelepas tawa ketika berada di tongkrongan, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, Bahtiar banyak bergaul dengan teman-teman seangkatannya ketika berada di SMA Negeri 2 Watampone. Diceritakan, Bahtiar ini di sekolah biasa dipanggil Tiar. Kemudian Erni memiliki panggilan khusus nih untuk Bahtiar. Jadi Erni bersama rekan wanitanya memanggil Bahtiar dengan sebutan Bruri. Bruri merupakan seorang musisi legendaris Indonesia yang dinilai mirip dengan Bahtiar, sehingga dari Bahtiar ini dinilai mirip dengan penyanyi legendaris Indonesia ini. Nah, salah satu cerita menarik juga adalah pernah Bahtiar merupakan sosok yang solid dengan teman-temannya. Nah, satu ketika teman-teman di kelas IPS dihukum oleh pihak sekolah. Nah, Bahtiar turut dihukum saat itu. Alasannya karena saat itu kelas-kelas IPS ini tidak membersihkan kelas yang seharusnya dibersihkan ketika pulang sekolah, namun tidak dibersihkan, malah dihamburkan gitu. Jadi secara kompak Bahtiar ikut bersama seluruh teman-teman di kelas IPS ikut dihukum juga oleh pihak sekolah gitu. Nah, meski begitu sosok yang sangat berpengalaman yang selalu aktif di kegiatan-kegiatan organisasi. Tak hanya itu, beberapa organisasi lainnya juga diikuti seperti OSIS ya. Bahtiar juga merupakan seorang anggota OSIS. Nah, sementara itu kepala sekolah juga tadi sudah menunjukkan ijazah dari Bahtiar dengan nilai rata-rata 87. Dan ini angka yang cukup tinggi juga yang disampaikan oleh kepala sekolah SMA Negeri 2 Watampone yang kini sudah berganti nama menjadi SMA 3 Watampone. Nah, kita juga melangkah lebih jauh menyusuri jejak Bahtiar di sekitar rumahnya dan bertemu salah satu teman mengaji dari Bahtiar, yakni Nani. Nani bercerita Bahtiar merupakan sosok yang taat beragama juga. Jadi setiap pulang sekolah ketika SD sekitar pukul 2 siang, Bahtiar selalu ikut dalam kelas mengaji yang diajarkan oleh almarhum Haji Jubaidah. Nah, di salah satu rumah warga yang jaraknya mungkin sekitar 200 meter dari rumah Bahtiar selalu ikut kelas mengaji bersama Nani dan bersama teman-teman yang lainnya. Nah, ketika di kelas mengaji tersebut, Bahtiar memang salah satu yang berprestasi juga. Bahkan Bahtiar menjadi orang pertama yang menamatkan Al-Quran 30 juz ketika masih di bangku sekolah dasar. Nah, salah satu warga sekitar juga yang merupakan rekan Bahtiar, yakni Jamaluddin, bercerita Bahtiar merupakan sosok yang begitu ramah dan juga Bahtiar ini merupakan sosok yang dibanggakan di dusunnya. Nah, Bahtiar menjadi orang pertama yang lulus di STPDN dan menjadi kebanggaan dusunnya, sehingga Bahtiar ini selalu dilulukan oleh masyarakat setempat gitu. Sampai sekarang akhirnya bisa mengemban amanah sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi ada banyak tokoh-tokoh yang
kami temui, termasuk keluarga dekat yang juga berbagi cerita banyak soal Bahtiar. Yang salah satu cerita menariknya adalah bagaimana Bahtiar sejak kecil selalu ikut membantu bapaknya, Baharudin, yang juga merupakan seorang kepala sekolah sekaligus petani. Nah, Bahtiar ini selalu ikut bertani bersama bapaknya. Dan suatu ketika di ladang ketika bertani bersama ayah dan ibunya, Bahtiar pernah bercita-cita menyampaikan kepada ibunya bahwa ketika melihat Bahtiar sering melihat pesawat melintas di atas kebunnya, di atas lahan persawahannya. Bahtiar menyampaikan kepada ibunya bahwa saya akan menjadi orang yang kerja seperti itu. Nah, maknanya Bahtiar ingin menjadi seorang yang bekerja, terbang sana kemari, bahkan sebagai pilot mungkin. Dan akhirnya itu dibuktikan sekarang oleh Bahtiar yang kesibukannya luar biasa, terbang ke sana kemari sebagai Dirjen Polhukam dan kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Ilo informasi yang bisa kami bagikan kepada Tribuners. Baik, menarik sekali informasi yang kita dapatkan dari cerita dari keluarga, guru, teman sekolah, teman mengaji, dan masyarakat di sekitar rumah dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kabupaten Bone. Mungkin kita juga akan melihat wawancara secara langsung begitu ya, rekan Faki, dengan keluarga, guru, dan teman sekolahnya dalam tayangan berikut ini. Silahkan. Yang paling kita ingat dari beliau apa? Dia itu kan orangnya tenang. Ya sabar tapi orang cerdas. Kecerdasannya itu soalnya dia bisa masuk IPA, dia pilih PS. Iya. Dia pernah masuk IPA, maksudnya bisa masuk IPA atau lolos IPA? Bisa, tapi dia pilih PS. Ya, mungkin targetnya ada, mungkin target saya tidak tahu. Karena dulu kan orang tidak ikut-ikutan memilih. Kalau dia misalnya masuk ini, apalagi dia kan alumni PDN kalau salah PDN. Iya, baru kalau salah tadi itu tahun pertama dah lolos, tahun kedua baru ada. Karena dia kuliah di Unhas dulu. Iya, sempat. Terus ibu waktu tapi yang paling saya ingat memang orangnya tenang. Tenang di dalam kelas. Tenang orangnya memang. Baru memang orangnya ya kalau dari segi namanya kita belajar akuntansi tentu anak di situ tergambar sekali, oh ini yang berbakat ya tidak. Karena kita itu tidak bilang mudah berbakat, tidak. Dia memang berbakat karena memang orangnya tenang. Tapi saya tidak tahu ketua kelas itu hari apa itu. Saya belum tidak tahu apa di ketua kelas itu hari, tapi dia memang aktif di pramuka dia. Dia aktif di pramuka. Aktif di pramuka itu. Makanya dia itu kalau mau gali dia itu lebih dalam. Kepala SMA 28 Pak Nur Alam. Kalau itu tahu sekali itu dari awal sampai dia masuk di PD. Dia masih ada. Iya, kepala sekolahnya SMA 8. Dia dulu guru BK-nya. Pindah menjadi kepala sekolah sekarang. Oh iya. Kalau saya guru ekonominya. Guru ekonomi. Mengajarnya kelas 3. Kalau itu dia guru BK-nya dulu. Sekaligus dia pembimbing pramukanya. Tapi di waktu kita mengajar yang paling kita ingat sekali dia itu kan kalau IPS itu kan biasa dikenal ki bana-bananya juga. Kalau dia tidak, dia memang orangnya tenang mau belajar. Kalau memang cerdas. Pakaiannya, kerapian, orangnya rapi memang. Karena tenang, katanya itu kan rambutnya kalau salah ikal-ikal, agak-agak tidak juga putih, tidak juga hitam. Ya senang-senang. Tapi memang orangnya cerdas. Karena dia ya begitu. Memang orang mau belajar. Kalau di saya kan kalau saya enggak soal itu duduknya di sudut-sudut ini dulu kan itu sana dulunya yang sekarang perpustakaan-hadis itu kelasnya. Oh, di situ kelasnya. Iya, di sana kelasnya jadi perpustakaan sekarang. Iya. Dia duduk di sudut belakang depan. Di sudut depan sedih kalau sana depan sini. Urutan selalu duduk depan, Bu. Iya. Tidak juga. Di belakang, sudut belakang paling belakang tidak atau juga, pertengahan kalau tapi di sudut. Selalu duduk di sini agak-agak di sini dulu. Dekat tembok. Apa dulu? Karena ada dulu aula dulu dibagi 3 situ, dia di situ. Oh, cuma juga di paling depan dan juga di belakang. Tapi memang orangnya tenang. Tidak nakal memang. Orangnya tenang. Tapi belajarnya bagus, antusias. Ya saya paling ku bisa membayangkan itu. Tenang orangnya, apalagi kan orang pramuka, anak pramuka.
Iya. Rata-rata non pramuka memang. Tapi kita sudah tahu nih sekarang beliau menjabat apa? Dia menjabat sebagai wakil gubernur. Gubernur, jadi gubernur. Dia menjabat sekarang sebagai gubernur. Oke. Sudah tahu dari beberapa sosmed. Kalau sudah terima. Apa tanggapan respon Kak pas kita dengar Pasti itu? bangga. Iya. Pertama anak kita yang lulusan di sini Iya. yang bisa jadi orang nomor 1 Sulawesi Selatan, kita bangga sebagai gurunya. Namanya guru kita bangga. Karena memang anak-anak yang diandalkan sejak sekolah kan memang itu anak diandalkan. Memang anaknya pintar. Andalan sekolahnya. Ya, kan dari segi saya, Iya. karena kita kan dari ekonomi itu namanya pelajaran sulit toh, Iya. dan berbakat. Di situ nampak sekali anak yang mau belajar dan tidak, dia termasuk anak yang mau belajar. Kalau di bidang stadiku. Selalu bertanya kalau kita mengajar, Bu. Bertanya atau menjawab gitu. Menjawab. Kalau saya kan jarang tanya itu, biasa suruh naik. Iya, selalu naik. Ya kalau disuruh sih. Kalau disuruh pasti naik. Iya. Dan memang orangnya mau belajar. Berarti nilainya Bagus. bagus memang Budi nilai. Kalau di saya, Iya. Kira-kira masih ingat gitu, Bu, kalau ketemu Ki? saya tidak tahu nih karena saya kan guru baru waktu itu. Oh, iya. Apakah dia masih ingat saya guru ekonominya ini atau tidak? Iya. Kita tidak tahu kan. Tapi kita tahu persis murid tak Bahkan lulus. bodinya sekarang saya bisa bayangkan itu anak capa jalannya saya bayangkan ini jalannya. Sebab orangnya ya begitu saya bilang. Jelas orangnya. Dulu berapa kali seminggu Ibu mengajar di Saya kelasnya? 2 kali seminggu di kelas. 2 kali seminggu di kelasnya. Ya, karena kita ngajarnya 4 jam, 2 jam. Iya. Berarti Waktu itu kan saya guru baru. iya. Guru baru mengajar termasuk kan ini teman kelasnya. Iya. Guru dekat semua. Iya. Saya tidak tahu apa dia ingat saya karena kalau kayak Andi Herianto kan temannya juga. Iya. Andi Herianto itu siapa, Bu? Andi Herianto teman kelasnya juga masalah. Andi Herianto teman kelasnya, ada beberapa teman kelasnya dia ingat terus sama saya tidak tahu dia karena kita tidak bisa juga kan. Iya. Banyak itu waktu itu guru baru. Iya. Kita masih bagaimana lah menghadapi anak. Kita jadi guru baru di situ sekitar berapa lama baru mereka tamat? Ada 1 tahunan, ada Kelas 3 ya? 2 tahunan itu karena saya 89 masuk. Dia Oh 91. Iya. Berarti Ya dia kelas 1 saya. kelas 1. Dari kelas 1 kita sudah ajar dia. Nanti saya kan guru kelas 3. Guru kelas 3 nanti di kelas 3 3. baru kita ajar. Oke. Iya. Nah, mungkin guru kelas 1 banyak pensiun mana Ya, pindah. mungkin Termasuk sudah tadi ada. itu Pak Nuralam gurunya, BK-nya itu. Iya. Tidak pernah di absen Budi, selalu hadir di setiap pertemuan Kak. Itu namanya. Iya, rajin. Rajin hadir di. Iya. Tapi teman-teman kelasnya ada yang bandel-bandel juga kamu. Oh iya namanya PS. Iya. Dia tidak. Tapi dia tidak ikutan. Iya. Karena anaknya gelak tenang. Iya. Anaknya. Karena saya bisa bayangkan anaknya dengan model-model rambutnya waktu itu, dengan cara-cara pakaiannya yang rapi. Iya. Yang paling saya ingat itu kalau baju-baju pramuka. Kenapa itu pakai baju pramuka? Mungkin nanti barangkali karena pramuka. Oh, ada wibawa-wibawanya lagi. Tergambar kelihatan. Iya. Artinya waktunya di sini memang tergambar memang itu anak laku. Kan anak dilihatnya, oh ini celo-celonya. Karena rata-rata memang selap dulu anak-anak kalau mau masuk PDN atau akpol masuk pramuka. Oh, banyak begitu. Masuk pramuka. Berarti ada memang aura-auranya, aura-aura pemimpinnya dari di Sudah muncul memang sejak dulu. sedang Karena muncul. kan kalau orang pemimpin dari cara jalannya juga dilihat, caranya anak duduknya kan begitu. Iya. Berarti kita sudah melihat tanda-tanda kepemimpinan Iya, pada saat kita ajar Iya, itu. saya Dari caranya duduk, caranya jalan, cara dengan kita Iya. duduknya. Jadi memang kelihatan orang-orangnya dia. attitude-nya. Attitude-nya bagus. Di mata saya itu. Iya. Keseharian itu Pak Batiar waktu kita sama-sama sekolah. Kalau saya ingat sekali dia orangnya periang, aktif di organisasi khususnya pramuka. Dia jago di pramuka, orangnya santai,
Tapi serius kalau ada tugas-tugas, sering bikin riuh kalau lagi kumpul-kumpul di lapangan itu dia orangnya agak memang periang. Tapi disiplin atau Tapi bagaimana? disiplin. Kan, buktinya dia kan organisasi di Pramuka. Kalau di Pramuka itu kan ya pastilah terbawa itu. Pernah ke satu kelas atau bagaimana? Satu kelas tidak, cuman berdekatan kelas, saya SOS 1, dia SOS 2. Kalau Bapak saya rasa yang saya tahu dia termasuk orang cerdas juga, karena yang saya ingat dia pernah sebetulnya waktu pembagian jurusan dia itu jurusan IPA, tapi entah kenapa dia ambil IPS. Oh, pada zaman itu Iya, kan harusnya kalau IPA itu IPA itu ya kan agak keren lah. Kalau IPS ya kategori dibilang mau santai, tapi kenyataannya dia serius. Mungkin karena dia butuh waktu di organisasi Pramuka, karena dia betul-betul besar di organisasi Pramuka. Saya teringat dia itu kalau dia lagi pakai seragam Pramuka lengkap dengan lambang-lambangnya. Sampai ketua di Pramuka atau gimana? Kurang tahu juga saya ketua karena saya tidak ikut di organisasi Pramuka ya. Cuman kalau yang saya tahu kalau ada utusan-utusan untuk Pramuka kayaknya dia yang diutus. Iya. Tapi kalau keseharian anak laki-laki itu kan di sekolah itu Bu, ya pasti dominan dengan para laki-lakinya atau teman-teman. Apa biasa? Apalagi lihat apalagi yang paling kita ingat ada tidak fenomena pernah kejadian momen tersendiri dengan ya paling dia suka juga kerjain teman, bercanda-bercanda begitu. Kayak bagaimana itu kerjain temannya? Paling kalau kita kan sekolah ini kan biasa dulunya luas, ada pekarangan di depan sana. Kalau lagi istirahat kita sering kumpul rame-rame kan. Dia kalau ada dia sering dia datang dengan cerita-cerita. Kalau saya boleh ditanya kemarin sama teman-temannya, saya sering panggil dia Bruri. Bruri karena dia bagaimana kelihatan ya hampir mirip dengan Bruri pada saat itu, manis. Mirip Bruri. Gayanya. Jadi cukup jadi idola juga mungkin Bu atau gimana juga? Iyalah. Idola karena bukan idola bagaimana ya. Yang saya tahu dia terkenal lah di sekolah. Kalau orang sebut kan biasa kalau siswa tidak terlalu banyak organisasi apanya kan, kalau disebut paling siapa ya saya tidak kenal. Kalau dia kalau disebut kenal enggak Bahtiar, tahu karena dia orangnya periang, suka di mana-mana. Baik barangkali di kakak kelas, di kakak kelas, di junior juga karena dia Pramuka. Berarti familiar ke dia orangnya. Insyaallah dia begitu. Tempat nongkrongnya Bu di sekolah di mana itu? Pokoknya dia nongkrong itu kalau lagi banyak teman yang kumpul pasti ada dia di tengah-tengahnya. Karena dia memang suka heboh-heboh gitu. Di kantin, di lapangan, di sudut-sudut mana saja? Kantin dulu cuman berapa Pak. Pokoknya kita dulu kan sering ngumpul. Dulu kan di sini banyak pohon, di bawah pohon lah berteduh kita kumpul-kumpul cerita-cerita. Dan dulu memang namanya SMA 2. SMA 2 Semada. Semada ya. Ya dulu. Semada Watampone. Iya dulu zaman saya anak IPS ya lumayan lah. Kalau ibu anak IPS atau IPA? Anak IPS 1, dia IPS 2. Ya, kebetulan teman duduk saya satu kelas yang mungkin akrab. Ternyata dia satu kelas di IPS 2. Jadinya saya biasa terbawa sama dia. Teman duduk saya itu yang kelas 1. Teman duduk itu perempuan? Ya perempuan lah. Oh, ya. Berarti dibilang akrab waktu SMA itu? Ya bersahabat karena mungkin sama-sama anak organisasi. Oh. Ya terbawa begitu. Siapa namanya itu temannya Bu? Bukan disebutkan. Janganlah nanti itu Ibu. Iya. Oke. Apalagi momen-momen ini kalau pernah kena hukuman kah apa? Kalau hukuman sih pernah kalau sesama IPS karena IPS kan kompak dulunya. Gimana itu kompakannya? Kita kan kompak dulu. Pernah upacara entah apa yang menyebabkan kita dijemur semua anak IPS. Semua anak IPS. Termasuk Pak. Termasuk ya. Juga. Itu dijemur karena apa Bu? Tidak ikut upacara atau gimana? Pelanggaran apa sehingga pelanggaran pernah kemarin kan biasanya dulu aturannya kita harus bersihkan kelas sebelum
upacara? Sebelum pulang. Oh, sebelum pulang. Ternyata itu hari kita malah menghamburkan sampah di dalam kelas. Besoknya dijemur satu. Semua kelasnya semua. Kita kan kompak dulu. Kalau nggak salah memang hanya di PS1, PS2. Ada budaya, ada fisika, biologi. Oke. Jadi kita tahu sekarang ini Pak Batiar jadi apa? Ya tahu lah. Jauh-jauh hari sebelum sudah ada berita. Ya kita bersyukur. Apalagi kan memang dia kan tinggal dekat dari sekolah ini. Kadang kalau ada kegiatan sampai sore, utamanya perseni, kadang mau kumpul-kumpul, mau apa, sering bikin acara makan di rumah. Terus kalau dulu pergi sekolah beliau naik apa? Masih jalan kaki. Jalan kaki terus Jalan pergi. kaki. Karena yang pakai motor masih jarang dulu di tahun 91. Iya. Zamannya Dilan dulu. Iya, zamannya Dilan, betul. Iya. Zamannya Dilan ada Melia juga. Ada Milea juga. Kalau dia Dilan pasti ada Melia juga. Pasti ada Milea. Dan orang Bone Mileanya. Ya, orang Bone lah karena satu sekolah. Dilan sama Melia kan satu Iya, betul. sekolah. Tapi Iya. Milea itu dia orang luar Iya. Bandung. Nggak Orang maksudnya Jakarta itu. ke Bandung. Ya, kalau Ini versinya Pak Batiar, Dilannya orang asli Bone. nanti bapaknya marah kalau dikorek-korek pasti dikasih lihat ini. Tidak. Aman. Kira-kira itu Bu ya. Ibu siapa nama tak? Ibu Erni. Ibu nama lengkap Herni. Kelahirannya sama dengan Pak Batiar. Nah, saya orang kelahiran Sidrap. Oh, Sidra. Ibu Herni pakai saya. Ibu Herni, biasa dipanggil Erni. Tinggal di Jalan Macan. Iya. Dulu rumah saya ramai pas depan bioskop Watampone, mungkin Bapak enggak tahu. Tapi zaman dulu Iya. bioskop itu kan bioskop yang Iya. kayak sinema Iya. itu. Rumah saya pas berhadapan. Jarang orang enggak tahu. Tapi pernah nggak pergi nonton Bapak di situ datang? Kayaknya pernah karena sekolah dulu kan ada jadwal nonton film-film apa itu? Film nasional Laga, itu. Iya. Laga. Kita kan biasa di jadwal. Oh, di jadwal. Pernah? Iya. Iya, waktu SMP saya pernah di jadwal, SMP juga pernah kita di jadwal ke sana. Itu kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Iya. studio di sana. Itu ada jadwalnya biasa. Iya. Nah lah Pak. Berarti Pak Batiar pernah juga pergi nonton di situ. Iya. Dan tadi sering lewat-lewat depan rumah tuh. Perasaan waktu dia apa itu? Waktu dia kuliah di UNES pernah satu kali lewat, cuman teriak, lewat naik motor, saya teriaki. Mungkin dia cuma mau tanyakan kabarnya itu Melia. Saya kan saya tidak terkoneksi lagi. Iya. Yang saya dengar Melianya kuliah di UNES di mana ya? Saya kuliah di IKI. Oh, ibu kuliah di IKI. Ya, setelah tamat kan kita pisah-pisah semua. Iya. Tapi ibu dengan Milea akrab. Teman jalan. Iya lah, ada risang alumni. Tapi yang mengidolakan, siapa yang mengidolakan? Sama-sama mengidolakan. Mereka terbawa karena organisasi. Oh, sama pentolan organisasi nih, andalan organisasi. Iya, OSIS, kan yang masuk pramuka biasanya kalau yang ketua-ketuanya itu pasti anak OSIS juga kan. Iya. Ini Ibu kalau tidak salah OSIS juga, dia di koperasi apa di mana ya? Kalau saya tidak, saya kemarin ikut apa ya, pramuka begitu saja. Iya. Kalau dia berarti ciri khas dari Pak Batiar pada saat zaman itu ya gayanya kira-kira kayak Brur yang kita bilang. ya heboh. Maksudnya bagaimana ya? Ciri khasnya kan kalau ketawa Kalau ketawa, lumayan lah, manis. ketawa kenapa? Manis. Bruri kan zaman dulu lumayan juga. Iya. Cuma pernah, kenapa saya bilang Bruri? Pernah saya sama Melianya juga. Kalau perasaan kalau nggak salah perasaan itu Batiar mirip di Bruri. Makanya kalau dia datang sama Melianya juga, datang Bruri. Iya. Kalau saya buat saya, Iya. tapi nggak tahu kalau yang lain sebutnya siapa. Khusus buat saya, makanya dia ingat. Khusus kita dengan Milea ini sebutnya Bruri. Bruri. Oke. Iya, tapi kenapa sampai itu dibahas? Kalau Bapak di teman-temannya ada panggilan khususnya di teman-teman cowoknya apa? Memang dipanggil siapa panggilannya Bapak? Batiar memang dari.
Tiar atau ada tiar. Tiar. Bahtiar atau Panggilan anunya Tiar, kadang akrab dia tiar, akrabnya. Bahtiar. Kadang tiar, Bahtiar. Pokoknya yang saya ingat Pak dia itu memang ada kan suaminya ibu ini yang pramuka, pembina pramuka ini tuh akrab sekali. berusaha. Kalau kita ada yang keberapa Pak? Saya ada ipar. Ada ipar dari berarti istri kita ada berapa kamu saudara ini Pak Batia? 6 tidak salah. Dia. Kalau istri kita anak berapa? Keempat. Kalau Pak Batia Berarti ini anak 5. Pak Batia anak kedua kan salah dia. Iya, iya. Kapan kita terakhir ketemu sama Pak Batia? Ketemu terakhir itu tidak salah 3 bulan yang lalu. Oh 3 bulan lalu. Kenapa dalam? Oh, waktu ini habis Ramadan kalau tidak salah waktu apa? Dia datang ke sini. Lebaran kalau tidak salah. Sudah lama, bukan Lebaran yang baru-baru ini. Sudah lama. Sudah lama. Idul Fitri bukan. Sudah lama lah, agak-agak lama ini. Lama jadi. Ini kan beliau dan masing-masing beraktivitas masing-masing. Iya, betul. Ada semua anunya Pak, kalian ada semua anu jadi kerjaan jadi saudaranya. Iya, Kalau kita berapa lama masih tinggal di sini Pak? saya 2014. Pas semenjak kita menikah sama adiknya ini Pak. Iya. Kalau di rumah sini Pak, siapa saja Pak yang tinggal? Yang tinggal Ibu bapak. Iya, ibu, bapak, dua istri dan ini ipar. Berarti di sini Pak rumahnya rumah dari bapak orang tua memang. Iya, orang tua. Oh, orang tua memang tinggi. Berarti masa kecilnya nih Pak Batir memang di sini. Ya di sini itu masa kecil yang saya tahu dari masa kecil ya di sini. Sini di. Iya. Kalau yang lebih tahu sebenarnya itu kan orang tua. Iya. Lebih tahu. Tapi masih sehat orang tuanya Pak. Alhamdulillah. Dua-duanya di. Iya, alhamdulillah. Waktu mendengar kabar sebagai PJ Gubernur gimana nih Pak reaksinya orang tuanya? Ya orang tuanya ini ya secara yang namanya orang tua kan tentunya bersyukur Iya. atas ini buat Allah. Iya. Ya, sudah menjadi pada saat kita tahu semua bahwa itu adalah amanah. Iya. Ini orang tua bersyukur atas hal itu. Sempat menangis juga Bapak dengar kabar. Kalau secara langsung saya juga ini tidak tahu, tidak melihat secara langsung pada ini. Iya. Pada saat ada informasi demikian. Iya. Karena saya juga ada aktivitas di luar. Iya. Kegiatan di luar. Kemarin pas pelantikan Pak dinonton langsung atau gimana? Kalau saya tidak sempat karena kebetulan ini Kalau orang di tua Pak luar. nonton kayak gitu. Kita tidak tahu persis. Artinya akhir-akhir ini artinya sebelumnya juga sampai hari ini tetap kita beraktivitas biasa-biasa. Masing-masing menjalankan tugasnya. Tapi siapa-siapa yang ke Makassar nih Pak dari rumah di sini? Kalau yang saya tahu itu ada. Sama orang tuanya. Ya, Berarti orang semua di sini tinggal juga. orang tua di sini. Berapa laki-laki Pak? Berapa perempuan? Berapa? Dua laki-laki, tiga perempuan. Oh yang satu yang anak pertama meninggal kalau salah Pak. Iya. Ya, perempuan. Sudah ada kabar Pak kapan rencana Pak Bahtiar akan ke sini? Kami belum dapat informasi, makanya kawan, karena itu tadi masing-masing beraktivitas dengan kesibukannya masing-masing, aktivitas keseharian. Kalau sekarang Pak aktivitasnya Bapak sama Ibu apa?
Ya. Yang bapaknya Pak Bahtiar, bapak ibunya Pak Bahtiar. Di rumah saja, biasa juga ini. Kebetulan ada yang masih aktivitas di lingkungan rumah saja. Di lingkungan rumah saja bapak ibu. Jadi Kalau bapaknya ini Pak Bahtiar pensiunan di Iya, pensiunan apa Pak? Mertua tak? pensiunan lulusan sekolah Guru. SD. Kalau ibu mertua apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. tapi Kalau yang satu juga itu kalau terkait dengan bapak, ya selain aktivitas guru, beliau juga ini tani. bertani juga. Ya, Pak. ya. Tapi kalau ini Pak Bahtiar pulang ke Bone pasti di sini nginap atau bagaimana? Di sini kan, di sini. Tapi tidak pernah lama Pak Dik, mungkin sehari 2 hari. Ya, tidak pernah lama karena mungkin itu aktivitas. Jadi sampai sekarang bapak masih bertani Pak? Bapak, Ya, bertani. bapak berkebun. berkebun. Ya. Di mana biasanya Pak? Di ini, di sawah masing-masing. Kalau bapaknya Pak Bahtiar di mana kebunnya Pak? Ya, Bapaknya Pak Bahtiar di mana kebunnya? Di sebelah rumah di sini Pak. ya di sekitaran sini saja, di lingkungan sini. Berkebun apa tuh Pak? Pisang, Bisa. ya ubi, Ubi. jagung. Jadi begitu kami aktivitas kesehariannya Ya, Pak Dik. aktivitas keseharian sambil punya sebagai aktivitas biasa sebagai orang tua. Iya. Tapi masih sehat, bugar Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Kalau bapak namanya bapak, Yang biasa dipanggil itu kalau bapaknya bapak Pak Bahtiar, Pak Haji Baharudin, kalau mamanya Haji Manisi, Haja Haji Manisi, Manisi. Manisi. Memang asli sini Pak Dik? Di Bone di. Iya, di Bone. Oh, memang asli sini Pak Dik. Iya. Di Bone. Kalau Demikian Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin, dan saksikan Tribun Timur Update lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin bersama saya Ilu Devi Sadia. Tribuners, PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin tiba di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 6 September 2023 siang hari ini. Kedatangan Bahtiar Baharudin ini berselang 1 hari setelah dilantik Mendagri Tito Karnavian pada Selasa 5 September 2023 kemarin. Pantauan Tribun Timur, Bahtiar Baharudin tiba di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada pukul 12:43 waktu Indonesia Tengah. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI itu berkantor dengan menggunakan pakaian dinas serba putih. Ia kemudian disambut oleh puluhan pejabat hingga staf Pemprov Sulawesi Selatan. Memasuki kantor, Bahtiar Baharudin menyapa dengan menyalami satu persatu para pegawai. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kedatangan PJ Gubernur Sulawesi Selatan
Bahtiar Baharudin, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi Cahyadi dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat malam rekan Renaldi. Ya, selamat malam rekan Ilo. Baik, mungkin rekan Renaldi boleh disampaikan bagaimana tadi bentuk penyambutan Bapak Bahtiar Baharudin di kantor Gubernur Sulawesi Selatan? Baik, selamat malam juga untuk Tribuners. Sekitar pukul 12.14 waktu Indonesia Tengah, PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama PJ Ketua TP PKK Sulawesi Selatan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Dia disambut dengan pengalungan kain sutra dan penyerahan buket bunga, dan juga ada angaruh, yaitu salah satu adat yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka meninggalkan Bandara Sultan Hasanuddin sekitar pukul 12.37 waktu Indonesia Tengah, dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar tiba di kantor Gubernur Sulsel sekitar pukul 12.48 waktu Indonesia Tengah, didampingi oleh istrinya Sofa Marwa Bahtiar dan juga anaknya. Bahtiar langsung disambut hangat dengan tarian khas daerah Sulawesi Selatan. Adapun yang terus mendampingi Bahtiar, ya ini ada Sekretaris Daerah Andi Muhammad Arsjad di kantor Gubernur tadi. Terlihat juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di kantor Gubernur. Juga ada terlihat mantan Sekretaris Daerah Abdul Hayat Gani yang turut mendampingi PJ Gubernur saat ini. Sambil tersenyum, Bahtiar berhenti sejenak untuk melihat sambutan yang ada yang diadakan Pemprov Sulawesi Selatan. Di sela-sela itu, sambil menikmati tarian khas daerah Sulawesi Selatan, berjejer juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah menunggu untuk bersalaman dengan PJ Gubernur dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Tampak Bahtiar juga tersenyum kecil sambil mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepala OPD atas sambutan hangat mereka. Setelah bersalaman dengan seluruh kepala OPD, Bahtiar langsung memasuki ruangan Baruga Lounge yang ada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan santap siang bersama jajaran pejabat dan kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, untuk yang berada di lingkup Gubernur Sulawesi Selatan atau di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, mungkin boleh disampaikan siapa saja tadi yang menyambut Bapak ketika datang di sana? Terlihat seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD ada di sana, mulai dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Amson Padolo, ada juga PJ Sekretaris Daerah Andi Muhammad Asjar, dan ada juga mantan Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Hayat Gani. Di sana juga ada Kepala Dinas Disnaker Trans ya, Ardiles Sagaf, dan masih seluruh OPD berjejer di depan kantor Gubernur Sulsel menyambut kedatangan Bahtiar. Baik, agenda selanjutnya mungkin setelah dari gubernuran, mungkin apakah ada lokasi-lokasi atau kantor-kantor selanjutnya yang akan dikunjungi? Iya, tentunya ada ya. Sekitar pukul 13.49 waktu Indonesia Tengah tadi, PJ Gubernur Sulawesi Selatan beserta rombongan itu meninggalkan kantor gubernur dan menuju ke kantor DPRD Sulsel untuk bersilaturahmi bersama pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi Sulsel. Cukup lama mereka berada di DPRD Sulsel tadi, dan sekitar pukul 16:02 waktu Indonesia Tengah, mereka meninggalkan gedung DPRD Sulsel dan bergeser ke rumah jabatan gubernur yang ada di Jalan Sungai Tangka nomor 3 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Bahtiar dan rombongan tiba di
rumah jabatan gubernur sekitar pukul 15:56 waktu Indonesia Tengah, didampingi mantan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan mantan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan atau TPPPK, Naomi Oktariana. Rencananya juga PJ Gubernur Sulsel bersama PJ Ketua TPK ini tadi langsung memasuki gedung Baruga Patingaloa yang ada di rumah jabatan gubernur untuk melakukan penyerahan memori akhir masa jabatan Gubernur Sulsel dan serah terima jabatan tim penggerak PKK Sulawesi Selatan yang diberikan langsung oleh mantan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Naomi Oktaria. Rencananya sehabis sholat maghrib di sini mereka akan langsung menuju Hotel Derindra yang ada di Jalan Metro Tanjung Bunga, di mana tempat mereka akan menginap malam ini. Dan adapun agenda yang akan dilakukan di Derindra nanti malam yaitu adalah rapat kerja terbatas PJ Gubernur Sulsel bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Sulawesi Selatan. Mungkin itu rekan Ilu. Baik, mungkin apa yang tadi juga bisa dikutip atau disampaikan oleh Bapak Bahtiar Baharudin pada saat berada di kantor gubernur, mungkin ada yang dapat disampaikan kepada Tribuners? Oh iya, tadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar sempat menyebutkan program-program prioritasnya ya. Dia mengaku memiliki beberapa prioritas utama dalam memimpin Sulsel. Di antaranya soal pengawalan pemilu dan penanganan inflasi serta penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim dan ketahanan pangan. Dan tak lupa juga Bahtiar juga langsung menyoroti 26 organisasi perangkat daerah atau PD yang serapan anggarannya belum sampai 50% di akhir triwulan ketiga ini. Mungkin itu rekan Ilu. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya terkait bagaimana kemudian kedatangan atau penyambutan dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas rekan Renaldi. Dan Tribuners, kita akan beralih untuk melihat laporan dari wartawan Faki dari Bone, kampung halaman Bahtiar Baharudin, dan kita akan mendengarkan bagaimana cerita dari keluarga, guru, dan teman sekolahnya. Selamat malam Kak Faki, rekan Faki. Selamat malam rekan Faki, mungkin boleh dengan laporannya terkait bagaimana kemudian suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin pada hari ini. Ya, baik Tribuners. Baik, silakan rekan Faki dengan laporannya terkait bagaimana suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin hari ini dengan kedatangan beliau ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, di malam hari ini saya masih berada di Kabupaten Bone bersama tim peliput Tribun Timur bersama Sanofra. Tadi tim Tribun Timur sudah turun ke kampung halaman Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar. Di kampung halamannya, rumah tempat Bahtiar menjalani kehidupan dari sejak SD sampai SMA, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kabupaten Bone. Nah, tadi kami sudah sampai ke rumah kediaman orang tua dari Bahtiar. Bersama dulu Bahtiar tinggal di rumah tersebut sejak SD sampai SMA. Di rumah tersebut pantauan Tribun Timur memang saat ini kosong. Informasi yang dihimpun orang tua maupun keluarga terdekat Bahtiar sedang berada di Makassar untuk mengikuti proses serah terima jabatan dan juga mengikuti serangkaian yang penyambutan Bahtiar di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara itu, tim Tribun Timur juga sempat jalan-jalan di SD atau sekolah dasar tempat Bahtiar yang kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan menimba ilmu formal pertamanya
di SD 6/75 Biru, Kabupaten Bone. Jarak dari rumah Bahtiar ke sekolah itu hanya sekitar 100 meter. Dengan jarak sekolah yang begitu dekat, sehari-harinya Bahtiar pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Hanya melewati satu petak kebun, Bahtiar sudah bisa sampai ke sekolahnya. Selama 6 tahun, Bahtiar menimba ilmu di sekolah tersebut. Ada sekitar 6 ruang kelas ya yang dimiliki, dan hampir semua ruang kelas itu pernah dijadikan tempat belajar Bahtiar sewaktu menimba ilmu di sekolah dasar. Terdapat satu perpustakaan sebidang tanah sebagai sebidang lapangan ya yang bisa dijadikan lokasi untuk bermain bulu tangkis, bermain voli. Kemudian ada juga musola ali kelas. Dan di sekolah tersebut kita sempat keliling-keliling bertemu dengan PLT kepala sekolah dan bercerita bahwa memang Bahtiar pernah menimba ilmu di sekolah tersebut. Dengan pengangkatan Bahtiar sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan, tentu pihak sekolah bersama guru-guru mengaku bahagia dan ikut turut bangga bisa menghasilkan lulusan-lulusan, dalam hal ini Bahtiar sebagai pemimpin di Sulawesi Selatan. Dari SD tersebut kita coba melangkah ke salah satu sekolah lagi, yakni tempat Bahtiar menimba ilmu jenjang sekolah menengah atas, yakni di SMA 2 Watampone, yang kini sudah berganti menjadi SMA 3. Di sekolah tersebut kita bertemu bersama beberapa guru yang pernah ikut mengajar Bahtiar ketika masih duduk di jenjang sekolah menengah atas. Salah satunya ialah Ibu Mas Muria, yaitu seorang guru akuntansi Bahtiar. Nah, Mas Muria bercerita bahwa dia begitu mengenal Bahtiar sebagai salah satu murid yang tenang ketika berada di kelas, sabar ketika kelas, dan juga sebagai murid yang cerdas dan pintar. Mas Muria bercerita ketika dia mengajar, Bahtiar selalu menjadi orang yang duluan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mas Muria. Perawakan Bahtiar itu selalu rapi setiap harinya. Baju yang dimasukkan ke dalam celana, kemudian rambut yang sedikit ikal tapi tetap rapi, menjadi penanda bahwa Bahtiar sebagai seorang murid yang cerdas, tenang, dan juga patuh terhadap aturan di sekolahnya. Mas Muria juga bercerita Bahtiar ini selalu duduk di sudut dekat tembok ya. Kalau biasa sekolah-sekolah umum duduk di dekat tembok, tidak berada di posisi paling depan, tapi tidak juga berada di posisi paling belakang. Nah, itu adalah posisi favorit dari Bahtiar untuk belajar gitu di SMA Negeri 2 Watampone. Nah, sebagai murid yang cerdas, Bahtiar memang awalnya layak masuk di kelas IPA. Namun, Bahtiar lebih memilih untuk menimba ilmu di kelas IPS. Akhirnya, Bahtiar masuk di kelas IPS 2 dan menjadi murid dari Mas Muria yang merupakan guru Bahtiar ketika duduk di bangku kelas 3 SMA. Bahtiar sendiri lulus dari SMA 2 Watampone itu tahun 1991 dan Mas Muria merupakan saat itu guru muda yang baru masuk di tahun 89. Nah, selain Mas Muria, saya ke Tribun Timur juga bertemu dengan rekan seangkatan dari Bahtiar, namanya Bu Erni. Nah, Erni bercerita Bahtiar memang menjadi sosok yang ramah di luar kelas gitu. Bahtiar banyak merangkul teman-teman seangkatan dan selalu menjadi pelepas tawa ketika berada di tongkrongan, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, Bahtiar banyak bergaul dengan teman-teman seangkatannya ketika berada di SMA Negeri 2 Watampone.
diceritakan Bahtiar ini di sekolah biasa dipanggil Tiar. Biasa dipanggil Tiar, kemudian Erni memiliki panggilan khusus nih untuk Bahtiar. Jadi Erni bersama rekan wanitanya memanggil Bahtiar dengan sebutan Bruri. Bruri merupakan seorang musisi legendaris Indonesia yang dinilai mirip dengan Bahtiar, sehingga dari Bahtiar ini dinilai mirip dengan penyanyi legendaris Indonesia ini. Nah, salah satu cerita menarik juga adalah pernah Bahtiar merupakan sosok yang solid dengan teman-temannya. Nah, satu ketika teman-teman di kelas IPS dihukum oleh pihak sekolah. Nah, Bahtiar turut dihukum saat itu. Alasannya karena saat itu kelas-kelas IPS ini tidak membersihkan kelas yang seharusnya dibersihkan ketika pulang sekolah, namun tidak dibersihkan, malah dihamburkan gitu. Jadi secara kompak Bahtiar ikut bersama seluruh teman-teman di kelas IPS ikut dihukum juga oleh pihak sekolah gitu. Nah, meski begitu sosok yang sangat berpengalaman yang selalu aktif di kegiatan-kegiatan organisasi. Tak hanya itu, beberapa organisasi lainnya juga diikuti seperti OSIS ya. Bahtiar juga merupakan seorang anggota OSIS. Nah, sementara itu kepala sekolah juga tadi sudah menunjukkan ijazah dari Bahtiar dengan nilai rata-rata 87. Dan ini angka yang cukup tinggi juga yang disampaikan oleh kepala sekolah SMA Negeri 2 Watampone yang kini sudah berganti nama menjadi SMA 3 Watampone. Nah, kita juga melangkah lebih jauh menyusuri jejak Bahtiar di sekitar rumahnya dan bertemu salah satu teman mengaji dari Bahtiar, yakni Nani. Nani bercerita Bahtiar merupakan sosok yang taat beragama juga. Jadi setiap pulang sekolah ketika SD sekitar pukul 2 siang, Bahtiar selalu ikut dalam kelas mengaji yang diajarkan oleh almarhum Haji Jubaidah. Nah, di salah satu rumah warga yang jaraknya mungkin sekitar 200 meter dari rumah Bahtiar selalu ikut kelas mengaji bersama Nani dan bersama teman-teman yang lainnya. Nah, ketika di kelas mengaji tersebut, Bahtiar memang salah satu yang berprestasi juga. Bahkan Bahtiar menjadi orang pertama yang menamatkan Al-Quran 30 juz ketika masih di bangku sekolah dasar. Nah, salah satu warga sekitar juga yang merupakan rekan Bahtiar, yakni Jamaluddin, bercerita Bahtiar merupakan sosok yang begitu ramah dan juga Bahtiar ini merupakan sosok yang dibanggakan di dusunnya. Nah, Bahtiar menjadi orang pertama yang lulus di STPDN dan menjadi kebanggaan dusunnya, sehingga Bahtiar ini selalu dilulukan oleh masyarakat setempat gitu. Sampai sekarang akhirnya bisa mengemban amanah sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi ada banyak tokoh-tokoh yang kami temui termasuk keluarga dekat yang juga berbagi cerita banyak soal Bahtiar. Yang salah satu cerita menariknya adalah bagaimana Bahtiar sejak kecil selalu ikut membantu bapaknya Baharudin yang juga merupakan seorang kepala sekolah sekaligus petani. Nah, Bahtiar ini selalu ikut bertani bersama bapaknya. Dan suatu ketika di ladang ketika bertani bersama ayah dan ibunya, Bahtiar pernah bercita-cita menyampaikan kepada ibunya bahwa ketika melihat Bahtiar sering melihat pesawat melintas di atas kebunnya, di atas lahan persawahannya. Bahtiar menyampaikan kepada ibunya bahwa saya akan menjadi orang yang kerja seperti itu. Nah, maknanya Bahtiar ingin menjadi seorang yang bekerja, terbang sana kemari, bahkan sebagai pilot mungkin, dan
akhirnya itu dibuktikan sekarang oleh Bahtiar yang kesibukannya luar biasa, terbang ke sana kemari sebagai Dirjen Polhukam dan kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Ilo informasi yang bisa kami bagikan kepada Tribuners. Baik, menarik sekali informasi yang kita dapatkan dari cerita dari keluarga, guru, teman sekolah, teman mengaji, dan masyarakat di sekitar rumah dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kabupaten Bone. Mungkin kita juga akan melihat wawancara secara langsung begitu ya rekan Faki dengan keluarga, guru, dan teman sekolahnya dalam tayangan berikut ini. Silahkan. Yang paling kita ingat dari beliau apa? Dia itu kan orangnya tenang. Ya sabar tapi orang cerdas. Kecerdasannya itu sebenarnya dia bisa masuk IPA, dia pilih PS. Iya. Dia pernah masuk IPA, maksudnya bisa masuk IPA atau lolos IPA? Bisa, tapi dia pilih PS. Ya, mungkin targetnya ada, mungkin target saya tidak tahu. Karena dulu kan orang tidak ikut-ikutan memilih. Kalau dia misalnya masuk ini, apalagi dia kan alumni PDN kalau salah PDN. Iya, baru kalau saya tadi itu tahun pertama dah lolos, tahun kedua baru ada itu. Karena dia kuliah di Unhas dulu. Iya, sempat. Terus ibu waktu tapi yang paling saya ingat memang orangnya tenang di dalam kelas. Tenang orangnya memang. Baru memang orangnya ya kalau dari segi namanya kita belajar akuntansi tentu anak di situ tergambar sekali, oh ini yang berbakat ya tidak. Karena kita itu tidak bilang mudah berbakat, tidak. Dia memang berbakat karena memang orangnya tenang. Tapi saya tidak tahu ketua kelas itu hari apa itu. Saya belum tidak tahu apa di ketua kelas itu hari, tapi dia memang aktif di pramuka dia. Dia aktif di pramuka. Aktif di pramuka itu. Makanya dia itu kalau mau gali dia itu lebih dalam. Kepala SMA 28 Pak Nur Alam. Kalau itu tahu sekali itu dari awal sampai dia masuk di PD. Dia masih ada? Iya, kepala sekolahnya SMA 8. Dia dulu guru BK-nya. Pindah menjadi kepala sekolah sekarang. Oh iya. Kalau saya guru ekonominya. Guru ekonomi. Mengajarnya kelas 3. Kalau itu dia guru BK-nya dulu. Sekaligus dia pembimbing pramukanya. Tapi di waktu kita mengajar yang paling kita ingat sekali dia itu kan kalau IPS itu kan biasa dikenal ki bana-bananya. Kalau dia tidak, dia memang orangnya tenang mau belajar. Kalau memang cerdas. Pakaiannya, kerapian, orangnya rapi memang. Karena tenang, katanya itu kan rambutnya kalau salah ikal-ikal, agak tidak juga putih, tidak juga hitam. Ya senang-senang. Tapi memang orangnya cerdas lah. Karena dia ya begitu. Memang orang mau belajar. Kalau di saya kan kalau saya enggak saat itu duduknya di sudut-sudut ini dulu kan itu sana dulunya yang sekarang perpustakadis gitu kelasnya. Oh di situ kelasnya. Iya, sana kelasnya jadi perpustakaan sekarang. Iya. Dia duduk di sudut belakang depan. Di sudut depan sedih kalau sana depan sini. Urutan selalu duduk depan Bu. Iya. Tidak juga di belakang sudut belakang paling belakang tidak atau juga, pertengahan kalau tapi di sudut selalu di sini agak di sini dulu dekat tembok. Apa dulu? Karena ada dulu aula dulu dibagi 3 situ dari situ. Oh, cuma juga di paling depan dan juga di belakang. Tapi memang orangnya tenang. Tidak nakal memang. Orangnya tenang. Tapi belajarnya bagus, antusias. Ya saya paling ku bisa membayangkan itu. Tenang orangnya, apalagi kan orang pramuka, anak pramuka. Rata-rata anak pramuka memang. Tapi kita sudah tahu nih, sekarang beliau menjabat apa? Dia menjabat sebagai wakil gubernur. Gubernur, jadi gubernur. Dia menjabat sekarang sebagai gubernur. Sudah tahu dari beberapa sosmed. Sudah apa tanggapan, apa respon Kak pas kita dengar itu? Pasti bangga. Iya. Pertama anak kita yang lulusan di sini, yang bisa jadi orang nomor 1 Sulawesi Selatan, kita bangga sebagai gurunya. Namanya guru kita bangga. Karena memang anak-anak yang diandalkan sejak sekolah kan memang itu anak diandalkan. Memang anaknya pintar. Andalan sekolahnya. Kan dari segi saya. Iya. Karena kita kan dari ekonomi itu namanya pelajaran sulit dan berbakat. Di situ nampak sekali anak yang mau belajar dan tidak, dia termasuk anak yang mau belajar.
Kalau di bidang stadiku. Selalu bertanya kalau kita mengajar, Bu. Bertanya atau menjawab gitu. Menjawab. Kalau saya kan jarang tanya itu, biasa suruh naik. Iya, selalu naik. Ya kalau disuruh sih. Kalau disuruh pasti naik. Iya, iya, iya. Dan memang orangnya mau belajar. Berarti nilainya Bagus. bagus memang Budi nilai. Kalau di saya. Iya, iya. Kira-kira masih ingat gitu, Bu, kalau ketemu Ki? Saya tidak tahu nih karena saya kan guru baru waktu itu. Oh, iya. Apakah dia masih ingat saya guru ekonominya ini atau tidak? Iya, iya. Kita tidak tahu kan. Tapi kita tahu Iya. persis murid tak Bahkan lulus. bodinya sekarang saya bisa bayangkan itu anak cara jalannya saya bayangkan ini jalannya. Sebab orangnya ya begitu saya bilang. Jelas orangnya. Dulu berapa kali seminggu Ibu mengajar di Saya kelasnya? 2 kali seminggu di kelas. 2 kali seminggu di kelasnya. Ya, karena kita ngajarnya 4 jam, 2 jam. Iya. Berarti Waktu itu kan saya guru baru. iya. Guru baru mengajar termasuk kan ini teman kelasnya. Iya. Waktu dekat semua. Iya. Saya tidak tahu apa dia ingat saya karena kalau kayak Andi Herianto kan temannya juga. Iya. Andi Herianto itu siapa, Bu? Andi Herianto teman kelasnya juga Mas Ada. Iya. Andi Herianto teman kelasnya ada beberapa teman kelasnya dia ingat terus sama saya tidak tahu dia karena kita tidak bisa juga kan. Iya. Banyak itu waktu itu guru baru. Iya. Kita masih bagaimana lah menghadapi anak. Kita aja di guru baru di situ sekitar berapa lama baru mereka tamat? Ada 1 tahunan, ada Kelas 3 ya? 2 tahunan itu dua. karena saya 89 masuk. Dia Oh 91. iya. Oh iya, iya. Berarti Ya dia kelas 1 saya kelas ada. 1, dari kelas 1 kita sudah ajar dia. Nanti Nanti saya kan guru kelas 3. Guru Oh, kelas 3 nanti di kelas 3 baru kita ajar. Oke. Iya. Nah, mungkin guru kelas 1 banyak pensiun mana Ya, pindah. mungkin Termasuk sudah tadi ada. itu Pak Nuralam, gurunya, BK-nya itu. Iya. Tidak pernah di absen Budi, selalu hadir di setiap pertemuan kan. Itu namanya. Iya, rajin. Rajin hadir di. Iya, iya. Tapi teman-teman kelasnya ada yang bandel-bandel juga kamu. Oh iya namanya PS. Iya. Dia tidak. Tapi dia tidak ikutan. Iya. Karena anaknya gelak tenang. Iya, iya. Anaknya. Karena saya bisa bayangkan anaknya dengan model-model rambutnya waktu itu dengan cara-cara pakaiannya rapi. Iya. Baru yang paling saya ingat itu kalau baju-baju pramuka. Kenapa itu pakai baju pramuka? Mungkin nanti barangkali karena pramuka. Oh, ada wibawa-wibawanya lagi. Tergambar kelihatan. Iya. Artinya waktunya di sini memang tergambar memang itu anak laku. Kan anak dilihatnya, oh ini celo-celonya. Karena rata-rata memang selap dulu anak-anak kalau mau masuk PDN atau akpol masuk pramuka. Oh, banyak begitu dia. Masuk pramuka. Berarti ada memang aura-auranya, aura-aura pemimpinnya dari anu di Sudah muncul memang sejak dulu. sedang Karena muncul. kan kalau orang pemimpin dari cara jalannya juga dilihat caranya anak duduknya kan begitu. Iya. Berarti kita sudah melihat tanda-tanda kepemimpinan Iya, pada saat kita ajar Iya, itu. saya Dari caranya duduk, caranya jalan, cara dengan kita Iya. duduknya. Jadi memang kelihatan orang-orangnya dia. attitude-nya, Attitude-nya bagus. Di mata saya itu. Iya. keseharian itu Pak Batiar waktu kita sama-sama sekolah. Kalau saya ingat sekali dia orangnya periang, aktif di organisasi khususnya pramuka. Dia jago di pramuka, orangnya santai, tapi serius kalau ada tugas-tugas. Sering bikin riuh kalau lagi kumpul-kumpul di lapangan itu dia orangnya agak periang. Tapi disiplin atau Tapi bagaimana? disiplin. Kan, buktinya dia kan organisasi di pramuka. Kalau di pramuka itu kan ya pastilah terbawa itu. Pernah ki satu kelas atau bagaimana? Satu kelas tidak, cuman berdekatan kelas saya SOS 1, dia SOS 2. Kalau Bapak saya rasa yang saya tahu dia termasuk orang cerdas juga karena yang saya ingat dia pernah sebetulnya waktu pembagian jurusan dia itu jurusan IPA tapi entah kenapa dia ambil IPS.
Oh, pada zaman itu Iya, kan harusnya zaman kalau IPA itu IPA itu ya kan agak keren lah. Kalau IPS ya kategori dibilang mau santai. Tapi kenyataannya dia serius. Mungkin karena dia butuh waktu di organisasi pramuka. Karena dia betul-betul besar di organisasi pramuka. Saya teringat dia itu kalau dia lagi pakai seragam pramuka lengkap dengan lambang-lambangnya. Sampai ketua di pramuka atau gimana? Kurang tahu juga saya ketua karena saya tidak ikut di organisasi pramuka ya. Cuman kalau yang saya tahu kalau ada utusan-utusan untuk pramuka kayaknya dia yang diutus. Iya. Tapi kalau keseharian anak laki-laki itu kan di sekolah itu Bu, ya pasti dominan dengan para laki-lakinya atau teman-teman. Apa biasa? Apalagi lihat apalagi yang paling kita ingat ada tidak fenomena pernah kejadian momen tersendiri dengan Ya paling dia suka juga kerjain teman, bercanda-bercanda begitu. kayak bagaimana itu kerjaan temannya? Paling kalau kita kan sekolah ini kan biasa dulunya luas, ada pekarangan di depan sana. Kalau lagi istirahat kita sering kumpul rame-rame kan. Dia kalau ada dia sering dia datang dengan cerita-cerita. Kalau saya boleh ditanya kemarin sama teman-temannya, saya sering panggil dia Bruri. Bruri karena dia bagaimana? Kelihatan ya hampir mirip dengan Bruri pada saat itu manis. Mirip Bruri. Mirip Gayanya. Bruri, gayanya. Jadi cukup jadi idola juga mungkin Bu atau gimana juga? Iyalah. Idola karena bukan idola bagaimana ya. Yang saya tahu dia terkenal lah di sekolah. Kalau orang sebut kan biasa kalau siswa tidak terlalu banyak organisasi apanya kan kalau disebut paling siapa ya saya tidak kenal. Kalau dia kalau disebut kenal enggak Bahtiar tahu karena dia orangnya periang, suka di mana-mana. Baik barangkali di kakak kelas, di kakak kelas, di junior juga karena dia pramuka. Berarti familiar ke dia orangnya. Insyaallah dia begitu. Tempat nongkrongnya Bu di sekolah di mana itu? Pokoknya dia nongkrong itu kalau lagi banyak teman yang kumpul pasti ada dia di tengah-tengahnya. Karena dia memang suka heboh-heboh gitu. Di kantin, di lapangan, di sudut-sudut mana saja? Kantin dulu cuman berapa Pak. Pokoknya kita dulu kan sering ngumpul. Dulu kan di sini banyak pohon, di bawah pohon lah berteduh kita kumpul-kumpul cerita-cerita. Dan dulu memang namanya SMA 2. SMA 2 Semada. Semada ya. Ya dulu. Semada Watampone. Iya dulu zaman saya anak IPS ya lumayan lah. Kalau ibu anak IPS atau IPA? Anak IPS 1, dia IPS 2. Oh. Ya, kebetulan teman duduk saya satu kelas yang mungkin akrab. Ternyata dia satu kelas di IPS 2. Jadinya saya biasa terbawa sama dia. Teman duduk saya itu yang kelas 1. Teman duduk itu perempuan? Ya perempuan lah. Oh, ya. Berarti dibilang akrab waktu SMA itu? Ya bersahabat karena mungkin sama-sama anak organisasi. Oh. Ya, terbawa begitu. Siapa namanya itu temannya Bu? Bukan disebutkan. Janganlah nanti itu Ibu. Iya. Oke. Apalagi momen-momen ini kalau pernah kena hukuman kah apa? Kalau hukuman sih pernah kalau sesama IPS karena IPS kan kompak dulunya. Gimana itu kompakannya? Kita kan kompak dulu. Pernah upacara entah apa yang menyebabkan kita dijemur semua anak IPS. Semua anak IPS. Termasuk Pak. Termasuk dia. Juga. Itu dijemur karena apa Bu? Tidak ikut upacara atau gimana? Pelanggaran apa sehingga pelanggaran pernah kemarin kan biasanya dulu aturannya kita harus bersihkan kelas sebelum pulang. Ternyata itu hari kita malah menghamburkan sampah di dalam kelas. Besoknya dijemur semua kelasnya semua. Kita kan kompak dulu. Kalau tidak salah memang hanya IPS 1, IPS 2. Ada budaya, ada fisika, biologi. Oke. Jadi kita tahu sekarang ini Pak Bahtiar jadi apa? Ya tahu lah. Jauh-jauh hari sebelum sudah ada berita. Ya kita bersyukur. Apalagi kan memang dia kan tinggal dekat dari sekolah ini. Kadang kalau ada kegiatan sampai sore, utamanya perseni, kadang mau
kumpul-kumpul mau apa, sering bikin acara makan di rumahnya. Terus kalau dulu pergi sekolah beliau naik apa? Masih jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki terus pergi. Karena yang pakai motor masih jarang dulu di tahun 91. Iya, iya. Zamannya Dilan Bu. Iya, zamannya Dilan, betul. Iya, iya. Zamannya Dilan ada Melia juga. Ada Milea juga. Kalau dia Dilan pasti ada Melia juga. Pasti ada Milea dan orang Bone Mileanya. Ya, orang Bone lah karena satu sekolah. Dilan sama Melia kan. Iya, 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 betul. Sekolah. Tapi Iya. Milea itu dia orang luar Iya. Bandung, nggak Orang maksudnya itu. Jakarta. Bandung. Ya, kalau ya. Ini versinya Pak Batiar, Dilannya orang asli Bone. Nanti bapaknya marah kalau dikorek-korek. Pasti dikasih lihat ini. Tidak. Aman. Kira-kira itu Bu ya. Ibu siapa nama tak? Ibu Erni. Ibu nama lengkap Herni. Herni. Kelahiran yang sama dengan Pak Batiar. Nah, saya orang kelahiran Sidrap. Oh, Sidra. Ibu Herni pakai H ya. Ibu Herni, biasa dipanggil Erni. Tinggal di Jalan Macan. Iya. Dulu rumah saya ramai pas depan bioskop Watampone, mungkin Bapak enggak tahu. Tapi zaman dulu Iya. bioskop itu kan bioskop yang Iya. kayak sinema Iya, iya. itu. Rumah saya pas berhadapan. Jarang orang enggak tahu. Tapi pernah nggak pergi nonton bapak di situ kita datang? Kayaknya pernah karena sekolah dulu kan ada jadwal nonton film-film apa ini? Film-film nasional Laga, itu. Iya. Laga. Kita kan biasa di jadwal. Oh, di jadwal. Pernah? Iya. Iya, waktu SMP saya pernah di jadwal, SMP juga pernah kita di jadwal ke sana. Itu kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Iya. studio di sana. Itu ada jadwalnya biasa. Iya. Pernah lah Pak. Berarti Pak Bajar pernah juga pergi nonton di situ. Iya. Dan tadi sering lewat-lewat depan rumah tuh. Perasaan waktu dia apa itu? Waktu dia kuliah di UNES pernah satu kali lewat, cuman teriak lewat naik motor. Saya teriaki. Mungkin dia cuma mau tanyakan kabarnya itu Melia. Saya kan saya tidak terkoneksi lagi. Iya. Yang saya dengar Melianya kuliah di UNES di mana ya? Saya kuliah di IKI. Oh, ibu kuliah di IKI. Ya, setelah tamat kan kita pisah-pisah semua. Iya. Tapi ibu dengan Milea akrab. Teman jalan. Iya lah, ada risang alumni. Tapi yang mengidolakan, siapa yang mengidolakan? Sama-sama mengidolakan. Mereka terbawa karena organisasi. Oh, sama pentolan organisasi nih, andalan organisasi. Iya, OSIS, kan yang masuk pramuka biasanya kalau yang ketua-ketuanya itu pasti anak OSIS juga kan. Iya. Ini Ibu kalau tidak salah OSIS juga dia di koperasi apa di mana ini? Kalau saya tidak, saya kemarin ikut apa ya pramuka begitu saja. Iya. Iya. Berarti ciri khas dari Pak Batiar pada saat zaman itu ya gayanya kira-kira kayak Brur yang kita bilang. Ya heboh. Maksudnya bagaimana ya? Ciri khasnya kan kalau ketawa Kalau ketawa, lumayan lah, manis. ketawa kenapa? Manis. Bruri kan zaman dulu lumayan juga. Iya. Cuma pernah, kenapa saya bilang Bruri? Pernah saya sama Melianya juga kalau perasaan kalau nggak salah perasaan itu Batiar mirip di Bruri. Makanya kalau dia datang sama Melianya juga, datang Bruri. Iya. Kalau saya buat saya, Iya. tapi nggak tahu kalau yang lain sebutnya siapa. Khusus buat saya, makanya dia ingat. Khusus kita dengan Milea ini sebutnya Bruri. Bruri. Oke. Ih, tapi kenapa sampai itu dibahas? Kalau bawa di teman-temannya ada panggilan khususnya di teman-teman cowoknya apa? Memang dipanggil siapa panggilannya bapak? Bahtiar memang dari Tiar atau ada Tiar? Bahtiar atau panggilan anunya Tiar, akrabnya? Bahtiar. Kadang Tiar. Pokoknya yang saya ingat Pak dia itu memang ada kan suaminya ibu ini yang pramuka, pembina pramuka itu akrab sekali. Berusaha. Kalau kita ada yang berapa Pak? Saya ada ipar. Ada ipar dari berarti istri kita ada berapa kamu saudara ini Pak Batiar? 6 tidak salah. 6 dia. Kalau istri kita anak berapa? Keempat. Kalau
Iya, iya. Kapan kita terakhir ketemu sama Batiar? Ketemu terakhir itu nggak salah 3 bulan yang lalu. Oh, 3 bulan lalu. Hampir dalam. Oh, waktu ini habis Ramadan kalau nggak salah waktu itu. Dia datang ke sini. Lebaran kalau nggak salah. Sudah lama, bukan Lebaran yang baru-baru ini. Sudah lama. Idul Fitri. Idul Fitri bukan. Sudah lama lah, agak-agak lama ini. Lama jadi. Iya. Kan beliau kan masing-masing beraktivitas masing-masing. Iya, betul. Ada semua anunya Pak, kalian ada semua anu jadi kerjaan jadi saudaranya. Iya. Kalau kita berapa lama masih tinggal sini Pak? Saya 2014. Semenjak kita menikah sama adiknya ini Pak Batiar. Iya. Kalau di rumah sini Pak, siapa saja Pak yang tinggal? Yang tinggal Ibu, bapak. Iya, ibu, bapak, dua istri dan ini Ibar. Berarti di sini Pak rumahnya rumah dari bapak orang tua memang. Iya, orang tua. Oh, orang tua memang tinggi. Berarti masa kecilnya nih Pak Batiar memang di sini. Ya di sini kalau masa kecil yang saya tahu dari masa kecil ya di sini. Sini di. Iya. Kalau yang lebih tahu sebenarnya itu kan orang tua. Iya. Lebih tahu. Tapi masih sehat orang tuanya Pak. Alhamdulillah. Dua-duanya di. Iya, alhamdulillah. Waktu mendengar kabar sebagai PJ Gubernur gimana nih Pak reaksinya orang tuanya? Ya orang tuanya ini ya secara yang namanya orang tua kan tentunya bersyukur Iya. atas ini buat Allah. Iya. Ya, sudah menjadi pada saat kita tahu semua bahwa itu adalah amanah. Iya. Ini orang tua bersyukur sekali. Sempat menangis juga Bapak dengar kabar. Kalau secara langsung saya juga ini tidak tahu, tidak melihat secara langsung pada ini. Iya. Pada saat ada informasi demikian. Iya. Karena saya juga ada aktivitas di luar. Iya. Kegiatan di luar. Kemarin pas pelantikan Pak dinonton langsung atau gimana? Kalau saya tidak sempat karena kebetulan ini Kalau orang di tua Pak luar. nonton kayak gitu. Kita tidak tahu persis kalau itu. Artinya akhir-akhir ini artinya sebelumnya juga sampai hari ini tetap kita beraktivitas biasa-biasa. Masing-masing menjalankan tugasnya. Tapi siapa-siapa yang ke Makassar nih Pak dari rumah di sini? Kalau yang saya tahu itu ada. Sama orang tuanya. Berarti orang semua di sini tinggal juga. Orang tua di sini. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Berapa? Dua laki-laki, tiga perempuan. Oh, yang satu yang anak pertama meninggal kalau salah Pak. Iya. Ya, perempuan. Sudah ada kabar Pak kapan rencana Pak Batiar akan ke sini? Belum, kami belum dapat informasi. Makanya karena itu tadi masing-masing beraktivitas dengan kesibukannya masing-masing, aktivitas keseharian. Kalau sekarang Pak aktivitasnya Bapak sama Ibu apa Ya. yang bapaknya Pak Batiar, bapak ibunya Pak Batiar? Di rumah saja biasa juga ini. Kebetulan ada yang masih aktivitas di lingkungan rumah saja. Di lingkungan rumah saja Bapak Ibu. Jadi Kalau bapaknya ini Pak Batiar pensiunan di? Iya. Pensiunan apa Pak? Mertua tak? Pensiunan sekolah. Guru. SD. Kalau ibu mertua apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. tapi Kalau yang saya tahu juga itu kalau terkait dengan bapak ya selain aktivitas beliau juga ini petani
Oh, bertani juga. Ya, Pak. dan ya, Tapi kalau ini Pak Batiar pulang ke Bone pasti di sini nginap atau bagaimana? di sini kan di sini. Tapi tidak pernah lama Pak, mungkin sehari 2 hari. Ya, tidak pernah lama karena mungkin itu aktivitas. Jadi sampai sekarang Bapak masih bertani Pak? Bapak, Ya, bertani. Bapak Berkebun. berkebun. Ya. Di mana biasanya Pak? Di ini di sawah masing-masing gitu. Kalau bapaknya Pak Batiar di mana kebunnya Pak? Ya, Bapaknya Pak Batiar di mana kebunnya? Di sebelah rumah di sini Pak. ya di sekitaran sini saja, di lingkungan sini. Berkebun apa tuh Pak? Bisa Bisa. ya ubi, Ubi. jagung, Jadi begitu kami aktivitas kesehariannya ya, Pak Di. keseharian sambil punya sebagai aktivitas biasa sebagai orang tua. Iya. Tapi masih sehat bugar Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Kalau Bapak namanya Bapak? Yang biasa dipanggil itu Kalau bapaknya Bapak Pak Batiar, Pak Haji Baharudin, kalau mamanya Haji Manis, Haja Haji Manis, Manis Manis. Manisi. Memang asli sini Pak Di? Di Bone di Iya, di Bone. Oh, memang asli sini Pak Di. Iya. Bone. Kalau Demikian Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin, dan saksikan Tribun Timur Update lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin bersama saya Ilu Devi Sadia. Tribuners, PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin tiba di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 6 September 2023 siang hari ini. Kedatangan Bahtiar Baharudin ini berselang 1 hari setelah dilantik Mendagri Tito Karnavian pada Selasa 5 September 2023 kemarin. Pantauan Tribun Timur, Bahtiar Baharudin tiba di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada pukul 12:43 waktu Indonesia Tengah. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI itu berkantor dengan menggunakan pakaian dinas serba putih. Ia kemudian disambut oleh puluhan pejabat hingga staf Pemprov Sulawesi Selatan. Memasuki kantor, Bahtiar Baharudin menyapa dengan menyalami satu persatu para pegawai. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kedatangan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi Cahyadi dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat malam rekan Renaldi. Ya, selamat malam rekan Ilu. Baik, mungkin rekan Renaldi boleh disampaikan bagaimana tadi bentuk penyambutan Bapak Bahtiar Baharudin di kantor Gubernur Sulawesi Selatan? Selamat malam juga untuk Tribuners. Sekitar pukul 12.14 waktu Indonesia Tengah, PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama PJ Ketua TPPKK Sulawesi Selatan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Dia disambut dengan pengalungan
kain sutra dan penyerahan buket bunga, dan juga ada angaruh, yaitu salah satu adat yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka meninggalkan Bandara Sultan Hasanuddin sekitar pukul 12.37 waktu Indonesia Tengah, dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar tiba di kantor Gubernur Sulsel sekitar pukul 12.48 waktu Indonesia Tengah, didampingi oleh istrinya Sofa Marwa Bahtiar dan juga anaknya. Bahtiar langsung disambut hangat dengan tarian khas daerah Sulawesi Selatan. Adapun yang terus mendampingi Bahtiar, ya ini ada Sekretaris Daerah Andi Muhammad Arsjad di kantor Gubernur tadi. Terlihat juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di kantor Gubernur. Juga ada terlihat mantan Sekretaris Daerah Abdul Hayat Gani yang turut mendampingi PJ Gubernur saat ini. Sambil tersenyum, Bahtiar berhenti sejenak untuk melihat sambutan yang ada yang diadakan Pemprov Sulawesi Selatan. Di sela-sela itu, sambil menikmati tarian khas daerah Sulawesi Selatan, berjejer juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah menunggu untuk bersalaman dengan PJ Gubernur dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Tampak Bahtiar juga tersenyum kecil sambil mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepala OPD atas sambutan hangat mereka. Setelah bersalaman dengan seluruh kepala OPD, Bahtiar langsung memasuki ruangan Baruga Lounge yang ada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan santap siang bersama jajaran pejabat dan kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, untuk yang berada di lingkup Gubernur Sulawesi Selatan atau di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, mungkin boleh disampaikan siapa saja tadi yang menyambut Bapak ketika datang di sana? Terlihat seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD ada di sana, mulai dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Amson Padolo, ada juga PJ Sekretaris Daerah Andi Muhammad Asjar, dan ada juga mantan Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Hayat Gani. Di sana juga ada Kepala Dinas Disnaker Trans ya, Ardiles Sagaf, dan masih seluruh OPD berjejer di depan kantor Gubernur Sulsel menyambut kedatangan Bahtiar. Baik, agenda selanjutnya mungkin setelah dari Gubernuran, mungkin apakah ada lokasi-lokasi atau kantor-kantor selanjutnya yang akan dikunjungi? Iya, tentunya ada ya. Sekitar pukul 13.49 waktu Indonesia Tengah tadi, PJ Gubernur Sulawesi Selatan beserta rombongan itu meninggalkan kantor Gubernur dan menuju ke kantor DPRD Sulsel untuk bersilaturahmi bersama pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi Sulsel. Cukup lama mereka berada di DPRD Sulsel tadi, dan sekitar pukul 16:02 waktu Indonesia Tengah mereka meninggalkan gedung DPRD Sulsel dan bergeser ke rumah jabatan gubernur yang ada di Jalan Sungai Tangka nomor 3 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Bahtiar dan rombongan tiba di rumah jabatan gubernur sekitar pukul 15:56 waktu Indonesia Tengah, didampingi mantan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan mantan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan atau TPPPK Naomi Oktariana. Rencananya juga PJ Gubernur Sulsel bersama PJ Ketua TPK ini tadi langsung memasuki gedung Baruga Patingaloa yang ada di rumah jabatan gubernur untuk melakukan penyerahan memori akhir masa jabatan Gubernur Sulsel dan serah terima jabatan tim penggerak PKK Sulawesi Selatan yang diberikan langsung oleh mantan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman
dan Naomi Oktaria. Rencananya sehabis sholat maghrib di sini mereka akan langsung menuju Hotel Derindra yang ada di Jalan Metro Tanjung Bunga, di mana tempat mereka akan menginap malam ini. Dan adapun agenda yang akan dilakukan di Gerindra nanti malam yaitu adalah rapat kerja terbatas PJ Gubernur Sulsel bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Sulawesi Selatan. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, mungkin apa yang tadi juga bisa dikutip atau disampaikan oleh Bapak Bahtiar Baharudin pada saat berada di kantor gubernur, mungkin ada yang dapat disampaikan kepada Tribuners? Oh iya, tadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar sempat menyebutkan program-program prioritasnya ya. Dia mengaku memiliki beberapa prioritas utama dalam memimpin Sulsel. Di antaranya soal pengawalan pemilu dan penanganan inflasi serta penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim dan ketahanan pangan. Dan tak lupa juga Bahtiar juga langsung menyoroti 26 organisasi perangkat daerah atau PD yang serapan anggarannya belum sampai 50% di akhir triwulan ketiga ini. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya terkait bagaimana kemudian kedatangan atau penyambutan dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas rekan Renaldi. Dan Tribuners, kita akan beralih untuk melihat laporan dari wartawan Faki dari Bone, kampung halaman Bahtiar Baharudin, dan kita akan mendengarkan bagaimana cerita dari keluarga, guru, dan teman sekolahnya. Selamat malam Kak Faki, rekan Faki. Selamat malam rekan Faki, mungkin boleh dengan laporannya terkait bagaimana kemudian suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin pada hari ini. Ya, baik Tribuners. Baik, silakan Kak rekan Faki dengan laporannya terkait bagaimana suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin hari ini dengan kedatangan beliau ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, di malam hari ini saya masih berada di Kabupaten Bone bersama tim peliput Tribun Timur bersama Sanofra. Tadi tim Tribun Timur sudah turun ke kampung halaman Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar. Di kampung halamannya, rumah tempat Bahtiar menjalani kehidupan dari sejak SD sampai SMA, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kabupaten Bone. Nah, tadi kami sudah sampai ke rumah kediaman orang tua dari Bahtiar. Bersama dulu Bahtiar tinggal di rumah tersebut sejak SD sampai SMA. Di rumah tersebut pantauan Tribun Timur memang saat ini kosong. Informasi yang dihimpun orang tua maupun keluarga terdekat Bahtiar sedang berada di Makassar untuk mengikuti proses serah terima jabatan dan juga mengikuti serangkaian yang penyambutan Bahtiar di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara itu, tim Tribun Timur juga sempat jalan-jalan di SD atau sekolah dasar tempat Bahtiar yang kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan menimba ilmu formal pertamanya di SD 6-75 Biru, Kabupaten Bone. Jarak dari rumah Bahtiar ke sekolah itu hanya sekitar 100 meter. Dengan jarak sekolah yang begitu dekat, sehari-harinya Bahtiar pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Hanya melewati satu petak kebun, Bahtiar sudah bisa sampai ke sekolahnya. Selama 6 tahun, Bahtiar menimba ilmu di sekolah tersebut. Ada sekitar 6 ruang kelas ya yang dimiliki dan hampir semua ruang kelas itu pernah dijadikan tempat belajar Bahtiar sewaktu menimba ilmu di sekolah dasar. Terdapat satu perpustakaan
sebidang tanah sebagai sebidang lapangan ya yang bisa dijadikan lokasi untuk bermain bulu tangkis, bermain voli, kemudian ada juga musola al-ikhlas. Dan di sekolah tersebut kita sempat keliling-keliling bertemu dengan PLT kepala sekolah dan bercerita bahwa memang Bahtiar pernah menimba ilmu di sekolah tersebut. Dengan pengangkatan Bahtiar sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan, tentu pihak sekolah bersama guru-guru mengaku bahagia dan ikut turut bangga bisa menghasilkan lulusan-lulusan, dalam hal ini Bahtiar sebagai pemimpin di Sulawesi Selatan. Dari SD tersebut kita coba melangkah ke salah satu sekolah lagi, yakni tempat Bahtiar menimba ilmu jenjang sekolah menengah atas, yakni di SMA 2 Watampone, yang kini sudah berganti menjadi SMA 3. Di sekolah tersebut kita bertemu bersama beberapa guru yang pernah ikut mengajar Bahtiar ketika masih duduk di jenjang sekolah menengah atas. Salah satunya ialah Ibu Mas Muria, ya ini seorang guru akuntansi Bahtiar. Nah, Mas Muria bercerita bahwa dia begitu mengenal Bahtiar sebagai salah satu murid yang tenang ketika berada di kelas, sabar ketika kelas, dan juga sebagai murid yang cerdas dan pintar. Mas Muria bercerita ketika dia mengajar, Bahtiar selalu menjadi orang yang duluan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mas Muria. Perawakan Bahtiar itu selalu rapi setiap harinya. Baju yang dimasukkan ke dalam celana, kemudian rambut yang sedikit ikal tapi tetap rapi, menjadi penanda bahwa Bahtiar sebagai seorang murid yang cerdas, tenang, dan juga patuh terhadap aturan di sekolahnya. Mas Muria juga bercerita Bahtiar ini selalu duduk di sudut dekat tembok ya. Kalau biasa sekolah-sekolah umum duduk di dekat tembok, tidak berada di posisi paling depan, tapi tidak juga berada di posisi paling belakang. Nah, itu adalah posisi favorit dari Bahtiar untuk belajar gitu di SMA Negeri 2 Watampone. Nah, sebagai murid yang cerdas, Bahtiar memang awalnya layak masuk di kelas IPA. Namun, Bahtiar lebih memilih untuk menimba ilmu di kelas IPS. Akhirnya, Bahtiar masuk di kelas IPS 2 dan menjadi murid dari Mas Muria yang merupakan guru Bahtiar ketika duduk di bangku kelas 3 SMA. Bahtiar sendiri lulus dari SMA 2 Watampone itu tahun 1991 dan Mas Muria merupakan saat itu guru muda yang baru masuk di tahun 89. Nah, selain Mas Muria, saya di Tribun Timur juga bertemu dengan rekan seangkatan dari Bahtiar, namanya Bu Erni. Nah, Erni bercerita Bahtiar memang menjadi sosok yang ramah di luar kelas gitu. Bahtiar banyak merangkul teman-teman seangkatan dan selalu menjadi pelepas tawa ketika berada di tongkrongan, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, Bahtiar banyak bergaul dengan teman-teman seangkatannya ketika berada di SMA Negeri 2 Watampone. Diceritakan Bahtiar ini di sekolah biasa dipanggil Tiar. Biasa dipanggil Tiar. Kemudian Erni memiliki panggilan khusus nih untuk Bahtiar. Jadi Erni bersama rekan wanitanya memanggil Bahtiar dengan sebutan Bruri. Bruri merupakan seorang musisi legendaris Indonesia yang dinilai mirip dengan Bahtiar, sehingga dari Bahtiar ini dinilai mirip dengan penyanyi legendaris
Indonesia ini. Nah, salah satu cerita menarik juga adalah pernah Bahtiar merupakan sosok yang solid dengan teman-temannya. Nah, satu ketika Bahtiar, teman-teman di kelas IPS dihukum oleh pihak sekolah. Nah, Bahtiar turut dihukum saat itu. Alasannya karena saat itu kelas-kelas IPS ini tidak membersihkan kelas yang seharusnya dibersihkan ketika pulang sekolah, namun tidak dibersihkan, malah dihamburkan gitu. Jadi secara kompak Bahtiar ikut bersama seluruh teman-teman di kelas IPS ikut dihukum juga oleh pihak sekolah gitu. Nah, meski begitu sosok yang sangat berpengalaman yang selalu aktif di kegiatan-kegiatan organisasi. Tak hanya itu, beberapa organisasi lainnya juga diikuti seperti OSIS ya. Bahtiar juga merupakan seorang anggota OSIS. Nah, sementara itu kepala sekolah juga tadi sudah menunjukkan ijazah dari Bahtiar dengan nilai rata-rata 87. Dan ini angka yang cukup tinggi juga yang disampaikan oleh kepala sekolah SMA Negeri 2 Watampone yang kini sudah berganti nama menjadi SMA 3 Watampone. Nah, kita juga melangkah lebih jauh menyusuri jejak Bahtiar di sekitar rumahnya dan bertemu salah satu teman mengaji dari Bahtiar, yakni Nani. Nani bercerita Bahtiar merupakan sosok yang taat beragama juga. Jadi setiap pulang sekolah ketika SD sekitar pukul 2 siang, Bahtiar selalu ikut dalam kelas mengaji yang diajarkan oleh almarhum Haji Jubaidah. Nah, di salah satu rumah warga yang jaraknya mungkin sekitar 200 meter dari rumah Bahtiar selalu ikut kelas mengaji bersama Nani dan bersama teman-teman yang lainnya. Nah, ketika di kelas mengaji tersebut, Bahtiar memang salah satu yang berprestasi juga. Bahkan Bahtiar menjadi orang pertama yang menamatkan Al-Quran 30 juz ketika masih di bangku sekolah dasar. Nah, salah satu warga sekitar juga yang merupakan rekan Bahtiar, yakni Jamaluddin, bercerita Bahtiar merupakan sosok yang begitu ramah dan juga Bahtiar ini merupakan sosok yang dibanggakan di dusunnya. Nah, Bahtiar menjadi orang pertama yang lulus di STPDN dan menjadi kebanggaan dusunnya, sehingga Bahtiar ini selalu dilulukan oleh masyarakat setempat gitu. Sampai sekarang akhirnya bisa mengemban amanah sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi ada banyak tokoh-tokoh yang kami temui termasuk keluarga dekat yang juga berbagi cerita banyak soal Bahtiar. Yang salah satu cerita menariknya adalah bagaimana Bahtiar sejak kecil selalu ikut membantu bapaknya Baharudin yang juga merupakan seorang kepala sekolah sekaligus petani. Nah, Bahtiar ini selalu ikut bertani bersama bapaknya. Dan suatu ketika di ladang ketika bertani bersama ayah dan ibunya, Bahtiar pernah bercita-cita menyampaikan kepada ibunya bahwa ketika melihat Bahtiar sering melihat pesawat melintas di atas kebunnya, di atas lahan persawahannya. Bahtiar menyampaikan kepada ibunya bahwa saya akan menjadi orang yang kerja seperti itu. Nah, maknanya Bahtiar ingin menjadi seorang yang bekerja, terbang sana kemari, bahkan sebagai pilot mungkin. Dan akhirnya itu dibuktikan sekarang oleh Bahtiar yang kesibukannya luar biasa, terbang ke sana kemari sebagai Dirjen Polhukam dan kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Ilo informasi yang bisa kami bagikan kepada Tribuners. Baik, menarik sekali informasi yang kita dapatkan dari cerita dari keluarga, guru, teman sekolah, teman mengaji, dan masyarakat di sekitar rumah dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kabupaten Bone. Mungkin kita juga akan melihat wawancara secara langsung begitu ya rekan Faki dengan keluarga, guru, dan teman sekolahnya dalam tayangan berikut ini. Silahkan. Yang paling kita ingat dari beliau apa? Dia itu kan orangnya tenang. Yang sabar tapi orang cerdas.
Iya. Kecerdasannya itu soalnya dia bisa masuk IPA, dia pilih PS. Iya. Iya. Dia pernah maksudnya bisa masuk IPA atau lolos IPA. Bisa, tapi dia pilih PS. Tapi dia pilih PS. Ya, mungkin targetnya ada, mungkin target saya tidak tahu. Iya. Karena dulu kan orang tidak ikut-ikutan memilih. Iya. Kalau dia misalnya masuk ini, apalagi dia kan alumni PDN kalau salah Iya. PDN. STPDN. Iya, baru kalau salah tadi itu tahun pertama tidak lolos, tahun kedua baru ada itu. Karena dia kuliah di Unhas dulu. Iya, sempat. Terus ibu waktu Tapi yang paling saya ingat memang orangnya tenang. Tenang di dalam kelas. Tenang orangnya memang. Baru memang orangnya ya kalau dari segi namanya kita belajar akuntansi toh, tentu anak di situ tergambar sekali, oh ini yang berbakat ya tidak. Karena kita itu tidak bilang mudah berbakat, tidak. Dia memang berbakat karena memang orangnya tenang. Tapi saya tidak tahu ketua kelas itu hari apa itu. Saya belum tidak tahu apa dia ketua kelas itu hari, tapi dia memang aktif di pramuka dia. Iya. dia aktif di pramuka. Dia aktif di pramuka itu. Makanya dia itu kalau mau gali dia itu lebih dalam. Kepala SMA 28 Pak Nur Alam. Kalau itu tahu sekali itu dari awal sampai dia masuk di PD. Dia masih ada. Iya, Kepala sekolahnya SMA 8. Dia dulu guru BK-nya. Pindah menjadi kepala sekolah sekarang. Oh iya. Kalau saya guru ekonominya. Guru ekonomi. Mengajarnya kelas 3. Kalau itu dia guru BK-nya dulu. Sekaligus dia pembimbing pramukanya. Tapi di waktu kita mengajar yang paling kita ingat sekali dia itu kan kalau IPS itu kan biasa dikenal ki bana-bananya juga. Kalau dia tidak, ya. dia memang orangnya tenang mau belajar. Kalau memang cerdas. Pakaiannya, kerapian, orangnya rapi memang. Karena tenang, katanya itu kan rambutnya kalau salah ikal-ikal, agak-agak tidak juga putih, tidak juga hitam. Ya senang-senang. Tapi memang orangnya cerdas lah. Karena dia ya begitu. Memang orang mau belajar. Kalau di saya. Kan kalau saya enggak saat itu duduknya di sudut-sudut ini dulu kan itu sana dulunya yang sekarang perpustakaan di situ kelasnya. Oh, di situ kelasnya. Iya, sana kelasnya jadi perpustakaan sekarang. Iya. Dia duduk di sudut belakang depan. Di sudut depan sedih kalau salah depan sini. Urutan selalu di depan, Bu. Iya. Tidak juga. Di belakang sudut belakang paling belakang tidak atau juga, pertengahan kalau tapi di sudut. Selalu di sini agak-agak di sini dulu. Dekat tembok. Iya. Apa tuh? Karena ada dulu aula dulu dibagi 3 situ dan di situ. Oh, cuma juga di paling depan dan juga di belakang. Tapi memang orangnya tenang. Tidak nakal memang. Orangnya tenang. Iya. Tapi belajarnya bagus, antusias. Ya saya paling ku bisa membayangkan itu. Tenang orangnya. Apalagi kan orang pramuka, anak pramuka. Iya. Rata-rata pramuka memang. Tapi kita sudah tahu nih sekarang beliau menjabat apa? Dia menjabat sebagai wakil gubernur. Gubernur, jadi gubernur. Dia menjabat sekarang sebagai gubernur. Sudah tahu dari beberapa sosmed. Sudah apa tanggapan apa respon tak pas kita dengar pasti itu? Bangga. Iya. Pertama anak kita yang lulusan di sini yang bisa menjadi orang nomor 1 Sulawesi Selatan, kita bangga sebagai gurunya. Namanya guru kita bangga. Karena memang anak-anak yang diandalkan sejak sekolah kan memang itu anak diandalkan. Memang anaknya pintar. Andalan sekolahnya. Kan dari segi saya. Iya. Karena kita kan dari ekonomi itu namanya pelajaran sulit dan berbakat. Di situ nampak sekali anak yang mau belajar dan tidak, dia termasuk anak yang mau belajar. Kalau di bidang stadiku. Selalu bertanya kalau kita mengajar, Bu. Bertanya atau menjawab gitu. Menjawab. Kalau saya kan jarang tanya itu, biasa suruh naik. Iya, selalu naik. Ya kalau disuruh sih. Kalau disuruh pasti naik. Iya. Dan memang orangnya mau belajar. Berarti nilainya bagus memang, Budi, nilai. Kalau di saya. Iya. Kira-kira masih ingat gitu, Bu, kalau ketemu Ki? Saya tidak tahu nih, karena saya kan guru baru waktu itu. Oh, iya. Apakah dia masih ingat saya guru ekonominya ini atau tidak? Iya. Kita tidak tahu kan. Tapi kita tahu persis murid tak dulu. Bahkan bodinya sekarang saya bisa bayangkan itu anak cara jalannya saya bayangkan ini jalannya.
Sebab orangnya ya begitu saya bilang. Keras orangnya. Dulu berapa kali seminggu Ibu mengajar di Saya kelasnya? 2 kali seminggu di kelas. 2 kali seminggu di kelasnya. Ya, karena kita ngajarnya 4 jam, 2 jam. Iya. Berarti Waktu itu kan saya guru baru. iya. Guru baru mengajar termasuk kan ini teman kelasnya. Iya. Waktu dekat semua. Iya. Saya tidak tahu apa dia ingat saya karena kalau kayak Andi Herianto kan temannya juga. Iya. Ini Herianto itu siapa, Bu? Andi Herianto teman kelasnya juga masalah. Iya. Andi Herianto teman kelasnya ada beberapa teman kelasnya dia ingat terus sama saya tidak tahu dia karena kita tidak bisa juga kan. Iya. Banyak itu waktu itu guru baru. Iya. Kita masih bagaimana lah hadapian. Kita jadi guru baru di situ sekitar berapa lama baru mereka tamat? Ada 1 tahunan, ada Kelas 3 ya? 2 tahunan Oh, itu 2. karena saya 89 masuk. Oh, Dia 91. iya. Oh iya iya. Berarti Ya dia kelas 1 saya kelas ada. 1. Dari kelas 1 kita sudah ajar dia. Nanti Nanti saya kan guru kelas 3. Guru Oh, kelas 3 nanti di kelas 3 baru kita ajar. Oke. Iya. Nah, mungkin guru kelas 1-nya banyak pensiun ada Ya, pindah. iya. Mungkin Termasuk sudah tadi ada. itu Panorama gurunya, Iya. BK-nya itu. Iya. Tidak pernah di absen Budi, selalu hadir di setiap pertemuan kan. Itu namanya. Ini rajin di. Rajin hadir di. Iya iya. Tapi teman-teman kelasnya ada yang bandel-bandel juga kamu. Oh iya namanya PS. Iya. Dia tidak. Tapi dia tidak ikutan. Iya. Karena anaknya gelap tenang. Iya iya. Anaknya. Karena saya bisa bayangkan anaknya dengan model-model rambutnya waktu itu dengan cara-cara pakaiannya rapi. Iya. Baru yang paling saya ingat itu kalau baju-baju pramuka. Kenapa itu pakai baju pramuka? Mungkin anu nanti barangkali karena pramuka. Oh, ada wibawa-wibawanya lagi. Tergambar kelihatan. Iya. Artinya waktunya di sini memang tergambar memang itu anak pelaku. Kan anak dilihatnya, oh ini celo-celonya. Karena rata-rata memang selak dulu anak-anak kalau mau masuk PDN atau akpol masuk pramuka. Oh, banyak begitu dia. Masuk pramuka. Berarti ada memang aura-auranya, aura-aura pemimpinnya dari anu di Sudah muncul memang sejak dulu. sedang Karena muncul. kan kalau orang pemimpin dari cara jalannya juga dilihat caranya anak duduknya kan begitu. Iya. Berarti kita sudah melihat tanda-tanda kepemimpinan Iya, pada saat kita ajar Iya, itu. saya ajar. Dari caranya duduk, caranya jalan, cara dengan kita Iya. duduknya. Jadi memang kelihatan orang-orangnya dia. attitude-nya, Attitude-nya bagus. Di mata saya itu. Iya. keseharian itu Pak Batiar waktu kita sama-sama sekolah. Kalau saya ingat sekali dia orangnya periang, aktif di organisasi khususnya pramuka. Dia jago di pramuka, orangnya santai, tapi serius kalau ada tugas-tugas. Sering bikin riuh kalau lagi kumpul-kumpul di lapangan itu dia orangnya. Agak memang periang. Tapi disiplin atau Tapi bagaimana? disiplin. Kan, buktinya dia kan organisasi di pramuka. Kalau di pramuka itu kan ya pastilah terbawa itu. Pernah ke satu kelas atau bagaimana? Satu kelas tidak, cuman berdekatan kelas saya SOS 1, dia SOS 2. Kalau Bapak saya rasa yang saya tahu dia termasuk orang cerdas juga karena yang saya ingat dia pernah sebetulnya waktu pembagian jurusan dia itu jurusan IPA tapi entah kenapa dia ambil IPS. Oh, pada zaman itu Iya, kan harusnya zaman kalau IPA itu IPA itu kan agak keren lah. Kalau IPS ya kategori dibilang mau santai. Tapi kenyataannya dia serius. Mungkin karena dia butuh waktu di organisasi pramuka. Karena dia betul-betul besar di organisasi pramuka. Saya teringat dia itu kalau dia lagi pakai seragam pramuka lengkap dengan lambang-lambangnya itu. Sampai ketua di pramuka atau gimana? Kurang tahu juga saya ketua karena saya tidak ikut di organisasi pramuka ya. Cuman kalau yang saya tahu kalau ada utusan-utusan untuk pramuka kayaknya dia yang diutus. Iya. Tapi kalau keseharian anak laki-laki itu kan di sekolah itu Bu ya pasti dominan dengan para laki-lakinya atau teman-teman apa biasa, apalagi lihat apalagi yang paling kita ingat ada tidak fenomena pernah kejadian momen tersendiri
dengan Ya paling dia suka juga kerjain teman, bercanda-bercanda begitu. kayak bagaimana itu kerjaan temannya? Paling kalau kita kan sekolah ini kan biasa dulunya luas, ada pekarangan di depan sana. Kalau lagi istirahat kita sering kumpul rame-rame kan. Dia kalau ada dia sering dia datang dengan cerita-cerita. Kalau saya boleh ditanya kemarin sama teman-temannya, saya sering panggil dia Bruri. Bruri karena dia bagaimana? Kelihatan ya hampir mirip dengan Bruri pada saat itu, manis. Mirip Bruri. Mirip Gayanya. Bruri, gayanya. Jadi cukup jadi idola juga mungkin Bu atau gimana juga? Iyalah. Idola karena bukan idola bagaimana ya. Yang saya tahu dia terkenal lah di sekolah. Kalau orang sebut kan biasa kalau siswa tidak terlalu banyak organisasi apanya kan, kalau disebut paling siapa ya saya tidak kenal. Kalau dia kalau disebut kenal enggak Bahtiar, tahu karena dia orangnya periang, suka di mana-mana. Baik barangkali di ketua kelas, di kakak kelas, di kakak kelas, di junior juga karena dia pramuka. Berarti familiar ke dia orangnya. Insyaallah dia begitu. Tempat nongkrongnya Bu di sekolah di mana itu? Pokoknya dia nongkrong itu kalau lagi banyak teman yang kumpul pasti ada dia di tengah-tengahnya. Karena dia memang suka heboh-heboh gitu. Di kantin, di lapangan, di sudut-sudut mana saja? Kantin dulu cuman berapa Pak? Pokoknya kita dulu kan sering ngumpul. Dulu kan di sini banyak pohon, di bawah pohon lah berteduh kita kumpul-kumpul cerita-cerita. Dan dulu memang namanya SMA 2. SMA 2 Semada. Semada ya. Ya dulu. Semada Watampone. Iya dulu zaman saya anak IPS ya lumayan lah. Kalau ibu anak IPS atau IPA? Anak IPS 1, dia IPS 2. Ya, kebetulan teman duduk saya satu kelas yang mungkin akrab. Ternyata dia satu kelas di IPS 2. Jadinya saya biasa terbawa sama dia. Teman duduk saya itu yang kelas 1. Teman duduk itu perempuan? Ya perempuan lah. Oh, ya. Berarti dibilang akrab waktu SMA itu? Ya bersahabat karena mungkin sama-sama anak organisasi. Oh. Ya terbawa begitu. Siapa namanya itu temannya Bu? Bukan disebutkan. Janganlah nanti itu Ibu. Iya. Oke. Apalagi momen-momen ini kalau pernah kena hukuman kah apa? Kalau hukuman sih pernah, kalau sesama IPS karena IPS kan kompak dulunya. Gimana itu kompakannya? Kita kan kompak dulu, pernah upacara entah apa yang menyebabkan kita dijemur semua anak IPS. Semua anak IPS. Termasuk Pak. Termasuk dia juga. Itu dijemur karena apa Bu? Tidak ikut upacara atau gimana? Pelanggaran apa sehingga pelanggaran pernah kemarin kan biasanya dulu aturannya kita harus bersihkan kelas sebelum pulang. Ternyata itu hari kita malah menghamburkan sampah di dalam kelas. Besoknya dijemur semua kelasnya semua. Kita kan kompak dulu. Kalau tidak salah memang hanya IPS 1, IPS 2. Ada budaya, ada fisika, biologi. Oke. Jadi kita tahu sekarang ini Pak Bahtiar jadi apa? Ya tahu lah. Jauh-jauh hari sebelum sudah ada berita. Ya kita bersyukur. Apalagi kan memang dia kan tinggal dekat dari sekolah ini. Kadang kalau ada kegiatan sampai sore, utamanya perseni, kadang mau kumpul-kumpul, mau apa, sering bikin acara makan di rumahnya. Terus kalau dulu pergi sekolah beliau naik apa? Masih jalan kaki. Jalan kaki terus pergi. Karena yang pakai motor masih jarang dulu di tahun 91. Iya. Zamannya Dilan dulu. Iya, zamannya Dilan, betul. Iya. Zamannya Dilan ada Melia juga. Ada Melia juga. Kalau dia Dilan pasti ada Melia juga. Pasti ada Melia. Dan orang Bone Melianya. Ya, orang Bone lah karena satu sekolah. Dilan sama Melia kan satu Iya, betul. Tapi Milea itu dia orang luar Bandung. Nah, maksudnya itu. Ya, kalau ini versinya Pak Bahtiar, Dilannya orang asli Bone. Nanti bapaknya marah kalau dikorek-korek. Pasti dikasih lihat ini. Tidak. Aman. Kira-kira itu Bu ya. Ibu siapa nama tak? Ibu Erni. Ibu nama lengkap Herni.
Kelahirannya sama dengan Pak Batiar? Enggak, saya orang kelahiran Sidrap. Oh, Sidrap. Ibu Erni pakai saya. Ibu Erni, biasa dipanggil Erni. Tinggal di Jalan Macan. Iya. Dulu rumah saya ramai pas depan bioskop Watampone nih, mungkin Bapak enggak tahu. Tapi zaman dulu bioskop itu kan bioskop yang kayak sinema itu, rumah saya pas berhadapan. Jarang orang enggak tahu. Tapi pernah nggak pergi nonton Bapak di situ datang? Kayaknya pernah, karena sekolah dulu kan ada jadwal nonton film-film apa itu, film-film nasional itu. Iya. Kita kan biasa di jadwal. Oh, di jadwal. Pernah? Iya. Ya, waktu SMA saya pernah di jadwal, SMP juga pernah kita di jadwal ke sana. Itu kerjasama dengan Dinas Pendidikan, studio di sana. Itu ada jadwalnya biasa. Iya. Pernah lah, Pak. Berarti Pak Bajar pernah juga pergi nonton di situ. Iya. Dan tadi sering lewat-lewat depan rumah tuh. Perasaan waktu dia apa itu? Waktu dia kuliah di UNES pernah satu kali lewat, cuman teriak lewat naik motor, saya teriaki. Mungkin dia cuma mau tanyakan kabarnya itu Mele ya. Saya kan saya tidak terkoneksi lagi. Iya. Yang saya dengar Melianya kuliah di UNES di mana ya? Saya kuliah di IKI. Oh, ibu kuliah di IKI. Ya, setelah tamat kan kita pisah-pisah semua. Iya. Tapi ibu dengan Milea akrab? Akrab, teman jalan? Iya nah, ada arisan alumni. Tapi yang mengidolakan, siapa yang mengidolakan? Sama-sama mengidolakan. Mereka terbawa karena organisasi. Oh. Sama pentolan organisasi nih, andalan organisasi. Iya, OSIS, kan yang masuk pramuka biasanya kalau yang ketua-ketuanya itu pasti anak OSIS juga kan. Ini ibu kalau tidak salah OSIS juga, dia di koperasi apa di mana ini. Kalau saya tidak, saya kemarin ikut apa ya, pramuka begitu saja. Iya. Iya. Berarti ciri khas dari Pak Batiar pada saat zaman itu ya gayanya kira-kira kayak Brur yang kita bilang. Ya ibu, maksudnya bagaimana ya? Ciri khasnya kan kalau ketawa di. Kalau ketawa, manis. Ketawa kenapa? Manis. Bruri kan zaman dulu main juga. Iya. Cuma pernah, kenapa saya bilang Bruri? Pernah saya sama Melianya juga. Kalau perasaan kalau nggak salah perasaan itu Batiar mirip di Bruri. Makanya kalau dia datang sama Melianya juga. Datang Bruri. Iya. Kalau saya buat saya, Iya. tapi nggak tahu kalau yang lain sebutnya siapa. Khusus buat saya, makanya dia ingat. Khusus kita dengan Milea ini sebutnya Bruri. Oke. Iya, tapi kenapa sampai itu dibahas? Kalau Bapak di teman-temannya ada panggilan khususnya di teman-teman cowoknya apa? Memang dipanggil siapa panggilannya Bapak? Batiar memang dari Tiar atau ada Tiar. Batiar atau panggilan anunya akrabnya. Kadang Tiar. Pokoknya yang saya ingat Pak dia itu memang ada kan suaminya ibu ini yang pembina pramuka ini tuh akrab sekali. Berusaha. Kalau kita ada yang berapa Pak? Saya ada ipar. Ada ipar dari berarti cerita ada berapa kakak saudara ini Pak Batiar? 6 tidak salah. 6 dia. Kalau cerita anak berapa? Keempat. Kalau Pak Batiar ini anak Pak Batiar anak kedua kan? Iya. Kapan kita terakhir ketemu sama Pak Batiar? Ketemu terakhir itu tidak salah 3 bulan yang lalu. 3 bulan lalu. Waktu ini habis Ramadan kalau tidak salah waktu dia datang ke sini Lebaran kalau tidak salah. Sudah lama kan Lebaran yang baru-baru ini. Sudah lama. Fitri. Bukan. Sudah lama lah, agak lama ini. Kan beliau dan masing-masing beraktivitas masing-masing. Iya, betul. Ada semua anunya Pak, saya lihat ada semua anu jadi kerjaan jadi
saudaranya. Iya, Kalau kita berapa lama masih tinggal di sini, Pak? saya 2014. Pas semenjak kita menikah sama adiknya ini Pak Batiar. Iya. Kalau di rumah sini Pak, siapa saja Pak yang tinggal? Yang tinggal Ibu, bapak? Iya, ibu, bapak, dua istri dan ini ipar. Berarti di sini Pak rumahnya rumah dari bapak orang tua memang. Iya, orang tua. Oh, orang tua memang tinggi. Berarti masa kecilnya nih Pak Batiar memang di sini. Ya di sini, kalau masa kecil yang saya tahu dari masa kecil ya di sini. Sini di. Iya. Kalau yang lebih tahu sebenarnya itu kan orang tua. Iya. Lebih tahu. Tapi masih sehat orang tuanya Pak. Alhamdulillah. Dua-duanya di. Iya, alhamdulillah. Waktu mendengar kabar sebagai PJ Gubernur gimana nih Pak reaksinya orang tuanya? Ya orang tuanya ini ya secara yang namanya orang tua kan tentunya bersyukur Iya Pak. atas ini buat Allah. Iya. Ya, sudah menjadi pada saat kita tahu semua bahwa itu adalah amanah. Iya. Tentunya orang tua bersyukur atas hal itu. Sempat menangis juga Bapak dengar kabar. Kalau secara langsung saya juga ini nggak tahu, tidak melihat secara langsung pada ini. Iya. Pada saat ada informasi demikian. Iya. Karena saya juga ada aktivitas di luar. Iya. Kegiatan di luar. Kemarin pas pelantikan Pak dinonton langsung atau gimana? Kalau saya tidak sempat karena kebetulan ini Kalau lagi orang tua di Pak luar. nonton kayak gitu. Kita tidak tahu persis. Artinya akhir-akhir ini artinya sebelumnya juga sampai hari ini tetap tidak beraktivitas biasa. Masih menjalankan tugasnya. Tapi siapa yang ke Makassar ini Pak dari rumah di sini? Kalau yang saya tahu itu Ade. Sama orang tuanya. Ya, Berarti orang semua di sini tinggal juga. orang tua di sini. Berapa laki-laki Pak? Berapa perempuan? Saudaranya. Dua laki-laki, tiga perempuan. Oh, yang satu yang anak pertama meninggal kalau mau Pak. Iya. Ya, perempuan. Sudah ada kabar Pak kapan rencana Pak Batiar akan di sini? Belum, kami belum dapat informasi, makanya karena itu tadi masing-masing beraktivitas dengan kesibukannya masing-masing, aktivitas keseharian. Kalau sekarang Pak aktivitasnya Bapak sama Ibu apa? Ya. Yang bapaknya Pak Batiar, bapak ibunya Pak Batiar. Di rumah saja biasa juga ini kebetulan ada yang masih aktivitas di lingkungan rumah saja. Di lingkungan rumah saja Bapak Ibu. Jadi Kalau bapaknya ini Pak Batiar pensiunan di? Iya. Pensiunan apa Pak? Mertua tak? Pensiunan sekolah Guru. SD. Kalau ibu mertua apa? Di rumah tangga. Ibu rumah tangga. tapi Kalau yang satu juga itu kalau terkait dengan bapak ya selain aktivitas bertani. bertani juga Ya, Pak. bertani. Ya. Tapi kalau ini Pak Batiar pulang ke Bone pasti di sini nginap atau bagaimana? Di sini kan di sini. Tapi nggak pernah lama Pak Dik, mungkin sehari 2 hari. Ya, tidak pernah lama karena mungkin itu aktivitas. Jadi sampai sekarang Bapak masih bertani Pak? Bapak, Ya, bertani. Bapak Berkebun. berkebun. Ya. Di mana biasanya Pak? Di sawah masing-masing. Kalau bapaknya Pak Batiar di mana kebunnya Pak? Ya, Bapaknya Pak Batiar di mana kebunnya? Di sebelah rumah di sini Pak. ya di sekitaran sini saja, di lingkungan sini. Berkebun apa tuh Pak? Pisang, Bisa. ya ubi, Ubi. jagung. Jadi begitu kami aktivitas kesehariannya Ya, Pak Dik. aktivitas harian sambil punya sebagai
aktivitas biasa sebagai orang tua. Iya. Tapi masih sehat, bugar, Pak. Ya alhamdulillah sehat. Kalau bapak namanya bapak, Yang biasa dipanggil ini kalau bapaknya bapak Pak Bahtiar, Pak Haji Baharudin. kalau mamanya Haja Manis. Haja Haja Manis. Manis Manisi. Memang asli sini Pak Di? Iya, boleh. Oh, memang asli sini Pak Di? Iya. Boleh. Kalau Demikian Tribun Timur update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin, dan saksikan Tribun Timur update lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin bersama saya Ilu Devi Sadia. Tribuners, PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin tiba di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 6 September 2023 siang hari ini. Kedatangan Bahtiar Baharudin ini berselang 1 hari setelah dilantik Mendagri Tito Karnavian pada Selasa 5 September 2023 kemarin. Pantauan Tribun Timur, Bahtiar Baharudin tiba di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada pukul 12:43 waktu Indonesia Tengah. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI itu berkantor dengan menggunakan pakaian dinas serba putih. Ia kemudian disambut oleh puluhan pejabat hingga staf Pemprov Sulawesi Selatan. Memasuki kantor, Bahtiar Baharudin menyapa dengan menyalami satu persatu para pegawai. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kedatangan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi Cahyadi dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat malam rekan Renaldi. Ya, selamat malam rekan Ilu. Baik, mungkin rekan Renaldi boleh disampaikan bagaimana tadi bentuk penyambutan Bapak Bahtiar Baharudin di kantor Gubernur Sulawesi Selatan? Selamat malam juga untuk Tribuners. Sekitar pukul 12.14 waktu Indonesia Tengah, PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama PJ Ketua TP-PKK Sulawesi Selatan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Dia disambut dengan pengalungan kain sutra dan penyerahan buket bunga, dan juga ada angaruh, yaitu salah satu adat yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka meninggalkan Bandara Sultan Hasanuddin sekitar pukul 12.37 waktu Indonesia Tengah, dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar tiba di kantor Gubernur Sulsel sekitar pukul 12.48 waktu Indonesia Tengah, didampingi oleh istrinya Sofa Marwa Bahtiar dan juga anaknya. Bahtiar langsung disambut hangat dengan tarian khas daerah Sulawesi Selatan. Adapun yang terus mendampingi Bahtiar, ya ini ada Sekretaris Daerah Andi Muhammad Arsjad di kantor Gubernur tadi. Terlihat juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di kantor Gubernur.
Juga ada terlihat mantan sekretaris daerah Abdul Hayat Gani yang turut mendampingi PJ Gubernur saat ini. Sambil tersenyum, Bahtiar berhenti sejenak untuk melihat sambutan yang ada yang diadakan Pemprov Sulawesi Selatan. Di sela-sela itu sambil menikmati tarian khas daerah Sulawesi Selatan, berjejer juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah menunggu untuk bersalaman dengan PJ Gubernur dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Tampak Bahtiar juga tersenyum kecil sambil mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepala OPD atas sambutan hangat mereka. Setelah bersalaman dengan seluruh kepala OPD, Bahtiar langsung memasuki ruangan Baruga Lounge yang ada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan santap siang bersama jajaran pejabat dan kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, untuk yang berada di lingkup Gubernur Sulawesi Selatan atau di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, mungkin boleh disampaikan siapa saja tadi yang menyambut Bapak ketika datang di sana? Terlihat seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD ada di sana, mulai dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Amson Padolo, ada juga PJ Sekretaris Daerah Andi Muhammad Asjar, dan ada juga mantan Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Hayat Gani. Di sana juga ada Kepala Dinas Disnaker Trans ya, Ardiles Tagav, dan masih seluruh OPD berjejer di depan kantor Gubernur Sulsel menyambut kedatangan Bahtiar. Baik, agenda selanjutnya mungkin setelah dari gubernuran, mungkin apakah ada lokasi-lokasi atau kantor-kantor selanjutnya yang akan dikunjungi? Iya, tentunya ada ya. Sekitar pukul 13.49 waktu Indonesia Tengah tadi, PJ Gubernur Sulawesi Selatan beserta rombongan itu meninggalkan kantor gubernur dan menuju ke kantor DPRD Sulsel untuk bersilaturahmi bersama pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi Sulsel. Cukup lama mereka berada di DPRD Sulsel tadi, dan sekitar pukul 16:02 waktu Indonesia Tengah mereka meninggalkan gedung DPRD Sulsel dan bergeser ke rumah jabatan gubernur yang ada di Jalan Sungai Tangka nomor 3 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Bahtiar dan rombongan tiba di rumah jabatan gubernur sekitar pukul 15:56 waktu Indonesia Tengah, didampingi mantan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan mantan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan atau TPPPK Naomi Oktariana. Rencananya juga PJ Gubernur Sulsel bersama PJ Ketua TPK ini tadi langsung memasuki gedung Baruga Patingaloa yang ada di rumah jabatan gubernur untuk melakukan penyerahan memori akhir masa jabatan Gubernur Sulsel dan serah terima jabatan tim penggerak PKK Sulawesi Selatan yang diberikan langsung oleh mantan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Naomi Oktaria. Rencananya sehabis sholat maghrib di sini mereka akan langsung menuju Hotel Derindra yang ada di Jalan Metro Tanjung Bunga, di mana tempat mereka akan menginap malam ini. Dan adapun agenda yang akan dilakukan di Derindra nanti malam yaitu adalah rapat kerja terbatas PJ Gubernur Sulsel bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Sulawesi Selatan. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, mungkin apa yang tadi juga bisa dikutip atau disampaikan oleh Bapak Bahtiar Baharudin pada saat berada di kantor gubernur, mungkin ada yang dapat disampaikan kepada Tribuners? Oh iya, tadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar sempat
menyebutkan program-program prioritasnya ya. Dia mengaku memiliki beberapa prioritas utama dalam memimpin Sulsel. Di antaranya soal pengawalan pemilu dan penanganan inflasi serta penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim dan ketahanan pangan. Dan tak lupa juga Bahtiar juga langsung menyoroti 26 organisasi perangkat daerah atau PD yang serapan anggarannya belum sampai 50% di akhir triwulan ketiga ini. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya terkait bagaimana kemudian kedatangan atau penyambutan dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas rekan Renaldi. Dan Tribuners, kita akan beralih untuk melihat laporan dari wartawan Fakih dari Bone, kampung halaman Bahtiar Baharudin, dan kita akan mendengarkan bagaimana cerita dari keluarga, guru, dan teman sekolahnya. Selamat malam Kak Fakih, rekan Fakih. Selamat malam rekan Fakih, mungkin boleh dengan laporannya terkait bagaimana kemudian suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin pada hari ini. Ya, baik Tribuners. Baik, silakan rekan Fakih dengan laporannya terkait bagaimana suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin hari ini dengan kedatangan beliau ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, di malam hari ini saya masih berada di Kabupaten Bone bersama tim peliput Tribun Timur bersama Sanofra. Tadi tim Tribun Timur sudah turun ke kampung halaman Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar. Di kampung halamannya, rumah tempat Bahtiar menjalani kehidupan dari sejak SD sampai SMA, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kabupaten Bone. Nah, tadi kami sudah sampai ke rumah kediaman orang tua dari Bahtiar. Bersama dulu Bahtiar tinggal di rumah tersebut sejak SD sampai SMA. Di rumah tersebut pantauan Tribun Timur memang saat ini kosong. Informasi yang dihimpun orang tua maupun keluarga terdekat Bahtiar sedang berada di Makassar untuk mengikuti proses serah terima jabatan dan juga mengikuti serangkaian yang penyambutan Bahtiar di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara itu tim Tribun Timur juga sempat jalan-jalan di SD atau sekolah dasar tempat Bahtiar yang kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan menimba ilmu formal pertamanya di SD 6-75 Biru Kabupaten Bone. Jarak dari rumah Bahtiar ke sekolah itu hanya sekitar 100 meter. Dengan jarak sekolah yang begitu dekat, sehari-harinya Bahtiar pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Hanya melewati satu petak kebun, Bahtiar sudah bisa sampai ke sekolahnya. Selama 6 tahun, Bahtiar menimba ilmu di sekolah tersebut. Ada sekitar 6 ruang kelas ya yang dimiliki, dan hampir semua ruang kelas itu pernah dijadikan tempat belajar Bahtiar sewaktu menimba ilmu di sekolah dasar. Terdapat satu perpustakaan sebidang tanah sebagai sebidang lapangan ya yang bisa dijadikan lokasi untuk bermain bulu tangkis, bermain voli. Kemudian ada juga musola al-ikhlas. Dan di sekolah tersebut kita sempat keliling-keliling bertemu dengan PLT kepala sekolah dan bercerita bahwa memang Bahtiar pernah menimba ilmu di sekolah tersebut. Dengan pengangkatan Bahtiar sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan, tentu pihak sekolah bersama guru-guru mengaku bahagia dan ikut turut bangga bisa menghasilkan lulusan-lulusan, dalam hal ini Bahtiar sebagai pemimpin di Sulawesi Selatan. Dari SD tersebut kita coba melangkah ke salah satu sekolah lagi, yakni tempat Bahtiar menimba ilmu jenjang sekolah menengah atas, yakni di SMA 2 Watampone.
yang kini sudah berganti menjadi SMA 3. Di sekolah tersebut kita bertemu bersama beberapa guru yang pernah ikut mengajar Bahtiar ketika masih duduk di jenjang sekolah menengah atas. Salah satunya ialah Ibu Mas Muria, ya ini seorang guru akuntansi Bahtiar. Nah, Mas Muria bercerita bahwa dia begitu mengenal Bahtiar sebagai salah satu murid yang tenang ketika berada di kelas, sabar ketika kelas, dan juga sebagai murid yang cerdas dan pintar. Mas Muria bercerita ketika dia mengajar, Bahtiar selalu menjadi orang yang duluan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mas Muria. Perawakan Bahtiar itu selalu rapi setiap harinya. Baju yang dimasukkan ke dalam celana, kemudian rambut yang sedikit ikal tapi tetap rapi, menjadi penanda bahwa Bahtiar sebagai seorang murid yang cerdas, tenang, dan juga patuh terhadap aturan di sekolahnya. Mas Muria juga bercerita Bahtiar ini selalu duduk di sudut dekat tembok ya. Kalau biasa sekolah-sekolah umum duduk di dekat tembok, tidak berada di posisi paling depan, tapi tidak juga berada di posisi paling belakang. Nah, itu adalah posisi favorit dari Bahtiar untuk belajar gitu di SMA Negeri 2 Batamponen. Nah, sebagai murid yang cerdas, Bahtiar memang awalnya layak masuk di kelas IPA. Namun, Bahtiar lebih memilih untuk menimba ilmu di kelas IPS. Akhirnya, Bahtiar masuk di kelas IPS 2 dan menjadi murid dari Mas Muria yang merupakan guru Bahtiar ketika duduk di bangku kelas 3 SMA. Bahtiar sendiri lulus dari SMA 2 Watampone itu tahun 1991 dan Mas Muria merupakan saat itu guru muda yang baru masuk di tahun 89. Nah, selain Mas Muria, saya di Tribun Timur juga bertemu dengan rekan seangkatan dari Bahtiar, namanya Bu Erni. Nah, Erni bercerita Bahtiar memang menjadi sosok yang ramah di luar kelas gitu. Bahtiar banyak merangkul teman-teman seangkatan dan selalu menjadi pelepas tawa ketika berada di tongkrongan, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, Bahtiar banyak bergaul dengan teman-teman seangkatannya ketika berada di SMA Negeri 2 Watampone. Diceritakan, Bahtiar ini di sekolah biasa dipanggil Tiar. Kemudian Erni memiliki panggilan khusus nih untuk Bahtiar. Jadi Erni bersama rekan wanitanya, memanggil Bahtiar dengan sebutan Bruri. Bruri merupakan seorang musisi legendaris Indonesia yang dinilai mirip dengan Bahtiar, sehingga dari Bahtiar ini dinilai mirip dengan penyanyi legendaris Indonesia ini. Nah, salah satu cerita menarik juga adalah pernah Bahtiar merupakan sosok yang solid dengan teman-temannya. Nah, satu ketika teman-teman di kelas IPS dihukum oleh pihak sekolah. Nah, Bahtiar turut dihukum saat itu. Alasannya karena saat itu kelas-kelas IPS ini tidak membersihkan kelas yang seharusnya dibersihkan ketika pulang sekolah, namun tidak dibersihkan, malah dihamburkan gitu. Jadi secara kompak Bahtiar ikut bersama seluruh teman-teman di kelas IPS ikut dihukum juga oleh pihak sekolah gitu. Nah, meski begitu sosok yang sangat
berpengalaman yang selalu aktif di kegiatan-kegiatan organisasi. Tak hanya itu, beberapa organisasi lainnya juga diikuti seperti OSIS ya. Bahtiar juga merupakan seorang anggota OSIS. Nah, sementara itu kepala sekolah juga tadi sudah menunjukkan ijazah dari Bahtiar dengan nilai rata-rata 87. Dan ini angka yang cukup tinggi juga yang disampaikan oleh kepala sekolah SMA Negeri 2 Watampone yang kini sudah berganti nama menjadi SMA 3 Watampone. Nah, kita juga melangkah lebih jauh menyusuri jejak Bahtiar di sekitar rumahnya dan bertemu salah satu teman mengaji dari Bahtiar, yakni Nani. Nani bercerita Bahtiar merupakan sosok yang taat beragama juga. Jadi setiap pulang sekolah ketika SD sekitar pukul 2 siang, Bahtiar selalu ikut dalam kelas mengaji yang diajarkan oleh almarhum Haji Jubaidah. Nah, di salah satu rumah warga yang jaraknya mungkin sekitar 200 meter dari rumah Bahtiar selalu ikut kelas mengaji bersama Nani dan bersama teman-teman yang lainnya. Nah, ketika di kelas mengaji tersebut, Bahtiar memang salah satu yang berprestasi juga. Bahkan Bahtiar menjadi orang pertama yang menamatkan Al-Quran 30 juz ketika masih di bangku sekolah dasar. Nah, salah satu warga sekitar juga yang merupakan rekan Bahtiar, yakni Jamaluddin, bercerita Bahtiar merupakan sosok yang begitu ramah dan juga Bahtiar ini merupakan sosok yang dibanggakan di dusunnya. Nah, Bahtiar menjadi orang pertama yang lulus di STPDN dan menjadi kebanggaan dusunnya, sehingga Bahtiar ini selalu dilulukan oleh masyarakat setempat gitu. Sampai sekarang akhirnya bisa mengemban amanah sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi ada banyak tokoh-tokoh yang kami temui, termasuk keluarga dekat yang juga berbagi cerita banyak soal Bahtiar. Yang salah satu cerita menariknya adalah bagaimana Bahtiar sejak kecil selalu ikut membantu bapaknya, Baharudin, yang juga merupakan seorang kepala sekolah sekaligus petani. Nah, Bahtiar ini selalu ikut bertani bersama bapaknya. Dan suatu ketika di ladang ketika bertani bersama ayah dan ibunya, Bahtiar pernah bercita-cita menyampaikan kepada ibunya bahwa ketika melihat Bahtiar sering melihat pesawat melintas di atas kebunnya, di atas lahan persawahannya. Bahtiar menyampaikan kepada ibunya bahwa saya akan menjadi orang yang kerja seperti itu. Nah, maknanya Bahtiar ingin menjadi seorang yang bekerja, terbang sana kemari, bahkan sebagai pilot mungkin. Dan akhirnya itu dibuktikan sekarang oleh Bahtiar yang kesibukannya luar biasa, terbang ke sana kemari sebagai Dirjen Polhukam dan kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Ilo informasi yang bisa kami bagikan kepada Tribuners. Baik, menarik sekali informasi yang kita dapatkan dari cerita dari keluarga, guru, teman sekolah, teman mengaji, dan masyarakat di sekitar rumah dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kabupaten Bone. Mungkin kita juga akan melihat wawancara secara langsung begitu ya rekan Faki dengan keluarga, guru, dan teman sekolahnya dalam tayangan berikut ini. Silahkan. Yang paling kita ingat dari beliau apa? Dia itu kan orangnya tenang. Dia sabar tapi orang cerdas. Kecerdasannya itu sebenarnya dia bisa masuk IPA, dia pilih PS. Iya. Dia pernah masuk IPA, maksudnya bisa masuk IPA atau lolos IPA? Bisa, tapi dia pilih PS. Ya, mungkin targetnya ada, mungkin target saya tidak tahu. Karena dulu kan orang tidak ikut-ikutan memilih. Kalau dia misalnya masuk ini, apalagi dia kan alumni PDN kalau saya salah PDN. Iya, baru kalau saya tadi itu tahun pertama tidak lolos, tahun kedua baru ada. Karena dia kuliah di Unhas dulu. Iya, sempat. Terus ibu waktu tapi yang paling saya ingat memang orangnya tenang. Tenang di dalam kelas. Tenang orangnya memang. Baru memang orangnya ya kalau dari segi namanya kita belajar akuntansi tentu anak di situ tergambar sekali, oh ini yang berbakat ya tidak. Karena kita itu tidak bilang mudah berbakat tidak. Dia memang berbakat karena memang orangnya tenang, tapi
Saya tidak tahu ketua kelas itu hari apa itu. Saya belum tidak tahu apa dia ketua kelas itu hari, tapi dia memang aktif di pramuka dia. Iya. Dia aktif di pramuka. Dia aktif di pramuka itu. Makanya dia itu kalau mau gali dia itu lebih dalam. Kepala SMA 28 Pak Nur Alam. Kalau itu tahu sekali itu dari awal sampai dia masuk di PD. Dia masih ada. Iya, kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya SMA 8. Dia dulu guru BK-nya. Pindah menjadi kepala sekolah sekarang. Oh iya. Kalau saya guru ekonominya. Guru ekonomi. Mengajarnya kelas 3. Kalau itu dia guru BK-nya dulu. Sekaligus dia pembimbing pramukanya. Tapi di waktu kita mengajar yang paling kita ingat sekali dia itu kan kalau IPS itu kan biasa dikenal ki bana-bananya juga. Kalau dia tidak, ya. Dia memang orangnya tenang mau belajar. Kalau memang cerdas. Pakaiannya, kerapian, orangnya rapi memang. Tenang, katanya itu kan rambutnya kalau salah ikal-ikal, agak-agak tidak juga putih, tidak juga hitam. Ya senang-senang. Tapi memang orangnya cerdas. Karena dia ya begitu. Memang orang mau belajar. Kalau di saya, kan kalau saya enggak saat itu duduknya di sudut-sudut ini dulu kan itu sana anunya yang sekarang perpustakaan di situ kelasnya. Oh di situ kelasnya. Iya, sana kelasnya jadi perpustakaan sekarang. Iya. Dia duduk di sudut belakang depan. Di sudut depan sedih kalau salah depan sini. Urutan selalu di depan Bu. Iya. Tidak juga. Di belakang, sudut belakang paling belakang tidak atau juga, pertengahan kalau tapi di sudut. Selalu di sini agak di sini dulu. Dekat tembok. Apa tuh? Karena ada dulu itu aula dulu dibagi 3 situ di situ. Oh, cuma juga di paling depan dan juga di belakang. Tapi memang orangnya tenang. Tidak nakal memang. Orangnya memang tenang. Iya. Tapi belajarnya bagus, antusias. Ya saya paling ku bisa membayangkan itu. Tenang orangnya, apalagi kan orang pramuka, anak pramuka. Iya. Rata-rata pramuka memang. Tapi kita sudah tahu nih, sekarang beliau menjabat apa? Dia menjabat sebagai wakil gubernur. Gubernur, jadi gubernur. Dia menjabat sekarang sebagai gubernur. Sudah tahu dari beberapa sosmed. Sudah apa tanggapan, apa respon tak pas kita dengar itu? Pasti bangga. Iya. Pertama anak kita yang lulusan di sini, yang bisa jadi orang nomor 1 Sulawesi Selatan, kita bangga sebagai gurunya. Namanya guru kita bangga. Karena memang anak-anak yang diandalkan sejak sekolah kan memang itu anak diandalkan. Memang anaknya pintar. Andalan sekolahnya. Kan dari segi saya. Iya. Karena kita kan dari ekonomi itu namanya pelajaran sulit dan berbakat. Di situ nampak sekalian anak yang mau belajar dan tidak, dia termasuk anak yang mau belajar. Kalau di bidang stadiku. Selalu bertanya kalau kita mengajar, Bu? Bertanya atau menjawab gitu? Menjawab. Kalau saya kan jarang tanya itu, biasa suruh naik. Iya, selalu naik. Ya kalau disuruh sih. Kalau disuruh pasti naik. Iya. Dan memang orangnya mau belajar. Berarti nilainya bagus memang Budi nilai. Kalau di saya. Iya. Kira-kira masih ingat gitu Bu kalau ketemu Ki? Saya tidak tahu karena saya kan guru baru waktu itu. Oh iya. Apakah dia masih ingat saya guru ekonominya ini atau tidak? Iya. Kita tidak tahu kan. Tapi kita tahu persis murid tak lulus. Bodinya sekarang saya bisa bayangkan itu anak cara jalannya saya bayangkan ini jalannya. Sebab orangnya ya begitu saya bilang. Jelas orangnya. Dulu berapa kali seminggu Ibu mengajar di Saya kelasnya? 2 kali seminggu di kelas. 2 kali seminggu di kelasnya? Ya, karena kita ngajarnya 4 jam, 2 jam. Iya, berarti Waktu itu kan saya guru baru. iya. Guru baru mengajar termasuk kan ini teman kelasnya. Iya. Waktu dekat semua. Iya. Saya tidak tahu apa dia ingat saya karena kalau kayak Andi Herianto kan temannya juga. Iya. Andi Herianto itu siapa Bu? Andi Herianto teman kelasnya juga bersama. Andi Herianto teman kelasnya, ada beberapa teman kelasnya dia ingat terus sama saya tidak tahu dia karena kita tidak bisa juga kan. Banyak itu waktu itu guru baru. Iya. Kita masih bagaimana lah hadapinya. Kita jadi guru baru di situ sekitar berapa lama baru mereka tamat? Ada 1 tahunan, ada kelas 3 ya? 2 tahunan.
Itu karena saya 89 masuk. Oh, Dia 91. Oh iya. Berarti Ya dia kelas 1 saya. kelas ada. 1. Dari kelas 1 kita sudah ajar dia. Nanti saya kan guru kelas 3. Guru Oh, kelas nanti 3, di kelas 3 baru kita ajar. Oke. Iya. Nah, mungkin guru kelas 1-nya banyak pensum anak Ya, pindah. mungkin Termasuk sudah tadi ada. itu Pak Nuralam, gurunya, BK-nya itu. Tidak pernah di absen Budi, selalu hadir di setiap pertemuan kan. Itu namanya. Ini rajin. Rajin hadir di. Iya. Tapi teman-teman kelasnya ada yang bandel-bandel juga kamu. Oh iya namanya PS. Iya. Dia tidak. Tapi dia tidak ikutan. Iya. Karena anaknya gelak tenang. Iya. Anaknya. Karena saya bisa bayangkan anaknya dengan model-model rambutnya waktu itu, dengan cara-cara pakaiannya rapi. Iya. Baru yang paling saya ingat itu kalau baju-baju pramuka. Kenapa itu pakai baju pramuka? Mungkin nanti barangkali karena pramuka. Oh, ada wibawa-wibawanya lagi. Tergambar kelihatan. Artinya waktunya di sini memang tergambar memang itu anak laku. Kan anak dilihatnya, oh ini celo-celonya. Karena rata-rata memang selak dulu anak-anak kalau mau masuk PDE atau Akpol masuk pramuka. Oh, banyak begitu dia. Masuk pramuka. Berarti ada memang aura-auranya, aura-aura pemimpinnya dari di. Sudah muncul memang sejak dulu. Sedang Karena muncul. kan kalau orang pemimpin dari cara jalannya juga dilihat, caranya anak duduknya kan begitu. Iya. Berarti kita sudah melihat tanda-tanda kepemimpinan pada saat kita ajar itu. Saya Dari caranya duduk, caranya jalan, cara dengan kita Iya. duduknya. Jadi memang kelihatan orang-orangnya dia. attitude-nya. Attitude-nya bagus. Di mata saya itu. Iya. Keseharian itu Pak Batiar waktu kita sama-sama sekolah. Kalau saya ingat sekali dia orangnya periang, aktif di organisasi khususnya pramuka. Dia jago di pramuka, orangnya santai, tapi serius kalau ada tugas-tugas. Sering bikin riuh kalau lagi kumpul-kumpul di lapangan itu dia orangnya. Agak Periang. periang. Tapi disiplin atau Tapi bagaimana? disiplin. Kan, buktinya dia kan organisasi di pramuka. Kalau di pramuka itu kan ya pastilah terbawa itu. Pernah ke satu kelas atau bagaimana? Satu kelas tidak, cuman berdekatan kelas, saya SOS 1, dia SOS 2. Kalau Bapak saya rasa yang saya tahu dia termasuk orang cerdas juga, karena yang saya ingat dia pernah sebetulnya waktu pembagian jurusan dia itu jurusan IPA, tapi entah kenapa dia ambil IPS. Oh, pada zaman itu Iya, kan harusnya zaman kalau IPA itu IPA itu ya kan agak keren lah. Kalau IPS ya kategori dibilang mau santai, tapi kenyataannya dia serius. Mungkin karena dia butuh waktu di organisasi pramuka, karena dia betul-betul besar di organisasi pramuka. Saya teringat dia itu kalau dia lagi pakai seragam pramuka lengkap dengan lambang-lambangnya itu. Sampai ketua di pramuka atau gimana? Kurang tahu juga saya ketua karena saya tidak ikut di organisasi pramuka ya. Cuman kalau yang saya tahu kalau ada utusan-utusan untuk pramuka kayaknya dia yang diutus. Iya. Tapi kalau keseharian anak laki-laki itu kan di sekolah itu Bu, ya pasti dominan dengan para laki-lakinya atau teman-teman. Apa biasa? Apalagi lihat apalagi yang paling kita ingat ada tidak fenomena pernah kejadian momen tersendiri dengan Ya paling dia suka juga kerjain teman, bercanda-bercanda begitu. kayak bagaimana itu kerjaan temannya? Paling kalau kita kan sekolah ini kan biasa dulunya luas, ada pekarangan di depan sana. Kalau lagi istirahat kita sering kumpul rame-rame kan. Dia kalau ada dia sering dia datang dengan cerita-cerita. Kalau saya boleh ditanya kemarin sama teman-temannya, saya sering panggil dia Bruri. Bruri karena dia bagaimana? Kelihatan ya hampir mirip dengan Bruri pada saat itu, manis. Mirip Bruri. Mirip Gayanya. Bruri, gayanya. Jadi cukup jadi idola juga mungkin Bu atau gimana juga? Iyalah. Idola karena bukan idola bagaimana ya. Yang saya tahu dia
dia terkenal lah di sekolah. Kalau orang sebut, kan biasa kalau siswa tidak terlalu banyak organisasi apanya kan, kalau disebut paling siapa ya, saya tidak kenal. Kalau dia kalau disebut kenal nggak Bahtiar, tahu karena dia orangnya periang, suka di mana-mana. Baik barangkali di ketua kelas, di kakak kelas, di kakak kelas, di junior juga, karena dia pramuka. Berarti familiar ke dia orangnya. Insyaallah dia begitu. Tempat nongkrongnya Bu di sekolah di mana itu? Pokoknya dia nongkrong itu kalau lagi banyak teman yang kumpul, pasti ada dia di tengah-tengahnya. Karena dia memang suka heboh-heboh gitu. Di kantin, di lapangan, di sudut-sudut mana saja? Kantin dulu cuman berapa, Pak? Pokoknya kita dulu kan sering ngumpul. Dulu kan di sini banyak pohon, di bawah pohon lah berteduh, kita kumpul-kumpul cerita-cerita. Dan dulu memang namanya SMA 2. SMA 2 Semada. Semada ya. Ya dulu. Semada Watampone. Iya, dulu zaman saya anak IPS ya lumayan lah. Kalau ibu anak IPS atau IPA? Anak IPS 1, dia IPS 2. Ya, kebetulan teman duduk saya satu kelas yang mungkin akrab. Ternyata dia satu kelas di IPS 2. Jadinya saya biasa terbawa sama dia. Teman duduk saya itu yang kelas 1. Teman duduk itu perempuan? Ya perempuan lah. Oh, iya. Berarti dibilang akrab waktu SMA itu? Ya bersahabat karena mungkin sama-sama anak organisasi. Oh. Ya terbawa begitu. Siapa namanya itu temannya, Bu? Bukan disebut ya. Janganlah nanti itu Ibu. Iya. Oke. Apalagi momen-momen ini kalau pernah kena hukuman kah apa? Kalau hukuman sih pernah, kalau sesama IPS, karena IPS kan kompak dulunya. Gimana itu kompakannya? Kita kan kompak dulu, pernah upacara entah apa yang menyebabkan kita dijemur semua anak IPS. Semua anak IPS. Termasuk Pak? Termasuk dia juga. Itu dijemur karena apa, Bu? Tidak ikut upacara atau gimana? Pelanggaran apa sehingga pelanggaran pernah kemarin, kan biasanya dulu aturannya kita harus bersihkan kelas sebelum pulang. Ternyata itu hari kita malah menghamburkan sampah di dalam kelas. Besoknya dijemur satu. Semua kelasnya semua? Kita kan kompak dulu. Kalau tidak salah memang hanya IPS 1, IPS 2. Ada budaya, ada fisika, biologi. Oke. Jadi kita tahu sekarang ini Pak Bahtiar jadi apa? Ya tahu lah. Jauh-jauh hari sebelum sudah ada berita. Ya kita bersyukur. Apalagi kan memang dia kan tinggal dekat dari sekolah ini. Kadang kalau ada kegiatan sampai sore, utamanya seni, kadang mau kumpul-kumpul, mau apa, sering bikin acara makan di rumahnya. Terus kalau dulu pergi sekolah beliau naik apa? Masih jalan kaki. Jalan kaki terus pergi. Karena yang pakai motor masih jarang dulu di tahun 91. Iya. Zamannya Dilan dulu. Iya, zamannya Dilan, betul. Iya. Zamannya Dilan ada Melia juga. Ada Melia juga. Kalau dia Dilan pasti ada Melia juga. Pasti ada Melia. Dan orang Bone Melianya. Ya, orang Bone lah karena satu sekolah. Dilan sama Melia kan satu Iya, betul. Tapi Milea itu dia orang luar Bandung. Nah, maksudnya itu Bandung. Ya, kalau ini versinya Pak Bahtiar, Dilannya orang asli Bone. Nanti bapaknya malu kalau dikorek-korek. Pasti dikasih lihat ini. Tidak. Aman. Kira-kira itu Bu ya. Ibu siapa nama tak? Ibu Erni. Ibu nama lengkap Herni. Kelahirannya sama dengan Pak Bahtiar? Tidak, saya orang kelahiran Sidrap. Oh, Sidrap. Ibu Herni pakai saya. Ibu Herni, biasa dipanggil Erni. Tinggal di Jalan Macan. Iya. Dulu rumah saya ramai pas depan bioskop Watampone, mungkin Bapak enggak tahu. Tapi zaman dulu bioskop itu kan bioskop yang kayak sinema itu. Rumah saya pas berhadapan. Jarang orang enggak tahu. Tapi pernah nggak pergi nonton Bapak di situ datang? Kayaknya pernah, karena sekolah dulu kan ada jadwal nonton film-film apa ini, film nasional itu. Kita kan biasa di jadwal. Oh, di jadwal. Pernah? Iya. Ya, waktu SMA saya pernah di jadwal, SMP juga pernah kita di jadwal ke sana. Itu kerjasama dengan Dinas Pendidikan, studio di sana. Itu ada jadwalnya biasa. Iya. Pernah lah Pak. Berarti Bapak Bahtiar pernah juga pergi nonton di situ. Iya. Dan tadi sering lewat depan rumah tuh.
apa itu? Waktu dia kuliah di UNES pernah satu kali lewat, cuman teriak lewat naik motor. Saya teriaki. Mungkin dia cuma mau tanyakan kabarnya itu Melia. Saya kan saya tidak terkoneksi lagi. Yang saya dengar Melianya kuliah di UNES di mana ya? Saya kuliah di IKI. Oh, ibu kuliah di IKI. Ya, setelah tamat kan kita pisah-pisah semua. Iya. Tapi ibu dengan Milea akrab. Teman jalan. Iya lah, ada arisan alumni. Tapi yang mengidolakan, siapa yang mengidolakan? Sama-sama mengidolakan. Mereka terbawa karena organisasi. Oh, sama pentolan organisasi nih, andalan organisasi. Iya, OSIS, kan yang masuk pramuka biasanya kalau yang ketua-ketuanya itu pasti ada OSIS juga kan. Ini ibu kalau tidak salah OSIS juga, dia di koperasi apa di mana ini? Kalau saya tidak, saya kemarin ikut apa ya, pramuka begitu saja. Iya. Berarti ciri khas dari Pak Batiar pada saat zaman itu ya gayanya kira-kira kayak Bruri yang kita bilang. Ya ibu, maksudnya bagaimana ya? Ciri khasnya kan kalau ketawa Kalau ketawa ketawa kenapa? Manis. Bruri kan zaman dulu main juga. Iya. Cuma pernah, kenapa saya bilang Bruri? Pernah saya sama Melianya juga kalau perasaan kalau nggak salah perasaan itu Batiar mirip di Bruri. Makanya kalau dia datang sama Melianya juga, datang Bruri. Iya. Kalau saya buat saya, Iya. tapi nggak tahu kalau yang lain sebutnya siapa. Khusus buat saya, makanya dia ingat. Khusus kita dengan Milea ini sebutnya Bruri. Oke. Iya, tapi kenapa sampai itu dibahas? Kalau bawa di teman-temannya ada panggilan khususnya di teman-teman cowoknya apa? Memang dipanggil siapa panggilannya Bapak? Bahtiar memang dari Tiar atau ada Tiar. Bahtiar atau panggilan anunya akrabnya. Kadang Tiar. Pokoknya yang saya ingat Pak dia itu memang ada kan suaminya ibu ini yang pramuka, pembina pramuka ini tuh akrab sekali. Berusaha. Kalau kita ada yang berapa Pak? Saya ada ipar. Dari berarti cerita ada berapa kakak saudara ini Pak Batiar? 6 tidak salah. Kalau cerita anak berapa? Keempat. Kalau Pak Batiar ini anak kedua kan salah dia. Iya. Kapan kita terakhir ketemu sama Pak Batiar? Ketemu terakhir itu tidak salah 3 bulan yang lalu. 3 bulan lalu. Waktu ini habis Ramadan kalau tidak salah waktu dia datang ke sini. Lebaran kalau tidak salah. Sudah lama bukan lebaran yang baru-baru ini. Lebaran Idul Fitri. Idul Fitri bukan. Sudah lama lah, agak lama ini. Kan beliau kita masing-masing beraktivitas masing-masing. Iya, betul. Ada semua anunya Pak, saya lihat ada semua jadi kerjaan jadi saudaranya. Iya. Kalau kita berapa lama masih tinggal sini Pak? Saya 2014. Semenjak kita menikah sama adiknya ini Pak Batiar. Iya. Kalau di rumah sini Pak, siapa saja Pak yang tinggal? Ibu, bapak? Iya, ibu, bapak, dua istri dan ipar. Berarti di sini Pak rumahnya rumah dari bapak, orang tua memang? Iya, orang tua. Orang tua memang tinggi. Berarti masa kecilnya nih Pak Batiar memang di sini? Ya di sini, kalau masa kecil yang saya tahu dari masa kecil ya di sini. Sini di? Ya. Kalau yang lebih tahu sebenarnya itu kan orang tua. Iya. Lebih tahu. Tapi masih sehat orang tuanya Pak? Alhamdulillah. Dua-duanya di? Iya, alhamdulillah. Waktu mendengar kabar
sebagai PJ Gubernur gimana nih Pak reaksinya orang tuanya? Ya orang tuanya ini ya secara yang namanya orang tua kan tentunya bersyukur Iya. atas ini buat Allah. Iya. Sudah menjadi berdasarkan kita tahu semua bahwa itu adalah amanah. Iya. Semua orang tua bersyukur atas hal itu. Sempat menangis juga Bapak dengar kabar. Kalau secara langsung saya juga ini nggak tahu, tidak melihat secara langsung pada ini. Iya. Pada saat ada informasi demikian. Iya. Karena saya juga ada aktivitas di luar. Iya. Kegiatan di luar. Kemarin pas pelantikan Pak dinonton langsung atau gimana? Kalau saya tidak sempat karena kebetulan ini Kalau orang di tua apa luar. nonton kayak gitu? Kita tidak tahu persis. Artinya akhir-akhir ini artinya sebelumnya juga sampai hari ini tetap tidak beraktivitas biasa-biasa. Masih menjalankan tugasnya. Tapi siapa-siapa yang ke Makassar nih Pak dari rumah di situ? Kalau yang saya tahu itu Ade. Orang tuanya. Berarti orang semua di sini tinggal juga. Orang tua di sini. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Berapa? Dua laki-laki, tiga perempuan. Oh yang satu yang anak pertama meninggal kalau nggak Pak? Iya. Ya, perempuan. Sudah ada kabar Pak kapan rencana Bahtiar akan di sini? Belum, kami belum dapat informasi. Makanya karena itu tadi masing-masing beraktivitas dengan kesibukannya masing-masing, aktivitas keseharian. Kalau sekarang Pak aktivitasnya Bapak sama Ibu apa? Ya. Yang bapaknya Pak Bahtiar, bapak ibunya Pak Bahtiar. Di rumah saja biasa juga ini kebetulan ada yang masih aktivitas di lingkungan rumah saja. Di lingkungan rumah saja Bapak Ibu. Jadi Kalau bapaknya ini Pak Bahtiar pensiun nanti? Iya. Pensiunan apa Pak? Mertua tak? Pensiunan sekolah Guru. SD. Kalau ibu mertua apa? Di rumah tangga. Ibu rumah tangga. tapi Kalau yang satu juga itu kalau terkait dengan bapak ya selain aktivitas bertani. bertani juga Ya, Pak. bertani. Ya. Tapi kalau ini Pak Bahtiar pulang ke Bone pasti di sini nginap atau bagaimana? Di sini kan di sini. Tapi tidak pernah lama Pak Dik, mungkin sehari 2 hari. Ya, tidak pernah lama karena mungkin itu aktivitas. Jadi sampai sekarang Bapak masih bertani Pak? Bapak, Ya, bertani. Bapak Berkebun. berkebun. Ya. Di mana biasanya Pak? Di sawah masing-masing. Kalau bapaknya Pak Bahtiar di mana kebunnya Pak? Ya, Bapaknya Pak Bahtiar di mana kebunnya? Di sebelah rumah di sini Pak. ya di sekitaran sini saja, di lingkungan sini. Berkebun apa tuh Pak? Pisang, Bisa. ya ubi, Ubi. jagung. Jadi begitu aktivitas kesehariannya Ya, Pak Dik. aktivitas keseharian sambil punya sebagai aktivitas biasa sebagai orang tua. Iya. Tapi masih sehat, bugar Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Kalau Bapak namanya Bapak? Yang biasa dipanggil itu Kalau bapaknya Bapak Pak Bahtiar, Pak Haji Baharudin. kalau mamanya Haji Manis. Haja Haji Manis. 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 Manisi. Memang asli sini Pak Dik? Di Bone di Iya, di Bone. Oh, memang asli sini Pak Dik. Iya. Bone. Kalau Demikian Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin, dan saksikan Tribun Timur Update lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin bersama saya Ilo Devi Sadia. Tribuners, PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin tiba di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 6 September 2023 siang hari ini. Kedatangan Bahtiar Baharudin ini berselang 1 hari setelah dilantik Mendagri Tito Karnavian pada Selasa 5 September 2023 kemarin. Pantauan Tribun Timur, Bahtiar Baharudin tiba di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada pukul 12:43 waktu Indonesia Tengah. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI itu berkantor dengan menggunakan pakaian dinas serba putih. Ia kemudian disambut oleh puluhan pejabat hingga staf Pemprov Sulawesi Selatan. Memasuki kantor, Bahtiar Baharudin menyapa dengan menyalami satu persatu para pegawai. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kedatangan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi Cahyadi dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat malam rekan Renaldi. Ya, selamat malam rekan Ilo. Baik, mungkin rekan Renaldi boleh disampaikan bagaimana tadi bentuk penyambutan Bapak Bahtiar Baharudin di kantor Gubernur Sulawesi Selatan? Selamat malam juga untuk Tribuners. Sekitar pukul 12.14 waktu Indonesia Tengah, PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama PJ Ketua TP-PKK Sulawesi Selatan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Dia disambut dengan pengalungan kain sutra dan penyerahan buket bunga, dan juga ada angaruh, yaitu salah satu adat yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka meninggalkan Bandara Sultan Hasanuddin sekitar pukul 12.37 waktu Indonesia Tengah, dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar tiba di kantor Gubernur Sulsel sekitar pukul 12.48 waktu Indonesia Tengah, didampingi oleh istrinya Sofa Marwa Bahtiar dan juga anaknya. Bahtiar langsung disambut hangat dengan tarian khas daerah Sulawesi Selatan. Adapun yang terus mendampingi Bahtiar, ya ini ada Sekretaris Daerah Andi Muhammad Arsjad di kantor Gubernur tadi. Terlihat juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di kantor Gubernur. Juga ada terlihat mantan Sekretaris Daerah Abdul Hayat Gani yang turut mendampingi PJ Gubernur saat ini. Sambil tersenyum, Bahtiar berhenti sejenak untuk melihat sambutan yang ada yang diadakan Pemprov Sulawesi Selatan. Di sela-sela itu, sambil menikmati tarian khas daerah Sulawesi Selatan, berjejer juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah menunggu untuk bersalaman dengan PJ Gubernur dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Tampak Bahtiar juga tersenyum kecil sambil mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepala OPD atas sambutan hangat mereka. Setelah bersalaman dengan seluruh kepala OPD, Bahtiar langsung memasuki ruangan Baruga Lounge yang ada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan santap siang bersama jajaran pejabat dan kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, untuk yang berada di lingkup Gubernur Sulawesi Selatan atau di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, mungkin boleh disampaikan siapa saja tadi yang menyambut Bapak ketika datang di sana? Terlihat seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau PD ada di sana, mulai dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Amson Padolo, ada juga PJ Sekretaris Daerah Andi Muhammad Asjar, dan ada juga mantan Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Hayat Gani. Di sana juga ada Kepala Dinas Disnaker Trans ya, Ardiles Stagaf, dan masih seluruh OPD berjejer di depan kantor Gubernur Sulsel menyambut kedatangan
Bahtiar. Baik, agenda selanjutnya mungkin setelah dari gubernuran mungkin apakah ada lokasi-lokasi atau kantor-kantor selanjutnya yang akan dikunjungi? Iya, tentunya ada ya. Sekitar pukul 13.49 waktu Indonesia Tengah tadi, PJ Gubernur Sulawesi Selatan beserta rombongan itu meninggalkan kantor gubernur dan menuju ke kantor DPRD Sulsel untuk bersilaturahmi bersama pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi Sulsel. Cukup lama mereka berada di DPRD Sulsel tadi, dan sekitar pukul 16:02 waktu Indonesia Tengah mereka meninggalkan gedung DPRD Sulsel dan bergeser ke rumah jabatan gubernur yang ada di Jalan Sungai Tangka nomor 3 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Bahtiar dan rombongan tiba di rumah jabatan gubernur sekitar pukul 15:56 waktu Indonesia Tengah, didampingi mantan gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan mantan ketua tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kelurahan atau TPPPK Naomi Oktariana. Rencananya juga PJ Gubernur Sulsel bersama PJ Ketua TPK ini tadi langsung memasuki gedung Baruga Patingaloa yang ada di rumah jabatan gubernur untuk melakukan penyerahan memori akhir masa jabatan Gubernur Sulsel dan serah terima jabatan tim penggerak PKK Sulawesi Selatan yang diberikan langsung oleh mantan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Naomi Oktaria. Rencananya sehabis sholat maghrib di sini mereka akan langsung menuju Hotel Derindra yang ada di Jalan Metro Tanjung Bunga, di mana tempat mereka akan menginap malam ini. Dan adapun agenda yang akan dilakukan di Derindra nanti malam yaitu adalah rapat kerja terbatas PJ Gubernur Sulsel bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Sulawesi Selatan. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, mungkin apa yang tadi juga bisa dikutip atau disampaikan oleh Bapak Bahtiar Baharudin pada saat berada di kantor gubernur, mungkin ada yang dapat disampaikan kepada Tribuners? Oh iya, tadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar sempat menyebutkan program-program prioritasnya ya. Dia mengaku memiliki beberapa prioritas utama dalam memimpin Sulsel. Di antaranya soal pengawalan pemilu dan penanganan inflasi serta penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim dan ketahanan pangan. Dan tak lupa juga Bahtiar juga langsung menyoroti 26 organisasi perangkat daerah atau PD yang serapan anggarannya belum sampai 50% di akhir triwulan ketiga ini. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya terkait bagaimana kemudian kedatangan atau penyambutan dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas rekan Renaldi. Dan Tribuners, kita akan beralih untuk melihat laporan dari wartawan Faki dari Bone, kampung halaman Bahtiar Baharudin, dan kita akan mendengarkan bagaimana cerita dari keluarga, guru, dan teman sekolahnya. Selamat malam Kak Faki, rekan Faki. Selamat malam rekan Faki, mungkin boleh dengan laporannya terkait bagaimana kemudian suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin pada hari ini. Ya, baik Tribuners. Baik. Silakan ke rekan Faki dengan laporannya terkait bagaimana suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin hari ini dengan kedatangan beliau ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, di malam hari ini saya masih berada di Kabupaten Bone bersama tim peliput Tribun Timur bersama Sanofra. Tadi tim Tribun Timur sudah turun ke kampung halaman Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar. Di kampung halamannya, rumah tempat Bahtiar menjalani kehidupan dari
sejak SD sampai SMA, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kabupaten Bone. Nah, tadi kami sudah sampai ke rumah kediaman orang tua dari Bahtiar. Bersama dulu Bahtiar tinggal di rumah tersebut sejak SD sampai SMA. Di rumah tersebut pantauan Tribun Timur memang saat ini kosong. Informasi yang dihimpun orang tua maupun keluarga terdekat Bahtiar sedang berada di Makassar untuk mengikuti proses serah terima jabatan dan juga mengikuti serangkaian yang penyambutan Bahtiar di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara itu, tim Tribun Timur juga sempat jalan-jalan di SD atau sekolah dasar tempat Bahtiar yang kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan menimba ilmu formal pertamanya di SD 6-75 Biru, Kabupaten Bone. Jarak dari rumah Bahtiar ke sekolah itu hanya sekitar 100 meter. Dengan jarak sekolah yang begitu dekat, sehari-harinya Bahtiar pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Hanya melewati satu petak kebun, Bahtiar sudah bisa sampai ke sekolahnya. Selama 6 tahun, Bahtiar menimba ilmu di sekolah tersebut. Ada sekitar 6 ruang kelas ya yang dimiliki, dan hampir semua ruang kelas itu pernah dijadikan tempat belajar Bahtiar sewaktu menimba ilmu di sekolah dasar. Terdapat satu perpustakaan sebidang tanah sebagai sebidang lapangan ya yang bisa dijadikan lokasi untuk bermain bulu tangkis, bermain voli, kemudian ada juga musola ahli kelas. Dan di sekolah tersebut kita sempat keliling-keliling bertemu dengan PLT kepala sekolah dan bercerita bahwa memang Bahtiar pernah menimba ilmu di sekolah tersebut. Dengan pengangkatan Bahtiar sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan, tentu pihak sekolah bersama guru-guru mengaku bahagia dan ikut turut bangga bisa menghasilkan lulusan-lulusan, dalam hal ini Bahtiar sebagai pemimpin di Sulawesi Selatan. Dari SD tersebut kita coba melangkah ke salah satu sekolah lagi, yakni tempat Bahtiar menimba ilmu jenjang sekolah menengah atas, yakni di SMA 2 Watampone, yang kini sudah berganti menjadi SMA 3. Di sekolah tersebut kita bertemu bersama beberapa guru yang pernah ikut mengajar Bahtiar ketika masih duduk di jenjang sekolah menengah atas. Salah satunya ialah Ibu Mas Muria, ya ini seorang guru akuntansi Bahtiar. Nah, Mas Muria bercerita bahwa dia begitu mengenal Bahtiar sebagai salah satu murid yang tenang ketika berada di kelas, sabar ketika kelas, dan juga sebagai murid yang cerdas dan pintar. Mas Muria bercerita ketika dia mengajar, Bahtiar selalu menjadi orang yang duluan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mas Muria. Perawakan Bahtiar itu selalu rapi setiap harinya. Baju yang dimasukkan ke dalam celana, kemudian rambut yang sedikit ikal tapi tetap rapi, menjadi penanda bahwa Bahtiar sebagai seorang murid yang cerdas, tenang, dan juga patuh terhadap aturan di sekolahnya. Mas Muria juga bercerita Bahtiar ini selalu duduk di sudut dekat tembok ya. Kalau biasa sekolah-sekolah umum duduk di dekat tembok, tidak berada di posisi paling depan, tapi tidak juga berada di posisi paling belakang. Nah, itu adalah posisi favorit dari Bahtiar untuk belajar gitu di SMA Negeri 2 Watampone. Nah, sebagai murid yang cerdas, Bahtiar memang awalnya layak masuk di kelas IPA. Namun, Bahtiar lebih memilih untuk menimba ilmu di kelas IPS. Akhirnya, Bahtiar masuk di kelas IPS 2 dan menjadi murid dari Mas Muria yang merupakan guru
Bahtiar ketika duduk di bangku kelas 3 SMA. Bahtiar sendiri lulus dari SMA 2 Watampone itu tahun 1991 dan Mas Muria merupakan saat itu guru muda yang baru masuk di tahun 89. Nah, selain Mas Muria, saya tim Tribun Timur juga bertemu dengan rekan seangkatan dari Bahtiar, namanya Bu Erni. Nah, Erni bercerita Bahtiar memang menjadi sosok yang ramah di luar kelas gitu. Bahtiar banyak merangkul teman-teman seangkatan dan selalu menjadi pelepas tawa ketika berada di tongkrongan, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, Bahtiar banyak bergaul dengan teman-teman seangkatannya ketika berada di SMA Negeri 2 Watampone. Diceritakan, Bahtiar ini di sekolah biasa dipanggil Tiar. Biasa dipanggil Tiar, kemudian Erni memiliki panggilan khusus nih untuk Bahtiar. Jadi Erni bersama rekan wanitanya, memanggil Bahtiar dengan sebutan Bruri. Bruri merupakan seorang musisi legendaris Indonesia yang dinilai mirip dengan Bahtiar, sehingga dari Bahtiar ini dinilai mirip dengan penyanyi legendaris Indonesia ini. Nah, salah satu cerita menarik juga adalah pernah Bahtiar merupakan sosok yang solid dengan teman-temannya. Nah, satu ketika teman-teman di kelas IPS dihukum oleh pihak sekolah. Nah, Bahtiar turut dihukum saat itu. Alasannya karena saat itu kelas-kelas IPS ini tidak membersihkan kelas yang seharusnya dibersihkan ketika pulang sekolah, namun tidak dibersihkan, malah dihamburkan gitu. Jadi secara kompak Bahtiar ikut bersama seluruh teman-teman di kelas IPS ikut dihukum juga oleh pihak sekolah gitu. Nah, meski begitu sosok yang sangat berpengalaman yang selalu aktif di kegiatan-kegiatan organisasi. Tak hanya itu, beberapa organisasi lainnya juga diikuti seperti OSIS ya. Bahtiar juga merupakan seorang anggota OSIS. Nah, sementara itu kepala sekolah juga tadi sudah menunjukkan ijazah dari Bahtiar dengan nilai rata-rata 87. Dan ini angka yang cukup tinggi juga yang disampaikan oleh kepala sekolah SMA Negeri 2 Watampone yang kini sudah berganti nama menjadi SMA 3 Watampone. Nah, kita juga melangkah lebih jauh menyusuri jejak Bahtiar di sekitar rumahnya dan bertemu salah satu teman mengaji dari Bahtiar, yakni Nani. Nani bercerita Bahtiar merupakan sosok yang taat beragama juga. Jadi setiap pulang sekolah ketika SD sekitar pukul 2 siang, Bahtiar selalu ikut dalam kelas mengaji yang diajarkan oleh almarhum Haji Jubaidah. Nah, di salah satu rumah warga yang jaraknya mungkin sekitar 200 meter dari rumah Bahtiar selalu ikut kelas mengaji bersama Nani dan bersama teman-teman yang lainnya. Nah, ketika di kelas mengaji tersebut, Bahtiar memang salah satu yang berprestasi juga. Bahkan Bahtiar menjadi orang pertama yang menamatkan Al-Quran 30 juz ketika masih di bangku sekolah dasar. Nah, salah satu warga sekitar juga yang merupakan rekan Bahtiar, yakni Jamaluddin, bercerita Bahtiar merupakan sosok yang begitu ramah dan juga Bahtiar ini merupakan sosok yang dibanggakan di dusunnya. Nah, Bahtiar menjadi orang pertama yang lulus di STPDN dan menjadi kebanggaan dusunnya, sehingga Bahtiar ini selalu dilulukan oleh masyarakat setempat gitu. Sampai sekarang akhirnya bisa mengemban amanah sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan.
Jadi ada banyak tokoh-tokoh yang kami temui, termasuk keluarga dekat yang juga berbagi cerita banyak soal Bahtiar. Yang salah satu cerita menariknya adalah bagaimana Bahtiar sejak kecil selalu ikut membantu bapaknya, Baharudin, yang juga merupakan seorang kepala sekolah sekaligus petani. Nah, Bahtiar ini selalu ikut bertani bersama bapaknya. Dan suatu ketika di ladang ketika bertani bersama ayah dan ibunya, Bahtiar pernah bercita-cita menyampaikan kepada ibunya bahwa ketika melihat Bahtiar sering melihat pesawat melintas di atas kebunnya, di atas lahan persawahannya, Bahtiar menyampaikan kepada ibunya bahwa saya akan menjadi orang yang kerja seperti itu. Nah, maknanya Bahtiar ingin menjadi seorang yang bekerja, terbang sana kemari, bahkan sebagai pilot mungkin, dan akhirnya itu dibuktikan sekarang oleh Bahtiar yang kesibukannya luar biasa, terbang ke sana kemari sebagai Dirjen Polhukam dan kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Ilo informasi yang bisa kami bagikan kepada Tribuners. Baik, menarik sekali informasi yang kita dapatkan dari cerita dari keluarga, guru, teman sekolah, teman mengaji, dan masyarakat di sekitar rumah dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kabupaten Bone. Mungkin kita juga akan melihat wawancara secara langsung begitu ya rekan Faki dengan keluarga, guru, dan teman sekolahnya dalam tayangan berikut ini. Silahkan. Yang paling kita ingat dari beliau apa? Dia itu kan orangnya tenang. Dia sabar tapi orang cerdas. Kecerdasannya itu sebenarnya dia bisa masuk IPA, dia pilih PS. Iya. Dia pernah masuk IPA, maksudnya bisa masuk IPA atau lolos IPA. Bisa, tapi dia pilih PS. Ya, mungkin targetnya ada, mungkin target saya tidak tahu. Karena dulu kan orang tidak ikut-ikutan memilih. Kalau dia misalnya masuk ini, apalagi dia kan alumni PDN kalau sana salah PDN. Iya, baru kalau sana tadi itu tahun pertama tidak lolos, tahun kedua baru ada. Ada dia kuliah di Unhas dulu. Sempat. Terus ibu waktu tapi yang paling saya ingat memang orangnya tenang di dalam kelas. Tenang orangnya memang. Baru memang orangnya ya kalau dari segi namanya kita belajar akuntansi tentu anak di situ tergambar sekali, oh ini yang berbakat ya tidak. Karena kita itu tidak bilang bodoh berbakat tidak. Dia memang berbakat karena memang orangnya tenang. Tapi saya tidak tahu ketua kelas itu hari apa itu. Saya belum tidak tahu apa di ketua kelas itu hari, tapi dia memang aktif di pramuka dia. Dia aktif di pramuka. Dia aktif di pramuka itu. Makanya dia itu kalau mau gali dia itu lebih dalam. Kepala SMA 28 Pak Nur Alam. Kalau itu tahu sekali itu dari awal sampai dia masuk di PD. Dia masih ada? Iya, kepala sekolahnya SMA 8. Dia dulu guru BK-nya. Pindah menjadi kepala sekolah sekarang. Oh iya. Kalau saya guru ekonominya. Guru ekonomi. Mengajarnya kelas 3. Kalau itu dia guru BK-nya dulu. Sekaligus dia pembimbing pramukanya. Tapi di waktu kita mengajar yang paling kita ingat sekali dia itu kan kalau IPS itu kan biasa dikenal ki banak-banaknya. Kalau dia tidak, dia memang orangnya tenang mau belajar. Kalau memang cerdas. Pakaiannya, kerapian, orangnya rapi memang. Karena tenang, katanya tadi itu kan rambutnya kalau salah ikal-ikal, agak tidak juga putih, tidak juga hitam. Ya senang-senang. Tapi memang orangnya cerdas. Karena dia dibilang ya begitu. Memang orang mau belajar. Kalau di saya kan kalau saya enggak saat itu duduknya di sudut-sudut ini dulu kan itu sana dulunya yang sekarang perpustakaan di situ kelasnya. Oh di situ kelasnya. Iya, sana kelasnya jadi perpustakaan sekarang. Iya. Dia duduk di sudut belakang depan. Di sudut depan sedih kalau sana depan sini. Urutan selalu di depan Bu. Iya. Tidak juga. Di belakang sudut belakang paling belakang tidak atau juga, pertengahan kalau tapi di sudut. Selalu duduk di sini agak di sini dulu. Dekat tembok. Apa dulu? Karena ada dulu aula dulu dibagi 3 situ dan di situ. Oh, cuman juga di paling depan dan juga di belakang. Tapi memang orangnya tenang. Tidak nakal memang. Orangnya memang tenang. Tapi belajarnya bagus, antusias. Ya saya paling ku bisa membayangkan.
tenang orangnya. Apalagi kan orang pramuka, anak pramuka. Iya. Rata-rata anak pramuka memang. Tapi kita sudah tahu nih, sekarang beliau menjabat apa? Dia menjabat sebagai wakil gubernur. Gubernur, jadi gubernur. Dia menjabat sekarang sebagai gubernur. Sudah tahu dari beberapa sosmed. Sudah tahu. Apa tanggapan, apa respon tak pas kita dengar pasti itu? Bangga. Iya. Pertama anak kita yang lulusan di sini, yang bisa menjadi orang nomor 1 Sulawesi Selatan, kita bangga sebagai gurunya. Namanya guru kita bangga. Karena memang anak-anak yang diandalkan sejak sekolah kan memang itu anak diandalkan. Memang anaknya pintar. Andalan sekolah memang. Ya, kan dari segi saya. Iya. Karena kita kan dari ekonomi itu namanya pelajaran sulit toh, dan berbakat. Di situ nampak sekali anak yang mau belajar dan tidak, dia termasuk anak yang mau belajar. Kalau di bidang studiku. Selalu bertanya kalau kita mengajar, Bu? Bertanya atau menjawab gitu? Menjawab. Kalau saya kan jarang tanya itu, biasa suruh naik. Iya, selalu naik. Ya kalau disuruh sih. Kalau disuruh pasti naik. Iya. Dan memang orangnya mau belajar. Berarti nilainya Bagus. bagus memang, Budi, nilai. Kalau di saya. Iya. Kira-kira masih ingat gitu, Bu, kalau ketemu Ki? Saya tidak tahu nih, karena saya kan guru baru waktu itu. Oh, iya. Apakah dia masih ingat saya guru ekonominya ini atau tidak? Iya. Kita tidak tahu kan. Tapi kita tahu persis murid tak lulus. Bodinya sekarang saya bisa bayangkan itu anak, cara jalannya saya bayangkan, gini jalannya. Sebab orangnya ya begitu saya bilang, jelas orangnya. Dulu berapa kali seminggu Ibu mengajar di Saya kelasnya? 2 kali seminggu di kelasnya. 2 kali seminggu di kelasnya? Ya, karena kita ngajarnya 4 jam, 2 jam. Iya, berarti Waktu itu kan saya guru baru. iya. Guru baru mengajar, termasuk kan ini teman kelasnya. Iya. Waktu dekat semua. Iya. Saya tidak tahu apa dia ingat saya, karena kalau kayak Andi Herianto kan temannya juga. Iya. Andi Herianto itu siapa, Bu? Andi Herianto teman kelasnya juga bersandar. Andi Herianto teman kelasnya, ada beberapa teman kelasnya. Dia ingat terus sama saya tidak tahu dia. Karena kita tidak bisa juga kan. Iya. Banyak itu waktu itu guru baru. Iya. Kita masih bagaimana lah menghadapinya. Kita jadi guru baru di situ sekitar berapa lama baru mereka tamat? Ada 1 tahunan, ada Kelas 3 ya? 2 tahunan itu. Karena saya 89 masuk. Dia 91. Oh iya. Berarti Ya dia kelas 1 saya. kelas 1. Dari kelas 1 kita sudah ajar dia. Nanti saya kan guru kelas 3. Guru kelas 3 nanti di kelas 3 3. baru kita ajar. Oke. Iya. Nah mungkin guru kelas 1-nya banyak semua ada pindah. Termasuk tadi itu Panorama gurunya, BK-nya itu. Tapi tidak pernah di absen, Budi selalu hadir di setiap pertemuan kan? Itu namanya. Iya, Rajin hadir di. Iya. Tapi teman-teman kelasnya ada yang bandel-bandel juga kamu. Oh iya namanya PS. Iya. Dia tidak. Tapi dia tidak ikutan. Iya. Karena anaknya gelap tenang. Iya. Karena saya bisa bayangkan anaknya dengan model-model rambutnya waktu itu, dengan cara-cara pakaiannya rapi. Iya. Ya paling saya ingat itu kalau baju-baju pramuka. Kenapa itu pakai baju pramuka? Mungkin nanti barangkali karena pramuka. Oh, ada wibawa-wibawanya lagi. Tergambar kelihatan. Artinya waktunya di sini memang tergambar, memang itu anak laku. Kan anak dilihatnya, oh ini celo-celonya. Karena rata-rata memang selap dulu anak-anak kalau mau masuk PDN atau akpol masuk pramuka. Oh, banyak begitu dia. Masuk pramuka. Berarti ada memang aura-auranya, aura-aura pemimpinnya dari di. Sudah muncul memang sejak dulu. Sudah muncul. Kan kalau orang pemimpin dari cara jalannya juga dilihat, caranya anak duduknya kan begitu. Iya. Berarti kita sudah melihat tanda-tanda kepemimpinan pada saat kita ajar itu. Saya ajar. Dari caranya duduk, caranya jalan, cara dengan kita, gurunya. Jadi memang kelihatan orang-orangnya dia. Attitude-nya bagus. Di mata saya itu. Iya. Keseharian itu Pak Batiar waktu kita sama-sama sekolah. Kalau saya ingat sekali, dia orangnya periang, aktif di organisasi khususnya pramuka. Dia jago di pramuka.
orangnya santai, tapi serius kalau ada tugas-tugas. Sering bikin riuh kalau lagi kumpul-kumpul di lapangan, itu dia orangnya. Agak Periang. Tapi disiplin atau Tapi bagaimana? disiplin. Kan, buktinya dia kan organisasi di Pramuka. Kalau di Pramuka itu kan ya pastilah terbawa itu. Pernah ki satu kelas atau bagaimana? Satu kelas tidak, cuman berdekatan kelas. Saya SOS 1, dia SOS 2. Kalau Bapak saya rasa, yang saya tahu dia termasuk orang cerdas juga, karena yang saya ingat dia pernah sebetulnya waktu pembagian jurusan, dia itu jurusan IPA, tapi entah kenapa dia ambil IPS. Oh, pada zaman itu kan harusnya kalau IPA itu IPA itu kan agak keren lah. Kalau IPS ya kategori dibilang mau santai, tapi kenyataannya dia serius. Mungkin karena dia butuh waktu di organisasi Pramuka, karena dia betul-betul besar di organisasi Pramuka. Saya teringat dia itu kalau dia lagi pakai seragam Pramuka lengkap dengan lambang-lambangnya itu. Sampai ketua di Pramuka atau gimana? Kurang tahu juga saya ketua, karena saya tidak ikut di organisasi Pramuka ya. Cuman kalau yang saya tahu, kalau ada utusan-utusan untuk Pramuka, kayaknya dia yang diutus. Iya. Tapi kalau keseharian anak laki-laki itu kan di sekolah itu Bu, ya pasti dominan dengan para laki-lakinya atau teman-teman. Apa biasa? Apalagi lihat apalagi yang paling kita ingat, ada tidak fenomena pernah kejadian momen tersendiri dengan ya paling dia suka juga kerjain teman, bercanda-bercanda begitu. Kayak bagaimana itu kerjain temannya? Paling kalau kita kan sekolah ini kan biasa dulunya luas, ada pekarangan di depan sana. Kalau lagi istirahat kita sering kumpul rame-rame kan. Dia kalau ada dia sering dia datang dengan cerita-cerita. Kalau saya boleh ditanya, kemarin sama teman-temannya saya sering panggil dia Bruri. Bruri karena dia bagaimana? Kelihatan ya hampir mirip dengan Bruri pada saat itu, manis. Mirip Bruri? Gayanya. Bruri, gayanya. Jadi cukup jadi idola juga mungkin Bu atau gimana juga? Iyalah. Idola karena bukan idola bagaimana ya. Yang saya tahu dia terkenal lah di sekolah. Kalau orang sebut, kan biasa kalau siswa tidak terlalu banyak organisasi apanya kan, kalau disebut paling siapa ya, saya tidak kenal. Kalau disebut kenal enggak Bahtiar? Tahu karena dia orangnya periang, suka di mana-mana. Baik barangkali di kakak kelas, di kakak kelas, di junior juga, karena dia pramuka. Berarti familiar ke dia orangnya. Insyaallah dia begitu. Tempat nongkrongnya Bu di sekolah di mana itu? Pokoknya dia nongkrong itu kalau lagi banyak teman yang kumpul, pasti ada dia di tengah-tengahnya. Karena dia memang suka heboh-heboh gitu. Di kantin, di lapangan, di sudut-sudut mana saja? Kantin dulu cuman berapa Pak. Pokoknya kita dulu kan sering ngumpul. Dulu kan di sini banyak pohon, di bawah pohon lah berteduh kita kumpul-kumpul cerita-cerita. Dan dulu memang namanya SMA 2. SMA 2 Semada. Semada ya. Ya dulu. Semada Watampone. Iya, dulu zaman saya anak IPS ya lumayan lah. Kalau ibu anak IPS atau IPA? Anak IPS 1, dia IPS 2. Ya, kebetulan teman duduk saya satu kelas yang mungkin akrab. Ternyata dia satu kelas di IPS 2. Jadinya saya biasa terbawa sama dia. Teman duduk saya itu yang kelas 1. Teman duduknya itu perempuan? Ya perempuan lah. Oh, iya. Berarti dibilang akrab waktu SMA itu? Ya bersahabat karena mungkin sama-sama anak organisasi. Oh. Ya terbawa begitu. Siapa namanya itu temannya Bu? Bukan disebut. Janganlah nanti itu Ibu. Iya. Oke. Apalagi momen-momen ini kalau pernah kena hukuman kah apa? Kalau hukuman sih pernah, kalau sesama IPS, karena IPS kan kompak dulunya. Gimana itu kompakannya? Kita kan kompak dulu, karena upacara entah apa yang menyebabkan. Kita dijemur semua anak IPS. Semua anak IPS? Termasuk Pak? Termasuk dia. Juga. Itu dijemurnya karena apa Bu? Tidak ikut upacara atau gimana?
Pelanggaran apa sehingga Pelanggaran Iya. pernah kemarin, kan biasanya dulu aturannya kita harus bersihkan kelas sebelum pulang. Oh, sebelum Nah, pulang. ternyata itu hari kita malah menghamburkan sampah di dalam kelas. Besoknya dijemur satu. Semua kelasnya semua. Kita kan kompak dulu. Kalau tidak salah memang hanya IPS 1, IPS 2. Ada budaya, ada fisika, biologi. Oke. Jadi kita tahu Ji, sekarang ini Pak Batiar jadi apa? Ya tahu lah. Jauh-jauh hari sebelum sudah ada berita. Ya kita bersyukur. Apalagi kan memang dia kan tinggal dekat dari sekolah ini. Kadang kalau ada kegiatan sampai sore, utamanya pas seni, kadang mau kumpul-kumpul, mau apa, sering bikin acara makan di rumah aja. Terus kalau pergi sekolah beliau naik apa? Masih jalan kaki. Jalan lah ya. kaki. Jalan kaki terus Jalan kaki. pergi. Karena yang pakai motor masih jarang dulu di tahun 91. Iya, iya. Zamannya Dilan nih Bu. Iya, zamannya Dilan, betul. Iya, iya. Zamannya Dilan ada Melia juga. Ada Milea juga. Kalau dia Dilan pasti ada Melia juga. Pasti ada Milea nih. Dan orang Bone Mileanya. Ya, orang Bone lah, karena satu sekolah. Dilan sama Melia kan satu Iya, betul. sekolah. Tapi Iya. Milea itu dia orang luar Iya. Bandung. Nah, maksudnya Iya. itu. Ya, kalau Ini versinya Pak Batiar, Dilannya orang asli Bone. nanti bapaknya marah kalau dikorek-korek, pasti dikasih lihat ini. Tidak. Aman. Kira-kira itu Bu ya. Ibu siapa nama tak? Ibu Erni. Ibu nama lengkap Herni. Herni. Kelahirannya sama dengan Pak Batiar. Nah, saya orang kelahiran Sidrap, Oh, Sidra. Ibu Herni pakai H ya. Ibu Herni. Biasa dipanggil Erni. tinggal di Jalan Macan. Iya. Dulu rumah saya ramai pas depan bioskop Watampone nih, mungkin Bapak enggak tahu. Tapi zaman dulu Iya. bioskop itu kan bioskop yang Iya. kayak sinema Iya, iya. itu. Rumah saya pas berhadapan. Jarang orang enggak tahu. Tapi pernah nggak pergi nonton bapak di situ kelihatan? Kayaknya pernah, karena sekolah dulu kan ada jadwal film, nonton film-film apa Dulu, itu, film nasional Laga, itu. Iya. Laga. Kita kan biasa di jadwal. Oh, di jadwal. Pernah? Iya. Iya, waktu SMA sih pernah di jadwal, SMP juga pernah kita di jadwal ke sana. Itu kerjasama dengan dinas pendidikan, Iya. studio di sana. Itu ada jadwalnya biasa. Iya. Pernah lah Pak. Berarti Pak Batiar pernah juga pergi nonton di situ. Iya. Dan tadi sering lewat-lewat depan rumah tuh. Perasaan waktu dia apa itu? Waktu dia kuliah di UNAS pernah satu kali lewat, cuman teriak lewat naik motor, saya teriaki. Mungkin dia cuma menanyakan kabarnya itu Melia. Saya kan saya tidak terkoneksi lagi. Iya, iya. Yang saya dengar Melianya kuliah di UNAS di mana ya? Saya kuliah di IKI. Oh, ibu Kita kuliah kan, di IKI. ya, setelah Tapi- tamat kan kita pisah-pisah semua. Iya. Tapi ibu dengan Milea akrab. Teman jalan. Iya lah, ada arisan alumni. Tapi yang oke. mengidolakan, siapa yang mengidolakan? Sama Pak. Sama-sama mengidolakan. Sama Mereka mengidolakan. terbawa karena organisasi. Oh, Sama bentukan organisasi nih, Benar. andalan Pramuka. organisasi. Iya, OSIS, kan yang masuk pramuka biasanya kalau yang ketua-ketuanya itu pasti ada OSIS juga kan. Iya. Ini Ibu kalau tidak salah OSIS juga, dia di koperasi apa di mana ini? Kalau saya tidak, saya kemarin ikut apa ya, pramuka begitu saja. Iya. Kalau dia berarti ciri khas dari Pak Batiar pada saat zaman itu ya gayanya kira-kira kayak Brur yang kita bilang. ya Apakah heboh. Maksudnya bagaimana ya? Ciri khasnya kan kalau ketawa di kalau ketawa, Lumayan lah, manis. ketawa kenapa? Manis. manis. Bruri kan zaman dulu lumayan juga. Iya. Cuma pernah, kenapa saya bilang Bruri? Pernah saya sama dulu sama Melianya juga kalau perasaan kalau enggak salah perasaan itu Batiar mirip di Bruri. Makanya kalau dia datang sama Melianya datang Bruri. Iya. Kalau saya buat saya, Iya. tapi nggak tahu kalau yang lain sebutnya siapa. Khusus buat saya, makanya dia ingat Yudi. Khusus kita dengan Milea ini sebutnya Bruri. Bruri. Oke. Ih, tapi kenapa sampai itu dibahas? Kalau bawa di teman-temannya ada panggilan khususnya di teman-teman cowoknya apa? Memang dipanggil siapa panggilannya bapak? Wah, Batiar memang dari.
Tiar atau ada tiar. Tiar. Bahtiar atau Panggilan anunya Tiar, kadang akrab dia tiar, akrabnya. Bahtiar. Kadang tiar, Tiar. Pokoknya yang saya ingat Pak dia itu memang ada kan suaminya ibu ini yang pramuka, pembina pramuka itu akrab sekali. berusaha. Kalau kita ada yang berapa Pak? Saya ada ipar. Ada ipar dari berarti istri kita ada berapa kalau saudara ini Pak Batiar? 6 tidak salah. Nah, jadi kalau istri kita anak berapa? Keempat. Kalau Pak Batiar ini anak 25. Pak Batiar anak kedua kan nggak salah dia. Iya. Kapan kita terakhir ketemu sama Pak Batiar? Ketemu terakhir itu tidak salah 3 bulan yang lalu. Oh 3 bulan lalu. Habis dalam. Oh ini habis Ramadan kalau tidak salah waktu Dia datang ke sini. Lebaran kalau tidak salah. Sudah lama kan lebaran yang baru-baru ini. Sudah lama. Idul Fitri. Idul Fitri bukan. Sudah lama lah, agak-agak lama ini. Lama jadi. Ini kan beliau kan masing-masing beraktivitas masing-masing. Iya betul. Ada semua anunya Pak Saleh. Ada semua anu jadi kerjaan jadi saudaranya. Iya. Kalau kita berapa lama mesti tinggal di sini Pak? Saya 2014. Pas semenjak kita menikah sama adiknya ini Pak Batiar. Iya. Kalau di rumah sini Pak siapa saja Pak yang tinggal? Yang tinggal Ibu, bapak. Iya, ibu, bapak, dua istri dan ini ipar. Berarti di sini Pak rumahnya rumah dari bapak orang tua memang. Iya, orang tua. Oh, orang tua memang tinggi. Berarti masa kecilnya nih Pak Batiar memang di sini. Ya di sini kalau masa kecil yang saya tahu dari masa kecil ya di sini. Sini di. Iya. Kalau yang lebih tahu sebenarnya itu kan orang tua. Iya. Lebih tahu. Tapi masih sehat orang tuanya Pak. Alhamdulillah. Dua-duanya di. Iya, alhamdulillah. Waktu mendengar kabar sebagai PJ Gubernur gimana nih Pak reaksinya orang tuanya? Ya orang tuanya ini ya secara yang namanya orang tua kan tentunya bersyukur Iya. atas ini buat Allah. Iya. Ya, sudah menjadi pada saat kita tahu semua bahwa itu ada mana. Iya. Semua orang tua bersyukur atas itu. Sempat menangis juga Bapak dengar kabar. Kalau secara langsung saya juga ini tidak tahu, tidak melihat secara langsung pada ini. Iya. Pada saat ada informasi demikian. Iya. Karena saya juga ada aktivitas di luar. Iya. Kemarin pas pelantikan Pak dinonton langsung atau gimana? Kalau saya tidak sempat karena kebetulan ini Kalau orang di tua Pak luar. nonton kayak gitu. Kita tidak tahu persis. Artinya akhir-akhir ini artinya sebelumnya juga sampai hari ini tetap kita beraktivitas biasa-biasa. Masih menjalankan tugas ini. Tapi siapa yang ke Makassar nih Pak dari rumah di sini? Kalau yang saya tahu itu Ade. Sama orang tuanya. Ya, Berarti orang semua di sini tinggal juga. orang tua di sini. Berapa laki-laki Pak? Berapa perempuan? Berapa? Dua laki-laki, tiga perempuan. Oh yang satu yang anak pertama meninggal kalau salah Pak. Iya. Ya, perempuan. Sudah ada kabar Pak kapan rencana Pak Batiar akan ke sini? Kami belum dapat informasi, makanya karena itu tadi masing-masing beraktivitas dengan kesibukannya masing-masing, aktivitas keseharian. Kalau sekarang Pak aktivitasnya Bapak sama Ibu apa? Ya. Yang bapaknya Pak Batiar, bapak ibunya Pak Batiar.
Di rumah saja, biasa juga ini. Kebetulan ada ini masih aktivitas di lingkungan rumah saja. Di lingkungan rumah saja Bapak. Jadi Kalau bapaknya ini Pak Batiar pensiunan di iya, pensiunan apa Pak? Mertua tak? pensiunan sekolah Guru. SD. Kalau ibu mertua apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. tapi Kalau yang satu juga itu kalau terkait dengan bapak ya selain aktivitas bertani. bertani juga. Ya, bertani. Ya. Tapi kalau ini Pak Batiar pulang ke Bone pasti di sini nginap atau bagaimana? Di sini kan di sini. Tapi tidak pernah lama Pak Di, mungkin sehari 2 hari. Ya, tidak pernah lama karena mungkin ke aktivitas. Jadi sampai sekarang Bapak masih bertani Pak? Bapak, Ya, bertani. Bapak Berkebun. berkebun. Ya. Di mana biasanya Pak? Di ini di sawah masing-masing di kebun. Kalau bapaknya Pak Batiar di mana kebunnya Pak? Ya, Bapaknya Pak Batiar di mana kebunnya? Di sebelah rumah di sini Pak. ya di sekitaran sini saja, di lingkungan sini. Berkebun apa tuh Pak? Pisang, Pisang. ya ubi, Ubi. jagung. Jadi begitu aktivitas kesehariannya Ya, Pak Di. aktivitas keseharian sambil punya sebagai aktivitas biasa sebagai orang tua. Iya. Tapi masih sehat, bugar Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Kalau Bapak namanya Bapak? Yang biasa dipanggil itu Kalau bapaknya Bapak Pak Batiar? Pak Haji Baharudin. Kalau mamanya Haji Manis. Haja Haji Manis. 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 Manisi. Memang asli sini Pak Di? Di Bone di. Iya, di Bone. Oh, memang asli sini Pak Di. Iya. Di Bone. Kalau Demikian Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin, dan saksikan Tribun Timur Update lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin bersama saya Ilu Devi Sadia. Tribuners, PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin tiba di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 6 September 2023 siang hari ini. Kedatangan Bahtiar Baharudin ini berselang 1 hari setelah dilantik Mendagri Tito Karnavian pada Selasa 5 September 2023 kemarin. Pantauan Tribun Timur, Bahtiar Baharudin tiba di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada pukul 12:43 waktu Indonesia Tengah. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI itu berkantor dengan menggunakan pakaian dinas serba putih. Ia kemudian disambut oleh puluhan pejabat hingga staf Pemprov Sulawesi Selatan. Memasuki kantor, Bahtiar Baharudin menyapa dengan menyalami satu persatu para pegawai. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kedatangan PJ Gubernur Sulawesi Selatan,
Bahtiar Baharudin, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi Cahyadi dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat malam rekan Renaldi. Ya, selamat malam rekan Ilo. Baik, mungkin rekan Renaldi boleh disampaikan bagaimana tadi bentuk penyambutan Bapak Bahtiar Baharudin di kantor Gubernur Sulawesi Selatan? Selamat malam juga untuk Tribuners. Sekitar pukul 12.14 waktu Indonesia Tengah, PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama PJ Ketua TP PKK Sulawesi Selatan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Dia disambut dengan pengalungan kain sutra dan penyerahan buket bunga, dan juga ada angaruh, yaitu salah satu adat yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka meninggalkan Bandara Sultan Hasanuddin sekitar pukul 12.37 waktu Indonesia Tengah. Dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar tiba di kantor Gubernur Sulsel sekitar pukul 12.48 waktu Indonesia Tengah, didampingi oleh istrinya Sofa Marwa Bahtiar dan juga anaknya. Bahtiar langsung disambut hangat dengan tarian khas daerah Sulawesi Selatan. Adapun yang terus mendampingi Bahtiar, ya ini ada Sekretaris Daerah Andi Muhammad Arsjad di kantor Gubernur tadi. Terlihat juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di kantor Gubernur. Juga ada terlihat mantan Sekretaris Daerah Abdul Hayat Gani yang turut mendampingi PJ Gubernur saat ini. Sambil tersenyum, Bahtiar berhenti sejenak untuk melihat sambutan yang ada yang diadakan Pemprov Sulawesi Selatan. Di sela-sela itu, sambil menikmati tarian khas daerah Sulawesi Selatan, berjejer juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah menunggu untuk bersalaman dengan PJ Gubernur dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Tampak Bahtiar juga tersenyum kecil sambil mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepala OPD atas sambutan hangat mereka. Setelah bersalaman dengan seluruh kepala OPD, Bahtiar langsung memasuki ruangan Baruga Lounge yang ada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan santap siang bersama jajaran pejabat dan kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, untuk yang berada di lingkup Gubernur Sulawesi Selatan atau di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, mungkin boleh disampaikan siapa saja tadi yang menyambut Bapak ketika datang di sana? Terlihat seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD ada di sana, mulai dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Amson Padolo, ada juga PJ Sekretaris Daerah Andi Muhammad Asjar, dan ada juga mantan Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Hayat Gani. Di sana juga ada Kepala Dinas Disnaker Trans ya, Ardiles Sagaf, dan masih seluruh OPD berjejer di depan kantor Gubernur Sulsel menyambut kedatangan Bahtiar. Baik, agenda selanjutnya mungkin setelah dari Gubernuran, mungkin apakah ada lokasi-lokasi atau kantor-kantor selanjutnya yang akan dikunjungi? Iya, tentunya ada ya. Sekitar pukul 13.49 waktu Indonesia Tengah tadi, PJ Gubernur Sulawesi Selatan beserta rombongan itu meninggalkan kantor Gubernur dan menuju ke kantor DPRD Sulsel untuk bersilaturahmi bersama pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi Sulsel. Cukup lama mereka berada di DPRD Sulsel tadi, dan sekitar pukul 16:02 waktu Indonesia Tengah mereka meninggalkan gedung DPRD Sulsel dan bergeser ke rumah jabatan gubernur yang ada di Jalan Sungai Tangka nomor 3 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Bahtiar dan rombongan tiba di
rumah jabatan gubernur sekitar pukul 15:56 waktu Indonesia Tengah, didampingi mantan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan mantan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan atau TPPPK, Naomi Oktariana. Rencananya juga PJ Gubernur Sulsel bersama PJ Ketua TPK ini tadi langsung memasuki gedung Baruga Patingaloa yang ada di rumah jabatan gubernur untuk melakukan penyerahan memori akhir masa jabatan Gubernur Sulsel dan serah terima jabatan tim penggerak PKK Sulawesi Selatan yang diberikan langsung oleh mantan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Naomi Oktaria. Rencananya sehabis sholat maghrib di sini mereka akan langsung menuju Hotel Derindra yang ada di Jalan Metro Tanjung Bunga, di mana tempat mereka akan menginap malam ini. Dan adapun agenda yang akan dilakukan di Derindra nanti malam yaitu adalah rapat kerja terbatas PJ Gubernur Sulsel bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Sulawesi Selatan. Mungkin itu rekan Ilu. Baik, mungkin apa yang tadi juga bisa dikutip atau disampaikan oleh Bapak Bahtiar Baharudin pada saat berada di kantor gubernur, mungkin ada yang dapat disampaikan kepada Tribuners? Oh iya, tadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar sempat menyebutkan program-program prioritasnya ya. Dia mengaku memiliki beberapa prioritas utama dalam memimpin Sulsel. Di antaranya soal pengawalan pemilu dan penanganan inflasi serta penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim dan ketahanan pangan. Dan tak lupa juga Bahtiar juga langsung menyoroti 26 organisasi perangkat daerah atau PD yang serapan anggarannya belum sampai 50% di akhir triwulan ketiga ini. Mungkin itu rekan Ilu. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya terkait bagaimana kemudian kedatangan atau penyambutan dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas rekan Renaldi. Dan Tribuners, kita akan beralih untuk melihat laporan dari wartawan Faki dari Bone, kampung halaman Bahtiar Baharudin. Dan kita akan mendengarkan bagaimana cerita dari keluarga, guru, dan teman sekolahnya. Selamat malam Kak Faki, rekan Faki. Selamat malam rekan Faki, mungkin boleh dengan laporannya terkait bagaimana kemudian suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin pada hari ini. Ya, baik Tribuners. Baik, silakan rekan Faki dengan laporannya terkait bagaimana suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin hari ini dengan kedatangan beliau ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, di malam hari ini saya masih berada di Kabupaten Bone bersama tim peliput Tribun Timur bersama Sanofra. Tadi tim Tribun Timur sudah turun ke kampung halaman Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar. Di kampung halamannya, rumah tempat Bahtiar menjalani kehidupan dari sejak SD sampai SMA, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kabupaten Bone. Nah, tadi kami sudah sampai ke rumah kediaman orang tua dari Bahtiar. Bersama dulu Bahtiar tinggal di rumah tersebut sejak SD sampai SMA. Di rumah tersebut pantauan Tribun Timur memang saat ini kosong. Informasi yang dihimpun orang tua maupun keluarga terdekat Bahtiar sedang berada di Makassar untuk mengikuti proses serah terima jabatan dan juga mengikuti serangkaian yang penyambutan Bahtiar di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara itu, tim Tribun Timur juga sempat jalan-jalan di SD atau sekolah dasar tempat Bahtiar yang kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan menimba ilmu formal pertamanya
di SD 6/75 Biru, Kabupaten Bone. Jarak dari rumah Bahtiar ke sekolah itu hanya sekitar 100 meter. Dengan jarak sekolah yang begitu dekat, sehari-harinya Bahtiar pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Hanya melewati satu petak kebun, Bahtiar sudah bisa sampai ke sekolahnya. Selama 6 tahun, Bahtiar menimba ilmu di sekolah tersebut. Ada sekitar 6 ruang kelas ya yang dimiliki, dan hampir semua ruang kelas itu pernah dijadikan tempat belajar Bahtiar sewaktu menimba ilmu di sekolah dasar. Terdapat satu perpustakaan sebidang tanah sebagai sebidang lapangan ya yang bisa dijadikan lokasi untuk bermain bulu tangkis, bermain voli. Kemudian ada juga musola al-ikhlas. Dan di sekolah tersebut kita sempat keliling-keliling bertemu dengan PLT kepala sekolah dan bercerita bahwa memang Bahtiar pernah menimba ilmu di sekolah tersebut. Dengan pengangkatan Bahtiar sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan, tentu pihak sekolah bersama guru-guru mengaku bahagia dan ikut turut bangga bisa menghasilkan lulusan-lulusan, dalam hal ini Bahtiar sebagai pemimpin di Sulawesi Selatan. Dari SD tersebut kita coba melangkah ke salah satu sekolah lagi, yakni tempat Bahtiar menimba ilmu jenjang sekolah menengah atas, yakni di SMA 2 Watampone, yang kini sudah berganti menjadi SMA 3. Di sekolah tersebut kita bertemu bersama beberapa guru yang pernah ikut mengajar Bahtiar ketika masih duduk di jenjang sekolah menengah atas. Salah satunya ialah Ibu Mas Muria, yaitu seorang guru akuntansi Bahtiar. Nah, Mas Muria bercerita bahwa dia begitu mengenal Bahtiar sebagai salah satu murid yang tenang ketika berada di kelas, sabar ketika kelas, dan juga sebagai murid yang cerdas dan pintar. Mas Muria bercerita ketika dia mengajar, Bahtiar selalu menjadi orang yang duluan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mas Muria. Perawakan Bahtiar itu selalu rapi setiap harinya. Baju yang dimasukkan ke dalam celana, kemudian rambut yang sedikit ikal tapi tetap rapi, menjadi penanda bahwa Bahtiar sebagai seorang murid yang cerdas, tenang, dan juga patuh terhadap aturan di sekolahnya. Mas Muria juga bercerita Bahtiar ini selalu duduk di sudut dekat tembok ya. Kalau biasa sekolah-sekolah umum duduk di dekat tembok, tidak berada di posisi paling depan, tapi tidak juga berada di posisi paling belakang. Nah, itu adalah posisi favorit dari Bahtiar untuk belajar gitu di SMA Negeri 2 Watampone. Nah, sebagai murid yang cerdas, Bahtiar memang awalnya layak masuk di kelas IPA. Namun, Bahtiar lebih memilih untuk menimba ilmu di kelas IPS. Akhirnya, Bahtiar masuk di kelas IPS 2 dan menjadi murid dari Mas Muria yang merupakan guru Bahtiar ketika duduk di bangku kelas 3 SMA. Bahtiar sendiri lulus dari SMA 2 Watampone itu tahun 1991. Dan Mas Muria merupakan saat itu guru muda yang baru masuk di tahun 89. Nah, selain Mas Muria, saya ke Tribun Timur juga bertemu dengan rekan seangkatan dari Bahtiar, namanya Bu Erni. Nah, Erni bercerita Bahtiar memang menjadi sosok yang ramah di luar kelas gitu. Bahtiar banyak merangkul teman-teman seangkatan dan selalu menjadi pelepas tawa ketika berada di tongkrongan, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, Bahtiar banyak bergaul dengan teman-teman seangkatannya ketika berada di SMA Negeri 2 Watampone.
diceritakan Bahtiar ini di sekolah biasa dipanggil Tiar. Biasa dipanggil Tiar, kemudian Erni memiliki panggilan khusus nih untuk Bahtiar. Jadi Erni bersama rekan wanitanya memanggil Bahtiar dengan sebutan Bruri. Bruri merupakan seorang musisi legendaris Indonesia yang dinilai mirip dengan Bahtiar, sehingga dari Bahtiar ini dinilai mirip dengan penyanyi legendaris Indonesia ini. Nah, salah satu cerita menarik juga adalah pernah Bahtiar merupakan sosok yang solid dengan teman-temannya. Nah, satu ketika teman-teman di kelas IPS dihukum oleh pihak sekolah. Nah, Bahtiar turut dihukum saat itu. Alasannya karena saat itu kelas-kelas IPS ini tidak membersihkan kelas yang seharusnya dibersihkan ketika pulang sekolah, namun tidak dibersihkan, malah dihamburkan gitu. Jadi secara kompak Bahtiar ikut bersama seluruh teman-teman di kelas IPS ikut dihukum juga oleh pihak sekolah gitu. Nah, meski begitu sosok yang sangat berpengalaman yang selalu aktif di kegiatan-kegiatan organisasi. Tak hanya itu, beberapa organisasi lainnya juga diikuti seperti OSIS ya. Bahtiar juga merupakan seorang anggota OSIS. Nah, sementara itu kepala sekolah juga tadi sudah menunjukkan ijazah dari Bahtiar dengan nilai rata-rata 87. Dan ini angka yang cukup tinggi juga yang disampaikan oleh kepala sekolah SMA Negeri 2 Watampone yang kini sudah berganti nama menjadi SMA 3 Watampone. Nah, kita juga melangkah lebih jauh menyusuri jejak Bahtiar di sekitar rumahnya dan bertemu salah satu teman mengaji dari Bahtiar, yakni Nani. Nani bercerita Bahtiar merupakan sosok yang taat beragama juga. Jadi setiap pulang sekolah ketika SD sekitar pukul 2 siang, Bahtiar selalu ikut dalam kelas mengaji yang diajarkan oleh almarhum Haji Jubaidah. Nah, di salah satu rumah warga yang jaraknya mungkin sekitar 200 meter dari rumah Bahtiar selalu ikut kelas mengaji bersama Nani dan bersama teman-teman lainnya. Nah, ketika di kelas mengaji tersebut, Bahtiar memang salah satu yang berprestasi juga. Bahkan Bahtiar menjadi orang pertama yang menamatkan Al-Quran 30 juz ketika masih di bangku sekolah dasar. Nah, salah satu warga sekitar juga yang merupakan rekan Bahtiar, yakni Jamaluddin, bercerita Bahtiar merupakan sosok yang begitu ramah dan juga Bahtiar ini merupakan sosok yang dibanggakan di dusunnya. Nah, Bahtiar menjadi orang pertama yang lulus di STPDN dan menjadi kebanggaan dusunnya, sehingga Bahtiar ini selalu dilulukan oleh masyarakat setempat gitu. Sampai sekarang akhirnya bisa mengemban amanah sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi ada banyak tokoh-tokoh yang kami temui, termasuk keluarga dekat yang juga berbagi cerita banyak soal Bahtiar. Yang salah satu cerita menariknya adalah bagaimana Bahtiar sejak kecil selalu ikut membantu bapaknya, Baharudin, yang juga merupakan seorang kepala sekolah sekaligus petani. Nah, Bahtiar ini selalu ikut bertani bersama bapaknya. Dan suatu ketika di ladang ketika bertani bersama ayah dan ibunya, Bahtiar pernah bercita-cita menyampaikan kepada ibunya bahwa ketika melihat Bahtiar sering melihat pesawat melintas di atas kebunnya, di atas lahan persawahannya. Bahtiar menyampaikan kepada ibunya bahwa saya akan menjadi orang yang kerja seperti itu. Nah, maknanya Bahtiar ingin menjadi seorang yang bekerja, terbang sana kemari, bahkan sebagai pilot mungkin, dan
Akhirnya itu dibuktikan sekarang oleh Bahtiar yang kesibukannya luar biasa, terbang ke sana kemari sebagai Dirjen Polhukam dan kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Ilo informasi yang bisa kami bagikan kepada Tribuners. Baik, menarik sekali informasi yang kita dapatkan dari cerita dari keluarga, guru, teman sekolah, teman mengaji, dan masyarakat di sekitar rumah dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kabupaten Bone. Mungkin kita juga akan melihat wawancara secara langsung begitu ya rekan Faki dengan keluarga, guru, dan teman sekolahnya dalam tayangan berikut ini. Silahkan. Yang paling kita ingat dari beliau apa? Dia itu kan orangnya tenang. Ya sabar tapi orang cerdas. Kecerdasannya itu sebenarnya dia bisa masuk IPA, dia pilih PS. Iya. Dia pernah masuk IPA, maksudnya bisa masuk IPA atau lolos IPA? Bisa, tapi dia pilih PS. Ya, mungkin targetnya ada, mungkin target saya tidak tahu. Karena dulu kan orang tidak ikut-ikutan memilih. Kalau dia misalnya masuk ini, apalagi dia kan alumni PDN kalau salah PDN. Iya, baru kalau salah tadi itu tahun pertama tidak lolos, tahun kedua baru ada itu. Karena dia kuliah di Unhas dulu. Iya, sempat. Terus ibu waktu tapi yang paling saya ingat memang orangnya tenang di dalam kelas. Tenang orangnya memang. Baru memang orangnya ya kalau dari segi namanya kita belajar akuntansi tentu anak di situ tergambar sekali, oh ini yang berbakat ya tidak. Karena kita itu tidak bilang mudah berbakat, tidak. Dia memang berbakat karena memang orangnya tenang. Tapi saya tidak tahu ketua kelas itu hari apa itu. Saya belum tidak tahu apa di ketua kelas itu hari, tapi dia memang aktif di pramuka dia. Dia aktif di pramuka. Aktif di pramuka itu. Makanya dia itu kalau mau gali dia itu lebih dalam. Kepala SMA 28 Pak Nur Alam. Kalau itu tahu sekali itu dari awal sampai dia masuk di PD. Dia masih ada? Iya, kepala sekolahnya SMA 8? Dia dulu guru BK-nya. Pindah menjadi kepala sekolah sekarang. Oh iya. Kalau saya guru ekonominya. Guru ekonomi. Mengajarnya kelas 3. Kalau itu dia guru BK-nya dulu. Sekaligus dia pembimbing pramukanya. Tapi di waktu kita mengajar yang paling kita ingat sekali dia itu kan kalau IPS itu kan biasa dikenal ki bana-bananya juga. Kalau dia tidak, dia memang orangnya tenang mau belajar. Kalau memang cerdas. Pakaiannya kerapian, orangnya rapi memang. Karena tenang, katanya itu kan rambutnya kalau salah ikal-ikal, agak tidak juga putih, tidak juga hitam. Dia senang-senang. Tapi memang orangnya cerdas lah. Karena dia ya begitu. Memang orang mau belajar. Kalau di saya kan kalau saya enggak soal itu duduknya di sudut-sudut ini dulu kan itu sana dulunya yang sekarang perpustakaan di situ kelasnya. Oh di situ kelasnya. Iya, sana kelasnya jadi perpustakaan sekarang. Iya. Dia duduk di sudut belakang depan. Di sudut depan sedih kalau sana depan sini. Urutan selalu duduk depan Bu. Iya. Tidak juga. Di belakang sudut belakang paling belakang tidak atau juga, pertengahan kalau tapi di sudut. Selalu duduk di sini agak di sini dulu. Dekat tembok. Apa dulu? Karena ada dulu dibagi 3 situ di situ. Oh, cuma juga di paling depan dan juga di belakang. Tapi memang orangnya tenang. Tidak nakal memang. Orangnya tenang. Tapi belajarnya bagus, antusias. Ya saya paling ku bisa membayangkan itu. Tenang orangnya. Apalagi kan orang pramuka, anak pramuka. Rata-rata anak pramuka memang. Tapi kita sudah tahu nih sekarang beliau menjabat apa? Dia menjabat sebagai wakil gubernur. Gubernur, jadi gubernur. Dia menjabat sekarang sebagai gubernur. Sudah tahu dari beberapa sosmed. Sudah apa tanggapan apa respon tak pas kita dengar pasti itu? Pasti bangga. Iya. Pertama anak kita yang lulusan di sini yang bisa menjadi orang nomor 1 Sulawesi Selatan, kita bangga sebagai gurunya. Namanya guru kita bangga. Karena memang anak-anak yang diandalkan sejak sekolah kan memang itu anak diandalkan. Memang anaknya pintar. Andalan sekolahnya. Kan dari segi saya. Iya. Karena kita kan dari ekonomi itu namanya pelajaran sulit dan berbakat. Di situ nampak sekali anak yang mau belajar dan tidak, dia termasuk anak yang mau belajar.
Kalau di bidang stadiku. Selalu bertanya kalau kita mengajar, Bu? Bertanya atau menjawab gitu? Menjawab. Kalau saya kan jarang tanya itu, biasa suruh naik. Iya, selalu naik. Ya kalau disuruh sih. Kalau disuruh pasti naik. Iya, iya, iya. Dan memang orangnya mau belajar. Berarti nilainya bagus memang Budi, nilai. Kalau di saya. Iya, iya. Kira-kira masih ingat gitu, Bu, kalau ketemu Ki? Saya tidak tahu nih, karena saya kan guru baru waktu itu. Oh, iya. Apakah dia masih ingat saya guru ekonominya ini atau tidak? Iya, iya. Kita tidak tahu kan. Tapi kita tahu iya. persis murid tak Bahkan, lulus. bodinya sekarang saya bisa bayangkan itu anak, cara jalannya saya bayangkan, oh ini jalannya. Sebab orangnya ya begitu saya bilang, keras orangnya. Dulu berapa kali seminggu Ibu mengajar di Saya kelasnya? 2 kali seminggu di kelas. 2 kali seminggu di kelasnya? Ya, karena kita ngajarnya 4 jam, 2 jam. Iya, berarti Waktu itu kan saya guru baru. iya. Guru baru mengajar, termasuk kan ini teman kelasnya. Iya. Waktu dekat semua. Iya. Saya tidak tahu apa dia ingat saya, karena kalau kayak Andi Herianto kan temannya juga. Iya. Andi Herianto itu siapa, Bu? Andi Herianto teman kelasnya juga Mas Andra. Iya. Andi Herianto teman kelasnya, ada beberapa teman kelasnya. Dia ingat terus sama saya tidak tahu dia. Karena kita tidak bisa juga kan. Iya. Banyak itu waktu itu guru baru. Iya. Kita masih bagaimana lah menghadapi anak. Kita jadi guru baru di situ sekitar berapa lama baru mereka tamat? Ada 1 tahunan, ada Kelas 3 ya? 2 tahunan itu, dua. karena saya 89 masuk. Dia Oh, 91. Oh iya, iya. Berarti Ya dia kelas 1, saya kelas ada. 1. Dari kelas 1 kita sudah ajar dia. Nanti Nanti saya kan guru kelas 3. Guru Oh, kelas 3, nanti di kelas 3 baru kita ajar. Oke. Iya. Nah, mungkin guru kelas 1-nya banyak pensiun mana Ya, pindah. mungkin Termasuk sudah tadi ada. itu Pak Nuralam, gurunya, Iya. BK-nya itu. Iya. Tidak pernah di absen Budi, selalu hadir di setiap pertemuan kan? Itu namanya. Iya, rajin. Rajin hadir di. Iya, iya. Tapi teman-teman kelasnya ada yang bandel-bandel juga kamu. Oh iya, namanya KS. Iya. Dia tidak. Tapi dia tidak ikutan. Iya. Karena anaknya gelap tenang. Iya, iya. Anaknya. Karena saya bisa bayangkan anaknya dengan model-model rambutnya waktu itu, dengan cara-cara pakaiannya rapi. Iya. Yang paling saya ingat itu kalau baju-baju pramuka. Kenapa itu pakai baju pramuka? Mungkin nanti barangkali karena pramuka. Oh, ada wibawa-wibawanya lagi. Tergambar kelihatan. Iya. Artinya waktunya di sini memang tergambar, memang itu anak pelaku. Kan anak dilihatnya, oh ini celo-celonya. Karena rata-rata memang selap dulu anak-anak kalau mau masuk PDE atau akpol masuk. Oh, banyak begitu. Masuk pramuka. Berarti ada memang aura-auranya, aura-aura pemimpinnya dari anu di Sudah muncul memang sejak dulu. sedang Karena muncul. kan kalau orang pemimpin dari cara jalannya juga dilihat, caranya anak duduknya kan begitu. Iya. Berarti kita sudah melihat tanda-tanda kepemimpinan Iya, pada saat kita ajar Iya, itu. saya Dari caranya duduk, caranya jalan, cara dengan kita, Iya. gurunya. Jadi memang kelihatan orang-orangnya dia, attitude-nya. attitude-nya bagus. Di mata saya itu. Iya. Keseharian itu Pak Batiar waktu kita sama-sama sekolah. Kalau saya ingat sekali, dia orangnya periang, aktif di organisasi khususnya pramuka. Dia jago di pramuka, orangnya santai, tapi serius kalau ada tugas-tugas. Sering bikin riuh kalau lagi kumpul-kumpul di lapangan, itu dia orangnya agak Periang. periang. Tapi disiplin atau Tapi bagaimana? disiplin. Kan, buktinya dia kan organisasi di pramuka. Kalau di pramuka itu kan ya pastilah terbawa itu. Pernah ki satu kelas atau bagaimana? Satu kelas tidak, cuman berdekatan kelas, saya SOS 1, dia SOS 2. Kalau Bapak saya rasa, yang saya tahu dia termasuk orang cerdas juga, karena yang saya ingat dia pernah sebetulnya waktu pembagian jurusan, dia itu jurusan IPA, tapi entah kenapa dia ambil IPS.
Oh, pada zaman itu Iya, kan harusnya zaman kalau IPA itu IPA itu ya kan agak keren lah. Kalau IPS ya kategori dibilang mau santai. Tapi kenyataannya dia serius. Mungkin karena dia butuh waktu di organisasi pramuka. Karena dia betul-betul besar di organisasi pramuka. Saya teringat dia itu kalau dia lagi pakai seragam pramuka lengkap dengan lambang-lambangnya. Sampai ketua di pramuka atau gimana? Kurang tahu juga saya ketua karena saya tidak ikut di organisasi pramuka ya. Cuman kalau yang saya tahu kalau ada utusan-utusan untuk pramuka kayaknya dia yang diutus. Iya. Tapi kalau keseharian anak laki-laki itu kan di sekolah itu Bu, ya pasti dominan dengan para laki-lakinya atau teman-teman. Apa biasa? Apalagi lihat apalagi yang paling kita ingat ada tidak fenomena pernah kejadian momen tersendiri dengan ya paling dia suka juga kerjain teman, bercanda-bercanda begitu. Kayak bagaimana itu kerjain temannya? Paling kalau kita kan sekolah ini kan biasa dulunya luas, ada pekarangan di depan sana. Kalau lagi istirahat kita sering kumpul rame-rame kan. Dia kalau ada dia sering dia datang dengan cerita-cerita. Kalau saya boleh ditanya kemarin sama teman-temannya, saya sering panggil dia Bruri. Bruri karena dia bagaimana? Kelihatan ya hampir mirip dengan Bruri pada saat itu manis. Mirip Bruri. Gayanya. Jadi cukup jadi idola juga mungkin Bu atau gimana juga? Iyalah. Idola karena bukan idola bagaimana ya. Yang saya tahu dia terkenal lah di sekolah. Kalau orang sebut kan biasa kalau siswa tidak terlalu banyak organisasi apanya kan kalau disebut paling siapa ya saya tidak kenal. Kalau dia kalau disebut kenal enggak Bahtiar tahu karena dia orangnya periang, suka di mana-mana. Baik barangkali di kakak kelas, di kakak kelas, di junior juga karena dia pramuka. Berarti familiar ke dia orangnya. Insyaallah dia begitu. Tempat nongkrongnya Bu di sekolah di mana itu? Pokoknya dia nongkrong itu kalau lagi banyak teman yang kumpul pasti ada dia di tengah-tengahnya. Karena dia memang suka heboh-heboh gitu. Di kantin, di lapangan, di sudut-sudut mana saja? Kantin dulu cuman berapa Pak? Pokoknya kita dulu kan sering ngumpul. Dulu kan di sini banyak pohon, di bawah pohon lah berteduh kita kumpul-kumpul cerita-cerita. Dan dulu memang namanya SMA 2. SMA 2 Semada. Semada ya. Ya dulu. Semada Watampone. Iya dulu zaman saya anak IPS ya lumayan lah. Kalau ibu anak IPS atau IPA? Anak IPS 1, dia IPS 2. Ya, kebetulan teman duduk saya satu kelas yang mungkin akrab. Ternyata dia satu kelas di IPS 2. Jadinya saya biasa terbawa sama dia. Teman duduk saya itu yang kelas 1. Teman duduk itu perempuan? Ya perempuan lah. Oh, ya. Berarti dibilang akrab waktu SMA itu? Ya bersahabat karena mungkin sama-sama anak organisasi. Oh. Ya, terbawa begitu. Siapa namanya itu temannya Bu? Bukan disebutkan. Janganlah nanti itu Ibu. Iya. Oke. Apalagi momen-momen ini kalau pernah kena hukuman kah apa? Kalau hukuman sih pernah kalau sesama IPS karena IPS kan kompak dulunya. Gimana itu upacaranya? Kita kan kompak dulu karena upacara entah apa yang menyebabkan kita dijemur semua anak IPS. Semua anak IPS. Termasuk Pak. Termasuk ya. Juga. Itu dijemur karena apa Bu? Tidak ikut upacara atau gimana? Pelanggaran apa sehingga pelanggaran pernah kemarin kan biasanya dulu aturannya kita harus bersihkan kelas sebelum pulang. Ternyata itu hari kita malah menghamburkan sampah di dalam kelas. Besoknya dijemur semua kelasnya semua. Kita kan kompak dulu. Kalau tidak salah memang hanya IPS 1, IPS 2. Ada budaya, ada fisika, biologi. Oke. Jadi kita tahu sekarang ini Pak Bahtiar jadi apa? Ya tahu lah. Jauh-jauh hari sebelum sudah ada berita. Ya kita bersyukur. Apalagi kan memang dia kan tinggal dekat dari sekolah ini. Kadang kalau ada kegiatan sampai sore, utamanya perseni, kadang mau kumpul-kumpul, mau apa, sering bikin acara makan di rumah. Terus kalau dulu pergi sekolah beliau naik apa? Masih jalan kaki. Jalan kaki terus.
pergi. Karena yang pakai motor masih jarang dulu di tahun 91. Iya, iya. Zamannya Dilan Bu. Iya, zamannya Dilan, betul. Iya, iya. Zamannya Dilan ada Melia juga. Ada Milea juga. Kalau dia Dilan pasti ada Melia juga. Pasti ada Milea nih. Dan orang Bone Mileanya. Ya, orang Bone lah, karena satu sekolah. Dilan sama Melia kan satu Iya, 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 betul. sekolah. Tapi Iya. Milea itu dia orang luar bukan Iya. Bandung. Nah, Orang maksudnya itu. Jakarta, Bandung. Ya, kalau Ini versinya Pak Batiar, Dilannya orang asli Bone. nanti bapaknya malu kalau dikorek-korek, pasti dikasih lihat ini. Tidak. Aman. Kira-kira itu Bu ya. Ibu siapa nama tak? Ibu Erni. Di Panggil ibu nama lengkap Herni. Herni. Kelahirannya sama dengan Pak Batiar. Enggak, saya orang kelahiran Sidrap, Oh, Sidra. Ibu Herni pakai saya. Ibu Herni, biasa dipanggil Erni. tinggal di Jalan Macan. Iya. Dulu rumah saya ramai pas depan bioskop Watampone, mungkin Bapak enggak tahu. Tapi zaman dulu Iya. bioskop itu kan bioskop yang Iya. kayak sinema Iya, iya. itu. Rumah saya pas berhadapan. Jarang orang enggak tahu. Tapi pernah nggak pergi nonton bapak di situ datang? Kayaknya pernah, karena sekolah dulu kan ada jadwal nonton film-film apa ini, film-film nasional Laga, itu. Iya. Laga. Kita kan biasa di jadwal. Oh, di jadwal. Pernah? Iya. Iya, waktu SMP saya pernah di jadwal, SMP juga pernah kita di jadwal ke sana. Itu kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Iya. studio di sana. Itu ada jadwalnya biasa. Iya. Pernah lah Pak. Berarti Pak Bajar pernah juga pergi nonton di situ. Iya. Dan tadi sering lewat-lewat depan rumah tuh. Perasaan waktu dia apa itu? Waktu dia kuliah di UNES pernah satu kali lewat, cuman teriak lewat naik motor. Saya teriaki. Mungkin dia cuma mau tanyakan kabarnya itu Melia. Saya kan saya tidak terkoneksi lagi. Iya. Yang saya dengar Melianya kuliah di UNES di mana ya? Saya kuliah di IKI. Oh, ibu kuliah di IKI. Ya, setelah Tapi- tamat kan kita pisah-pisah semua. Iya. Tapi ibu dengan Milea akrab. Akrab, teman jalan. Iya lah, ada risang alumni. Tapi yang oke. mengidolakan, siapa yang mengidolakan? Sama Pak. Sama-sama mengidolakan. Sama. Mereka mengidolakan. terbawa karena organisasi. Oh, Sama pentulan organisasi nih, andalan Pramuka. organisasi. Iya, OSIS, kan yang masuk pramuka biasanya kalau yang ketua-ketuanya itu pasti anak OSIS juga kan. Iya. Ini Ibu kalau tidak salah OSIS juga, dia di koperasi apa di mana ini? Kalau saya tidak, saya kemarin ikut apa ya, pramuka begitu saja. Iya. Kalau dia berarti ciri khas dari Pak Batiar pada saat zaman itu ya gayanya kira-kira kayak Brur yang kita bilang. ya Apakah heboh. Maksudnya bagaimana ya? Ciri khasnya kan kalau ketawa di kalau ketawa, Lumayan lah, manis. ketawa kenapa manis? manis. Bruri kan zaman dulu main juga. Iya. Cuma pernah, kenapa saya bilang Bruri, pernah saya sama dulu sama Melianya juga kalau perasaan kalau enggak salah perasaan itu Batiar mirip di Bruri. Makanya kalau dia datang sama Melianya juga, datang Bruri. Iya. Kalau saya buat saya, Iya. tapi enggak tahu kalau yang lain sebutnya siapa. Khusus buat saya. Makanya dia ingat Yudi. Khusus kita dengan Milea ini sebutnya Bruri. Bruri. Oke. Sebutan dulu. Iya, tapi kenapa sampai itu Kal- dibahas? Kalau bapak di teman-temannya ada panggilan khususnya di teman-teman cowoknya apa? Memang dipanggil siapa panggilannya bapak? Bahtiar memang dari Tiar atau ada Tiar? Tiar. Bahtiar atau Panggilan anunya Tiar, kadang akrabnya. dia Akrabnya. Tiar. Kadang Tiar. Pokoknya yang saya ingat Pak dia itu memang ada kan suaminya ibu ini yang pramuka, pembina pramuka itu akrab sekali. berusaha. Kalau kita ada yang berapa Pak? Saya ada ipar. Ada ipar dari berarti istri kita ada berapa saudara ini Pak Batiar? 6 tidak salah. Dia. Kalau istri kita anak berapa? Keempat. Kalau Pak Batiar ini anak 25. Pak Batiar anak kedua kan nggak salah dia. Iya. Kapan kita terakhir
ketemu sama Batiar? Ketemu terakhir itu nggak salah 3 bulan yang lalu. Oh, 3 bulan lalu. Kenapa dalam? Oh, waktu ini habis komen Ramadan kalau nggak salah waktu apa? Dia datang ke sini. Cuman Lebaran. Lebaran kalau nggak salah. Sudah lama, bukan Lebaran yang baru-baru ini. Sudah lama. Sudah lama. Idul Fitri. Idul Fitri bukan. Sudah lama lah, agak-agak lama ini. Lama jadi. Iya. Kan beliau kan masing-masing beraktivitas masing-masing. Iya, betul. Ada semua anunya Pak, saya lihat ada semua anu jadi kerjaan jadi saudaranya. Iya. Kalau kita berapa lama masih tinggal di sini Pak? Saya 2014. Pas semenjak kita menikah sama adiknya ini Pak Batiar. Iya. Kalau di rumah sini Pak, siapa saja Pak yang tinggal? Yang tinggal Ibu, bapak. Iya, ibu, bapak, dua istri dan ini ibar. Berarti di sini Pak rumahnya rumah dari bapak orang tua memang. Iya, orang tua. Oh, orang tua memang tinggi. Berarti masa kecilnya nih Pak Batiar memang di sini. Ya di sini kalau masa kecil yang saya tahu dari masa kecil ya di sini. Sini di. Iya. Kalau yang lebih tahu sebenarnya itu kan orang tua. Iya. Lebih tahu. Tapi masih sehat orang tuanya Pak. Alhamdulillah. Dua-duanya di. Iya, alhamdulillah. Waktu mendengar kabar sebagai PJ Gubernur gimana nih Pak reaksinya orang tuanya? Ya orang tuanya ini ya secara yang namanya orang tua kan tentunya bersyukur Iya. atas ini buat Allah. Iya. Ya, sudah menjadi berdasarkan kita tahu semua bahwa itu ada amanah. Iya. Tentunya orang tua bersyukur atas hal itu. Sempat menangis juga Bapak dengar kabar. Kalau secara langsung saya juga ini nggak tahu, tidak melihat secara langsung pada ini. Iya. Pada saat ada informasi demikian. Iya. Karena saya juga ada aktivitas di luar. Iya. Kegiatan di luar. Kemarin pas pelantikan Pak dinonton langsung atau gimana? Kalau saya tidak sempat karena kebetulan ini Kalau orang di tua Pak luar. nonton kayak gitu. Kita tidak tahu persis. Artinya akhir-akhir ini artinya sebelumnya juga sampai hari ini tetap kita beraktivitas biasa-biasa. Masih menjalankan tugasnya. Tapi siapa yang ke Makassar nih Pak dari rumah di situ? Kalau yang saya tahu itu Ade. Sama orang tuanya. Ya. Berarti orang semua di sini tinggal juga. Orang tua di sini. Berapa laki-laki Pak? Berapa perempuan? Berapa? Dua laki-laki, 3 perempuan. Oh, yang satu yang anak pertama meninggal kalau Pak. Iya. Ya, perempuan. Sudah ada kabar Pak kapan rencana Pak Batiar akan ke sini? Kami belum dapat informasi, makanya karena itu tadi masing-masing beraktivitas dengan kesibukannya masing-masing, aktivitas keseharian. Kalau sekarang Pak aktivitasnya Bapak sama Ibu apa? Ya. Yang bapaknya Pak Batiar, bapak ibunya Pak Batiar. Di rumah saja biasa juga ini kebetulan ada yang masih aktivitas di lingkungan rumah saja. Di lingkungan rumah saja Bapak Ibu. Jadi Kalau bapaknya ini Pak Batiar pensiunan di? Iya. Pensiunan apa Pak? Mertua tak? Pensiunan sekolah Guru. SD. Kalau ibu mertua apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. tapi Kalau yang setelah itu kalau terkait dengan bapak ya selain aktivitas beliau juga ini bertani. bertani juga. Ya, Pak. ya. Tapi kalau ini Pak Batiar pulang ke Bone pasti di sini nginap atau bagaimana?
di sini kan di sini. Tapi tidak pernah lama Pak, mungkin sehari 2 hari. Ya, tidak pernah lama karena mungkin itu aktivitas. Jadi sampai sekarang Bapak masih bertani Pak? Bapak, Ya, bertani. Bapak Berkebun. berkebun. Ya. Di mana biasanya Pak? Di ini di sawah masing-masing. Kalau bapaknya Pak Bahtiar di mana kebunnya Pak? Ya, Bapaknya Pak Bahtiar di mana kebunnya? Di sebelah rumah di sini Pak. ya di sekitaran sini saja, di lingkungan sini. Berkebun apa tuh Pak? Pisang, ya ubi, jagung. Jadi begitu kami aktivitas keseharian aja Ya, Pak. aktivitas harian sambil punya sebagai aktivitas biasa sebagai orang tua. Iya. Tapi masih sehat, bugar Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Kalau Bapak namanya Bapak? Saya biasa dipanggil itu Kalau bapaknya Bapak Pak Bahtiar? Pak Haji Baharudin. Kalau mamanya? Haji Manis. Haja? Haji Manis. 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 Manisi. Memang asli sini Pak Dik? Iya, Tribun. Oh, memang asli sini Pak Dik? Iya. Kalau Demikian Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin, dan saksikan Tribun Timur Update lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin bersama saya Ilu Devi Sadia. Tribuners, PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin tiba di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 6 September 2023 siang hari ini. Kedatangan Bahtiar Baharudin ini berselang 1 hari setelah dilantik Mendagri Tito Karnavian pada Selasa 5 September 2023 kemarin. Pantauan Tribun Timur, Bahtiar Baharudin tiba di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada pukul 12:43 waktu Indonesia Tengah. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI itu berkantor dengan menggunakan pakaian dinas serba putih. Ia kemudian disambut oleh puluhan pejabat hingga staf Pemprov Sulawesi Selatan. Memasuki kantor, Bahtiar Baharudin menyapa dengan menyalami satu persatu para pegawai. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kedatangan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi Cahyadi dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat malam rekan Renaldi. Ya, selamat malam rekan Ilu. Baik, mungkin rekan Renaldi boleh disampaikan bagaimana tadi bentuk penyambutan Bapak Bahtiar Baharudin di kantor Gubernur Sulawesi Selatan? Selamat malam juga untuk Tribuners. Sekitar pukul 12.14 waktu Indonesia Tengah, PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama PJ Ketua TPPKK Sulawesi Selatan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Dia disambut dengan pengalungan kain sutra dan penyerahan buket bunga, dan juga ada angaruh, yaitu salah satu adat yang ada di Sulawesi Selatan.
Mereka meninggalkan Bandara Sultan Hasanuddin sekitar pukul 12.37 waktu Indonesia Tengah. Dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar tiba di kantor Gubernur Sulsel sekitar pukul 12.48 waktu Indonesia Tengah. Didampingi oleh istrinya Sofa Marwa Bahtiar dan juga anaknya. Bahtiar langsung disambut hangat dengan tarian khas daerah Sulawesi Selatan. Adapun yang terus mendampingi Bahtiar, ya ini ada Sekretaris Daerah Andi Muhammad Arsjad di kantor Gubernur tadi. Terlihat juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di kantor Gubernur. Juga ada terlihat mantan Sekretaris Daerah Abdul Hayat Gani yang turut mendampingi PJ Gubernur saat ini. Sambil tersenyum, Bahtiar berhenti sejenak untuk melihat sambutan yang ada yang diadakan Pemprov Sulawesi Selatan. Di sela-sela itu, sambil menikmati tarian khas daerah Sulawesi Selatan, berjejer juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah menunggu untuk bersalaman dengan PJ Gubernur dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Tampak Bahtiar juga tersenyum kecil sambil mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepala OPD atas sambutan hangat mereka. Setelah bersalaman dengan seluruh kepala OPD, Bahtiar langsung memasuki ruangan Baruga Lounge yang ada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan santap siang bersama jajaran pejabat dan kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, untuk yang berada di lingkup Gubernur Sulawesi Selatan atau di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, mungkin boleh disampaikan siapa saja tadi yang menyambut Bapak ketika datang di sana? Terlihat seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD ada di sana, mulai dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Amson Padolo, ada juga PJ Sekretaris Daerah Andi Muhammad Asjar, dan ada juga mantan Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Hayat Gani. Di sana juga ada Kepala Dinas Disnaker Trans ya, Ardiles Stagaf, dan masih seluruh OPD berjejer di depan kantor Gubernur Sulsel menyambut kedatangan Bahtiar. Baik, agenda selanjutnya mungkin setelah dari Gubernuran, mungkin apakah ada lokasi-lokasi atau kantor-kantor selanjutnya yang akan dikunjungi? Iya, tentunya ada ya. Sekitar pukul 13.49 waktu Indonesia Tengah tadi, PJ Gubernur Sulawesi Selatan beserta rombongan itu meninggalkan kantor Gubernur dan menuju ke kantor DPRD Sulsel untuk bersilaturahmi bersama pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi Sulsel. Cukup lama mereka berada di DPRD Sulsel tadi, dan sekitar pukul 16:02 waktu Indonesia Tengah mereka meninggalkan gedung DPRD Sulsel dan bergeser ke rumah jabatan gubernur yang ada di Jalan Sungai Tangka nomor 3 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Bahtiar dan rombongan tiba di rumah jabatan gubernur sekitar pukul 15:56 waktu Indonesia Tengah, didampingi mantan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan mantan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan atau TPPPK Naomi Oktariana. Rencananya juga PJ Gubernur Sulsel bersama PJ Ketua TPK ini tadi langsung memasuki gedung Baruga Patingaloa yang ada di rumah jabatan gubernur untuk melakukan penyerahan memori akhir masa jabatan Gubernur Sulsel dan serah terima jabatan tim penggerak PKK Sulawesi Selatan yang diberikan langsung oleh mantan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Naomi Oktaria. Rencananya sehabis sholat maghrib di sini mereka akan
langsung menuju Hotel Derindra yang ada di Jalan Metro Tanjung Bunga, di mana tempat mereka akan menginap malam ini. Dan adapun agenda yang akan dilakukan di Gerindra nanti malam yaitu adalah rapat kerja terbatas PJ Gubernur Sulsel bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Sulawesi Selatan. Mungkin itu rekan Nilo. Baik, mungkin apa yang tadi juga bisa dikutip atau disampaikan oleh Bapak Bahtiar Baharudin pada saat berada di kantor gubernur, mungkin ada yang dapat disampaikan kepada Tribuners? Oh iya, tadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar sempat menyebutkan program-program prioritasnya ya. Dia mengaku memiliki beberapa prioritas utama dalam memimpin Sulsel. Di antaranya soal pengawalan pemilu dan penanganan inflasi serta penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim dan ketahanan pangan. Dan tak lupa juga Bahtiar juga langsung menyoroti 26 organisasi perangkat daerah atau PD yang serapan anggarannya belum sampai 50% di akhir triwulan ketiga ini. Mungkin itu rekan Nilo. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya terkait bagaimana kemudian kedatangan atau penyambutan dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas rekan Renaldi. Dan Tribuners, kita akan beralih untuk melihat laporan dari wartawan Faki dari Bone, kampung halaman Bahtiar Baharudin, dan kita akan mendengarkan bagaimana cerita dari keluarga, guru, dan teman sekolahnya. Selamat malam Kak Faki, rekan Faki. Selamat malam rekan Faki, mungkin boleh dengan laporannya terkait bagaimana kemudian suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin pada hari ini. Ya, baik Tribuners. Baik. Silakan ke rekan Faki dengan laporannya terkait bagaimana suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin hari ini dengan kedatangan beliau ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, di malam hari ini saya masih berada di Kabupaten Bone bersama tim peliput Tribun Timur bersama Sanofra. Tadi tim Tribun Timur sudah turun ke kampung halaman Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar. Di kampung halamannya, rumah tempat Bahtiar menjalani kehidupan dari sejak SD sampai SMA, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kabupaten Bone. Nah, tadi kami sudah sampai ke rumah kediaman orang tua dari Bahtiar. Bersama dulu Bahtiar tinggal di rumah tersebut sejak SD sampai SMA. Di rumah tersebut pantauan Tribun Timur memang saat ini kosong. Informasi yang dihimpun, orang tua maupun keluarga terdekat Bahtiar sedang berada di Makassar untuk mengikuti proses serah terima jabatan dan juga mengikuti serangkaian yang penyambutan Bahtiar di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara itu, tim Tribun Timur juga sempat jalan-jalan di SD atau sekolah dasar tempat Bahtiar yang kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan menimba ilmu formal pertamanya di SD 6-75 Biru, Kabupaten Bone. Jarak dari rumah Bahtiar ke sekolah itu hanya sekitar 100 meter. Dengan jarak sekolah yang begitu dekat, sehari-harinya Bahtiar pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Hanya melewati satu petak kebun, Bahtiar sudah bisa sampai ke sekolahnya. Selama 6 tahun, Bahtiar menimba ilmu di sekolah tersebut. Ada sekitar 6 ruang kelas ya yang dimiliki, dan hampir semua ruang kelas itu pernah dijadikan tempat belajar Bahtiar sewaktu menimba ilmu di sekolah dasar. Terdapat satu perpustakaan sebidang tanah sebagai sebidang lapangan ya yang bisa dijadikan lokasi untuk bermain bulu tangkis, bermain voli. Kemudian ada juga musola ali kelas.
Dan di sekolah tersebut kita sempat keliling-keliling bertemu dengan PLT kepala sekolah dan bercerita bahwa memang Bahtiar pernah menimba ilmu di sekolah tersebut. Dengan pengangkatan Bahtiar sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan, tentu pihak sekolah bersama guru-guru mengaku bahagia dan ikut turut bangga bisa menghasilkan lulusan-lulusan, dalam hal ini Bahtiar sebagai pemimpin di Sulawesi Selatan. Dari SD tersebut kita coba melangkah ke salah satu sekolah lagi, yakni tempat Bahtiar menimba ilmu jenjang sekolah menengah atas, yakni di SMA 2 Watampone, yang kini sudah berganti menjadi SMA 3. Di sekolah tersebut kita bertemu bersama beberapa guru yang pernah ikut mengajar Bahtiar ketika masih duduk di jenjang sekolah menengah atas. Salah satunya ialah Ibu Mas Muria, yaitu seorang guru akuntansi Bahtiar. Nah, Mas Muria bercerita bahwa dia begitu mengenal Bahtiar sebagai salah satu murid yang tenang ketika berada di kelas, sabar ketika kelas, dan juga sebagai murid yang cerdas dan pintar. Mas Muria bercerita ketika dia mengajar, Bahtiar selalu menjadi orang yang duluan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mas Muria. Perawakan Bahtiar itu selalu rapi setiap harinya. Baju yang dimasukkan ke dalam celana, kemudian rambut yang sedikit ikal tapi tetap rapi, menjadi penanda bahwa Bahtiar sebagai seorang murid yang cerdas, tenang, dan juga patuh terhadap aturan di sekolahnya. Mas Muria juga bercerita Bahtiar ini selalu duduk di sudut dekat tembok ya. Kalau biasa sekolah-sekolah umum duduk di dekat tembok, tidak berada di posisi paling depan, tapi tidak juga berada di posisi paling belakang. Nah, itu adalah posisi favorit dari Bahtiar untuk belajar gitu di SMA Negeri 2 Watampone. Nah, sebagai murid yang cerdas, Bahtiar memang awalnya layak masuk di kelas IPA. Namun, Bahtiar lebih memilih untuk menimba ilmu di kelas IPS. Akhirnya, Bahtiar masuk di kelas IPS 2 dan menjadi murid dari Mas Muria yang merupakan guru Bahtiar ketika duduk di bangku kelas 3 SMA. Bahtiar sendiri lulus dari SMA 2 Watampone itu tahun 1991 dan Mas Muria merupakan saat itu guru muda yang baru masuk di tahun 89. Nah, selain Mas Muria, saya di Tribun Timur juga bertemu dengan rekan seangkatan dari Bahtiar, namanya Bu Erni. Nah, Erni bercerita Bahtiar memang menjadi sosok yang ramah di luar kelas gitu. Bahtiar banyak merangkul teman-teman seangkatan dan selalu menjadi pelepas tawa ketika berada di tongkrongan, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, Bahtiar banyak bergaul dengan teman-teman seangkatannya ketika berada di SMA Negeri 2 Watampone. Diceritakan Bahtiar ini di sekolah biasa dipanggil Tiar. Kemudian Erni memiliki panggilan khusus nih untuk Bahtiar. Jadi Erni bersama rekan wanitanya memanggil Bahtiar dengan sebutan Bruri. Bruri merupakan seorang musisi legendaris Indonesia yang dinilai mirip dengan Bahtiar, sehingga dari Bahtiar ini dinilai mirip dengan penyanyi legendaris Indonesia ini. Nah, salah satu cerita menarik juga adalah pernah Bahtiar merupakan sosok yang solid dengan teman-temannya. Nah, satu ketika
teman-teman di kelas IPS dihukum oleh pihak sekolah. Nah, Bahtiar turut dihukum saat itu. Alasannya karena saat itu kelas-kelas IPS ini tidak membersihkan kelas yang seharusnya dibersihkan ketika pulang sekolah, namun tidak dibersihkan, malah dihamburkan gitu. Jadi secara kompak Bahtiar ikut bersama seluruh teman-teman di kelas IPS ikut dihukum juga oleh pihak sekolah gitu. Nah, meski begitu sosok yang sangat berpengalaman yang selalu aktif di kegiatan-kegiatan organisasi. Tak hanya itu, beberapa organisasi lainnya juga diikuti seperti OSIS ya. Bahtiar juga merupakan seorang anggota OSIS. Nah, sementara itu kepala sekolah juga tadi sudah menunjukkan ijazah dari Bahtiar dengan nilai rata-rata 87. Dan ini angka yang cukup tinggi juga yang disampaikan oleh kepala sekolah SMA Negeri 2 Watampone yang kini sudah berganti nama menjadi SMA 3 Watampone. Nah, kita juga melangkah lebih jauh menyusuri jejak Bahtiar di sekitar rumahnya dan bertemu salah satu teman mengaji dari Bahtiar, yakni Nani. Nani bercerita Bahtiar merupakan sosok yang taat beragama juga. Jadi setiap pulang sekolah ketika SD sekitar pukul 2 siang, Bahtiar selalu ikut dalam kelas mengaji yang diajarkan oleh almarhum Haji Jubaidah. Nah, di salah satu rumah warga yang jaraknya mungkin sekitar 200 meter dari rumah Bahtiar selalu ikut kelas mengaji bersama Nani dan bersama teman-teman yang lainnya. Nah, ketika di kelas mengaji tersebut, Bahtiar memang salah satu yang berprestasi juga. Bahkan Bahtiar menjadi orang pertama yang menamatkan Al-Quran 30 juz ketika masih di bangku sekolah dasar. Nah, salah satu warga sekitar juga yang merupakan rekan Bahtiar, yakni Jamaluddin, bercerita Bahtiar merupakan sosok yang begitu ramah dan juga Bahtiar ini merupakan sosok yang dibanggakan di dusunnya. Nah, Bahtiar menjadi orang pertama yang lulus di STPDN dan menjadi kebanggaan dusunnya, sehingga Bahtiar ini selalu dilulukan oleh masyarakat setempat gitu. Sampai sekarang akhirnya bisa mengemban amanah sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi ada banyak tokoh-tokoh yang kami temui, termasuk keluarga dekat yang juga berbagi cerita banyak soal Bahtiar. Yang salah satu cerita menariknya adalah bagaimana Bahtiar sejak kecil selalu ikut membantu bapaknya, Baharudin, yang juga merupakan seorang kepala sekolah sekaligus petani. Nah, Bahtiar ini selalu ikut bertani bersama bapaknya. Dan suatu ketika di ladang ketika bertani bersama ayah dan ibunya, Bahtiar pernah bercita-cita menyampaikan kepada ibunya bahwa ketika melihat Bahtiar sering melihat pesawat melintas di atas kebunnya, di atas lahan persawahannya, Bahtiar menyampaikan kepada ibunya bahwa saya akan menjadi orang yang kerja seperti itu. Nah, maknanya Bahtiar ingin menjadi seorang yang bekerja, terbang sana kemari, bahkan sebagai pilot mungkin, dan akhirnya itu dibuktikan sekarang oleh Bahtiar yang kesibukannya luar biasa, terbang ke sana kemari sebagai Dirjen Polhukam dan kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Ilo informasi yang bisa kami bagikan kepada Tribuners. Baik, menarik sekali informasi yang kita dapatkan dari cerita dari keluarga, guru, teman sekolah, teman mengaji, dan masyarakat di sekitar rumah dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kabupaten Bone. Mungkin kita juga akan melihat wawancara secara langsung begitu ya rekan Faki dengan keluarga, guru, dan teman sekolahnya dalam tayangan berikut ini. Silahkan. Yang paling kita ingat dari beliau apa? Dia itu kan orangnya tenang. Dia sabar tapi orang cerdas. Kecerdasannya itu sebenarnya dia bisa masuk IPA, dia pilih IPS. Iya. Dia pernah masuk IPA, maksudnya bisa masuk IPA atau lolos MI IPA. Bisa, tapi
dia pilih PS. Tapi dia pilih PS. Ya, mungkin targetnya ada, mungkin target saya tidak tahu. Iya. Karena dulu kan orang tidak ikut-ikutan memilih. Iya. Kalau dia misalnya masuk ini, apalagi dia kan alumni PDN kalau saya salah Iya. PDN. STPDN. Iya, baru kalau saya tadi itu tahun pertama tidak lolos, tahun kedua baru ada itu. Karena dia kuliah di Unhas dulu. Iya, sempat. Terus ibu waktu Tapi yang paling saya ingat memang orangnya tenang. Tenang di dalam kelas. Tenang orangnya memang. Baru memang orangnya ya kalau dari segi namanya kita belajar akuntansi tentu anak di situ tergambar sekali, oh ini yang berbakat ya tidak. Karena kita itu tidak bilang bodoh berbakat tidak. Dia memang berbakat karena memang orangnya tenang. Tapi saya tidak tahu ketua kelas itu hari apa itu. Saya belum tidak tahu apa di ketua kelas itu hari, tapi dia memang aktif di pramuka dia. Iya. Dia aktif di pramuka. Dia aktif di pramuka itu. Makanya dia itu kalau mau gali dia itu lebih dalam. Kepala SMA 28 Pak Nur Alam. Kalau itu tahu sekali itu dari awal sampai dia masuk di PD. Dia masih ada. Iya, kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya SMA 8. Dia dulu guru BK-nya. Pindah menjadi kepala sekolah sekarang. Oh iya. Kalau saya guru ekonominya. Guru ekonomi. Mengajarnya kelas 3. Kalau itu dia guru BK-nya dulu. Sekaligus dia pembimbing pramukanya. Tapi di waktu kita mengajar yang paling kita ingat sekali dia itu kan kalau IPS itu kan biasa dikenal ki bana-bananya juga. Kalau dia tidak, ya. Dia memang orangnya tenang mau belajar. Kalau memang cerdas. Pakaiannya, kerapian, orangnya rapi memang. Karena tenang, katanya Ani itu kan rambutnya kalau salah ikal-ikal, agak tidak juga putih, tidak juga hitam. Ya senang-senang. Tapi memang orangnya cerdas lah. Karena dia ya begitu. Memang orang mau belajar. Kalau di saya, kan kalau saya enggak saat itu duduknya di sudut-sudut ini dulu kan itu sana dulunya yang sekarang perpustakaan di situ kelasnya. Oh di situ kelasnya. Iya, sana kelasnya jadi perpustakaan sekarang. Iya. Dia duduk di sudut belakang depan. Di sudut depan sedih kalau sana depan sini. Urutan selalu di depan Bu. Iya. Tidak juga. Di belakang, sudut belakang paling belakang tidak atau juga, pertengahan kalau tapi di sudut. Selalu di sini agak di sini dulu. Dekat tembok. Iya. Apa tuh? Karena ada dulu aula dulu dibagi 3 situ di situ. Oh, cuma juga di paling depan dan juga di belakang. Tapi memang orangnya tenang. Tidak nakal memang. Orangnya tenang. Tapi belajarnya bagus, antusias. Ya saya paling ku bisa bayangkan itu. Tenang orangnya, apalagi kan orang pramuka, anak pramuka. Rata-rata pramuka memang. Tapi kita sudah tahu nih, sekarang beliau menjabat apa? Dia menjabat sebagai wakil gubernur. Gubernur, jadi gubernur. Dia menjabat sekarang sebagai gubernur. Sudah tahu dari beberapa sosmed. Sudah apa tanggapan, apa respon tak pas kita dengar itu? Pasti bangga. Iya. Pertama anak kita yang lulusan di sini, yang bisa menjadi orang nomor 1 Sulawesi Selatan, kita bangga sebagai gurunya. Namanya guru kita bangga. Karena memang anak-anak yang diandalkan sejak sekolah kan memang itu anak diandalkan. Memang anaknya pintar. Andalan sekolahnya. Kan dari segi saya. Iya. Karena kita kan dari ekonomi itu namanya pelajaran sulit dan berbakat. Di situ nampak sekali anak yang mau belajar dan tidak, dia termasuk anak yang mau belajar. Kalau di bidang stadiku. Selalu bertanya kalau kita mengajar, Bu? Bertanya atau menjawab gitu? Menjawab. Kalau saya kan jarang tanya itu, biasa suruh naik. Iya, selalu naik. Ya kalau disuruh sih. Kalau disuruh pasti naik. Iya. Dan memang orangnya mau belajar. Berarti nilainya bagus memang Budi nilai. Kalau di saya. Iya. Kira-kira masih ingat gitu Bu kalau ketemu Ki? Saya tidak tahu karena saya kan guru baru waktu itu. Oh iya. Apakah dia masih ingat saya guru ekonominya ini atau tidak? Iya. Kita tidak tahu kan. Tapi kita tahu persis murid tak lulus. Bodinya sekarang saya bisa bayangkan itu anak cara jalannya saya bayangkan ini jalannya. Sebab orangnya ya begitu saya bilang. Jelas orangnya.
Dulu berapa kali seminggu Ibu mengajar di Saya kelasnya? 2 kali seminggu di kelas. 2 kali seminggu di kelasnya. Ya, karena kita ngajarnya 4 jam, 2 jam. Iya. Berarti Waktu itu kan saya guru baru. iya. Guru baru mengajar termasuk kan ini teman kelasnya. Iya. Waktu dekat semua. Iya. Saya tidak tahu apa dia ingat saya karena kalau kayak Andi Herianto kan temannya juga. Iya. Ini Herianto itu siapa, Bu? Andi Herianto teman kelasnya juga bersama. Iya. Andi Herianto teman kelasnya, ada beberapa teman kelasnya dia ingat terus sama saya tidak tahu dia karena kita tidak bisa juga kan. Iya. Banyak itu waktu itu guru baru. Iya. Kita masih bagaimana lah keadaannya. Kita jadi guru baru di situ sekitar berapa lama baru mereka tamat? Ada 1 tahunan, ada Kelas 3 ya? 2 tahunan. dua. Karena saya 89 masuk. Dia Oh 91. iya. Oh iya iya. Berarti Ya dia kelas 1 saya. kelas ada. 1. Dari kelas 1 kita sudah ajar dia. Nanti Nanti saya kan guru kelas 3. Guru Oh, kelas 3 nanti di kelas 3 3. baru kita ajar. Oke. Iya. Nah, mungkin guru kelas 1-nya banyak pensiun mana Ya, pindah. iya. Mungkin Termasuk sudah tadi ada. itu Pak Nuralam gurunya, Iya. BK-nya itu. Iya. Tapi tidak pernah di absen Budi, selalu hadir di setiap pertemuan kan. Itu namanya. Ini rajin. Rajin hadir di. Iya iya. Tapi teman-teman kelasnya ada yang bandel-bandel juga kamu. Oh iya namanya PS. Iya. Dia tidak. Tapi dia tidak ikutan. Iya. Karena orang anaknya gelap tenang. Iya iya. Anaknya. Karena saya bisa bayangkan anaknya dengan model-model rambutnya waktu itu dengan cara-cara pakaiannya rapi. Iya. Yang paling saya ingat itu kalau baju-baju pramuka. Kenapa itu pakai baju pramuka? Mungkin anu nanti barangkali karena pramuka. Oh, ada wibawa-wibawanya lagi. Tergambar kelihatan. Iya. Artinya waktunya di sini memang tergambar memang itu anak laku. Kan anak dilihatnya, oh ini celo-celonya. Karena rata-rata memang selap dulu anak-anak kalau mau masuk PDE atau akpol masuk. Oh, banyak begitu dia. Masuk pramuka. Berarti ada memang aura-auranya, aura-aura pemimpinnya dari anu di Sudah muncul memang sejak dulu. sedang Karena muncul. kan kalau orang pemimpin dari cara jalannya juga dilihat caranya anak duduknya kan begitu. Iya. Berarti kita sudah melihat tanda-tanda kepemimpinan Iya, pada saat kita ajar itu. Saya ajar. Dari caranya duduk, caranya jalan, cara dengan kita Iya. duduknya. Jadi memang kelihatan orang-orangnya dia. Attitude-nya. Attitude-nya bagus. Di mata saya itu. Iya. Keseharian itu Pak Batiar waktu kita sama-sama sekolah. Kalau saya ingat sekali dia orangnya periang, aktif di organisasi khususnya pramuka. Dia jago di pramuka, orangnya santai, tapi serius kalau ada tugas-tugas. Sering bikin riuh kalau lagi kumpul-kumpul di lapangan itu dia orangnya. Agak memang periang. Tapi disiplin atau Tapi bagaimana? disiplin. Kan, buktinya dia kan organisasi di pramuka. Kalau di pramuka itu kan ya pastilah terbawa itu. Pernah ki satu kelas atau bagaimana? Satu kelas tidak, cuman berdekatan kelas saya SOS 1, dia SOS 2. Kalau Bapak saya rasa yang saya tahu dia termasuk orang cerdas juga karena yang saya ingat dia pernah sebetulnya waktu pembagian jurusan dia itu jurusan IPA tapi entah kenapa dia ambil IPS. Oh, pada zaman itu Iya, kan harusnya zaman kalau IPA itu IPA itu kan agak keren lah. Kalau IPS ya kategori dibilang mau santai. Tapi kenyataannya dia serius. Mungkin karena dia butuh waktu di organisasi pramuka. Karena dia betul-betul besar di organisasi pramuka. Saya teringat dia itu kalau dia lagi pakai seragam pramuka lengkap dengan lambang-lambangnya. Sampai ketua di pramuka atau gimana? Kurang tahu juga saya ketua karena saya tidak ikut di organisasi pramuka ya. Cuman kalau yang saya tahu kalau ada utusan-utusan untuk pramuka kayaknya dia yang diutus. Iya. Tapi kalau keseharian anak laki-laki itu kan di sekolah itu Bu ya pasti dominan dengan para laki-lakinya atau teman-teman apa biasa. Apalagi lihat apalagi yang paling kita ingat ada tidak fenomena pernah kejadian momen tersendiri dengan Ya paling dia suka juga kerjain teman, bercanda-bercanda begitu. kayak bagaimana itu kerjaan temannya?
paling kalau kita kan sekolah ini kan biasa dulunya luas, ada pekarangan di depan sana. Kalau lagi istirahat kita sering kumpul rame-rame kan. Dia kalau ada dia sering dia datang dengan cerita-cerita. Kalau saya boleh ditanya, kemarin sama teman-temannya saya sering panggil dia Bruri. Bruri karena dia bagaimana? Kelihatan ya hampir mirip dengan Bruri pada saat itu, manis. Mirip Bruri. Mirip Gayanya. Bruri, gayanya. Jadi cukup jadi idola juga mungkin Bu atau gimana juga? Iyalah. Idola karena bukan idola bagaimana ya. Yang saya tahu dia terkenal lah di sekolah. Kalau orang sebut kan biasa kalau siswa tidak terlalu banyak organisasi apanya kan, kalau disebut paling siapa ya saya tidak kenal. Kalau disebut kenal enggak Bahtiar? Tahu karena dia orangnya periang, suka di mana-mana. Baik barangkali di kakak kelas, di kakak kelas, di junior juga karena dia pramuka. Berarti familiar ke dia orangnya. Insyaallah dia begitu. Tempat nongkrongnya Bu di sekolah di mana itu? Pokoknya dia nongkrong itu kalau lagi banyak teman yang kumpul pasti ada dia di tengah-tengahnya. Karena dia memang suka heboh-heboh gitu. Di kantin, di lapangan, di sudut-sudut mana saja? Kantin dulu cuman berapa Pak. Pokoknya kita dulu kan sering ngumpul. Dulu kan di sini banyak pohon, di bawah pohon lah berteduh kita kumpul-kumpul cerita-cerita. Dan dulu memang namanya SMA 2. SMA 2 Semada. Semada ya. Ya dulu. Semada Watampone. Iya dulu zaman saya anak IPS ya lumayan lah. Kalau ibu anak IPS atau IPA? Anak IPS 1, dia IPS 2. Ya, kebetulan teman duduk saya satu kelas yang mungkin akrab. Ternyata dia satu kelas di IPS 2. Jadinya saya biasa terbawa sama dia. Teman duduk saya itu yang kelas 1. Teman duduk itu perempuan? Ya perempuan lah. Oh, ya. Berarti dibilang akrab waktu SMA itu? Ya bersahabat karena mungkin sama-sama anak organisasi. Oh. Ya terbawa begitu. Siapa namanya itu temannya Bu? Bukan disebutkan. Janganlah nanti itu Ibu. Iya. Oke. Apalagi momen-momen ini kalau pernah kena hukuman kah apa? Kalau hukuman sih pernah kalau sesama IPS karena IPS kan kompak dulunya. Gimana itu kompakannya? Kita kan kompak dulu karena upacara entah apa yang menyebabkan kita dijemur semua anak IPS. Semua anak IPS. Termasuk Pak. Termasuk dia juga. Itu dijemurnya karena apa Bu? Tidak ikut upacara atau gimana? Pelanggaran apa sehingga pelanggaran pernah kemarin kan biasanya dulu aturannya kita harus bersihkan kelas sebelum pulang. Ternyata itu hari kita malah menghamburkan sampah di dalam kelas. Besoknya dijemur semua kelasnya semua. Kita kan kompak dulu. Kalau tidak salah memang hanya IPS 1, IPS 2. Ada budaya, ada fisika, biologi. Oke. Jadi kita tahu sekarang ini Pak Bahtiar jadi apa? Ya tahu lah. Jauh-jauh hari sebelum sudah ada berita. Ya kita bersyukur. Apalagi kan memang dia kan tinggal dekat dari sekolah ini. Kadang kalau ada kegiatan sampai sore, utamanya perseni, kadang mau kumpul-kumpul, mau apa, sering bikin acara makan di rumahnya. Terus kalau dulu pergi sekolah beliau naik apa? Masih jalan kaki. Jalan kaki terus pergi. Karena yang pakai motor masih jarang dulu di tahun 91. Iya. Zamannya Dilan dulu. Zamannya Dilan, betul. Iya. Zamannya Dilan ada Melia juga. Ada Melia juga. Kalau dia Dilan pasti ada Melia juga. Pasti ada Melia. Dan orang Bone Meleanya. Ya, orang Bone lah karena satu sekolah. Dilan sama Melia kan satu Iya, betul. Tapi Milea itu dia orang luar Bandung. Nah, maksudnya itu. Ya, kalau ini versinya Pak Bahtiar, Dilannya orang asli Bone. Nanti bapaknya marah kalau dikorek-korek. Pasti dikasih lihat ini. Tidak. Aman. Kira-kira itu Bu ya. Ibu siapa nama tak? Ibu Erni. Ibu nama lengkap Herni. Kelahirannya sama dengan Pak Bahtiar? Enggak, saya orang kelahiran Sidrap. Oh, Sidrap. Ibu Herni pakai saya. Ibu Herni, biasa dipanggil Erni.
tinggal di Jalan Macan. Iya. Dulu rumah saya ramai pas depan bioskop Watampone nih, mungkin Bapak nggak tahu. Tapi zaman dulu Iya. bioskop itu kan bioskop yang Iya. kayak sinema Iya, iya. itu. Rumah saya pas berhadapan. Iya. Jarang orang nggak tahu. Tapi pernah nggak pergi nonton bapak di situ kelihatan? Kayaknya pernah, karena sekolah dulu kan ada jadwal film, nonton film-film apa ini, film-film nasional Laga, itu. Iya. laga. Kita kan biasa di jadwal. Oh, di jadwal. Pernah? Iya. Iya, waktu SMA saya pernah di jadwal, SMP juga pernah kita di jadwal ke sana. Itu kerjasama dengan dinas pendidikan, Iya. studio di sana itu ada jadwalnya biasa. Iya. Pernah lah Pak. Berarti Bapak Bajar pernah juga pergi nonton di situ. Iya. Dan tadi sering lewat-lewat depan rumah tuh. Perasaan waktu dia apa itu? Waktu dia kuliah di UNES pernah satu kali lewat, cuman teriak lewat naik motor. Saya teriaki. Mungkin dia cuma mau tanyakan kabarnya itu Melia. Saya kan saya tidak terkoneksi lagi. Iya, iya. Yang saya dengar Melianya kuliah di UNES di mana ya? Saya kuliah di IKI. Oh, ibu kuliah di IKI. Ya, setelah Tapi- tamat kan kita pisah-pisah semua. Iya. Tapi ibu dengan Milea akrab. Akrab, teman jalan. Iya lah, ada risang alumni. Tapi yang oke. mengidolakan, siapa yang mengidolakan? Sama Pak. Sama-sama mengidolakan. Sama Mereka mengidolakan. terbawa karena organisasi. Oh, Sama pentulan organisasi nih, Benar. andalan Pramuka. organisasi. Iya, OSIS kan yang masuk pramuka biasanya kalau yang ketua-ketuanya itu pasti anak OSIS juga kan. Iya. Ini Ibu kalau tidak salah OSIS juga, dia di koperasi apa di mana ini. Kalau saya tidak. Saya kemarin ikut apa ya, pramuka begitu saja. Iya. Kalau dia berarti ciri khas dari Pak Batiar pada saat zaman itu ya gayanya kira-kira kayak Brur yang kita bilang. ya Apakah heboh. Maksudnya bagaimana ya? Ciri khasnya kan kalau ketawa di kalau ketawa, Lumayan lah, manis. ketawa kenapa? Manis. manis. Bruri kan zaman dulu main juga. Iya. Cuma pernah, kenapa sih bilang Bruri? Pernah saya sama dulu sama Melianya juga kalau perasaan kalau nggak salah perasaan itu Batiar mirip di Bruri. Makanya kalau dia datang sama Melianya datang Bruri. Iya. Kalau saya buat saya, Iya. tapi nggak tahu kalau yang lain sebutnya siapa. Khusus buat saya, makanya dia ingat Yudi. Khusus kita dengan Milea ini sebutnya Bruri. Bruri. Oke. Ih, tapi kenapa sampai itu dibahas? Kalau Bapak di teman-temannya ada panggilan khususnya di teman-teman cowoknya apa? Memang dipanggil siapa panggilannya Bapak? Bahtiar memang dari Tiar atau ada Tiar? Tiar. Bahtiar atau Panggilan anunya Tiar, kadang akrab nggak Tiar, akrabnya. Batiar. Kadang Tiar. Batiar. Pokoknya yang saya ingat Pak dia itu memang ada kan suaminya ibu ini yang pramuka, pembina pramuka itu akrab sekali. berusaha. Kalau kita ada yang berapa Pak? Saya ada ipar. Ada ipar dari berarti istri kita ada berapa kakak saudara ini Pak Batiar? 6 tidak salah. Jadi kalau istri kita anak berapa? Keempat. Kalau Pak Batiar ini anak 45. Pak Batiar anak kedua kan nggak salah dia. Iya. Kapan kita terakhir ketemu sama Pak Batiar? Ketemu terakhir itu tidak salah 3 bulan yang lalu. Oh 3 bulan lalu. Kenapa dalam? Oh, ini habis Ramadan kalau tidak salah waktu apa itu. Dia datang ke sini. Lebaran kalau tidak salah. Sudah lama, bukan lebaran yang baru-baru ini. Sudah lama. Sudah lama. Fitri. Idul Fitri bukan. Sudah lama lah, agak-agak lama ini. Lama jadi. Ini kan beliau kan masing-masing beraktivitas masing-masing. Iya, betul. Ada semua anunya Pak, kalian ada semua anu jadi kerjaan jadi saudaranya. Iya, Kalau kita berapa lama masih tinggal di sini Pak? saya 2014.
pas semenjak kita menikah sama adiknya ini Pak Batiar. Iya. Kalau di rumah sini Pak, siapa saja Pak yang tinggal? Yang tinggal Ibu, bapak? Iya, ibu, bapak, dua istri dan ini ipar. Berarti di sini Pak rumahnya rumah dari bapak orang tua memang. Iya, orang tua. Oh, orang tua memang di sini. Berarti masa kecilnya nih Pak Batiar memang di sini. Ya di sini kalau masa kecil yang saya tahu dari masa kecil ya di sini. Sini di. Ya. Kalau yang lebih tahu sebenarnya itu kan orang tua. Iya. Lebih tahu. Tapi masih saya orang tuanya Pak. Alhamdulillah. Dua-duanya nih. Iya, alhamdulillah. Waktu mendengar kabar sebagai PJ Gubernur gimana nih Pak reaksinya orang tuanya? Ya orang tuanya ini ya secara yang namanya orang tua kan tentunya bersyukur Iya Pak. atas ini buat Allah. Iya. Sudah menjadi pada saat kita tahu semua bahwa itu adalah amanah. Iya. Ini orang tua bersyukur atas itu. Sempat menangis juga Bapak dengar kabar. Kalau secara langsung saya juga ini nggak tahu, tidak melihat secara langsung pada ini. Iya. Pada saat ada informasi demikian. Iya. Karena saya juga ada aktivitas di luar. Iya. Kegiatan di luar. Kemarin pas pelantikan Pak dinonton langsung atau gimana? Kalau saya tidak sempat karena kebetulan ini Kalau orang di tua luar. Pak nonton kayak gitu. Kita tidak tahu persis. Artinya akhir-akhir ini artinya sebelumnya juga sampai hari ini tetap kita beraktivitas biasa-biasa. Masih menjalankan tugasnya. Tapi siapa yang ke Makassar nih Pak dari rumah di sini? Kalau yang saya tahu itu adik. Sama orang tuanya. Ya. Berarti orang semua di sini tinggal juga. Orang tua di sini. Berapa laki-laki Pak? Berapa perempuan? Berapanya? Dua laki-laki, tiga perempuan. Oh yang satu yang anak pertama meninggal kalau salah Pak. Iya. Ya. Perempuan. Sudah ada kabar Pak kapan rencana Pak Batiar akan di sini? Belum, kami belum dapat informasi. Makanya karena itu tadi masing-masing beraktivitas dengan kesibukannya masing-masing, aktivitas keseharian. Kalau sekarang Pak aktivitasnya Bapak sama Ibu apa? Ya. Yang bapaknya Pak Batiar, bapak ibunya Pak Batiar. Di rumah saja biasa juga ini. Kebetulan ada ya masih aktivitas di lingkungan rumah saja. Di lingkungan rumah saja Bapak Ibu. Jadi Kalau bapaknya ini Pak Batiar pensiunan di? Iya. Pensiunan apa Pak? Mertua tak? Pensiunan sekolah. Guru. SD. Kalau ibu mertua apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. tapi Kalau yang seperti itu kalau terkait dengan bapak ya selain aktivitas bertani. bertani juga Ya, Pak. bertani. Ya. Tapi kalau ini Pak Batiar pulang ke Bone pasti di sini nginap atau bagaimana? Di sini kan di sini. Tapi nggak pernah lama Pak Dik, mungkin sehari 2 hari. Ya, tidak pernah lama karena mungkin itu aktivitas. Jadi sampai sekarang Bapak masih bertani Pak? Bapak, Ya, bertani. Bapak Berkebun. berkebun. Ya. Di mana biasanya Pak? Di sawah masing-masing. Kalau bapaknya Pak Batiar di mana kebunnya Pak? Ya, Bapaknya Pak Batiar di mana kebunnya? Di sebelah rumah di sini Pak. ya di sekitaran sini saja, di lingkungan sini. Berkebun apa tuh Pak? Pisang, Pisang. ya Ubi. jagung. Jadi begitu aktivitas kesehariannya Ya, Pak Dik. aktivitas keseharian sambil punya sebagai aktivitas biasa sebagai orang tua. Iya. Tapi masih sehat, bugar Pak. Ya, alhamdulillah sehat.
Kalau bapak namanya bapak, Yang biasa dipanggil itu kalau bapaknya bapak Pak Bahtiar, Pak Haji Baharudin. kalau mamanya Haji Manisi. Haji Manisi. 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 Memang asli sini Pak Di? Iya, Lebone. Oh, memang asli sini Pak Di? Iya. Lebone. Kalau Demikian Tribun Timur update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin, dan saksikan Tribun Timur update lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Bersama saya Ilu Devi Sadia. Tribuners, PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin tiba di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 6 September 2023 siang hari ini. Kedatangan Bahtiar Baharudin ini berselang 1 hari setelah dilantik Mendagri Tito Karnavian pada Selasa 5 September 2023 kemarin. Pantauan Tribun Timur, Bahtiar Baharudin tiba di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada pukul 12:43 waktu Indonesia Tengah. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI itu berkantor dengan menggunakan pakaian dinas serba putih. Ia kemudian disambut oleh puluhan pejabat hingga staf Pemprov Sulawesi Selatan. Memasuki kantor, Bahtiar Baharudin menyapa dengan menyalami satu persatu para pegawai. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kedatangan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi Cahyadi dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat malam rekan Renaldi. Ya, selamat malam rekan Ilu. Baik, mungkin rekan Renaldi boleh disampaikan bagaimana tadi bentuk penyambutan Bapak Bahtiar Baharudin di kantor Gubernur Sulawesi Selatan? Selamat malam juga untuk Tribuners. Sekitar pukul 12.14 waktu Indonesia Tengah, PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama PJ Ketua TP-PKK Sulawesi Selatan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Dia disambut dengan pengalungan kain sutra dan penyerahan buket bunga, dan juga ada angaruh, yaitu salah satu adat yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka meninggalkan Bandara Sultan Hasanuddin sekitar pukul 12.37 waktu Indonesia Tengah, dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar tiba di kantor Gubernur Sulsel sekitar pukul 12.48 waktu Indonesia Tengah, didampingi oleh istrinya Sofa Marwa Bahtiar dan juga anaknya. Bahtiar langsung disambut hangat dengan tarian khas daerah Sulawesi Selatan. Adapun yang terus mendampingi Bahtiar, ya ini ada Sekretaris Daerah Andi Muhammad Arsjad di kantor Gubernur tadi. Terlihat juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di kantor Gubernur. Juga ada terlihat mantan Sekretaris Daerah Abdul Hayat Gani yang turut mendampingi PJ Gubernur saat ini. Sambil tersenyum,
Bahtiar berhenti sejenak untuk melihat sambutan yang yang diadakan Pemprov Sulawesi Selatan. Di sela-sela itu sambil menikmati tarian khas daerah Sulawesi Selatan, berjejer juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah menunggu untuk bersalaman dengan PJ Gubernur dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Tampak Bahtiar juga tersenyum kecil sambil mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepala OPD atas sambutan hangat mereka. Setelah bersalaman dengan seluruh kepala OPD, Bahtiar langsung memasuki ruangan Baruga Lounge yang ada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan santap siang bersama jajaran pejabat dan kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, untuk yang berada di lingkup Gubernur Sulawesi Selatan atau di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, mungkin boleh disampaikan siapa saja tadi yang menyambut Bapak ketika datang di sana? Terlihat seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau PD ada di sana, mulai dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Amson Padolo, ada juga PJ Sekretaris Daerah Andi Muhammad Asjar, dan ada juga mantan Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Hayat Gani. Di sana juga ada Kepala Dinas Disnaker Trans ya, Ardiles Tagap, dan masih seluruh OPD berjejer di depan kantor Gubernur Sulsel menyambut kedatangan Bahtiar. Baik, agenda selanjutnya mungkin setelah dari gubernuran, mungkin apakah ada lokasi-lokasi atau kantor-kantor selanjutnya yang akan dikunjungi? Iya, tentunya ada ya. Sekitar pukul 13.49 waktu Indonesia Tengah tadi, PJ Gubernur Sulawesi Selatan beserta rombongan itu meninggalkan kantor gubernur dan menuju ke kantor DPRD Sulsel untuk bersilaturahmi bersama pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi Sulsel. Cukup lama mereka berada di DPRD Sulsel tadi, dan sekitar pukul 16:02 waktu Indonesia Tengah mereka meninggalkan gedung DPRD Sulsel dan bergeser ke rumah jabatan gubernur yang ada di Jalan Sungai Tangka nomor 3 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Bahtiar dan rombongan tiba di rumah jabatan gubernur sekitar pukul 15:56 waktu Indonesia Tengah, didampingi mantan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan mantan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan atau TPPPK Naomi Oktariana. Rencananya juga PJ Gubernur Sulsel bersama PJ Ketua TPK ini tadi langsung memasuki gedung Baruga Patingaloa yang ada di rumah jabatan gubernur untuk melakukan penyerahan memori akhir masa jabatan Gubernur Sulsel dan serah terima jabatan tim penggerak PKK Sulawesi Selatan yang diberikan langsung oleh mantan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Naomi Oktaria. Rencananya sehabis sholat maghrib di sini mereka akan langsung menuju Hotel Derindra yang ada di Jalan Metro Tanjung Bunga, di mana tempat mereka akan menginap malam ini. Dan adapun agenda yang akan dilakukan di Derindra nanti malam yaitu adalah rapat kerja terbatas PJ Gubernur Sulsel bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Sulawesi Selatan. Mungkin itu rekan Nilo. Baik, mungkin apa yang tadi juga bisa dikutip atau disampaikan oleh Bapak Bahtiar Baharudin pada saat berada di kantor gubernur, mungkin ada yang dapat disampaikan kepada Tribuners? Oh iya, tadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar sempat menyebutkan program-program prioritasnya ya. Dia mengaku memiliki beberapa prioritas utama dalam memimpin Sulsel. Di antaranya soal pengawalan pemilu,
dan penanganan inflasi, serta penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim dan ketahanan pangan. Dan tak lupa juga Bahtiar juga langsung menyoroti 26 organisasi perangkat daerah atau PD yang serapan anggarannya belum sampai 50% di akhir triwulan ketiga ini. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya terkait bagaimana kemudian kedatangan atau penyambutan dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas rekan Renaldi. Dan Tribuners, kita akan beralih untuk melihat laporan dari wartawan Faki dari Bone, kampung halaman Bahtiar Baharudin, dan kita akan mendengarkan bagaimana cerita dari keluarga, guru, dan teman sekolahnya. Selamat malam Kak Faki, rekan Faki. Selamat malam rekan Faki, mungkin boleh dengan laporannya terkait bagaimana kemudian suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin pada hari ini. Ya, baik Tribuners. Baik, silakan rekan Faki dengan laporannya terkait bagaimana suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin hari ini dengan kedatangan beliau ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, di malam hari ini saya masih berada di Kabupaten Bone bersama tim peliput Tribun Timur bersama Sanofra. Tadi tim Tribun Timur sudah turun ke kampung halaman Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar. Di kampung halamannya, rumah tempat Bahtiar menjalani kehidupan dari sejak SD sampai SMA, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kabupaten Bone. Nah, tadi kami sudah sampai ke rumah kediaman orang tua dari Bahtiar. Bersama dulu Bahtiar tinggal di rumah tersebut sejak SD sampai SMA. Di rumah tersebut pantauan Tribun Timur memang saat ini kosong. Informasi yang dihimpun orang tua maupun keluarga terdekat Bahtiar sedang berada di Makassar untuk mengikuti proses serah terima jabatan dan juga mengikuti serangkaian yang penyambutan Bahtiar di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara itu, tim Tribun Timur juga sempat jalan-jalan di SD atau sekolah dasar tempat Bahtiar yang kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan menimba ilmu formal pertamanya di SD 6-75 Biru Kabupaten Bone. Jarak dari rumah Bahtiar ke sekolah itu hanya sekitar 100 meter. Dengan jarak sekolah yang begitu dekat, sehari-harinya Bahtiar pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Hanya melewati satu petak kebun, Bahtiar sudah bisa sampai ke sekolahnya. Selama 6 tahun, Bahtiar menimba ilmu di sekolah tersebut. Ada sekitar 6 ruang kelas ya yang dimiliki, dan hampir semua ruang kelas itu pernah dijadikan tempat belajar Bahtiar sewaktu menimba ilmu di sekolah dasar. Terdapat satu perpustakaan sebidang tanah sebagai sebidang lapangan ya yang bisa dijadikan lokasi untuk bermain bulu tangkis, bermain voli, kemudian ada juga musola al-ikhlas. Dan di sekolah tersebut kita sempat keliling-keliling bertemu dengan PLT kepala sekolah dan bercerita bahwa memang Bahtiar pernah menimba ilmu di sekolah tersebut. Dengan pengangkatan Bahtiar sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan, tentu pihak sekolah bersama guru-guru mengaku bahagia dan ikut turut bangga bisa menghasilkan lulusan-lulusan, dalam hal ini Bahtiar sebagai pemimpin di Sulawesi Selatan. Dari SD tersebut kita coba melangkah ke salah satu sekolah lagi, yakni tempat Bahtiar menimba ilmu jenjang sekolah menengah atas, yakni di SMA 2 Watampone yang kini sudah berganti menjadi SMA 3. Di sekolah tersebut kita bertemu bersama beberapa guru yang pernah ikut mengajar Bahtiar ketika masih duduk di
jenjang sekolah menengah atas. Salah satunya ialah Ibu Mas Muria, ya ini seorang guru akuntansi Bahtiar. Nah, Mas Muria bercerita bahwa dia begitu mengenal Bahtiar sebagai salah satu murid yang tenang ketika berada di kelas, sabar ketika kelas, dan juga sebagai murid yang cerdas dan pintar. Mas Muria bercerita ketika dia mengajar, Bahtiar selalu menjadi orang yang duluan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mas Muria. Perawakan Bahtiar itu selalu rapi setiap harinya. Baju yang dimasukkan ke dalam celana, kemudian rambut yang sedikit ikal tapi tetap rapi, menjadi penanda bahwa Bahtiar sebagai seorang murid yang cerdas, tenang, dan juga patuh terhadap aturan di sekolahnya. Mas Muria juga bercerita Bahtiar ini selalu duduk di sudut dekat tembok ya. Kalau biasa sekolah-sekolah umum duduk di dekat tembok, tidak berada di posisi paling depan, tapi tidak juga berada di posisi paling belakang. Nah, itu adalah posisi favorit dari Bahtiar untuk belajar gitu di SMA Negeri 2 Watampone. Nah, sebagai murid yang cerdas, Bahtiar memang awalnya layak masuk di kelas IPA. Namun, Bahtiar lebih memilih untuk menimba ilmu di kelas IPS. Akhirnya, Bahtiar masuk di kelas IPS 2 dan menjadi murid dari Mas Muria yang merupakan guru Bahtiar ketika duduk di bangku kelas 3 SMA. Bahtiar sendiri lulus dari SMA 2 Watampone itu tahun 1991 dan Mas Muria merupakan saat itu guru muda yang baru masuk di tahun 89. Nah, selain Mas Muria, saya ke Tribun Timur juga bertemu dengan rekan seangkatan dari Bahtiar, namanya Bu Erni. Nah, Erni bercerita Bahtiar memang menjadi sosok yang ramah di luar kelas gitu. Bahtiar banyak merangkul teman-teman seangkatan dan selalu menjadi pelepas tawa ketika berada di tongkrongan, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, Bahtiar banyak bergaul dengan teman-teman seangkatannya ketika berada di SMA Negeri 2 Watampone. Diceritakan Bahtiar ini di sekolah biasa dipanggil Tiar. Kemudian Erni memiliki panggilan khusus nih untuk Bahtiar. Jadi Erni bersama rekan wanitanya memanggil Bahtiar dengan sebutan Bruri. Bruri merupakan seorang musisi legendaris Indonesia yang dinilai mirip dengan Bahtiar, sehingga dari Bahtiar ini dinilai mirip dengan penyanyi legendaris Indonesia ini. Nah, salah satu cerita menarik juga adalah pernah Bahtiar merupakan sosok yang solid dengan teman-temannya. Nah, satu ketika teman-teman di kelas IPS dihukum oleh pihak sekolah. Nah, Bahtiar turut dihukum saat itu. Alasannya karena saat itu kelas-kelas IPS ini tidak membersihkan kelas yang seharusnya dibersihkan ketika pulang sekolah, namun tidak dibersihkan, malah dihamburkan gitu. Jadi secara kompak Bahtiar ikut bersama seluruh teman-teman di kelas IPS ikut dihukum juga oleh pihak sekolah gitu. Nah, meski begitu sosok yang sangat berpengalaman yang selalu aktif di kegiatan-kegiatan organisasi. Tak hanya itu, beberapa organisasi lainnya juga diikuti seperti OSIS ya. Bahtiar juga merupakan seorang anggota OSIS.
Nah, sementara itu kepala sekolah juga tadi sudah menunjukkan ijazah dari Bahtiar dengan nilai rata-rata 87. Dan ini angka yang cukup tinggi juga yang disampaikan oleh kepala sekolah SMA Negeri 2 Watampone yang kini sudah berganti nama menjadi SMA 3 Watampone. Nah, kita juga melangkah lebih jauh menyusuri jejak Bahtiar di sekitar rumahnya dan bertemu salah satu teman mengaji dari Bahtiar, yakni Nani. Nani bercerita Bahtiar merupakan sosok yang taat beragama juga. Jadi setiap pulang sekolah ketika SD sekitar pukul 2 siang, Bahtiar selalu ikut dalam kelas mengaji yang diajarkan oleh almarhum Haji Jubaidah. Nah, di salah satu rumah warga yang jaraknya mungkin sekitar 200 meter dari rumah Bahtiar selalu ikut kelas mengaji bersama Nani dan bersama teman-teman yang lainnya. Nah, ketika di kelas mengaji tersebut, Bahtiar memang salah satu yang berprestasi juga. Bahkan Bahtiar menjadi orang pertama yang menamatkan Al-Quran 30 juz ketika masih di bangku sekolah dasar. Nah, salah satu warga sekitar juga yang merupakan rekan Bahtiar, yakni Jamaluddin, bercerita Bahtiar merupakan sosok yang begitu ramah dan juga Bahtiar ini merupakan sosok yang dibanggakan di dusunnya. Nah, Bahtiar menjadi orang pertama yang lulus di STPDN dan menjadi kebanggaan dusunnya, sehingga Bahtiar ini selalu dilulukan oleh masyarakat setempat gitu. Sampai sekarang akhirnya bisa mengemban amanah sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi ada banyak tokoh-tokoh yang kami temui, termasuk keluarga dekat yang juga berbagi cerita banyak soal Bahtiar. Yang salah satu cerita menariknya adalah bagaimana Bahtiar sejak kecil selalu ikut membantu bapaknya, Baharudin, yang juga merupakan seorang kepala sekolah sekaligus petani. Nah, Bahtiar ini selalu ikut bertani bersama bapaknya. Dan suatu ketika di ladang ketika bertani bersama ayah dan ibunya, Bahtiar pernah bercita-cita menyampaikan kepada ibunya bahwa ketika melihat Bahtiar sering melihat pesawat melintas di atas kebunnya, di atas lahan persawahannya, Bahtiar menyampaikan kepada ibunya bahwa saya akan menjadi orang yang kerja seperti itu. Nah, maknanya Bahtiar ingin menjadi seorang yang bekerja, terbang, sana kemari, bahkan sebagai pilot mungkin, dan akhirnya itu dibuktikan sekarang oleh Bahtiar yang kesibukannya luar biasa, terbang ke sana kemari sebagai Dirjen Polhukam dan kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Ilo informasi yang bisa kami bagikan kepada Tribuners. Baik, menarik sekali informasi yang kita dapatkan dari cerita dari keluarga, guru, teman sekolah, teman mengaji, dan masyarakat di sekitar rumah dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kabupaten Bone. Mungkin kita juga akan melihat wawancara secara langsung begitu ya rekan Faki dengan keluarga, guru, dan teman sekolahnya dalam tayangan berikut ini. Silahkan. Yang paling kita ingat dari beliau apa? Dia itu kan orangnya tenang. Ya sabar tapi orang cerdas. Kecerdasannya itu sebenarnya dia bisa masuk IPA, dia pilih PS. Iya. Dia pernah masuk IPA, maksudnya bisa masuk IPA atau lolos IPA? Bisa, tapi dia pilih PS. Ya, mungkin targetnya ada, mungkin target saya tidak tahu. Karena dulu kan orang tidak ikut-ikutan memilih. Kalau dia misalnya masuk ini, apalagi dia kan alumni PDN kalau saya salah STPDN. Iya, baru kalau saya tadi itu tahun pertama tidak lolos, tahun kedua baru ada. Karena dia kuliah di Unhas dulu. Iya, sempat. Terus ibu waktu tapi yang paling saya ingat memang orangnya tenang. Tenang di dalam kelas. Tenang orangnya memang. Baru memang orangnya ya kalau dari segi namanya kita belajar akuntansi toh. Tentu anak di situ tergambar sekali ini yang berbakat ya tidak. Karena kita itu tidak bilang bodoh berbakat tidak. Dia memang berbakat. Karena memang orangnya tenang. Tapi saya tidak tahu ketua kelas itu hari apa itu
Saya belum tidak tahu apakah dia satu kelas itu hari, tapi dia memang aktif di pramuka dia. Iya. Dia aktif di pramuka. Dia aktif di pramuka itu. Makanya dia itu kalau mau gali dia itu lebih dalam. Kepala SMA 28 Pak Nur Alam. Kalau itu tahu sekali itu dari awal sampai dia masuk di PD. Dia masih ada. Iya, kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya SMA 8. Dia dulu guru BK-nya. Pindah menjadi kepala sekolah sekarang. Oh iya. Kalau saya guru ekonominya. Guru ekonomi. Mengajarnya kelas 3. Kalau itu dia guru BK-nya dulu. Sekaligus dia pembimbing pramukanya. Tapi di waktu kita mengajar yang paling kita ingat sekali dia itu kan kalau IPS itu kan biasa dikenal ki banak-banaknya. Kalau dia tidak, ya. Dia memang orangnya tenang mau belajar. Kalau memang cerdas. Pakaiannya kerapian, orangnya rapi memang. Karena tenang, katanya tadi itu kan rambutnya kalau salah ikal-ikal, agak tidak juga putih, tidak juga hitam. Ya senang-senang. Tapi memang orangnya cerdas lah. Karena dia ya begitu. Memang orang mau belajar. Kalau di saya kan kalau saya enggak saat itu duduknya di sudut-sudut ini dulu kan itu sana anunya yang sekarang perpustakaan di situ kelasnya. Oh di situ kelasnya. Iya, sana kelasnya jadi perpustakaan sekarang. Iya. Dia duduk di sudut belakang depan. Di sudut depan sedih kalau sana depan sini. Urutan selalu duduk depan Bu. Iya. Tidak juga. Di belakang sudut belakang paling belakang tidak atau juga, pertengahan kalau tapi di sudut. Selalu di sini agak di sini dulu. Dekat tembok. Apa tuh? Karena ada dulu aula dulu dibagi 3 situ dan di situ. Oh, cuman juga di paling depan dan juga di belakang. Tapi memang orangnya tenang. Tidak nakal memang. Orangnya tenang. Iya. Tapi belajarnya bagus, antusias. Ya saya paling ku bisa bayangkan itu. Tenang orangnya. Apalagi kan orang pramuka, anak pramuka. Iya. Rata-rata pramuka memang. Tapi kita sudah tahu nih sekarang beliau menjabat apa? Dia menjabat sebagai wakil gubernur. Gubernur, jadi gubernur. Dia menjabat sekarang sebagai gubernur. Sudah tahu dari beberapa sosmed. Sudah tahu. Apa tanggapan apa respon tak pas kita dengar itu? Pasti bangga. Iya. Pertama anak kita yang lulusan di sini yang bisa menjadi orang nomor 1 Sulawesi Selatan, kita bangga sebagai gurunya. Namanya guru kita bangga. Karena memang anak-anak yang diandalkan sejak sekolah kan memang itu anak diandalkan. Memang anaknya pintar. Andalan sekolah memang. Kan dari segi saya. Iya. Karena kita kan dari ekonomi itu namanya pelajaran sulit dan berbakat. Di situ nampak sekali anak yang mau belajar dan tidak, dia termasuk anak yang mau belajar. Kalau di bidang stadiku. Selalu bertanya kalau kita mengajar, Bu. Bertanya atau menjawab gitu. Menjawab. Kalau saya kan jarang tanya itu, biasa suruh naik. Iya, selalu naik. Ya kalau disuruh sih. Kalau disuruh pasti naik. Iya. Dan memang orangnya mau belajar. Berarti nilainya bagus memang Budi nilai. Kalau di saya. Iya. Kira-kira masih ingat gitu Bu kalau ketemu Ki? Saya tidak tahu nih karena saya kan guru baru waktu itu. Oh iya. Apakah dia masih ingat saya guru ekonominya ini atau tidak? Iya. Kita tidak tahu kan. Tapi kita tahu persis murid tak lulus. Bodinya sekarang saya bisa bayangkan itu anak cara jalannya saya bayangkan gini jalannya. Sebab orangnya ya begitu saya bilang. Orangnya. Dulu berapa kali seminggu Ibu mengajar di saya kelasnya? Saya 2 kali seminggu di kelas. 2 kali seminggu di kelasnya? Ya, karena kita ngajarnya 4 jam, 2 jam. Iya, berarti waktu itu kan saya guru baru. Iya. Guru baru mengajar termasuk kan ini teman kelasnya. Iya. Waktu dekat semua. Iya. Saya tidak tahu apa dia ingat saya karena kalau kayak Andi Herianto kan temannya juga. Iya. Andi Herianto itu siapa Bu? Andi Herianto teman kelasnya juga bersandar. Dan teman kelasnya ada beberapa teman kelasnya dia ingat terus sama saya tidak tahu dia karena kita tidak bisa juga kan banyak kita waktu itu guru baru kita masih bagaimana lah menghadapi kita aja di guru baru di situ sekitar berapa lama baru mereka tamat? Ada 1 tahunan, ada kelas 3 ya? 2 tahunan itu karena saya 89 masuk. Dia 91. Oh iya. Berarti ya dia kelas 1 saya kelas 1. Dari kelas 1 kita sudah ajar dia.
Nanti saya kan guru kelas 3. Guru oh, kelas 3, nanti di kelas 3 baru kita ajar. Oke. Iya. Nah, mungkin guru kelas 1-nya banyak pensiun mana Ya, pindah. mungkin Termasuk sudah tadi ada. itu Panorama, gurunya, BK-nya itu. Iya. Tidak pernah di absen Budi, selalu hadir di setiap pertemuan kan. Itu namanya. Ini rajin. Rajin hadir di. Iya iya. Tapi teman-teman kelasnya ada yang bandel-bandel juga kamu. Oh iya namanya PS. Iya. Dia tidak. Tapi dia tidak ikutan. Iya. Karena anaknya gelak tenang. Iya iya. Anaknya. Karena saya bisa bayangkan anaknya dengan model-model rambutnya waktu itu, dengan cara-cara pakaiannya rapi. Iya. Ya paling saya ingat itu kalau baju-baju pramuka. Kenapa itu pakai baju pramuka? Mungkin nanti barangkali karena pramuka. Oh, ada wibawa-wibawanya lagi. Tergambar kelihatan. Iya. Waktu artinya waktunya di sini memang tergambar memang itu anak laku. Kan anak dilihatnya oh ini celo-celonya. Karena rata-rata memang selap dulu anak-anak kalau mau masuk PDE atau akpol masuk pramuka. Oh, banyak begitu dia. Masuk pramuka. Berarti ada memang aura-auranya, aura-aura pemimpinnya dari anu dia. Sudah muncul memang sejak dulu. Sedang Karena muncul. kan kalau orang pemimpin dari cara jalannya juga dilihat, caranya anak duduknya kan begitu. Iya. Berarti kita sudah melihat tanda-tanda kepemimpinan Iya, pada saat kita ajar Iya, itu. saya Dari caranya duduk, caranya jalan, cara dengan kita Iya. gurunya. Jadi memang kelihatan orang-orangnya dia. attitude-nya. Attitude-nya bagus. Di mata saya itu. Iya. Kesehari-hariannya itu Pak Batiar waktu kita sama-sama sekolah. Kalau saya ingat sekali dia orangnya periang, aktif di organisasi khususnya pramuka. Dia jago di pramuka, orangnya santai, tapi serius kalau ada tugas-tugas. Sering bikin riuh kalau lagi kumpul-kumpul di lapangan itu dia orangnya. Agak Periang. periang. Tapi disiplin atau Tapi bagaimana? disiplin. Kan, buktinya dia kan organisasi di pramuka. Kalau di pramuka itu kan ya pastilah terbawa itu. Pernah ki satu kelas atau bagaimana? Satu kelas tidak, cuman berdekatan kelas saya SOS 1, dia SOS 2. Kalau Bapak saya rasa yang saya tahu dia termasuk orang cerdas juga, karena yang saya ingat dia pernah sebetulnya waktu pembagian jurusan dia itu jurusan IPA, tapi entah kenapa dia ambil IPS. Oh, pada zaman itu Iya, kan harusnya zaman kalau IPA itu IPA itu ya kan agak keren lah. Kalau IPS ya kategori dibilang mau santai, tapi kenyataannya dia serius. Mungkin karena dia butuh waktu di organisasi pramuka, karena dia betul-betul besar di organisasi pramuka. Saya teringat dia itu kalau dia lagi pakai seragam pramuka lengkap dengan lambang-lambangnya itu. Sampai ketua di pramuka atau gimana? Kurang tahu juga saya ketua karena saya tidak ikut di organisasi pramuka ya. Cuman kalau yang saya tahu kalau ada utusan-utusan untuk pramuka kayaknya dia yang diutus. Iya. Tapi kalau keseharian anak laki-laki itu kan di sekolah itu Bu, ya pasti dominan dengan para laki-lakinya atau teman-teman. Apa biasa? Apalagi lihat apalagi yang paling kita ingat ada tidak fenomena pernah kejadian momen tersendiri dengan Ya paling dia suka juga kerjain teman, bercanda-bercanda begitu. kayak bagaimana itu kerjaan temannya? Paling kalau kita kan sekolah ini kan biasa dulunya luas, ada pekarangan di depan sana. Kalau lagi istirahat kita sering kumpul rame-rame kan. Dia kalau ada dia sering dia datang dengan cerita-cerita. Kalau saya boleh ditanya kemarin sama teman-temannya, saya sering panggil dia Bruri. Bruri karena dia bagaimana kelihatan ya hampir mirip dengan Bruri pada saat itu, manis. Mirip Bruri. Mirip Gayanya. Bruri, gayanya. Jadi cukup jadi idola juga mungkin Bu atau gimana juga? Iyalah. Idola karena bukan idola bagaimana ya. Yang saya tahu dia terkenal lah di sekolah. Kalau orang sebut kan biasa kalau siswa tidak terlalu banyak organisasi apanya kan, kalau disebut paling siapa ya saya tidak kenal. Kalau dia kalau disebut
Kenal nggak Bahtiar? Tahu karena dia orangnya periang, suka di mana-mana. Baik barangkali di ketua di kakak kelas, di kakak kelas, di junior juga karena dia pramuka. Berarti familiar ke dia orangnya. Insyaallah dia begitu. Tempat nongkrongnya di sekolah di mana itu? Pokoknya dia nongkrong itu kalau lagi banyak teman yang kumpul, pasti ada dia di tengah-tengahnya. Karena dia memang suka heboh-heboh gitu. Di kantin, di lapangan, di sudut-sudut mana saja? Kantin dulu cuman berapa? Pokoknya kita dulu kan sering ngumpul. Dulu kan di sini banyak pohon, di bawah pohon lah berteduh kita kumpul-kumpul cerita-cerita. Dan dulu memang namanya SMA 2. SMA 2 Semada. Semada ya. Ya dulu. Semada Watampone. Iya, dulu zaman saya anak IPS ya lumayan lah. Kalau ibu anak IPS atau IPA? Anak IPS 1, dia IPS 2. Ya, kebetulan teman duduk saya satu kelas yang mungkin akrab. Ternyata dia satu kelas di IPS 2. Jadinya saya biasa terbawa sama dia. Teman duduk saya itu yang kelas 1. Teman duduk itu perempuan? Ya perempuan lah. Oh, ya. Berarti dibilang akrab waktu SMA itu? Ya bersahabat karena mungkin sama-sama anak organisasi. Oh. Ya terbawa begitu. Siapa namanya itu temannya, Bu? Bukan disebutkan. Janganlah nanti itu ibu. Iya. Oke. Apalagi momen-momen ini kalau pernah kena hukuman kah apa? Kalau hukuman sih pernah kalau sesama IPS karena IPS kan kompak dulunya. Gimana itu kompakannya? Kita kan kompak dulu karena upacara entah apa yang menyebabkan kita dijemur semua anak IPS. Semua anak IPS. Termasuk Termasuk dia juga. Itu dijemur karena apa, Bu? Tidak ikut upacara atau gimana? Pelanggaran apa sehingga Pelanggaran pernah kemarin kan biasanya dulu aturannya kita harus bersihkan kelas sebelum pulang. Ternyata itu hari kita malah menghamburkan sampah di dalam kelas. Besoknya dijemur semua kelasnya semua. Kita kan kompak dulu. Kalau tidak salah memang hanya IPS 1, IPS 2. Ada budaya, ada fisika, biologi. Oke. Jadi kita tahu sekarang ini Pak Bahtiar jadi apa? Ya tahu lah. Jauh-jauh hari sebelum sudah ada berita. Ya kita bersyukur. Apalagi kan memang dia kan tinggal dekat dari sekolah ini. Kadang kalau ada kegiatan sampai sore, utamanya seni, kadang mau kumpul-kumpul, mau apa, sering bikin acara makan di rumah. Terus kalau pergi sekolah beliau naik apa? Masih jalan kaki. Jalan kaki terus pergi. Karena yang pakai motor masih jarang dulu di tahun 91. Iya. Zamannya Dilan Bu. Iya, zamannya Dilan, betul. Iya. Zamannya Dilan ada Melia juga. Ada Melia juga. Kalau dia Dilan pasti ada Melia juga. Pasti ada Melia. Dan orang Bone Melianya. Orang Bone lah karena satu sekolah. Dilan sama Melia kan satu Iya, betul. Tapi Milea itu dia orang luar Bandung. Nah, maksudnya itu. Ya, kalau ini versinya Pak Bahtiar, Dilannya orang asli Bone. Nanti bapaknya marah kalau dikorek-korek. Pasti dikasih lihat ini. Tidak. Aman. Kira-kira itu Bu ya. Ibu siapa nama tak? Ibu Erni. Ibu nama lengkap Herni. Kelahirannya sama dengan Pak Bahtiar? Enggak, saya orang kelahiran Sidrap. Oh, Sidrap. Ibu Herni pakai saya. Ibu Herni, biasa dipanggil Erni. Tinggal di Jalan Macan. Iya. Dulu rumah saya ramai pas depan bioskop Watampone, mungkin Bapak enggak tahu. Tapi zaman dulu bioskop itu kan bioskop yang kayak sinema itu. Rumah saya pas berhadapan. Jarang orang enggak tahu. Tapi pernah nggak pergi nonton Bapak di situ datang? Kayaknya pernah karena sekolah dulu kan ada jadwal nonton film-film apa itu? Film nasional itu. Iya. Kita kan biasa di jadwal. Oh, di jadwal. Pernah? Iya. Waktu SMA saya pernah di jadwal, SMP juga pernah kita di jadwal ke sana. Itu kerjasama dengan Dinas Pendidikan, studio di sana. Itu ada jadwalnya biasa. Iya. Pernah lah Pak. Berarti Pak Bahtiar pernah juga pergi nonton di situ. Iya. Kan tadi sering lewat tuh rumah tuh. Perasaan waktu dia apa itu? Waktu dia kuliah di UNAS pernah satu kali lewat, cuman teriak lewat naik motor.
repatriasi, mungkin dia cuma mau tanyakan kabarnya itu Melia. Saya kan saya tidak terkoneksi lagi. Iya. Yang saya dengar Melianya kuliah di Unhas di mana ya? Saya kuliah di IKI. Oh, ibu kuliah di IKI. Ya, setelah tamat kan kita pisah-pisah semua. Iya. Tapi ibu dengan Milea akrab. Akrab, teman jalan. Iya lah, ada arisan alumni. Tapi yang mengidolakan, siapa yang mengidolakan? Sama-sama mengidolakan. Mereka terbawa karena organisasi. Oh, sama pentulan organisasi nih, andalan organisasi. Iya, OSIS, kan yang masuk pramuka biasanya kalau yang ketua-ketuanya itu pasti anak OSIS juga kan. Iya. Ini Ibu kalau tidak salah OSIS juga, dia di koperasi apa di mana ini? Kalau saya tidak, saya kemarin ikut apa ya, pramuka begitu saja. Iya. Iya. Berarti ciri khas dari Pak Batiar pada saat zaman itu ya gayanya kira-kira kayak Brur yang kita bilang. Iya heboh. Maksudnya bagaimana ya? Ciri khasnya kan kalau ketawa Kalau ketawa, manis. Ketawa kenapa? Manis. Bruri kan zaman dulu main juga. Iya. Cuma pernah, kenapa saya bilang Bruri? Pernah saya sama Melianya, juga kalau perasaan kalau nggak sama perasaan itu Batiar mirip di Bruri. Makanya kalau dia datang sama Melianya, datang Bruri. Iya. Kalau buat saya, Iya. tapi nggak tahu kalau yang lain sebutnya siapa. Khusus buat saya, makanya dia ingat. Khusus kita dengan Milea ini sebutnya Bruri. Oke. Iya, tapi kenapa sampai itu dibahas? Kalau bawa di teman-temannya ada panggilan khususnya di teman-teman cowoknya apa? Memang dipanggil siapa panggilannya Bapak? Bahtiar memang dari Tiar atau ada Tiar. Bahtiar atau panggilan anunya akrabnya. Kadang Tiar. Pokoknya yang saya ingat Pak dia itu memang ada kan suaminya ibu ini yang pramuka, pembina pramuka itu akrab sekali. Berusaha. Kalau kita ada yang berapa Pak? Saya ada ipar. Ada ipar dari berarti istri kita ada berapa kamu saudara ini Pak Batiar? 6 tidak salah. Jadi kalau istri kita anak berapa? Keempat. Kalau Pak Batiar ini anak dua kan salah dia. Iya. Kapan kita terakhir ketemu sama Batiar? Ketemu terakhir itu tidak salah 3 bulan yang lalu. 3 bulan lalu. Ini habis Ramadan kalau tidak salah waktu dia datang ke sini. Lebaran kalau tidak salah. Sudah lama kan Lebaran yang baru-baru ini. Idul Fitri bukan. Sudah lama lah, agak lama ini. Kan beliau dan masing-masing beraktivitas masing-masing. Iya, betul. Ada semua anunya Pak, saya lihat ada semua jadi kerjaan jadi saudaranya. Iya. Kalau kita berapa lama mesti tinggal sini Pak? Saya 2014. Semenjak kita menikah sama adiknya ini Pak Batiar. Iya. Kalau di rumah sini Pak, siapa saja Pak yang tinggal? Ibu bapak. Iya, ibu bapak, dua istri dan ini ipar. Berarti di sini Pak rumahnya rumah dari bapak orang tua memang. Iya, orang tua. Oh, orang tua memang tinggi. Berarti masa kecilnya nih Pak Batiar memang di sini. Ya di sini tuh masa kecil yang saya tahu dari masa kecil ya di sini. Di. Ya. Kalau yang lebih tahu sebenarnya itu kan orang tua. Iya. Lebih tahu. Tapi masih sehat orang tuanya Pak. Alhamdulillah. Dua-duanya nih. Iya, alhamdulillah. waktu mendengar kabar sebagai PJ Gubernur gimana nih Pak reaksinya orang tuanya? Ya orang tuanya ini ya secara namanya orang tua kan tentunya bersyukur Iya, atas ini
buat aula. Iya. Iya. Sudah menjadi pada saling kita tahu semua bangku ada mana. Iya. Semua orang tua bersyukur pada saling. Sempat menangis juga bapak dengar kabar. Kalau secara langsung saya juga ini nggak tahu, tidak melihat secara langsung pada ini. Iya. Pada saat ada informasi demikian. Iya. Karena saya juga ada aktivitas di luar. Iya. Kegiatan di luar. Kemarin pas pelantikan Pak dinonton langsung atau gimana? Kalau saya tidak sempat karena kebetulan ini Kalau orang di tua apa luar. nonton kayak gitu? Kita tidak tahu persis. Artinya akhir-akhir ini artinya sebelumnya juga sampai hari ini tetap kita beraktivitas biasa-biasa. Masih menjalankan tugas. Tapi siapa yang ke Makassar nih Pak dari rumah di sini? Kalau yang saya tahu itu Ade. Sama orang tuanya. Ya. Berarti orang semua di sini tinggal juga. Orang tua di sini. Berapa laki-laki, Pak? Berapa perempuan? Berapa? Dua laki-laki, tiga perempuan. Oh iya, satu yang anak pertama meninggal kalau salah, Pak. Iya. Ya, perempuan. Sudah ada kabar Pak kapan rencana Bahtiar akan di sini? Belum, kami belum dapat informasi. Makanya karena itu tadi masing-masing beraktivitas dengan kesibukannya masing-masing, aktivitas keseharian. Kalau sekarang Pak aktivitasnya Bapak sama Ibu apa? Ya. Yang bapaknya Pak Bahtiar, bapak ibunya Pak Bahtiar. Di rumah saja biasa juga ini. Kebetulan ada yang masih aktivitas di lingkungan rumah saja. Di lingkungan rumah saja Bapak Ibu. Jadi Kalau bapaknya ini Pak Bahtiar pensiun nanti? Iya. Pensiunan apa, Pak? Mertua tak? Pensiunan sekolah. Guru. SD. Kalau ibu mertua apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. tapi Kalau yang seperti itu kalau terkait dengan bapak ya selain aktivitas bertani. bertani juga. Ya, Pak. ya. Tapi kalau ini Pak Bahtiar pulang ke Bone pasti di sini nginap atau bagaimana? Di sini kan di sini. Tapi tidak pernah lama Pak Dik, mungkin sehari 2 hari. Ya, tidak pernah lama karena mungkin itu aktivitas. Jadi sampai sekarang Bapak masih bertani Pak? Bapak Ya, bertani. Bapak berkebun. Ya. Di mana biasanya Pak? Di sawah masing-masing. Kalau bapaknya Pak Bahtiar di mana kebunnya Pak? Ya, Bapaknya Pak Bahtiar di mana kebunnya? Di sebelah rumah di sini Pak. ya di sekitaran sini saja, di lingkungan sini. Berkebun apa tuh Pak? Pisang, Pisang. ya Ubi. jagung. Jadi begitu aktivitas kesehariannya Pak Dik. Aktivitas keseharian sambil punya sebagai aktivitas biasa sebagai orang tua. Iya. Tapi masih sehat, bugar Pak. Ya alhamdulillah sehat. Kalau bapak namanya Bapak, Yang biasa dipanggil itu kalau bapaknya Bapak Pak Bahtiar, Pak Haji Baharudin. kalau mamanya Haji Manisi. Haja Manisi. 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 Memang asli sini Pak Dik? Di Bone ini. Iya, di Bone. Oh, memang asli sini Pak Dik. Iya. Di Bone. Kalau Demikian Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin, dan saksikan Tribun Timur Update lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin bersama saya Ilu Devi Sadia. Tribuners, PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin tiba di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 6 September 2023 siang hari ini. Kedatangan Bahtiar Baharudin ini berselang 1 hari setelah dilantik Mendagri Tito Karnavian pada Selasa 5 September 2023 kemarin. Pantauan Tribun Timur, Bahtiar Baharudin tiba di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada pukul 12:43 waktu Indonesia Tengah. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI itu berkantor dengan menggunakan pakaian dinas serba putih. Ia kemudian disambut oleh puluhan pejabat hingga staf Pemprov Sulawesi Selatan. Memasuki kantor, Bahtiar Baharudin menyapa dengan menyalami satu persatu para pegawai. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kedatangan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi Cahyadi dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat malam rekan Renaldi. Ya, selamat malam rekan Ilu. Baik, mungkin rekan Renaldi boleh disampaikan bagaimana tadi bentuk penyambutan Bapak Bahtiar Baharudin di kantor Gubernur Sulawesi Selatan? Selamat malam juga untuk Tribuners. Sekitar pukul 12.14 waktu Indonesia Tengah, PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama PJ Ketua TPPKK Sulawesi Selatan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Dia disambut dengan pengalungan kain sutra dan penyerahan buket bunga, dan juga ada angaruh, yaitu salah satu adat yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka meninggalkan Bandara Sultan Hasanuddin sekitar pukul 12.37 waktu Indonesia Tengah, dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar tiba di kantor Gubernur Sulsel sekitar pukul 12.48 waktu Indonesia Tengah, didampingi oleh istrinya Sofa Marwa Bahtiar dan juga anaknya. Bahtiar langsung disambut hangat dengan tarian khas daerah Sulawesi Selatan. Adapun yang terus mendampingi Bahtiar, ya ini ada Sekretaris Daerah Andi Muhammad Arsjad di kantor Gubernur tadi. Terlihat juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di kantor Gubernur. Juga ada terlihat mantan Sekretaris Daerah Abdul Hayat Gani yang turut mendampingi PJ Gubernur saat ini. Sambil tersenyum, Bahtiar berhenti sejenak untuk melihat sambutan yang ada yang diadakan Pemprov Sulawesi Selatan. Di sela-sela itu, sambil menikmati tarian khas daerah Sulawesi Selatan, berjejer juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah menunggu untuk bersalaman dengan PJ Gubernur dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Tampak Bahtiar juga tersenyum kecil sambil mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepala OPD atas sambutan hangat mereka. Setelah bersalaman dengan seluruh kepala OPD, Bahtiar langsung memasuki ruangan Baruga Lounge yang ada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan santap siang bersama jajaran pejabat dan kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel. Mungkin itu rekan Ilu. Baik, untuk yang berada di lingkup Gubernur Sulawesi Selatan atau di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, mungkin boleh disampaikan siapa saja tadi yang menyambut Bapak ketika datang di sana? Terlihat seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau PD ada di sana, mulai dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Amson Padolo, ada juga PJ Sekretaris Daerah Andi Muhammad Asjar, dan ada juga mantan Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Hayat Gani. Di sana juga ada Kepala Dinas Disnaker Trans ya, Ardiles Tagap, dan masih seluruh OPD berjejer di depan kantor Gubernur Sulsel
menyambut kedatangan Bahtiar. Baik, agenda selanjutnya mungkin setelah dari gubernuran mungkin apakah ada lokasi-lokasi atau kantor-kantor selanjutnya yang akan dikunjungi? Iya, tentunya ada ya. Sekitar pukul 13.49 waktu Indonesia Tengah tadi, PJ Gubernur Sulawesi Selatan beserta rombongan itu meninggalkan kantor gubernur dan menuju ke kantor DPRD Sulsel untuk bersilaturahmi bersama pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi Sulsel. Cukup lama mereka berada di DPRD Sulsel tadi, dan sekitar pukul 16:02 waktu Indonesia Tengah mereka meninggalkan gedung DPRD Sulsel dan bergeser ke rumah jabatan gubernur yang ada di Jalan Sungai Tangka nomor 3 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Bahtiar dan rombongan tiba di rumah jabatan gubernur sekitar pukul 15:56 waktu Indonesia Tengah, didampingi mantan gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan mantan ketua tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kelurahan atau TPPPK Naomi Oktariana. Rencananya juga PJ Gubernur Sulsel bersama PJ Ketua TPK ini tadi langsung memasuki gedung baru Patingaloa yang ada di rumah jabatan gubernur untuk melakukan penyerahan memori akhir masa jabatan Gubernur Sulsel dan serah terima jabatan tim penggerak PKK Sulawesi Selatan yang diberikan langsung oleh mantan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Naomi Oktaria. Rencananya sehabis sholat maghrib di sini mereka akan langsung menuju Hotel Derindra yang ada di Jalan Metro Tanjung Bunga, di mana tempat mereka akan menginap malam ini. Dan adapun agenda yang akan dilakukan di Derindra nanti malam yaitu adalah rapat kerja terbatas PJ Gubernur Sulsel bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Sulawesi Selatan. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, mungkin apa yang tadi juga bisa dikutip atau disampaikan oleh Bapak Bahtiar Baharudin pada saat berada di kantor gubernur, mungkin ada yang dapat disampaikan kepada Tribuners? Oh iya, tadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar sempat menyebutkan program-program prioritasnya ya. Dia mengaku memiliki beberapa prioritas utama dalam memimpin Sulsel. Di antaranya soal pengawalan pemilu dan penanganan inflasi, serta penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim dan ketahanan pangan. Dan tak lupa juga Bahtiar juga langsung menyoroti 26 organisasi perangkat daerah atau PD yang serapan anggarannya belum sampai 50% di akhir triwulan ketiga ini. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya terkait bagaimana kemudian kedatangan atau penyambutan dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas rekan Renaldi. Dan Tribuners, kita akan beralih untuk melihat laporan dari wartawan Faki dari Bone, kampung halaman Bahtiar Baharudin, dan kita akan mendengarkan bagaimana cerita dari keluarga, guru, dan teman sekolahnya. Selamat malam Kak Faki, rekan Faki. Selamat malam rekan Faki, mungkin boleh dengan laporannya terkait bagaimana kemudian suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin pada hari ini. Ya, baik Tribuners. Baik, silakan rekan Faki dengan laporannya terkait bagaimana suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin hari ini dengan kedatangan beliau ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, di malam hari ini saya masih berada di Kabupaten Bone bersama tim peliput Tribun Timur bersama Sanofra. Tadi tim Tribun Timur sudah turun ke kampung halaman Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar. Di kampung halamannya, rumah tempat Bahtiar menjalani kehidupan dari
sejak SD sampai SMA, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kabupaten Bone. Nah, tadi kami sudah sampai ke rumah kediaman orang tua dari Bahtiar. Bersama dulu Bahtiar tinggal di rumah tersebut sejak SD sampai SMA. Di rumah tersebut pantauan Tribun Timur memang saat ini kosong. Informasi yang dihimpun orang tua maupun keluarga terdekat Bahtiar sedang berada di Makassar untuk mengikuti proses serah terima jabatan dan juga mengikuti serangkaian yang penyambutan Bahtiar di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara itu, tim Tribun Timur juga sempat jalan-jalan di SD atau sekolah dasar tempat Bahtiar yang kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan menimba ilmu formal pertamanya di SD 6-75 Biru, Kabupaten Bone. Jarak dari rumah Bahtiar ke sekolah itu hanya sekitar 100 meter. Dengan jarak sekolah yang begitu dekat, sehari-harinya Bahtiar pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Hanya melewati satu petak kebun, Bahtiar sudah bisa sampai ke sekolahnya. Selama 6 tahun, Bahtiar menimba ilmu di sekolah tersebut. Ada sekitar 6 ruang kelas ya yang dimiliki, dan hampir semua ruang kelas itu pernah dijadikan tempat belajar Bahtiar sewaktu menimba ilmu di sekolah dasar. Terdapat satu perpustakaan sebidang tanah sebagai sebidang lapangan ya yang bisa dijadikan lokasi untuk bermain bulu tangkis, bermain voli, kemudian ada juga musola al-ikhlas. Dan di sekolah tersebut kita sempat keliling-keliling bertemu dengan PLT kepala sekolah dan bercerita bahwa memang Bahtiar pernah menimba ilmu di sekolah tersebut. Dengan pengangkatan Bahtiar sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan, tentu pihak sekolah bersama guru-guru mengaku bahagia dan ikut turut bangga bisa menghasilkan lulusan-lulusan, dalam hal ini Bahtiar sebagai pemimpin di Sulawesi Selatan. Dari SD tersebut kita coba melangkah ke salah satu sekolah lagi, yakni tempat Bahtiar menimba ilmu jenjang sekolah menengah atas, yakni di SMA 2 Watampone, yang kini sudah berganti menjadi SMA 3. Di sekolah tersebut kita bertemu bersama beberapa guru yang pernah ikut mengajar Bahtiar ketika masih duduk di jenjang sekolah menengah atas. Salah satunya ialah Ibu Mas Muria, ya ini seorang guru akuntansi Bahtiar. Nah, Mas Muria bercerita bahwa dia begitu mengenal Bahtiar sebagai salah satu murid yang tenang ketika berada di kelas, sabar ketika kelas, dan juga sebagai murid yang cerdas dan pintar. Mas Muria bercerita ketika dia mengajar, Bahtiar selalu menjadi orang yang duluan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mas Muria. Perawakan Bahtiar itu selalu rapi setiap harinya. Baju yang dimasukkan ke dalam celana, kemudian rambut yang sedikit ikal tapi tetap rapi, menjadi penanda bahwa Bahtiar sebagai seorang murid yang cerdas, tenang, dan juga patuh terhadap aturan di sekolahnya. Mas Muria juga bercerita Bahtiar ini selalu duduk di sudut dekat tembok ya. Kalau biasa sekolah-sekolah umum duduk di dekat tembok, tidak berada di posisi paling depan, tapi tidak juga berada di posisi paling belakang. Nah, itu adalah posisi favorit dari Bahtiar untuk belajar gitu di SMA Negeri 2 Watampone. Nah, sebagai murid yang cerdas, Bahtiar memang awalnya layak masuk di kelas IPA. Namun, Bahtiar lebih memilih untuk menimba ilmu di kelas IPS. Akhirnya, Bahtiar masuk di kelas IPS 2 dan menjadi murid dari Mas Muria yang merupakan guru
Bahtiar ketika duduk di bangku kelas 3 SMA. Bahtiar sendiri lulus dari SMA 2 Watampone itu tahun 1991 dan Mas Muria merupakan saat itu guru muda yang baru masuk di tahun 89. Nah, selain Mas Muria, saya di Tribun Timur juga bertemu dengan rekan seangkatan dari Bahtiar, namanya Bu Erni. Nah, Erni bercerita Bahtiar memang menjadi sosok yang ramah di luar kelas gitu. Bahtiar banyak merangkul teman-teman seangkatan dan selalu menjadi pelepas tawa ketika berada di tongkrongan, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, Bahtiar banyak bergaul dengan teman-teman seangkatannya ketika berada di SMA Negeri 2 Watampone. Diceritakan Bahtiar ini di sekolah biasa dipanggil Tiar. Kemudian Erni memiliki panggilan khusus nih untuk Bahtiar. Jadi Erni bersama rekan wanitanya memanggil Bahtiar dengan sebutan Bruri. Bruri merupakan seorang musisi legendaris Indonesia yang dinilai mirip dengan Bahtiar, sehingga dari Bahtiar ini dinilai mirip dengan penyanyi legendaris Indonesia ini. Nah, salah satu cerita menarik juga adalah pernah Bahtiar merupakan sosok yang solid dengan teman-temannya. Nah, satu ketika teman-teman di kelas IPS dihukum oleh pihak sekolah. Nah, Bahtiar turut dihukum saat itu. Alasannya karena saat itu kelas-kelas IPS ini tidak membersihkan kelas yang seharusnya dibersihkan ketika pulang sekolah, namun tidak dibersihkan, malah dihamburkan gitu. Jadi secara kompak Bahtiar ikut bersama seluruh teman-teman di kelas IPS ikut dihukum juga oleh pihak sekolah gitu. Nah, meski begitu sosok yang sangat berpengalaman yang selalu aktif di kegiatan-kegiatan organisasi. Tak hanya itu, beberapa organisasi lainnya juga diikuti seperti OSIS ya. Bahtiar juga merupakan seorang anggota OSIS. Nah, sementara itu kepala sekolah juga tadi sudah menunjukkan ijazah dari Bahtiar dengan nilai rata-rata 87. Dan ini angka yang cukup tinggi juga yang disampaikan oleh kepala sekolah SMA Negeri 2 Watampone yang kini sudah berganti nama menjadi SMA 3 Watampone. Nah, kita juga melangkah lebih jauh menyusuri jejak Bahtiar di sekitar rumahnya dan bertemu salah satu teman mengaji dari Bahtiar, yakni Nani. Nani bercerita Bahtiar merupakan sosok yang taat beragama juga. Jadi setiap pulang sekolah ketika SD sekitar pukul 2 siang, Bahtiar selalu ikut dalam kelas mengaji yang diajarkan oleh almarhum Haji Jubaidah. Nah, di salah satu rumah warga yang jaraknya mungkin sekitar 200 meter dari rumah Bahtiar selalu ikut kelas mengaji bersama Nani dan bersama teman-teman yang lainnya. Nah, ketika di kelas mengaji tersebut, Bahtiar memang salah satu yang berprestasi juga. Bahkan Bahtiar menjadi orang pertama yang menamatkan Al-Quran 30 juz ketika masih di bangku sekolah dasar. Nah, salah satu warga sekitar juga yang merupakan rekan Bahtiar, yakni Jamaluddin, bercerita Bahtiar merupakan sosok yang begitu ramah dan juga Bahtiar ini merupakan sosok yang dibanggakan di dusunnya. Nah, Bahtiar menjadi orang pertama yang lulus di STPDN dan menjadi kebanggaan dusunnya, sehingga Bahtiar ini selalu dilulukan oleh masyarakat setempat gitu. Sampai sekarang akhirnya bisa mengemban amanah sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan.
Jadi ada banyak tokoh-tokoh yang kami temui, termasuk keluarga dekat yang juga berbagi cerita banyak soal Bahtiar. Yang salah satu cerita menariknya adalah bagaimana Bahtiar sejak kecil selalu ikut membantu bapaknya, Baharudin, yang juga merupakan seorang kepala sekolah sekaligus petani. Nah, Bahtiar ini selalu ikut bertani bersama bapaknya. Dan suatu ketika di ladang ketika bertani bersama ayah dan ibunya, Bahtiar pernah bercita-cita menyampaikan kepada ibunya bahwa ketika melihat Bahtiar sering melihat pesawat melintas di atas kebunnya, di atas lahan persawahannya. Bahtiar menyampaikan kepada ibunya bahwa saya akan menjadi orang yang kerja seperti itu. Nah, maknanya Bahtiar ingin menjadi seorang yang bekerja, terbang sana kemari, bahkan sebagai pilot mungkin. Dan akhirnya itu dibuktikan sekarang oleh Bahtiar yang kesibukannya luar biasa, terbang ke sana kemari sebagai Dirjen Polhukam dan kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Ilo, informasi yang bisa kami bagikan kepada Tribuners. Baik, menarik sekali informasi yang kita dapatkan dari cerita dari keluarga, guru, teman sekolah, teman mengaji, dan masyarakat di sekitar rumah dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kabupaten Bone. Mungkin kita juga akan melihat wawancara secara langsung begitu ya rekan Faki dengan keluarga, guru, dan teman sekolahnya dalam tayangan berikut ini. Silahkan. Yang paling kita ingat dari beliau apa? Dia itu kan orangnya tenang. Dia sabar tapi orang cerdas. Kecerdasannya itu soalnya dia bisa masuk IPA, dia pilih PS. Iya. Dia pernah masuk IPA, maksudnya bisa masuk IPA atau lolos IPA. Bisa, tapi dia pilih PS. Ya, mungkin targetnya ada, mungkin target saya tidak tahu. Karena dulu kan orang tidak ikut-ikutan memilih. Kalau dia misalnya masuk ini, apalagi dia kan alumni PDN kalau salah PDN. Iya, baru kalau salah tadi itu tahun pertama tidak lolos, tahun kedua baru ada. Karena dia kuliah di Unhas dulu. Sempat. Terus ibu waktu tapi yang paling saya ingat memang orangnya tenang. Tenang di dalam kelas. Tenang orangnya memang. Baru memang orangnya ya kalau dari segi namanya kita belajar akuntansi tentu anak di situ tergambar sekali, oh ini yang berbakat ya tidak. Karena kita itu tidak bilang bodoh berbakat, tidak. Dia memang berbakat. Karena memang orangnya tenang, tapi saya tidak tahu ketua kelas itu hari apa itu. Saya belum tidak tahu apa di ketua kelas itu hari, tapi dia memang aktif di pramuka dia. Dia aktif di pramuka. Aktif di pramuka itu. Makanya dia itu kalau mau gali dia itu lebih dalam. Kepala SMA 28 Pak Nur Alam. Kalau itu tahu sekali itu dari awal sampai dia masuk di PD. Dia masih ada? Iya, kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya SMA 8? Dia dulu guru BK-nya. Pindah menjadi kepala sekolah sekarang. Oh iya. Kalau saya guru ekonominya. Guru ekonomi. Mengajarnya kelas 3. Kalau itu dia guru BK-nya dulu. Sekaligus dia pembimbing pramukanya. Tapi di waktu kita mengajar yang paling kita ingat sekali dia itu kan kalau IPS itu kan biasa dikenal ke bana-bananya. Kalau dia tidak, dia memang orangnya tenang mau belajar. Kalau memang cerdas. Pakaiannya, kerapian, orangnya rapi memang. Karena tenang, katanya tani itu kan rambutnya kalau salah ikal-ikal, agak tidak juga putih, tidak juga hitam. Ya senang-senang. Tapi memang orangnya cerdas lah. Karena dia ya begitu. Memang orang mau belajar. Kalau di saya kan kalau saya enggak soal itu duduknya di sudut-sudut ini dulu kan itu sana anunya yang sekarang perpustakaan di situ kelasnya. Oh di situ kelasnya. Iya, sana kelasnya jadi perpustakaan sekarang. Iya. Dia duduk di sudut belakang depan. Di sudut depan sedih kalau salah depan sini. Urutan selalu duduk depan Bu. Iya. Tidak juga. Di belakang sudut belakang paling belakang tidak atau juga, pertengahan kalau tapi di sudut. Selalu duduk di sini agak di sini dulu. Dekat tembok. Apa dulu? Karena ada dulu aula dulu dibagi 3 situ di situ. Oh, cuma juga di paling depan dan juga di belakang. Tapi memang orangnya tenang. Tidak nakal. Orangnya tenang. Tapi belajarnya bagus, antusias. Ya saya paling bisa membayangkan itu.
tenang orangnya. Apalagi kan orang pramuka, anak pramuka. Iya. Rata-rata anak pramuka memang. Tapi kita sudah tahu nih sekarang beliau menjabat apa? Dia menjabat sebagai wakil gubernur. Gubernur, jadi gubernur. Dia menjabat sekarang sebagai gubernur. Sudah tahu dari beberapa sosmed. Sudah tahu. Apa tanggapan, apa respon Kak pas kita dengar itu? Pasti bangga. Iya. Pertama anak kita yang lulusan di sini, yang bisa menjadi orang nomor 1 Sulawesi Selatan, kita bangga sebagai gurunya. Namanya guru kita bangga. Karena memang anak-anak yang diandalkan sejak sekolah kan memang itu anak diandalkan. Memang anaknya pintar. Andalan sekolah memang. Kan dari segi saya, Iya. karena kita kan dari ekonomi itu namanya pelajaran sulit dan berbakat. Di situ nampak sekali anak yang mau belajar dan tidak, dia termasuk anak yang mau belajar. Kalau di bidang studiku. Selalu bertanya kalau kita mengajar, Bu? Bertanya atau menjawab gitu? Menjawab. Kalau saya kan jarang tanya itu, biasa suruh naik. Iya, selalu naik. Ya kalau disuruh sih. Kalau disuruh pasti naik. Iya. Dan memang orangnya mau belajar. Berarti nilainya Bagus. memang, Budi, nilai. Kalau di saya. Iya. Kira-kira masih ingat gitu, Bu, kalau ketemu Ki? Saya tidak tahu nih, karena saya kan guru baru waktu itu. Oh iya. Apakah dia masih ingat saya guru ekonominya ini atau tidak? Iya. Kita tidak tahu kan. Tapi kita tahu persis murid tak lulus. Bodinya sekarang saya bisa bayangkan itu anak, cara jalannya saya bayangkan, ini jalannya. Sebab orangnya ya begitu saya bilang. Kelas orang. Dulu berapa kali seminggu Bu mengajar di Saya kelasnya? 2 kali seminggu di kelas. 2 kali seminggu di kelasnya? Ya, karena kita ngajarnya 4 jam, 2 jam. Iya, berarti waktu itu kan saya guru baru. Iya. Guru baru mengajar, termasuk kan ini teman kelasnya. Iya. Aku dekat semua. Iya. Saya tidak tahu apa dia ingat saya, karena kalau kayak Andi Herian itu kan temannya juga. Iya. Andi Herian itu siapa, Bu? Andi Herian itu teman kelasnya juga bersaudara. Iya. Andi Herian itu teman kelasnya, ada beberapa teman kelasnya dia ingat terus sama saya tidak tahu dia. Karena kita tidak bisa juga kan. Iya. Banyak itu waktu itu guru baru. Iya. Kita masih bagaimana lah menghadapi anak. Kita jadi guru baru di situ sekitar berapa lama baru mereka tamat? Ada 1 tahunan, ada kelas 3 ya? 2 tahunan itu, karena saya 89 masuk. Dia 91. Oh iya. Berarti Ya dia kelas 1, saya kelas 1. Dari kelas 1 kita sudah ajar dia. Nanti saya kan guru kelas 3. Guru kelas 3, nanti kelas 3 3. baru kita ajar. Oke. Iya. Nah, mungkin guru kelas 1 banyak pensiun mana Ya, pindah. Termasuk sudah tadi ada. itu Pak Nur Alam, gurunya, BK-nya itu. Iya. Tidak pernah di absen, Budi selalu hadir di setiap pertemuan kan? Itu namanya. Iya, rajin. Rajin hadir di. Iya. Tapi teman-teman kelasnya ada yang bandel-bandel juga kamu. Oh iya, namanya PS. Iya. Dia tidak. Tapi dia tidak ikutan. Iya. Karena orang anaknya gelap tenang. Iya. Anaknya. Karena saya bisa bayangkan anaknya dengan model-model rambutnya waktu itu, dengan cara-cara pakaiannya rapi. Iya. Yang paling saya ingat itu kalau baju-baju pramuka. Kenapa itu pakai baju pramuka? Mungkin nanti barangkali karena pramuka. Oh, ada wibawa-wibawanya lagi. Tergambar kelihatan. Waktunya di sini memang tergambar, memang itu anak pelaku. Kan anak dilihatnya, oh ini celo-celonya. Karena rata-rata memang selap dulu anak-anak kalau mau masuk PDE atau akpol masuk pramuka. Oh, banyak begitu dia. Masuk pramuka. Berarti ada memang aura-auranya, aura-aura pemimpinnya dari dia. Sudah muncul memang sejak dulu. Sudah Karena muncul. kan kalau orang pemimpin dari cara jalannya juga dilihat, caranya anak duduknya kan begitu. Iya. Berarti kita sudah melihat tanda-tanda kepemimpinan Iya, pada saat kita ajar Iya, itu. saya Dari caranya duduk, caranya jalan, cara dengan kita, Iya. gurunya. Jadi memang kelihatan orang-orangnya dia. attitude-nya. Attitude-nya bagus. Di mata saya itu. Iya. Keseharian itu Pak Batiar waktu kita sama-sama sekolah. Kalau saya ingat sekali, dia orangnya periang, aktif di organisasi khususnya pramuka. Dia jago di pramuka,
Orangnya santai, tapi serius kalau ada tugas-tugas. Sering bikin riuh kalau lagi kumpul-kumpul di lapangan, itu dia orangnya. Agak Periang. periang. Tapi disiplin atau Tapi bagaimana? disiplin. Kan, buktinya dia kan organisasi di Pramuka. Kalau di Pramuka itu kan ya pastilah terbawa itu. Pernah ki satu kelas atau bagaimana? Satu kelas tidak, cuman berdekatan kelas. Saya SOS 1, dia SOS 2. Kalau Bapak saya rasa, yang saya tahu dia termasuk orang cerdas juga, karena yang saya ingat dia pernah sebetulnya waktu pembagian jurusan, dia itu jurusan IPA, tapi entah kenapa dia ambil IPS. Oh, pada zaman itu Iya, kan harusnya zaman kalau IPA itu IPA itu ya kan agak keren lah. Kalau IPS ya kategori dibilang mau santai, tapi kenyataannya dia serius. Mungkin karena dia butuh waktu di organisasi Pramuka, karena dia betul-betul besar di organisasi Pramuka. Saya teringat dia itu kalau dia lagi pakai seragam Pramuka lengkap dengan lambang-lambangnya itu. Sampai ketua di Pramuka atau gimana? Kurang tahu juga saya ketua, karena saya tidak ikut di organisasi Pramuka ya. Cuman kalau yang saya tahu, kalau ada utusan-utusan untuk Pramuka, kayaknya dia yang diutus. Iya. Tapi kalau keseharian anak laki-laki itu kan di sekolah itu Bu, ya pasti dominan dengan para laki-lakinya atau teman-teman. Apa biasa? Apalagi lihat apalagi yang paling kita ingat, ada tidak fenomena pernah kejadian momen tersendiri dengan Ya paling dia suka juga kerjain teman, bercanda-bercanda begitu. kayak bagaimana itu kerjaan temannya? Paling kalau kita kan sekolah ini kan biasa dulunya luas, ada pekarangan di depan sana. Kalau lagi istirahat kita sering kumpul rame-rame kan. Dia kalau ada dia sering dia datang dengan cerita-cerita. Kalau saya boleh ditanya, kemarin sama teman-temannya saya sering panggil dia Bruri. Bruri karena dia bagaimana? Kelihatan ya hampir mirip dengan Bruri pada saat itu, manis. Mirip Bruri. Gayanya. 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 Jadi cukup jadi idola juga mungkin Bu atau gimana juga? Iyalah. Idola karena bukan idola bagaimana ya. Yang saya tahu dia terkenal lah di sekolah. Kalau orang sebut, kan biasa kalau siswa tidak terlalu banyak organisasi apanya kan, kalau disebut paling siapa ya, saya tidak kenal. Kalau dia kalau disebut kenal enggak Bahtiar, tahu karena dia orangnya periang, suka di mana-mana. Baik barangkali di kakak kelas, di kakak kelas, di junior juga, karena dia pramuka. Berarti familiar ke dia orangnya. Insyaallah dia begitu. Tempat nongkrongnya Bu di sekolah di mana itu? Biasa Pokoknya di dia kantin? nongkrong itu kalau lagi banyak teman yang kumpul, pasti ada dia di tengah-tengahnya. Karena dia memang suka heboh-heboh gitu. Di kantin, di lapangan, di sudut-sudut mana saja? Kantin dulu cuman berapa, Pak. Pokoknya kita dulu kan sering ngumpul. Dulu kan di sini banyak pohon, di bawah pohon lah berteduh, kita kumpul-kumpul cerita-cerita. Dan dulu memang namanya SMA 2. SMA 2 Semada. Semada ya. Ya dulu. Semada Watampone. Iya, dulu zaman saya anak IPS ya lumayan lah. Kalau ibu anak IPS atau IPA? Anak IPS 1, dia IPS 2. Ya, kebetulan teman duduk saya satu kelas yang mungkin akrab. Ternyata dia satu kelas di IPS 2. Jadinya saya biasa terbawa sama dia. Teman duduk saya itu yang kelas 1. Teman duduknya itu perempuan? Ya perempuan lah. Oh, ya. Berarti dibilang akrab waktu SMA itu. Ya bersahabat karena mungkin sama-sama anak organisasi. Oh. Ya terbawa begitu. Siapa namanya itu temannya Bu? Perlukan disebutkan. Janganlah nanti itu Ibu. Iya. Oke. Apalagi momen-momen ini kalau pernah kena hukuman kah apa? Kalau hukuman sih pernah, kalau sesama IPS, karena IPS kan kompak dulunya. Gimana itu Upacara. kompakannya? Kita kan kompak dulu, pernah upacara entah apa yang menyebabkan. Kita dijemur semua anak IPS. Semua anak IPS. Termasuk Pak? Termasuk dia juga. Itu dijemur karena apa Bu? Tidak ikut upacara atau gimana?
Pelanggaran apa sehingga Pelanggaran Iya. pernah kemarin. Kan biasanya dulu aturannya kita harus bersihkan kelas sebelum pulang. Oh, sebelum pulang. Ternyata itu hari kita malah menghamburkan sampah di dalam kelas. Besoknya dijemur satu. Semua kelasnya semua. Kita kan kompak dulu. Kalau nggak salah memang hanya IPS 1, IPS 2. Ada budaya, ada fisika, biologi. Oke. Jadi kita tahu Ji, sekarang ini Pak Batiar jadi apa? Ya tahu lah. Jauh-jauh hari sebelum sudah ada berita. Ya kita bersyukur. Apalagi kan memang dia kan tinggal dekat dari sekolah ini. Kadang kalau ada kegiatan sampai sore, utamanya pas seni, kadang mau kumpul-kumpul, mau apa, sering bikin acara makan di rumah. Terus kalau pergi sekolah beliau naik apa? Masih jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki terus Jalan kaki. pergi. Karena yang pakai motor masih jarang dulu di tahun 91. Iya, iya. Zamannya Dilan Ibu. Iya, zamannya Dilan, betul. Iya, iya. Zamannya Dilan ada Melia juga. Ada Milea juga. Kalau dia Dilan pasti ada Melia juga. Pasti ada Milea dan orang Bone Mileanya. Ya, orang Bone lah karena satu sekolah. Dilan sama Melia kan satu Iya, 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 betul. sekolah. Tapi Iya. Milea itu dia orang luar Iya. Bandung. Nah, Orang maksudnya Jakarta itu. ke Bandung. Ya, kalau Ini versinya Pak Batiar, Dilannya orang asli Bone. nanti bapaknya marah kalau dikorek-korek, pasti dikasih lihat ini. Tidak. Aman. Kira-kira itu Bu ya. Ibu siapa nama tak? Ibu Erni. Di ibu nama lengkap Herni. Kelahirannya sama dengan Pak Batiar. Nggak, saya orang kelahiran Sidrap, Oh, Sidra. Ibu Herni pakai saya. Ibu Herni, biasa dipanggil Erni. tinggal di Jalan Macan. Iya. Dulu rumah saya ramai pas depan bioskop Watampo nih, mungkin Bapak nggak tahu. Tapi zaman dulu Iya. bioskop itu kan bioskop yang Iya. kayak sinema Iya, iya. itu. Rumah saya pas berhadapan. Jarang orang nggak tahu. Tapi pernah nggak pergi nonton bapak di situ kelihatan? Kayaknya pernah karena sekolah dulu kan ada jadwal film nonton film-film apa Dulu, itu, film nasional Laga, itu. Iya. Laga. Kita kan biasa di jadwal. Oh, di jadwal. Pernah? Iya. Iya, waktu SMP saya pernah di jadwal, SMP juga pernah kita di jadwal ke sana. Itu kerjasama dengan dinas pendidikan, Iya. studio di sana. Itu ada jadwalnya biasa. Iya. Pernah lah Pak. Berarti Pak Batiar pernah juga pergi nonton di situ. Iya. Dan tadi sering lewat-lewat depan rumah tuh. Perasaan waktu dia apa itu? Waktu dia kuliah di UNAS pernah satu kali lewat, cuman teriak, lewat naik motor, saya teriaki. Mungkin dia cuma mau tanyakan kabarnya itu Melia. Saya kan saya tidak terkoneksi lagi. Iya. Yang saya dengar Melianya kuliah di UNAS di mana ya? Saya kuliah di IKI. Oh, ibu Kita kuliah kan, di IKI. ya, setelah Tapi- tamat kan kita pisah-pisah semua. Iya. Tapi ibu dengan Milea akrab. Teman jalan. Iya lah, ada arisan alumni. Tapi yang oke. mengidolakan, siapa yang mengidolakan? Sama, Pak. Sama-sama mengidolakan. Sama Mereka mengidolakan. terbawa karena organisasi. Oh, Sama pentulan organisasi nih, andalan Pramuka. organisasi. Iya, OSIS, kan yang masuk pramuka biasanya kalau yang ketua-ketuanya itu pasti anak OSIS juga kan. Iya. Ini Ibu, kalau tidak salah OSIS juga dia di koperasi apa di mana ini. Kalau saya tidak, saya kemarin ikut apa ya, pramuka begitu-begitu saja. Iya. Kalau dia berarti ciri khas dari Pak Batiar pada saat zaman itu ya gayanya kira-kira kayak Brur yang kita bilang. ya Apakah heboh. Maksudnya bagaimana ya? Ciri khasnya kan kalau ketawa di kalau ketawa, Lumayan lah, manis. ketawa kenapa? Manis. manis. Bruri kan zaman dulu main juga. Iya. Cuma pernah, kenapa saya bilang Bruri? Pernah saya sama dulu sama Melianya juga kalau perasaan enggak kalau enggak salah perasaan itu Batiar mirip di Bruri. Makanya kalau dia datang sama Melianya juga, datang Bruri. Iya. Kalau saya buat saya, Iya. tapi enggak tahu kalau yang lain sebutnya siapa. Khusus buat saya. Makanya dia ingat Yuri. Khusus kita dengan Milea ini sebutnya Bruri. Bruri. Oke. Ih, tapi kenapa sampai terbahas? Kalau bawa di teman-temannya ada panggilan khususnya di teman-teman cowoknya apa? Memang dipanggil siapa panggilannya bapak? Wah, Batiar memang dari.
Tiar atau ada tiar. Tiar. Mbah Tiar atau Panggilan anunya Tiar, kadang akrab dia tiar, akrabnya. Mbah Tiar. Kadang tiar. Mbah Tiar. Pokoknya yang saya ingat Pak dia itu memang ada kan suaminya ibu ini yang pramuka, pembina pramuka ini tuh akrab sekali. Berusaha. Kalau kita ada yang berapa Pak? Saya ada ipar. Ada ipar dari berarti istri kita ada berapa kamu saudara ini Pak Batiar? 6 tidak salah. Jadi kalau istri kita anak berapa? Keempat. Kalau Pak Batiar ini anak kedua kan kalau di Iya. kapan kita terakhir ketemu sama Batiar? Ketemu terakhir itu tidak salah 3 bulan yang lalu. Oh 3 bulan lalu. Tapi dalam waktu ini habis Ramadan kalau tidak salah waktu Dia datang ke sini. Lebaran kalau tidak salah. Sudah lama kan Lebaran yang baru-baru ini. Lebaran Idul Fitri bukan. Sudah lama lah, agak-agak lama ini. Lama jadi. Kan beliau kan masing-masing beraktivitas masing-masing. Iya, betul. Ada semua anunya Pak Saleh, ada semua anu jadi kerjaan jadi saudaranya. Iya. Kalau kita berapa lama masih tinggal di sini Pak? Saya 2014. Pas semenjak kita menikah sama adiknya ini Pak Batiar. Iya. Kalau di rumah sini Pak, siapa saja Pak yang tinggal? Ibu, bapak. Iya, ibu, bapak, dua istri dan ini ipar. Berarti di sini Pak rumahnya rumah dari bapak orang tua memang. Iya, orang tua. Oh, orang tua memang tinggi. Berarti masa kecilnya nih Pak Batiar memang di sini. Ya di sini tuh masa kecil yang saya tahu dari masa kecil ya di sini. Di. Ya. Kalau yang lebih tahu sebenarnya itu kan orang tua. Iya. Lebih tahu. Tapi masih sehat orang tuanya Pak. Alhamdulillah. Dua-duanya nih. Iya, alhamdulillah. Waktu mendengar kabar sebagai PJ Gubernur gimana nih Pak reaksinya orang tuanya? Ya orang tuanya ini ya secara yang namanya orang tua kan tentunya bersyukur Iya. atas ini buat Allah. Iya. Ya, sudah menjadi pada saling kita tahu semua bahwa itu ada mana. Iya. Ini orang tua bersyukur atas itu. Sempat menangis juga Bapak dengar kabar. Kalau secara langsung saya juga ini tidak tahu, tidak melihat secara langsung pada ini. Iya. Pada saat ada informasi demikian. Iya. Karena saya juga ada aktivitas di luar. Ya. Kemarin pas pelantikan Pak dinonton langsung atau gimana? Kalau saya tidak sempat karena kebetulan ini Kalau orang tua apa? Nonton kayak itu. Kita tidak tahu persis. Artinya akhir-akhir ini artinya sebelumnya juga sampai hari ini tetap kita beraktivitas biasa. Masih menjalankan tugas. Tapi siapa yang ke Makassar nih Pak dari rumah di sini? Kalau yang saya tahu itu ada. Sama orang tuanya. Ya. Berarti orang semua di sini juga. Orang tua di sini. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Berapanya? Dua laki-laki, tiga perempuan. Oh iya, satu yang anak pertama meninggal kalau nggak Pak? Iya. Ya. Perempuan. Sudah ada kabar Pak kapan rencana Batiar akan ke sini? Belum, kami belum dapat informasi, makanya karena itu tadi masing-masing beraktivitas dengan kesibukannya masing-masing, aktivitas keseharian. Kalau sekarang Pak aktivitasnya Bapak sama Ibu apa?
Ya. Yang bapaknya Pak Bahtiar, bapak ibunya Pak Bahtiar. Di rumah saja biasa juga ini. Kebetulan ada ini masih aktivitas di lingkungan rumah saja. Di lingkungan rumah saja bapak ibu. Jadi Kalau bapaknya ini Pak Bahtiar pensiunan di iya, pensiunan apa Pak? Mertua tak? pensiunan sekolah Guru. SD. Kalau ibu mertua apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. tapi Kalau yang seperti itu kalau terkait dengan bapak ya selain aktivitas bertani bertani juga. ya, bertani. Ya. Tapi kalau ini Pak Bahtiar pulang ke Bone pasti di sini nginap atau bagaimana? Di sini kan di sini. Tapi tidak pernah lama Pak Dik, mungkin sehari 2 hari. Ya, tidak pernah lama karena mungkin itu aktivitas. Jadi sampai sekarang bapak masih bertani Pak? Bapak Ya, bertani. bapak Berkebun. berkebun. Ya. Di mana biasanya Pak? Di sawah masing-masing gitu. Kalau bapaknya Pak Bahtiar di mana kebunnya Pak? Ya, Bapaknya Pak Bahtiar di mana kebunnya? Di sebelah rumah di sini Pak. ya di sekitaran sini saja, di lingkungan sini. Berkebun apa tuh Pak? Pisang, Pisang. ya Ubi. jagung. Jadi begitu kami aktivitas keseharian Ya, Pak Dik. aktivitas harian sambil punya sebagai aktivitas biasa sebagai orang tua. Iya. Tapi masih sehat bugar Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Kalau bapak namanya bapak, Dia biasa dipanggil itu kalau bapaknya bapak Pak Bahtiar, Pak Haji Baharudin. kalau mamanya Haji Manis. Haja Haji Manis. Manis Manis. Manisi. Memang asli sini Pak Dik? Di Bone di Iya, di boleh. Oh, memang asli sini Pak Dik. Iya. Bone. Kalau Demikian Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin, dan saksikan Tribun Timur Update lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin bersama saya Ilu Devi Sadia. Tribuners, PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin tiba di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 6 September 2023 siang hari ini. Kedatangan Bahtiar Baharudin ini berselang 1 hari setelah dilantik Mendagri Tito Karnavian pada Selasa 5 September 2023 kemarin. Pantauan Tribun Timur, Bahtiar Baharudin tiba di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada pukul 12:43 waktu Indonesia Tengah. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI itu berkantor dengan menggunakan pakaian dinas serba putih. Ia kemudian disambut oleh puluhan pejabat hingga staf Pemprov Sulawesi Selatan. Memasuki kantor, Bahtiar Baharudin menyapa dengan menyalami satu persatu para pegawai. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kedatangan PJ Gubernur Sulawesi Selatan
Bahtiar Baharudin, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi Cahyadi dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat malam rekan Renaldi. Ya, selamat malam rekan Ilo. Baik, mungkin rekan Renaldi boleh disampaikan bagaimana tadi bentuk penyambutan Bapak Bahtiar Baharudin di kantor Gubernur Sulawesi Selatan? Baik, selamat malam juga untuk Tribuners. Sekitar pukul 12.14 waktu Indonesia Tengah, PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama PJ Ketua TP-PKK Sulawesi Selatan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Dia disambut dengan pengalungan kain sutra dan penyerahan buket bunga, dan juga ada angaruh, yaitu salah satu adat yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka meninggalkan Bandara Sultan Hasanuddin sekitar pukul 12.37 waktu Indonesia Tengah, dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar tiba di kantor Gubernur Sulsel sekitar pukul 12.48 waktu Indonesia Tengah, didampingi oleh istrinya Sofa Marwa Bahtiar dan juga anaknya. Bahtiar langsung disambut hangat dengan tarian khas daerah Sulawesi Selatan. Adapun yang terus mendampingi Bahtiar, ya ini ada Sekretaris Daerah Andi Muhammad Arsjad di kantor Gubernur tadi. Terlihat juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di kantor Gubernur. Juga ada terlihat mantan Sekretaris Daerah Abdul Hayat Gani yang turut mendampingi PJ Gubernur saat ini. Sambil tersenyum, Bahtiar berhenti sejenak untuk melihat sambutan yang ada yang diadakan Pemprov Sulawesi Selatan. Di sela-sela itu, sambil menikmati tarian khas daerah Sulawesi Selatan, berjejer juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah menunggu untuk bersalaman dengan PJ Gubernur dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Tampak Bahtiar juga tersenyum kecil sambil mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepala OPD atas sambutan hangat mereka. Setelah bersalaman dengan seluruh kepala OPD, Bahtiar langsung memasuki ruangan Baruga Lounge yang ada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan santap siang bersama jajaran pejabat dan kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, untuk yang berada di lingkup Gubernur Sulawesi Selatan atau di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, mungkin boleh disampaikan siapa saja tadi yang menyambut Bapak ketika datang di sana? Terlihat seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD ada di sana, mulai dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Amson Padolo, ada juga PJ Sekretaris Daerah Andi Muhammad Asjar, dan ada juga mantan Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Hayat Gani. Di sana juga ada Kepala Dinas Disnaker Trans ya, Ardiles Sagaf, dan masih seluruh OPD berjejer di depan kantor Gubernur Sulsel menyambut kedatangan Bahtiar. Baik, agenda selanjutnya mungkin setelah dari gubernuran, mungkin apakah ada lokasi-lokasi atau kantor-kantor selanjutnya yang akan dikunjungi? Iya, tentunya ada ya. Sekitar pukul 13.49 waktu Indonesia Tengah tadi, PJ Gubernur Sulawesi Selatan beserta rombongan itu meninggalkan kantor gubernur dan menuju ke kantor DPRD Sulsel untuk bersilaturahmi bersama pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi Sulsel. Cukup lama mereka berada di DPRD Sulsel tadi, dan sekitar pukul 16:02 waktu Indonesia Tengah mereka meninggalkan gedung DPRD Sulsel dan bergeser ke rumah jabatan gubernur yang ada di Jalan Sungai Tangka nomor 3 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Bahtiar dan rombongan tiba di
rumah jabatan gubernur sekitar pukul 15:56 waktu Indonesia Tengah, didampingi mantan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan mantan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan atau TPPPK, Naomi Oktariana. Rencananya juga PJ Gubernur Sulsel bersama PJ Ketua TPK ini tadi langsung memasuki gedung Baruga Patingaloa yang ada di rumah jabatan gubernur untuk melakukan penyerahan memori akhir masa jabatan Gubernur Sulsel dan serah terima jabatan tim penggerak PKK Sulawesi Selatan yang diberikan langsung oleh mantan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Naomi Oktaria. Rencananya sehabis sholat maghrib di sini mereka akan langsung menuju Hotel Derindra yang ada di Jalan Metro Tanjung Bunga, di mana tempat mereka akan menginap malam ini. Dan adapun agenda yang akan dilakukan di Derindra nanti malam yaitu adalah rapat kerja terbatas PJ Gubernur Sulsel bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Sulawesi Selatan. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, mungkin apa yang tadi juga bisa dikutip atau disampaikan oleh Bapak Bahtiar Baharudin pada saat berada di kantor gubernur, mungkin ada yang dapat disampaikan kepada Tribuners? Oh iya, tadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar sempat menyebutkan program-program prioritasnya ya. Dia mengaku memiliki beberapa prioritas utama dalam memimpin Sulsel. Di antaranya soal pengawalan pemilu dan penanganan inflasi serta penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim dan ketahanan pangan. Dan tak lupa juga Bahtiar juga langsung menyoroti 26 organisasi perangkat daerah atau PD yang serapan anggarannya belum sampai 50% di akhir triwulan ketiga ini. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya terkait bagaimana kemudian kedatangan atau penyambutan dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas rekan Renaldi. Dan Tribuners, kita akan beralih untuk melihat laporan dari wartawan Faki dari Bone, kampung halaman Bahtiar Baharudin, dan kita akan mendengarkan bagaimana cerita dari keluarga, guru, dan teman sekolahnya. Selamat malam Kak Faki, rekan Faki. Selamat malam rekan Faki, mungkin boleh dengan laporannya terkait bagaimana kemudian suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin pada hari ini. Ya, baik Tribuners. Baik, silakan rekan Faki dengan laporannya terkait bagaimana suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin hari ini dengan kedatangan beliau ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, di malam hari ini saya masih berada di Kabupaten Bone bersama tim peliput Tribun Timur bersama Sanofra. Tadi tim Tribun Timur sudah turun ke kampung halaman Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar. Di kampung halamannya, rumah tempat Bahtiar menjalani kehidupan dari sejak SD sampai SMA, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kabupaten Bone. Nah, tadi kami sudah sampai ke rumah kediaman orang tua dari Bahtiar. Bersama dulu Bahtiar tinggal di rumah tersebut sejak SD sampai SMA. Di rumah tersebut pantauan Tribun Timur memang saat ini kosong. Informasi yang dihimpun orang tua maupun keluarga terdekat Bahtiar sedang berada di Makassar untuk mengikuti proses serah terima jabatan dan juga mengikuti serangkaian yang penyambutan Bahtiar di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara itu, tim Tribun Timur juga sempat jalan-jalan di SD atau sekolah dasar tempat Bahtiar yang kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan menimba ilmu formal pertamanya
di SD 6/75 Biru, Kabupaten Bone. Jarak dari rumah Bahtiar ke sekolah itu hanya sekitar 100 meter. Dengan jarak sekolah yang begitu dekat, sehari-harinya Bahtiar pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Hanya melewati satu petak kebun, Bahtiar sudah bisa sampai ke sekolahnya. Selama 6 tahun, Bahtiar menimba ilmu di sekolah tersebut. Ada sekitar 6 ruang kelas ya yang dimiliki, dan hampir semua ruang kelas itu pernah dijadikan tempat belajar Bahtiar sewaktu menimba ilmu di sekolah dasar. Terdapat satu perpustakaan sebidang tanah sebagai sebidang lapangan ya yang bisa dijadikan lokasi untuk bermain bulu tangkis, bermain voli. Kemudian ada juga musola ahli kelas. Dan di sekolah tersebut kita sempat keliling-keliling bertemu dengan PLT kepala sekolah dan bercerita bahwa memang Bahtiar pernah menimba ilmu di sekolah tersebut. Dengan pengangkatan Bahtiar sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan, tentu pihak sekolah bersama guru-guru mengaku bahagia dan ikut turut bangga bisa menghasilkan lulusan-lulusan, dalam hal ini Bahtiar sebagai pemimpin di Sulawesi Selatan. Dari SD tersebut kita coba melangkah ke salah satu sekolah lagi, yakni tempat Bahtiar menimba ilmu jenjang sekolah menengah atas, yakni di SMA 2 Watampone, yang kini sudah berganti menjadi SMA 3. Di sekolah tersebut kita bertemu bersama beberapa guru yang pernah ikut mengajar Bahtiar ketika masih duduk di jenjang sekolah menengah atas. Salah satunya ialah Ibu Mas Muria, yaitu seorang guru akuntansi Bahtiar. Nah, Mas Muria bercerita bahwa dia begitu mengenal Bahtiar sebagai salah satu murid yang tenang ketika berada di kelas, sabar ketika kelas, dan juga sebagai murid yang cerdas dan pintar. Mas Muria bercerita ketika dia mengajar, Bahtiar selalu menjadi orang yang duluan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mas Muria. Perawakan Bahtiar itu selalu rapi setiap harinya. Baju yang dimasukkan ke dalam celana, kemudian rambut yang sedikit ikal tapi tetap rapi, menjadi penanda bahwa Bahtiar sebagai seorang murid yang cerdas, tenang, dan juga patuh terhadap aturan di sekolahnya. Mas Muria juga bercerita Bahtiar ini selalu duduk di sudut dekat tembok ya. Kalau biasa sekolah-sekolah umum duduk di dekat tembok, tidak berada di posisi paling depan, tapi tidak juga berada di posisi paling belakang. Nah, itu adalah posisi favorit dari Bahtiar untuk belajar gitu di SMA Negeri 2 Watampone. Nah, sebagai murid yang cerdas, Bahtiar memang awalnya layak masuk di kelas IPA. Namun, Bahtiar lebih memilih untuk menimba ilmu di kelas IPS. Akhirnya, Bahtiar masuk di kelas IPS 2 dan menjadi murid dari Mas Muria yang merupakan guru Bahtiar ketika duduk di bangku kelas 3 SMA. Bahtiar sendiri lulus dari SMA 2 Watampone itu tahun 1991. Dan Mas Muria merupakan saat itu guru muda yang baru masuk di tahun 89. Nah, selain Mas Muria, saya ke Tribun Timur juga bertemu dengan rekan seangkatan dari Bahtiar, namanya Bu Erni. Nah, Erni bercerita Bahtiar memang menjadi sosok yang ramah di luar kelas gitu. Bahtiar banyak merangkul teman-teman seangkatan dan selalu menjadi pelepas tawa ketika berada di tongkrongan, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, Bahtiar banyak bergaul dengan teman-teman seangkatannya ketika berada di SMA Negeri 2 Watampone.
diceritakan Bahtiar ini di sekolah biasa dipanggil Tiar. Biasa dipanggil Tiar, kemudian Erni memiliki panggilan khusus nih untuk Bahtiar. Jadi Erni bersama rekan wanitanya memanggil Bahtiar dengan sebutan Bruri. Bruri merupakan seorang musisi legendaris Indonesia yang dinilai mirip dengan Bahtiar, sehingga dari Bahtiar ini dinilai mirip dengan penyanyi legendaris Indonesia ini. Nah, salah satu cerita menarik juga adalah pernah Bahtiar merupakan sosok yang solid dengan teman-temannya. Nah, satu ketika teman-teman di kelas IPS dihukum oleh pihak sekolah. Nah, Bahtiar turut dihukum saat itu. Alasannya karena saat itu kelas-kelas IPS ini tidak membersihkan kelas yang seharusnya dibersihkan ketika pulang sekolah, namun tidak dibersihkan, malah dihamburkan gitu. Jadi secara kompak Bahtiar ikut bersama seluruh teman-teman di kelas IPS ikut dihukum juga oleh pihak sekolah gitu. Nah, meski begitu sosok yang sangat berpengalaman yang selalu aktif di kegiatan-kegiatan organisasi. Tak hanya itu, beberapa organisasi lainnya juga diikuti seperti OSIS ya. Bahtiar juga merupakan seorang anggota OSIS. Nah, sementara itu kepala sekolah juga tadi sudah menunjukkan ijazah dari Bahtiar dengan nilai rata-rata 87. Dan ini angka yang cukup tinggi juga yang disampaikan oleh kepala sekolah SMA Negeri 2 Watampone yang kini sudah berganti nama menjadi SMA 3 Watampone. Nah, kita juga melangkah lebih jauh menyusuri jejak Bahtiar di sekitar rumahnya dan bertemu salah satu teman mengaji dari Bahtiar, yakni Nani. Nani bercerita Bahtiar merupakan sosok yang taat beragama juga. Jadi setiap pulang sekolah ketika SD sekitar pukul 2 siang, Bahtiar selalu ikut dalam kelas mengaji yang diajarkan oleh almarhum Haji Jubaidah. Nah, di salah satu rumah warga yang jaraknya mungkin sekitar 200 meter dari rumah Bahtiar selalu ikut kelas mengaji bersama Nani dan bersama teman-teman yang lainnya. Nah, ketika di kelas mengaji tersebut, Bahtiar memang salah satu yang berprestasi juga. Bahkan Bahtiar menjadi orang pertama yang menamatkan Al-Quran 30 juz ketika masih di bangku sekolah dasar. Nah, salah satu warga sekitar juga yang merupakan rekan Bahtiar, yakni Jamaluddin, bercerita Bahtiar merupakan sosok yang begitu ramah dan juga Bahtiar ini merupakan sosok yang dibanggakan di dusunnya. Nah, Bahtiar menjadi orang pertama yang lulus di STPDN dan menjadi kebanggaan dusunnya, sehingga Bahtiar ini selalu dilulukan oleh masyarakat setempat gitu. Sampai sekarang akhirnya bisa mengemban amanah sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi ada banyak tokoh-tokoh yang kami temui termasuk keluarga dekat yang juga berbagi cerita banyak soal Bahtiar. Yang salah satu cerita menariknya adalah bagaimana Bahtiar sejak kecil selalu ikut membantu bapaknya, Baharudin, yang juga merupakan seorang kepala sekolah sekaligus petani. Nah, Bahtiar ini selalu ikut bertani bersama bapaknya. Dan suatu ketika di ladang ketika bertani bersama ayah dan ibunya, Bahtiar pernah bercita-cita menyampaikan kepada ibunya bahwa ketika melihat Bahtiar sering melihat pesawat melintas di atas kebunnya, di atas lahan persawahannya. Bahtiar menyampaikan kepada ibunya bahwa saya akan menjadi orang yang kerja seperti itu. Nah, maknanya Bahtiar ingin menjadi seorang yang bekerja, terbang sana kemari, bahkan sebagai pilot mungkin, dan
Akhirnya itu dibuktikan sekarang oleh Bahtiar yang kesibukannya luar biasa, terbang ke sana kemari sebagai Dirjen Polhukam dan kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Ilo informasi yang bisa kami bagikan kepada Tribuners. Baik, menarik sekali informasi yang kita dapatkan dari cerita dari keluarga, guru, teman sekolah, teman mengaji, dan masyarakat di sekitar rumah dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kabupaten Bone. Mungkin kita juga akan melihat wawancara secara langsung begitu ya rekan Faki dengan keluarga, guru, dan teman sekolahnya dalam tayangan berikut ini. Silahkan. Yang paling kita ingat dari beliau apa? Dia itu kan orangnya tenang. Ya sabar tapi orang cerdas. Kecerdasannya itu sebenarnya dia bisa masuk IPA, dia pilih PS. Iya. Dia pernah masuk IPA, maksudnya bisa masuk IPA atau lolos IPA? Bisa, tapi dia pilih PS. Ya, mungkin targetnya ada, mungkin target saya tidak tahu. Karena dulu kan orang tidak ikut-ikutan memilih. Kalau dia misalnya masuk ini, apalagi dia kan alumni PDN kalau salah PDN. Iya, baru kalau saya tadi itu tahun pertama tidak lolos, tahun kedua baru ada. Karena dia kuliah di Unhas dulu. Iya, sempat. Terus ibu waktu yang paling saya ingat memang orangnya tenang. Tenang di dalam kelas. Tenang orangnya memang. Baru memang orangnya ya kalau dari segi namanya kita belajar akuntansi tentu anak di situ tergambar sekali ini yang berbakat ya tidak. Karena kita itu tidak bilang mudah berbakat tidak. Dia memang berbakat karena memang orangnya tenang. Tapi saya tidak tahu ketua kelas itu hari apa itu. Saya belum tidak tahu apa di ketua kelas itu hari, tapi dia memang aktif di pramuka dia. Iya. Dia aktif di pramuka. Aktif di pramuka itu. Makanya dia itu kalau mau gali dia itu lebih dalam. Kepala SMA 28 Pak Nur Alam. Kalau itu tahu sekali itu dari awal sampai dia masuk di PD. Dia masih ada? Iya, kepala sekolahnya SMA 8? Dia dulu guru BK-nya. Pindah menjadi kepala sekolah sekarang. Oh iya. Kalau saya guru ekonominya. Guru ekonomi. Mengajarnya kelas 3. Kalau itu dia guru BK-nya dulu. Sekaligus dia pembimbing pramukanya. Tapi di waktu kita mengajar yang paling kita ingat sekali dia itu kan kalau IPS itu kan biasa dikenal ki bana-bananya. Kalau dia tidak, dia memang orangnya tenang mau belajar. Kalau memang cerdas. Pakaiannya kerapian, orangnya rapi memang. Tenang, katanya itu kan rambutnya kalau salah ikal-ikal, agak tidak juga putih tidak juga hitam. Ya senang-senang. Tapi memang orangnya cerdas lah. Karena dia ya begitu. Memang orang mau belajar. Kalau di saya kan kalau saya enggak saat itu duduknya di sudut-sudut ini dulu kan itu sana dulunya yang sekarang perpustakaan-hadis itu kelasnya. Oh, di situ kelasnya. Iya, sana kelasnya jadi perpustakaan sekarang. Iya. Dia duduk di sudut belakang depan. Di sudut depan sedih kalau sana depan sini. Urutan selalu duduk depan, Bu. Iya. Tidak juga. Di belakang sudut belakang paling belakang tidak atau juga, pertengahan kalau tapi di sudut. Selalu duduk di sini agak di sini dulu. Dekat tembok. Apa dulu? Karena ada dulu aula dulu dibagi 3 situ dan di situ. Oh, cuma juga di paling depan dan juga di belakang. Tapi memang orangnya tenang. Tidak nakal memang. Orangnya tenang. Tapi belajarnya bagus, antusias. Ya saya paling ku bisa bayangkan itu. Tenang orangnya, apalagi kan orang pramuka, anak pramuka. Rata-rata anak pramuka memang. Tapi kita sudah tahu nih sekarang beliau menjabat apa? Dia menjabat sebagai wakil gubernur. Gubernur, jadi gubernur. Dia menjabat sekarang sebagai gubernur. Sudah tahu dari beberapa sosmed. Sudah apa tanggapan apa respon tak pas kita dengar itu? Pasti bangga. Iya. Pertama anak kita yang lulusan di sini yang bisa menjadi orang nomor 1 Sulawesi Selatan, kita bangga sebagai gurunya. Namanya guru kita bangga. Karena memang anak-anak yang diandalkan sejak sekolah kan memang itu anak diandalkan. Memang anaknya pintar. Andalan sekolahnya. Kan dari segi saya. Karena kita kan dari ekonomi itu namanya pelajaran sulit dan berbakat. Di situ nampak sekali anak yang mau belajar dan tidak, dia termasuk anak yang mau belajar.
Kalau di bidang stadiku. Selalu bertanya kalau kita mengajar, Bu? Bertanya atau menjawab gitu? Menjawab. Kalau saya kan jarang tanya itu, biasa suruh naik. Iya, selalu naik. Ya kalau disuruh sih. Kalau disuruh pasti naik. Iya. Dan memang orangnya mau belajar. Berarti nilainya Bagus. bagus memang, Budi, nilai. Kalau di saya. Iya. Kira-kira masih ingat gitu, Bu, kalau ketemu Ki? Saya tidak tahu nih, karena saya kan guru baru waktu itu. Oh iya. Apakah dia masih ingat saya guru ekonominya ini atau tidak? Iya. Kita tidak tahu kan. Tapi kita tahu persis murid tak lulus. Bodinya sekarang saya bisa bayangkan itu anak, cara jalannya saya bayangkan, oh ini jalannya. Sebab orangnya ya begitu saya bilang, jelas orangnya. Dulu berapa kali seminggu Ibu mengajar di Saya kelasnya? 2 kali seminggu di kelas. 2 kali seminggu di kelasnya? Ya, karena kita ngajarnya 4 jam, 2 jam. Iya, berarti Waktu itu kan saya guru baru. iya. Guru baru mengajar, termasuk kan ini teman kelasnya. Iya. Waktu dekat semua. Iya. Saya tidak tahu apa dia ingat saya, karena kalau kayak Andi Herianto kan temannya juga. Iya. Andi Herianto itu siapa, Bu? Andi Herianto teman kelasnya juga bersama. Iya. Andi Herianto teman kelasnya, ada beberapa teman kelasnya. Dia ingat terus sama saya tidak tahu dia. Karena kita tidak bisa juga kan. Iya. Kita waktu itu guru baru. Iya. Kita masih bagaimana lah menghadapinya. Kita jadi guru baru di situ sekitar berapa lama baru mereka tamat? Ada 1 tahunan, ada Kelas 3 ya? 2 tahunan itu, karena saya 89 masuk. Dia Oh 91. Iya. Berarti Ya dia kelas 1, saya kelas dari- 1. Dari kelas 1 kita sudah ajar dia. Nanti saya kan guru kelas 3. Guru Oh, kelas 3, nanti di kelas 3 baru kita ajar. Oke. Iya. Nah, mungkin guru kelas 1 banyak pensiun ada Iya, pindah. mungkin Termasuk sudah tadi ada. itu Pak Nuralam, gurunya, BK-nya itu. Iya. Tapi tidak pernah di absen, Budi selalu hadir di setiap pertemuan kan? Itu namanya. Iya, rajin. Rajin hadir di. Iya. Tapi teman-teman kelasnya ada yang bandel-bandel juga kamu. Oh iya, namanya PS. Iya. Dia tidak. Tapi dia tidak ikutan. Iya. Karena anaknya gelap tenang. Iya. Anaknya. Karena saya bisa bayangkan anaknya dengan model-model rambutnya waktu itu, dengan cara-cara pakaiannya rapi. Iya. Yang paling saya ingat itu kalau baju-baju pramuka. Kenapa itu pakai baju pramuka? Mungkin nanti barangkali karena pramuka. Oh, ada wibawa-wibawanya lagi. Tergambar kelihatan. Iya. Artinya waktunya di sini memang tergambar, memang itu anak laku. Kan anak dilihatnya, oh ini celo-celonya. Karena rata-rata memang selap dulu anak-anak kalau mau masuk PDN atau akpol masuk pramuka. Oh, banyak begitu dia. Masuk pramuka. Berarti ada memang aura-auranya, aura-aura pemimpinnya dari dia. Sudah muncul memang sejak dulu. Sudah Karena muncul. kan kalau orang pemimpin dari cara jalannya juga dilihat, caranya anak duduknya kan begitu. Iya. Berarti kita sudah melihat tanda-tanda kepemimpinan Iya, pada saat kita ajar Iya, itu. saya Dari caranya duduk, caranya jalan, cara dengan kita, Iya. gurunya. Jadi memang kelihatan orang-orangnya dia, attitude-nya. attitude-nya bagus. Di mata saya itu. Iya. Kesehari-harian itu Pak Batiar waktu kita sama-sama sekolah. Kalau saya ingat sekali, dia orangnya periang, aktif di organisasi khususnya pramuka. Dia jago di pramuka, orangnya santai, tapi serius kalau ada tugas-tugas. Sering bikin riuh kalau lagi kumpul-kumpul di lapangan, itu dia orangnya agak periang. Tapi disiplin atau Tapi bagaimana? disiplin. Kan, buktinya dia kan organisasi di pramuka. Kalau di pramuka itu kan ya pastilah terbawa itu. Pernah ki satu kelas atau bagaimana? Satu kelas tidak, cuman berdekatan kelas, saya SOS 1, dia SOS 2. Kalau Bapak saya rasa, yang saya tahu dia termasuk orang cerdas juga, karena yang saya ingat dia pernah sebetulnya waktu pembagian jurusan, dia itu jurusan IPA, tapi entah kenapa dia ambil IPS.
Oh, pada zaman itu Iya, kan harusnya zaman kalau IPA itu IPA itu ya kan agak keren lah. Kalau IPS ya kategori dibilang mau santai. Tapi kenyataannya dia serius. Mungkin karena dia butuh waktu di organisasi pramuka. Karena dia betul-betul besar di organisasi pramuka. Saya teringat dia itu kalau dia lagi pakai seragam pramuka lengkap dengan lambang-lambangnya. Sampai ketua di pramuka atau gimana? Kurang tahu juga saya ketua karena saya tidak ikut di organisasi pramuka ya. Cuman kalau yang saya tahu kalau ada utusan-utusan untuk pramuka kayaknya dia yang diutus. Iya. Tapi kalau keseharian anak laki-laki itu kan di sekolah itu Bu, ya pasti dominan dengan para laki-lakinya atau teman-teman. Apa biasa? Apalagi lihat apalagi yang paling kita ingat ada tidak fenomena pernah kejadian momen tersendiri dengan Ya paling dia suka juga kerjain teman, bercanda-bercanda begitu. kayak bagaimana itu kerjaan temannya? Paling kalau kita kan sekolah ini kan biasa dulunya luas, ada pekarangan di depan sana. Kalau lagi istirahat kita sering kumpul rame-rame kan. Dia kalau ada dia sering dia datang dengan cerita-cerita. Kalau saya boleh ditanya kemarin sama teman-temannya, saya sering panggil dia Bruri. Bruri karena dia bagaimana kelihatan ya hampir mirip dengan Bruri pada saat itu, manis. Mirip Bruri. Mirip Gayanya. Bruri, gayanya. Jadi cukup jadi idola juga mungkin Bu atau gimana juga? Iyalah. Idola karena bukan idola bagaimana ya. Yang saya tahu dia terkenal lah di sekolah. Kalau orang sebut kan biasa kalau siswa tidak terlalu banyak organisasi apanya kan kalau disebut paling siapa ya saya tidak kenal. Kalau dia kalau disebut kenal enggak Bahtiar tahu karena dia orangnya periang, suka di mana-mana. Baik barangkali di kakak kelas, di kakak kelas, di junior juga karena dia pramuka. Berarti familiar ke dia orangnya. Insyaallah dia begitu. Tempat nongkrongnya Bu di sekolah di mana itu? Pokoknya dia nongkrong itu kalau lagi banyak teman yang kumpul pasti ada dia di tengah-tengahnya. Karena dia memang suka heboh-heboh gitu. Di kantin, di lapangan, di sudut-sudut mana saja? Kantin dulu cuman berapa Pak. Pokoknya kita dulu kan sering ngumpul. Dulu kan di sini banyak pohon, di bawah pohon lah berteduh kita kumpul-kumpul cerita-cerita. Dan dulu memang namanya SMA 2. SMA 2 Semada. Semada ya. Ya dulu. Semada Watampone. Iya dulu zaman saya anak IPS ya lumayan lah. Kalau ibu anak IPS atau IPA? Anak IPS 1, dia IPS 2. Oh. Ya, kebetulan teman duduk saya satu kelas yang mungkin akrab. Ternyata dia satu kelas di IPS 2. Jadinya saya biasa terbawa sama dia. Teman duduk saya itu yang kelas 1. Teman duduk itu perempuan? Ya perempuan lah. Oh, ya. Berarti dibilang akrab waktu SMA itu? Ya bersahabat karena mungkin sama-sama anak organisasi. Oh. Ya terbawa begitu. Siapa namanya itu temannya Bu? Bukan disebutkan. Janganlah nanti itu Ibu. Iya. Oke. Apalagi momen-momen ini kalau pernah kena hukuman kah apa? Kalau hukuman sih pernah kalau sesama IPS karena IPS kan kompak dulunya. Gimana itu upacaranya? Kita kan kompak dulu. Pernah upacara entah apa yang menyebabkan kita dijemur semua anak IPS. Semua anak IPS. Termasuk Pak. Termasuk dia. Juga. Itu dijemur karena apa Bu? Tidak ikut upacara atau gimana? Pelanggaran apa sehingga pelanggaran pernah kemarin kan biasanya dulu aturannya kita harus bersihkan kelas sebelum pulang. Ternyata itu hari kita malah menghamburkan sampah di dalam kelas. Besoknya dijemur semua kelasnya semua. Kita kan kompak dulu. Kalau tidak salah memang hanya IPS 1, IPS 2. Ada budaya, ada fisika, biologi. Oke. Jadi kita tahu sekarang ini Pak Bahtiar jadi apa? Ya tahu lah. Jauh-jauh hari sebelum sudah ada berita. Ya kita bersyukur. Apalagi kan memang dia kan tinggal dekat dari sekolah ini. Kadang kalau ada kegiatan sampai sore, utamanya perseni, kadang mau kumpul-kumpul, mau apa, sering bikin acara makan di rumah. Terus kalau dulu pergi sekolah beliau naik apa? Masih jalan kaki. Jalan kaki terus.
pergi. Karena yang pakai motor masih jarang dulu di tahun 91. Iya, iya. Zamannya Dilan Bu. Iya, zamannya Dilan, betul. Iya, iya. Zamannya Dilan ada Melia juga. Ada Milea juga. Kalau dia Dilan pasti ada Melia juga. Pasti ada Milea Iya, iya. dan orang Bone Mileanya. Ya, orang Bone lah karena satu sekolah. Dilan sama Melia kan satu Iya, 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 betul. sekolah. Tapi Iya. Milea itu dia orang luar Iya. Bandung, nggak Orang maksudnya itu. Jakarta, Bandung. Ya, kalau Ini versinya Pak Batiar, Dilannya orang asli Bone. nanti bapaknya marah kalau dikorek-korek pasti dikasih lihat ini. Tidak. Aman. Kira-kira itu Bu ya. Ibu siapa nama tak? Ibu Erni. Di ibu nama lengkap Herni. Kelahiran sama dengan Pak Batiar. Nah, saya orang kelahiran Sidrap, Oh Sidra. Ibu Herni pakai H ya. Ibu Herni. Biasa dipanggil Erni. tinggal di Jalan Macang. Iya. Dulu mama saya ramai pas depan bioskop Watampone, mungkin bapak nggak tahu. Tapi zaman dulu Iya. bioskop itu kan bioskop yang Iya. kayak sinema Iya, iya. itu. Rumah saya pas berhadapan, jarang orang nggak tahu. Tapi pernah nggak pergi nonton bapak di situ nggak datang? Kayaknya pernah karena sekolah dulu kan ada jadwal film nonton film-film apa itu, film-film nasional Laga, itu. Iya. Laga. Kita kan biasa di jadwal. Oh, di jadwal. Pernah? Iya. Iya, waktu SMP saya pernah di jadwal, SMP juga pernah kita di jadwal ke sana. Itu kerjasama dengan dinas pendidikan, Iya. studio di sana. Itu ada jadwalnya biasa. Iya. Pernah lah Pak. Berarti Pak Bajar pernah juga pergi nonton di situ. Iya. Dan tadi sering lewat-lewat depan rumah tuh. Perasaan waktu dia apa itu? Waktu dia kuliah di UNAS pernah satu kali lewat, cuman teriak lewat naik motor. Saya teriaki. Mungkin dia cuma mau tanyakan kabarnya itu Melia. Saya kan saya tidak terkoneksi lagi. Iya. Yang saya dengar Melianya kuliah di UNAS di mana ya? Saya kuliah di IKI. Oh, ibu Kita kuliah kan, di IKI. ya, setelah Tapi- tamat kan kita pisah-pisah semua. Iya. Tapi ibu dengan Milea akrab. Teman jalan. Iya lah, ada arisan alumni. Tapi yang oke. mengidolakan, siapa yang mengidolakan? Sama Pak. Sama-sama mengidolakan. Sama Mereka mengidolakan. terbawa karena organisasi. Oh, Sama pentolan organisasi nih, andalan Pramuka. organisasi. Iya, OSIS, kan yang masuk pramuka biasanya kalau yang ketua-ketuanya itu pasti anak OSIS juga kan. Iya. Ini Ibu kalau tidak salah OSIS juga dia di koperasi apa di mana ini. Kalau saya tidak, saya kemarin ikut apa ya pramuka begitu saja. Iya. Kalau dia berarti ciri khas dari Pak Batiar pada saat zaman itu ya gayanya kira-kira kayak Brur yang kita bilang. ya Apakah heboh. Maksudnya bagaimana ya? Ciri khasnya kan kalau ketawa kalau ketawa, Lumayan lah, manis. ketawa kenapa? Manis. manis. Bruri kan zaman dulu lumayan juga. Iya. Cuma pernah, kenapa saya bilang Bruri? Pernah saya sama sama Melianya juga kalau perasaan kalau nggak salah perasaan itu Batiar mirip di Bruri. Makanya kalau dia datang sama Melianya juga, datang Bruri. Iya. Kalau saya buat saya, Iya. tapi nggak tahu kalau yang lain sebutnya siapa. Khusus buat saya, makanya dia ingat. Khusus kita dengan Milea ini sebutnya Bruri. Bruri. Oke. Iya, tapi kenapa sampai itu dibahas? Kalau bawa di teman-temannya ada panggilan khususnya di teman-teman cowoknya apa? Memang dipanggil siapa panggilannya bapak? Bahtiar memang dari Tiar atau ada Tiar? Bahtiar atau Panggilan anunya Tiar, kadang akrabnya? Tiar. Kadang Tiar. Pokoknya yang saya ingat Pak dia itu memang ada kan suaminya ibu ini yang pramuka, pembina pramuka ini tuh akrab sekali. berusaha. Kalau kita ada yang berapa Pak? Saya ada ipar. Ada ipar dari berarti istri kita ada berapa kamu saudara ini Pak Batiar? 6 tidak salah. Nah, dia kalau istri kita anak berapa? Keempat. Kalau Pak Batiar ini anak Berarti Batiar anak kedua kan? Kalau dia Iya. kapan kita terakhir
ketemu sama Batiar? Ketemu terakhir itu nggak salah 3 bulan yang lalu. Oh, 3 bulan lalu. Nggak lama. Oh, ini habis Ramadan kalau nggak salah waktu apa? Dia datang ke sini. Cuman Lebaran. Lebaran kalau nggak salah. Sudah lama, bukan Lebaran yang baru-baru ini. Sudah lama. Idul Fitri. Idul Fitri bukan. Sudah lama lah, agak-agak lama ini. Lama beli. Iya. Kan beliau kan masing-masing beraktivitas masing-masing. Iya, betul. Ada semua anunya, Pak. Saya lihat ada semua anu jadi kerjaan jadi saudaranya. Iya. Kalau kita berapa lama masih tinggal di sini, Pak? Saya 2014. Semenjak kita menikah sama adiknya ini Pak Batiar. Iya. Kalau di rumah sini Pak, siapa saja Pak yang tinggal? Yang tinggal Ibu, bapak. Iya, ibu, bapak, dua istri dan ini Iban. Berarti di sini Pak rumahnya rumah dari bapak orang tua memang. Iya, orang tua. Oh, orang tua memang tinggi. Berarti masa kecilnya nih Pak Batiar memang di sini. Ya di sini, kalau masa kecil yang saya tahu dari masa kecil ya di sini. Sini di. Iya. Kalau yang lebih tahu sebenarnya itu kan orang tua. Iya. Lebih tahu. Tapi masih sehat orang tuanya Pak. Alhamdulillah. Dua-duanya nih. Iya, alhamdulillah. Waktu mendengar kabar sebagai PJ Gubernur gimana nih Pak reaksinya orang tuanya? Ya orang tuanya ini ya secara yang namanya orang tua kan tentunya bersyukur Iya Pak. atas ini buat Allah. Iya. Ya, sudah menjadi pada saat kita tahu semua bahwa itu ada amanah. Iya. Semua orang tua bersyukur atas hal itu. Sempat menangis juga Bapak dengar kabar. Kalau secara langsung saya juga ini tidak tahu, tidak melihat secara langsung pada ini. Iya. Pada saat ada informasi demikian. Iya. Karena saya juga ada aktivitas di luar. Ya. Kegiatan di luar. Kemarin pas pelantikan Pak dinonton langsung atau gimana? Kalau saya tidak sempat karena kebetulan ini Kalau orang di- tua di Pak luar. nonton kayak gitu. Kita tidak tahu persis kalau itu. Artinya akhir-akhir ini artinya sebelumnya juga sampai hari ini tetap kita beraktivitas biasa-biasa. Masing-masing menjalankan tugas ini. Tapi siapa yang ke Makassar nih Pak dari rumah di sini? Kalau yang saya tahu itu adik. Sama orang tuanya. Iya. Berarti orang semua di sini tinggal juga. Orang tua di sini. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Berapa? Dua laki-laki, tiga perempuan. Oh yang satu yang anak pertama meninggal kalau nggak Pak? Iya. Ya, perempuan. Sudah ada kabar Pak kapan rencana Pak Batiar akan ke sini? Kami belum dapat informasi, makanya karena itu tadi masing-masing beraktivitas dengan kesibukannya masing-masing, aktivitas keseharian. Kalau sekarang Pak aktivitasnya Bapak sama Ibu apa? Ya. Yang bapaknya Pak Batiar, bapak ibunya Pak Batiar. Di rumah saja biasa juga ini kebetulan ada yang masih aktivitas di lingkungan rumah saja. Di lingkungan rumah saja Bapak Ibu. Jadi, Kalau bapaknya ini Pak Batiar pensiunan di? Iya. Pensiunan apa Pak? Mertua tak? Pensiunan sekolah Guru. SD. Kalau ibu mertua apa? Di rumah tangga. Ibu rumah tangga. tapi Kalau yang satu juga itu kalau terkait dengan bapak ya selain aktivitas beliau juga ini bertani. bertani juga Ya, Pak. ya. Tapi kalau ini Pak Batiar pulang ke Bone pasti di sini nginap atau bagaimana?
di sini kan di sini. Tapi nggak pernah lama Pak Dik, mungkin sehari 2 hari. Ya tidak pernah lama karena mungkin ke aktivitas. Jadi sampai sekarang Bapak masih bertani Pak? Bapak, Ya bertani. Bapak berkebun. Ya. Di mana biasanya Pak? Di ini di sawah masing-masing di kebun. Kalau bapaknya Pak Bahtiar di mana kebunnya Pak? Ya Bapaknya Pak Bahtiar di mana kebunnya? Di sebelah rumah di sini Pak. ya di sekitaran sini saja di kebun sini. Berkebun apa tuh Pak? Pisang, ya ubi, jagung. Jadi begitu kami aktivitas kesehariannya Ya, Pak Dik. aktivitas keseharian sambil punya sebagai aktivitas biasa sebagai orang tua. Iya. Tapi masih sehat bugar Pak. Ya alhamdulillah sehat. Kalau Bapak namanya Bapak? Yang biasa dipanggil ini Kalau bapaknya Bapak Pak Bahtiar? Pak Haji Baharudin. Kalau mamanya? Haji Manis. Haja? Haji Manis. Manis. Manisi. Memang asli sini Pak Dik? Iya, boleh. Oh, memang asli sini Pak Dik? Iya. Kalau Demikian Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin, dan saksikan Tribun Timur Update lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin bersama saya Ilu Devi Sadia. Tribuners, PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin tiba di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 6 September 2023 siang hari ini. Kedatangan Bahtiar Baharudin ini berselang 1 hari setelah dilantik Mendagri Tito Karnavian pada Selasa 5 September 2023 kemarin. Pantauan Tribun Timur, Bahtiar Baharudin tiba di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada pukul 12:43 waktu Indonesia Tengah. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI itu berkantor dengan menggunakan pakaian dinas serba putih. Ia kemudian disambut oleh puluhan pejabat hingga staf Pemprov Sulawesi Selatan. Memasuki kantor, Bahtiar Baharudin menyapa dengan menyalami satu persatu para pegawai. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kedatangan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi Cahyadi dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat malam rekan Renaldi. Ya, selamat malam rekan Ilu. Baik, mungkin rekan Renaldi boleh disampaikan bagaimana tadi bentuk penyambutan Bapak Bahtiar Baharudin di kantor Gubernur Sulawesi Selatan? Selamat malam juga untuk Tribuners. Sekitar pukul 12.14 waktu Indonesia Tengah, PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama PJ Ketua TPPKK Sulawesi Selatan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Dia disambut dengan pengalungan kain sutra dan penyerahan buket bunga, dan juga ada angaruh, yaitu salah satu adat yang ada di Sulawesi Selatan.
Mereka meninggalkan Bandara Sultan Hasanuddin sekitar pukul 12.37 waktu Indonesia Tengah. Dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar tiba di kantor Gubernur Sulsel sekitar pukul 12.48 waktu Indonesia Tengah. Didampingi oleh istrinya Sofa Marwa Bahtiar dan juga anaknya. Bahtiar langsung disambut hangat dengan tarian khas daerah Sulawesi Selatan. Adapun yang terus mendampingi Bahtiar, ya ini ada Sekretaris Daerah Andi Muhammad Arsjad di kantor Gubernur tadi. Terlihat juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di kantor Gubernur. Juga ada terlihat mantan Sekretaris Daerah Abdul Hayat Gani yang turut mendampingi PJ Gubernur saat ini. Sambil tersenyum, Bahtiar berhenti sejenak untuk melihat sambutan yang ada yang diadakan Pemprov Sulawesi Selatan. Di sela-sela itu, sambil menikmati tarian khas daerah Sulawesi Selatan, berjejer juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah menunggu untuk bersalaman dengan PJ Gubernur dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Tampak Bahtiar juga tersenyum kecil sambil mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepala OPD atas sambutan hangat mereka. Setelah bersalaman dengan seluruh kepala OPD, Bahtiar langsung memasuki ruangan Baruga Lounge yang ada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan santap siang bersama jajaran pejabat dan kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, untuk yang berada di lingkup Gubernur Sulawesi Selatan atau di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, mungkin boleh disampaikan siapa saja tadi yang menyambut Bapak ketika datang di sana? Terlihat seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD ada di sana, mulai dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Amson Padolo, ada juga PJ Sekretaris Daerah Andi Muhammad Asjar, dan ada juga mantan Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Hayat Gani. Di sana juga ada Kepala Dinas Disnaker Trans ya, Ardiles Sagaf, dan masih seluruh OPD berjejer di depan kantor Gubernur Sulsel menyambut kedatangan Bahtiar. Baik, agenda selanjutnya mungkin setelah dari gubernuran, mungkin apakah ada lokasi-lokasi atau kantor-kantor selanjutnya yang akan dikunjungi? Iya, tentunya ada ya. Sekitar pukul 13.49 waktu Indonesia Tengah tadi, PJ Gubernur Sulawesi Selatan beserta rombongan itu meninggalkan kantor gubernur dan menuju ke kantor DPRD Sulsel untuk bersilaturahmi bersama pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi Sulsel. Cukup lama mereka berada di DPRD Sulsel tadi, dan sekitar pukul 16:02 waktu Indonesia Tengah mereka meninggalkan gedung DPRD Sulsel dan bergeser ke rumah jabatan gubernur yang ada di Jalan Sungai Tangka nomor 3 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Bahtiar dan rombongan tiba di rumah jabatan gubernur sekitar pukul 15:56 waktu Indonesia Tengah, didampingi mantan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan mantan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan atau TPPPK Naomi Oktariana. Rencananya juga PJ Gubernur Sulsel bersama PJ Ketua TPK ini tadi langsung memasuki gedung Baruga Patingaloa yang ada di rumah jabatan gubernur untuk melakukan penyerahan memori akhir masa jabatan Gubernur Sulsel dan serah terima jabatan tim penggerak PKK Sulawesi Selatan yang diberikan langsung oleh mantan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Naomi Oktaria. Rencananya sehabis sholat maghrib di sini mereka akan
langsung menuju Hotel Derindra yang ada di Jalan Metro Tanjung Bunga, di mana tempat mereka akan menginap malam ini. Dan adapun agenda yang akan dilakukan di Derindra nanti malam yaitu adalah rapat kerja terbatas PJ Gubernur Sulsel bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Sulawesi Selatan. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, mungkin apa yang tadi juga bisa dikutip atau disampaikan oleh Bapak Bahtiar Baharudin pada saat berada di kantor gubernur, mungkin ada yang dapat disampaikan kepada Tribuners? Oh iya, tadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar sempat menyebutkan program-program prioritasnya ya. Dia mengaku memiliki beberapa prioritas utama dalam memimpin Sulsel. Di antaranya soal pengawalan pemilu dan penanganan inflasi serta penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim dan ketahanan pangan. Dan tak lupa juga Bahtiar juga langsung menyoroti 26 organisasi perangkat daerah atau PD yang serapan anggarannya belum sampai 50% di akhir triwulan ketiga ini. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya terkait bagaimana kemudian kedatangan atau penyambutan dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas rekan Renaldi. Dan Tribuners, kita akan beralih untuk melihat laporan dari wartawan Faki dari Bone, kampung halaman Bahtiar Baharudin. Dan kita akan mendengarkan bagaimana cerita dari keluarga, guru, dan teman sekolahnya. Selamat malam Kak Faki, rekan Faki. Selamat malam rekan Faki, mungkin boleh dengan laporannya terkait bagaimana kemudian suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin pada hari ini. Ya, baik Tribuners. Baik, silakan rekan Faki dengan laporannya terkait bagaimana suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin hari ini dengan kedatangan beliau ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, di malam hari ini saya masih berada di Kabupaten Bone bersama tim peliput Tribun Timur bersama Sanofra. Tadi tim Tribun Timur sudah turun ke kampung halaman Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar. Di kampung halamannya, rumah tempat Bahtiar menjalani kehidupan dari sejak SD sampai SMA, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kabupaten Bone. Nah, tadi kami sudah sampai ke rumah kediaman orang tua dari Bahtiar. Bersama dulu Bahtiar tinggal di rumah tersebut sejak SD sampai SMA. Di rumah tersebut pantauan Tribun Timur memang saat ini kosong. Informasi yang dihimpun orang tua maupun keluarga terdekat Bahtiar sedang berada di Makassar untuk mengikuti proses serah terima jabatan dan juga mengikuti serangkaian yang penyambutan Bahtiar di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara itu, tim Tribun Timur juga sempat jalan-jalan di SD atau sekolah dasar tempat Bahtiar yang kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan menimba ilmu formal pertamanya di SD 6-75 Biru Kabupaten Bone. Jarak dari rumah Bahtiar ke sekolah itu hanya sekitar 100 meter. Dengan jarak sekolah yang begitu dekat, sehari-harinya Bahtiar pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Hanya melewati satu petak kebun, Bahtiar sudah bisa sampai ke sekolahnya. Selama 6 tahun, Bahtiar menimba ilmu di sekolah tersebut. Ada sekitar 6 ruang kelas ya yang dimiliki dan hampir semua ruang kelas itu pernah dijadikan tempat belajar Bahtiar sewaktu menimba ilmu di sekolah dasar. Terdapat satu perpustakaan sebidang tanah sebagai sebidang lapangan ya yang bisa dijadikan lokasi untuk bermain bulu tangkis, bermain voli, kemudian ada juga musola ali kelas.
Dan di sekolah tersebut kita sempat keliling-keliling bertemu dengan PLT kepala sekolah dan bercerita bahwa memang Bahtiar pernah menimba ilmu di sekolah tersebut. Dengan pengangkatan Bahtiar sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan, tentu pihak sekolah bersama guru-guru mengaku bahagia dan ikut turut bangga bisa menghasilkan lulusan-lulusan, dalam hal ini Bahtiar sebagai pemimpin di Sulawesi Selatan. Dari SD tersebut kita coba melangkah ke salah satu sekolah lagi, yakni tempat Bahtiar menimba ilmu jenjang sekolah menengah atas, yakni di SMA 2 Watampone, yang kini sudah berganti menjadi SMA 3. Di sekolah tersebut kita bertemu bersama beberapa guru yang pernah ikut mengajar Bahtiar ketika masih duduk di jenjang sekolah menengah atas. Salah satunya ialah Ibu Mas Muria, yaitu seorang guru akuntansi Bahtiar. Nah, Mas Muria bercerita bahwa dia begitu mengenal Bahtiar sebagai salah satu murid yang tenang ketika berada di kelas, sabar ketika kelas, dan juga sebagai murid yang cerdas dan pintar. Mas Muria bercerita ketika dia mengajar, Bahtiar selalu menjadi orang yang duluan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mas Muria. Perawakan Bahtiar itu selalu rapi setiap harinya. Baju yang dimasukkan ke dalam celana, kemudian rambut yang sedikit ikal tapi tetap rapi, menjadi penanda bahwa Bahtiar sebagai seorang murid yang cerdas, tenang, dan juga patuh terhadap aturan di sekolahnya. Mas Muria juga bercerita Bahtiar ini selalu duduk di sudut dekat tembok ya. Kalau biasa sekolah-sekolah umum duduk di dekat tembok, tidak berada di posisi paling depan, tapi tidak juga berada di posisi paling belakang. Nah, itu adalah posisi favorit dari Bahtiar untuk belajar gitu di SMA Negeri 2 Watampone. Nah, sebagai murid yang cerdas, Bahtiar memang awalnya layak masuk di kelas IPA. Namun, Bahtiar lebih memilih untuk menimba ilmu di kelas IPS. Akhirnya, Bahtiar masuk di kelas IPS 2 dan menjadi murid dari Mas Muria yang merupakan guru Bahtiar ketika duduk di bangku kelas 3 SMA. Bahtiar sendiri lulus dari SMA 2 Watampone itu tahun 1991 dan Mas Muria merupakan saat itu guru muda yang baru masuk di tahun 89. Nah, selain Mas Muria, saya ke Tribun Timur juga bertemu dengan rekan seangkatan dari Bahtiar, namanya Bu Erni. Nah, Erni bercerita Bahtiar memang menjadi sosok yang ramah di luar kelas gitu. Bahtiar banyak merangkul teman-teman seangkatan dan selalu menjadi pelepas tawa ketika berada di tongkrongan, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, Bahtiar banyak bergaul dengan teman-teman seangkatannya ketika berada di SMA Negeri 2 Watampone. Diceritakan Bahtiar ini di sekolah biasa dipanggil Tiar. Biasa dipanggil Tiar. Kemudian Erni memiliki panggilan khusus nih untuk Bahtiar. Jadi Erni bersama rekan wanitanya memanggil Bahtiar dengan sebutan Bruri. Bruri merupakan seorang musisi legendaris Indonesia yang dinilai mirip dengan Bahtiar, sehingga dari Bahtiar ini dinilai mirip dengan penyanyi legendaris Indonesia ini. Nah, salah satu cerita menarik juga adalah pernah Bahtiar merupakan sosok yang solid dengan teman-temannya. Nah, satu ketika
teman-teman di kelas IPS dihukum oleh pihak sekolah. Nah, Bahtiar turut dihukum saat itu. Alasannya karena saat itu kelas-kelas IPS ini tidak membersihkan kelas yang seharusnya dibersihkan ketika pulang sekolah, namun tidak dibersihkan, malah dihamburkan gitu. Jadi secara kompak Bahtiar ikut bersama seluruh teman-teman di kelas IPS ikut dihukum juga oleh pihak sekolah gitu. Nah, meski begitu sosok yang sangat berpengalaman yang selalu aktif di kegiatan-kegiatan organisasi. Tak hanya itu, beberapa organisasi lainnya juga diikuti seperti OSIS ya. Bahtiar juga merupakan seorang anggota OSIS. Nah, sementara itu kepala sekolah juga tadi sudah menunjukkan ijazah dari Bahtiar dengan nilai rata-rata 87. Dan ini angka yang cukup tinggi juga yang disampaikan oleh kepala sekolah SMA Negeri 2 Watampone yang kini sudah berganti nama menjadi SMA 3 Watampone. Nah, kita juga melangkah lebih jauh menyusuri jejak Bahtiar di sekitar rumahnya dan bertemu salah satu teman mengaji dari Bahtiar, yakni Nani. Nani bercerita Bahtiar merupakan sosok yang taat beragama juga. Jadi setiap pulang sekolah ketika SD sekitar pukul 2 siang, Bahtiar selalu ikut dalam kelas mengaji yang diajarkan oleh almarhum Haji Jubaidah. Nah, di salah satu rumah warga yang jaraknya mungkin sekitar 200 meter dari rumah Bahtiar selalu ikut kelas mengaji bersama Nani dan bersama teman-teman yang lainnya. Nah, ketika di kelas mengaji tersebut, Bahtiar memang salah satu yang berprestasi juga. Bahkan Bahtiar menjadi orang pertama yang menamatkan Al-Quran 30 juz ketika masih di bangku sekolah dasar. Nah, salah satu warga sekitar juga yang merupakan rekan Bahtiar, yakni Jamaluddin, bercerita Bahtiar merupakan sosok yang begitu ramah dan juga Bahtiar ini merupakan sosok yang dibanggakan di dusunnya. Nah, Bahtiar menjadi orang pertama yang lulus di STPDN dan menjadi kebanggaan dusunnya, sehingga Bahtiar ini selalu dilulukan oleh masyarakat setempat gitu. Sampai sekarang akhirnya bisa mengemban amanah sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi ada banyak tokoh-tokoh yang kami temui, termasuk keluarga dekat yang juga berbagi cerita banyak soal Bahtiar. Yang salah satu cerita menariknya adalah bagaimana Bahtiar sejak kecil selalu ikut membantu bapaknya, Baharudin, yang juga merupakan seorang kepala sekolah sekaligus petani. Nah, Bahtiar ini selalu ikut bertani bersama bapaknya. Dan suatu ketika di ladang ketika bertani bersama ayah dan ibunya, Bahtiar pernah bercita-cita menyampaikan kepada ibunya bahwa ketika melihat Bahtiar sering melihat pesawat melintas di atas kebunnya, di atas lahan persawahannya. Bahtiar menyampaikan kepada ibunya bahwa saya akan menjadi orang yang kerja seperti itu. Nah, maknanya Bahtiar ingin menjadi seorang yang bekerja, terbang sana kemari, bahkan sebagai pilot mungkin. Dan akhirnya itu dibuktikan sekarang oleh Bahtiar yang kesibukannya luar biasa, terbang ke sana kemari sebagai Dirjen Polhukam dan kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Ilo informasi yang bisa kami bagikan kepada Tribuners. Baik, menarik sekali informasi yang kita dapatkan dari cerita dari keluarga, guru, teman sekolah, teman mengaji, dan masyarakat di sekitar rumah dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kabupaten Bone. Mungkin kita juga akan melihat wawancara secara langsung begitu ya, rekan Faki, dengan keluarga, guru, dan teman sekolahnya dalam tayangan berikut ini. Silahkan. Yang paling kita ingat dari beliau apa? Dia itu kan orangnya tenang. Ya sabar tapi orang cerdas. Kecerdasannya itu sebenarnya dia bisa masuk IPA, dia PDPS. Iya. Dia pernah masuk IPA, maksudnya bisa masuk IPA atau lolos MI IPA? Bisa, tapi
dia pilih PS. Tapi dia pilih PS. Ya, mungkin targetnya ada, mungkin target saya tidak tahu. Iya. Karena dulu kan orang tidak ikut-ikutan memilih. Iya, Kalau dia misalnya masuk ini, apalagi dia kan alumni PDN kalau salah Iya. PDN. STPDN. Iya, baru kalau salah tadi itu tahun pertama dah lolos, tahun kedua baru ada itu. Karena dia kuliah di Unhas dulu. Iya, sempat. Terus ibu waktu Tapi yang paling saya ingat memang orangnya tenang. Tenang di dalam kelas. Tenang orangnya memang. Baru memang orangnya ya kalau dari segi namanya kita belajar akuntansi toh, Iya. tentu anak di situ tergambar sekali, oh ini yang berbakat ya tidak. Iya. Karena kita itu tidak bilang mudah berbakat, Iya, tidak. Dia memang berbakat karena memang orangnya tenang. Tapi saya tidak tahu ketua kelas itu hari apa itu. Saya belum tidak tahu apa di ketua kelas itu hari, tapi Iya, dia memang aktif di pramuka dia. Iya. dia aktif di pramuka. Dia aktif di pramuka itu. Makanya dia itu kalau mau gali dia itu lebih dalam. Kepala SMA 28 Pak Nur Alam. Kalau itu tahu sekali itu dari awal sampai dia masuk di PDN. Dia masih ada. Iya, kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya SMA Dia 8. dulu guru BK-nya. Pindah menjadi kepala sekolah sekarang. Oh iya. Kalau saya guru ekonominya. Guru ekonomi. Mengajarnya kelas 3. Kalau itu dia guru BK-nya dulu. Iya. Sekaligus dia pembimbing pramukanya. Tapi di waktu kita mengajar yang paling kita ingat sekali dia itu kan kalau IPS itu kan biasa dikenal ki bana-bananya Kalau dia tidak, Ya. dia memang orangnya tenang mau belajar. Iya. Kalau Memang cerdas. pakaiannya, kerapian, Orangnya rapi memang. Karena tenang, katanya itu kan rambutnya kalau salah ikal-ikal, Iya. agak-agak tidak juga putih, tidak juga hitam. Iya. Ya senang-senang. Iya. Tapi memang orangnya cerdas lah. Karena dia ya begitu. Memang orang mau belajar. Iya. Kalau di saya kan kalau saya enggak soal itu duduknya di sudut-sudut ini dulu kan itu sana dulunya yang sekarang perpustakaan di situ kelasnya. Oh di situ kelasnya. Iya, sana kelasnya jadi perpustakaan sekarang. Iya. Iya. Dia duduk di sudut belakang depan. Di sudut depan sedih kalau salah depan sini. Urutan selalu duduk depan Bu. Iya, tidak juga. Di belakang, sudut belakang paling belakang Tidak atau juga, Ji. pertengahan Kalau yang tapi di saya sudut. selalu duduk di sini agak-agak di sini dulu. Dekat tembok. Iya. Dekat tembok. Apa tuh? Karena ada dulu aula dulu dibagi 3 Iya. situ dia di situ. Oh, cuma juga di paling depan dan juga di Tapi belakang. memang orangnya tenang. Tidak nakal memang. Orangnya memang tenang. Iya. Tapi kita Belajarnya bagus, antusias. Ya saya paling ku bisa bayangkan itu. Tenang orangnya. Apalagi kan orang pramuka, anak pramuka. Iya. Rata-rata anak pramuka memang. tapi kita sudah tahu nih sekarang beliau menjabat apa? Dia menjabat sebagai wakil gubernur. Gubernur, jadi gubernur. Dia menjabat sekarang sebagai gubernur. Oke. Sudah tahu dari beberapa sosmed. Kalau sudah Apa tanggapan apa respon Kak pas kita dengar pasti itu? bangga. Iya. Pertama anak kita yang lulusan di sini Iya. yang bisa menjadi orang nomor 1 Sulawesi Selatan, kita bangga sebagai gurunya. Namanya guru kita bangga. Karena memang anak-anak yang diandalkan sejak sekolah kan memang itu anak diandalkan. Memang anaknya pintar. Andalan sekolahnya. Ya, kan dari segi saya, Iya. karena kita kan dari ekonomi itu namanya pelajaran sulit Iya. dan berbakat. Di situ nampak sekali anak yang mau belajar dan tidak, dia termasuk anak yang mau belajar. Kalau di bidang stadiku. Selalu bertanya kalau kita mengajar, Bu. Bertanya atau menjawab gitu. Menjawab. Kalau saya kan jarang tanya itu, biasa suruh naik. Iya, selalu naik. Ya kalau disuruh sih. Kalau disuruh pasti naik. Iya. Dan memang orangnya mau belajar. Berarti nilainya Bagus. bagus memang Budi nilai. Kalau di saya, Iya. Kira-kira masih ingat gitu, Bu, kalau ketemu Ki? saya tidak tahu nih karena saya kan guru baru waktu itu. Oh, iya. Apakah dia masih ingat saya guru ekonominya ini atau tidak? Iya. Kita tidak tahu kan. Tapi kita tahu Iya. persis murid tak Bahkan lulus. bodinya sekarang saya bisa bayangkan itu anak cara jalannya saya bayangkan ini jalannya. Sebab orangnya ya begitu saya bilang. Ya, jelas orangnya.
Dulu berapa kali seminggu Ibu mengajar di Saya kelasnya? 2 kali seminggu di kelas. 2 kali seminggu di kelasnya. Ya, karena kita ngajarnya 4 jam, 2 jam. Iya. Berarti Waktu itu kan saya guru baru. iya. Guru baru mengajar termasuk kan ini teman kelasnya. Iya. Waktu dekat semua. Iya. Saya tidak tahu apa dia ingat saya karena kalau kayak Andi Herianto kan temannya juga. Iya. Andi Herianto itu siapa, Bu? Andi Herianto teman kelasnya juga masalah. Iya. Andi Herianto teman kelasnya ada beberapa teman kelasnya dia ingat terus sama saya tidak tahu dia karena kita tidak bisa juga kan. Iya. Banyak itu waktu itu guru baru. Iya. Kita masih bagaimana lah hadapian. Kita aja di guru baru di situ sekitar berapa lama baru mereka tamat? Ada 1 tahunan, ada Kelas 3 ya? 2 tahunan itu dua. karena saya 89 masuk. Oh, Dia 91. Oh iya iya. Berarti Ya dia kelas 1 saya kelas ada. 1. Dari kelas 1 kita sudah ajar dia. Nanti Nanti saya kan guru kelas 3. Guru Oh, kelas 3 nanti di kelas 3 baru kita ajar. Oke. Iya. Nah, mungkin guru kelas 1-nya banyak pensiun ada Ya, pindah. mungkin Termasuk sudah tadi ada. itu Pak Nuralam gurunya, Iya. BK-nya itu. Iya. Tidak pernah di absen Budi, selalu hadir di setiap pertemuan kan. Itu namanya. Iya, rajin. Rajin hadir di. Iya iya. Tapi teman-teman kelasnya ada yang bandel-bandel juga kamu. Oh iya namanya PS. Iya. Dia tidak. Tapi dia tidak ikutan. Iya. Karena anaknya gelak tenang. Iya iya. Anaknya. Karena saya bisa bayangkan anaknya dengan model-model rambutnya waktu itu dengan cara-cara pakaiannya rapi. Iya. Yang paling saya ingat itu kalau baju-baju pramuka. Kenapa itu pakai baju pramuka? Mungkin nanti barangkali karena pramuka. Oh, ada wibawa-wibawanya lagi. Tergambar kelihatan. Iya. Artinya waktunya di sini memang tergambar memang itu anak pelaku. Kan anak dilihatnya, oh ini celo-celonya. Karena rata-rata memang selap dulu anak-anak kalau mau masuk PDN atau akpol masuk pramuka. Oh, banyak begitu dia. Masuk pramuka. Berarti ada memang aura-auranya, aura-aura pemimpinnya dari anu di Sudah muncul memang sejak dulu. sedang Karena muncul. kan kalau orang pemimpin dari cara jalannya juga dilihat caranya anak duduknya kan begitu. Iya. Berarti kita sudah melihat tanda-tanda kepemimpinan Iya, pada saat kita ajar Iya, itu. saya Dari caranya duduk, caranya jalan, cara dengan kita Iya. duduknya. Jadi memang kelihatan orang-orangnya dia. attitude-nya, Attitude-nya bagus. Di mata saya itu. Iya. keseharian itu Pak Batiar waktu kita sama-sama sekolah. Kalau saya ingat sekali dia orangnya periang, aktif di organisasi khususnya pramuka. Dia jago di pramuka, orangnya santai, tapi serius kalau ada tugas-tugas. Sering bikin riuh kalau lagi kumpul-kumpul di lapangan itu dia orangnya agak periang. Tapi disiplin atau Tapi bagaimana? disiplin. Kan, buktinya dia kan organisasi di pramuka. Kalau di pramuka itu kan ya pastilah terbawa itu. Pernah ke satu kelas atau bagaimana? Satu kelas tidak, cuman berdekatan kelas saya SOS 1, dia SOS 2. Kalau Bapak saya rasa yang saya tahu dia termasuk orang cerdas juga karena yang saya ingat dia pernah sebetulnya waktu pembagian jurusan dia itu jurusan IPA tapi entah kenapa dia ambil IPS. Oh, pada zaman itu Iya, kan harusnya zaman kalau IPA itu IPA itu kan agak keren lah. Kalau IPS ya kategori dibilang mau santai. Tapi kenyataannya dia serius. Mungkin karena dia butuh waktu di organisasi pramuka. Karena dia betul-betul besar di organisasi pramuka. Saya teringat dia itu kalau dia lagi pakai seragam pramuka lengkap dengan lambang-lambangnya. Sampai ketua di pramuka atau gimana? Kurang tahu juga saya ketua karena saya tidak ikut di organisasi pramuka ya. Cuman kalau yang saya tahu kalau ada utusan-utusan untuk pramuka kayaknya dia yang diutus. Iya. Tapi kalau keseharian anak laki-laki itu kan di sekolah itu Bu, ya pasti dominan dengan para laki-lakinya atau teman-teman. Apa biasa? Apalagi lihat apalagi yang paling kita ingat ada tidak fenomena pernah kejadian momen tersendiri dengan Ya paling dia suka juga kerjain teman, bercanda-bercanda begitu. kayak bagaimana itu kerjaan temannya?
paling kalau kita kan sekolah ini kan biasa dulunya luas, ada pekarangan di depan sana. Kalau lagi istirahat kita sering kumpul rame-rame kan. Dia kalau ada dia sering dia datang dengan cerita-cerita. Kalau saya boleh ditanya, kemarin sama teman-temannya saya sering panggil dia Bruri. Bruri karena dia bagaimana? Kelihatan ya hampir mirip dengan Bruri pada saat itu, manis. Mirip Bruri. Gayanya. Bruri, gayanya. Jadi cukup jadi idola juga mungkin Bu atau gimana juga? Iyalah. Idola karena bukan idola bagaimana ya. Yang saya tahu dia terkenal lah di sekolah. Kalau orang sebut kan biasa kalau siswa tidak terlalu banyak organisasi apanya kan, kalau disebut paling siapa ya saya tidak kenal. Kalau dia kalau disebut kenal enggak Bahtiar, tahu karena dia orangnya periang, suka di mana-mana. Baik barangkali di kakak kelas, di kakak kelas, di junior juga karena dia pramuka. Berarti familiar ke dia orangnya. Insyaallah dia begitu. Tempat nongkrongnya Bu di sekolah di mana itu? Pokoknya dia nongkrong itu kalau lagi banyak teman yang kumpul pasti ada dia di tengah-tengahnya. Karena dia memang suka heboh-heboh gitu. Di kantin, di lapangan, di sudut-sudut mana saja? Kantin dulu cuman berapa Pak. Pokoknya kita dulu kan sering ngumpul. Dulu kan di sini banyak pohon, di bawah pohon lah berteduh kita kumpul-kumpul cerita-cerita. Dan dulu memang namanya SMA 2. SMA 2 Semada. Semada ya. Ya dulu. Semada Watampone. Iya dulu zaman saya anak IPS ya lumayan lah. Kalau ibu anak IPS atau IPA? Anak IPS 1, dia IPS 2. Ya, kebetulan teman duduk saya satu kelas yang mungkin akrab. Ternyata dia satu kelas di IPS 2. Jadinya saya biasa terbawa sama dia. Teman duduk saya itu yang kelas 1. Teman duduk itu perempuan? Ya perempuan lah. Oh, ya. Berarti dibilang akrab waktu SMA itu? Ya bersahabat karena mungkin sama-sama anak organisasi. Oh. Ya terbawa begitu. Siapa namanya itu temannya Bu? Bukan disebutkan. Janganlah nanti itu Ibu. Iya. Oke. Apalagi momen-momen ini kalau pernah kena hukuman kah apa? Kalau hukuman sih pernah, kalau sesama IPS karena IPS kan kompak dulunya. Gimana itu kompakannya? Kita kan kompak dulu, pernah upacara entah apa yang menyebabkan kita dijemur semua anak IPS. Semua anak IPS. Termasuk Pak. Termasuk dia. Juga. Itu dijemur karena apa Bu? Tidak ikut upacara atau gimana? Pelanggaran apa sehingga pelanggaran pernah kemarin kan biasanya dulu aturannya kita harus bersihkan kelas sebelum pulang. Ternyata itu hari kita malah menghamburkan sampah di dalam kelas. Besoknya dijemur semua kelasnya semua. Kita kan kompak dulu. Kalau tidak salah memang hanya IPS 1, IPS 2. Ada budaya, ada fisika, biologi. Oke. Jadi kita tahu sekarang ini Pak Bahtiar jadi apa? Ya tahu lah. Jauh-jauh hari sebelum sudah ada berita. Ya kita bersyukur. Apalagi kan memang dia kan tinggal dekat dari sekolah ini. Kadang kalau ada kegiatan sampai sore, utamanya perseni, kadang mau kumpul-kumpul, mau apa, sering bikin acara makan di rumah. Terus kalau pergi sekolah beliau naik apa? Masih jalan kaki. Jalan kaki terus pergi. Karena yang pakai motor masih jarang dulu di tahun 91. Iya. Zamannya Dilan dulu. Iya, zamannya Dilan, betul. Iya. Zamannya Dilan ada Melia juga. Ada Melia juga. Kalau dia Dilan pasti ada Melia juga. Pasti ada Melia. Dan orang Bone Melianya. Ya, orang Bone lah karena satu sekolah. Dilan sama Melia kan satu Iya, betul. Tapi Melia itu dia orang luar Bandung, nggak maksudnya itu. Ya, kalau ini versinya Pak Bahtiar, Dilannya orang asli Bone. Nanti bapaknya marah kalau dikorek-korek. Pasti dikasih lihat ini. Tidak. Aman. Kira-kira itu Bu ya. Ibu siapa nama tak? Ibu Erni. Ibu nama lengkap Herni. Kelahirannya sama dengan Pak Bahtiar? Enggak, saya orang kelahiran Sidrap. Oh, Sidrap. Ibu Herni pakai saya. Ibu Herni, biasa dipanggil Erni. Tinggal di Jalan Macan.
Iya. Dulu rumah saya ramai pas depan bioskop Watampo nih, mungkin Bapak enggak tahu. Tapi zaman dulu Iya. bioskop itu kan bioskop yang Iya. kayak sinema Iya, iya. itu. Rumah saya pas berhadapan. Iya. Jarang orang enggak tahu. Tapi pernah nggak pergi nonton bapak di situ kayak datang? Kayaknya pernah, karena sekolah dulu kan ada jadwal film, nonton film-film apa ini, film-film nasional Laga, itu. Iya. laga. Kita kan biasa di jadwal. Oh, di jadwal. Pernah? Iya. Iya, waktu SMP saya pernah di jadwal, SMP juga pernah kita di jadwal ke sana. Itu kerjasama dengan dinas pendidikan, Iya. studio di sana. Itu ada jadwalnya biasa. Iya. Pernah lah Pak. Berarti Pak Wajar pernah juga pergi nonton di situ. Iya. Dan tadi sering lewat-lewat depan rumah tuh. Perasaan waktu dia apa itu? Waktu dia kuliah di UNES pernah satu kali lewat, cuman teriak lewat naik motor. Saya teriaki. Mungkin dia cuma mau tanyakan kabarnya itu Melia. Saya kan saya tidak terkoneksi lagi. Iya. Yang saya dengar Melianya kuliah di UNES di mana ya? Saya kuliah di IKI. Oh, ibu kuliah di IKI. Ya, setelah Tapi- tamat kan kita pisah-pisah semua. Iya. Tapi ibu dengan Milea akrab. Teman jalan. Iya lah, ada risang alumni. Tapi yang oke. mengidolakan, siapa yang mengidolakan? Pak. Sama-sama mengidolakan. Sama. Mereka mengidolakan. terbawa karena organisasi. Oh, Sama pentulan organisasi nih, Iya, andalan Pramuka. organisasi. Iya, OSIS kan yang masuk pramuka biasanya kalau yang ketua-ketuanya itu pasti anak OSIS juga kan. Iya. Ini Ibu kalau tidak salah OSIS juga, dia di koperasi apa di mana ini? Kalau saya tidak. Saya kemarin ikut apa ya, pramuka begitu saja. Iya. Kalau dia berarti ciri khas dari Pak Batiar pada saat zaman itu ya gayanya kira-kira kayak Brur yang kita bilang. ya Apakah heboh. Maksudnya bagaimana ya? Ciri khasnya kan kalau ketawa di kalau ketawa, Lumayan lah, manis. ketawa kenapa manis? manis. Bruri kan zaman dulu main juga. Iya. Cuma pernah, kenapa saya bilang Bruri, pernah saya sama dulu sama Melianya juga kalau perasaan kalau enggak salah perasaan itu Batiar mirip di Bruri. Makanya kalau dia datang sama Melianya juga, datang Bruri. Iya. Kalau saya buat saya, Iya. tapi enggak tahu kalau yang lain sebutnya siapa. Khusus buat saya. Makanya dia ingat Yudi. Khusus kita dengan Milea ini sebutnya Bruri. Bruri. Oke. Iya, tapi kenapa sampai itu dibahas? Kalau bapak di teman-temannya ada panggilan khususnya di teman-teman cowoknya apa? Memang dipanggil siapa panggilannya bapak? Wah, Bahtiar memang dari Tiar atau ada Tiar? Tiar. Bahtiar atau Panggilan anunya Tiar, kadang akrabnya. dia Akrabnya. Tiar. Kadang Tiar. Pokoknya yang saya ingat Pak dia itu memang ada kan suaminya ibu ini yang pramuka, pembina pramuka ini tuh akrab sekali. berusaha. Kalau kita ada yang berapa Pak? Saya ada ipar. Ada ipar dari berarti istri kita ada berapa kamu saudara ini Pak Batiar? 6 tidak salah. Kalau istri kita anak berapa? Keempat. Kalau Pak Batiar ini anak Lima. Pak Batiar anak kedua kan nggak salah dia. Iya. Kapan kita terakhir ketemu sama Pak Batiar? Ketemu terakhir itu tidak salah 3 bulan yang lalu. Oh 3 bulan lalu. Kenapa dalam? Oh, ini habis Ramadan kalau tidak salah waktu apa? Dia datang ke sini. Lebaran kalau tidak salah. Sudah lama kan lebaran yang baru-baru ini. Sudah lama. Sudah lama. Idul Fitri bukan. Sudah lama lah, agak lama ini. Lama jadi. Iya. Kan beliau dan masing-masing beraktivitas masing-masing. Iya, betul. Ada semua anunya Pak, kalian ada semua anu jadi kerjaan jadi saudaranya. Iya. Kalau kita berapa lama tinggal di sini Pak? Saya 2014.
pas semenjak kita menikah sama adiknya ini Pak Batiar. Iya. Kalau di rumah sini Pak, siapa saja Pak yang tinggal? Yang tinggal Ibu, bapak? Iya, ibu, bapak, dua istri dan ini ipar. berarti di sini Pak rumahnya rumah dari bapak orang tua memang. Iya, orang tua. Oh, orang tua memang tinggi. Berarti masa kecilnya nih Pak Batiar memang di sini. Ya di sini tuh masa kecil yang saya tahu dari masa kecil ya di sini. Sini di. Iya. Kalau yang lebih tahu sebenarnya itu kan orang tua. Iya. Lebih tahu. Tapi masih sehat orang tuanya Pak. Alhamdulillah. Dua-duanya di. Iya, alhamdulillah. Waktu mendengar kabar sebagai PJ Gubernur gimana nih Pak reaksinya orang tuanya? Ya orang tuanya ini ya secara yang namanya orang tua kan tentunya bersyukur Iya. atas ini buat Allah. Iya. Ya, sudah menjadi pada saat kita tahu semua bahwa itu ada amanah. Iya. Ini orang tua bersyukur atas hal itu. Sempat menangis juga Bapak dengar kabar. Kalau secara langsung saya juga ini tidak tahu, tidak melihat secara langsung pada ini. Iya. Pada saat ada informasi demikian. Iya. Karena saya juga ada aktivitas di luar. Iya. Kegiatan di luar. Kemarin pas pelantikan Pak dinonton langsung atau gimana? Kalau saya tidak sempat karena kebetulan ini Kalau ya, orang di- tua di Pak luar. nonton kayak gitu. Kita tidak tahu persis. Artinya akhir-akhir ini artinya sebelumnya juga sampai hari ini tetap kita beraktivitas biasa-biasa. Masih menjalankan tugasnya. Tapi siapa yang ke Makassar nih Pak dari rumah di sini? Kalau yang saya tahu itu Ade. Sama orang tuanya. Ya, Berarti orang semua di sini tinggal juga. orang tua di sini. Berapa laki-laki Pak? Berapa perempuan? Berapa? Dua laki-laki, tiga perempuan. Oh, yang satu yang anak pertama meninggal kalau nggak salah, Pak. Iya. Ya, perempuan. Sudah ada kabar Pak kapan rencana Pak Batiar akan ke sini? Belum, kami belum dapat informasi, makanya karena itu tadi masing-masing beraktivitas dengan kesibukannya masing-masing, aktivitas keseharian. Kalau sekarang Pak aktivitasnya Bapak sama Ibu apa? Ya. Yang bapaknya Pak Batiar, bapak ibunya Pak Batiar. Di rumah saja biasa juga ini kebetulan ada yang masih aktivitas di lingkungan rumah saja. Di lingkungan rumah saja Bapak Ibu. Jadi Kalau bapaknya ini Pak Batiar pensiunan di? Iya. Pensiunan apa Pak? Mertua tak? Pensiunan sekolah Guru. SD. Kalau ibu mertua apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. tapi Kalau yang seperti itu kalau terkait dengan bapak ya selain aktivitas guru beliau juga ini bertani. bertani juga. Ya, Pak. ya. Tapi kalau ini Pak Batiar pulang ke Bone pasti di sini nginap atau bagaimana? Di sini kan di sini. Tapi tidak pernah lama Pak Dik, mungkin sehari 2 hari. Ya, tidak pernah lama karena mungkin itu aktivitas. Jadi sampai sekarang Bapak masih bertani Pak? Bapak, Ya, bertani. Bapak Berkebun. berkebun. Ya. Di mana biasanya Pak? Di ini di sawah masing-masing gitu. Kalau bapaknya Pak Batiar di mana kebunnya Pak? Ya, Bapaknya Pak Batiar di mana kebunnya? Di sebelah rumah di sini Pak. ya di sekitaran sini saja, di lingkungan sini. Berkebun apa tuh Pak? Pisang, Bisa. ya ubi, Ubi. jagung. Jadi begitu kami aktivitas kesehariannya Ya, Pak Dik. aktivitas harian sambil punya sebagai aktivitas biasa sebagai orang tua. Iya. Tapi masih sehat, bugar Pak. Ya alhamdulillah sehat.
Kalau bapak namanya bapak, Yang biasa dipanggil ini kalau bapaknya bapak Pak Bahtiar, Pak Haji Baharudin, kalau mamanya Haji Manisi, Haja Haji Manisi, Mani Manisi. Manisi. Memang asli sini Pak Di? Iya, Tribun. Oh, memang asli sini Pak Di? Iya. Kalau Demikian Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin, dan saksikan Tribun Timur Update lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Timur Update terkait rekam jejak sosok PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin bersama saya Ilu Devi Sadia. Tribuners, PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin tiba di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 6 September 2023 siang hari ini. Kedatangan Bahtiar Baharudin ini berselang 1 hari setelah dilantik Mendagri Tito Karnavian pada Selasa 5 September 2023 kemarin. Pantauan Tribun Timur, Bahtiar Baharudin tiba di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada pukul 12:43 waktu Indonesia Tengah. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI itu berkantor dengan menggunakan pakaian dinas serba putih. Ia kemudian disambut oleh puluhan pejabat hingga staf Pemprov Sulawesi Selatan. Memasuki kantor, Bahtiar Baharudin menyapa dengan menyalami satu persatu para pegawai. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kedatangan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Renaldi Cahyadi dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat malam rekan Renaldi. Ya, selamat malam rekan Ilu. Baik, mungkin rekan Renaldi boleh disampaikan bagaimana tadi bentuk penyambutan Bapak Bahtiar Baharudin di kantor Gubernur Sulawesi Selatan? Selamat malam juga untuk Tribuners. Sekitar pukul 12.14 waktu Indonesia Tengah, PJ Gubernur Sulawesi Selatan bersama PJ Ketua TP-PKK Sulawesi Selatan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Dia disambut dengan pengalungan kain sutra dan penyerahan buket bunga, dan juga ada angaruh, yaitu salah satu adat yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka meninggalkan Bandara Sultan Hasanuddin sekitar pukul 12.37 waktu Indonesia Tengah, dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar tiba di kantor Gubernur Sulsel sekitar pukul 12.48 waktu Indonesia Tengah, didampingi oleh istrinya Sofa Marwa Bahtiar dan juga anaknya. Bahtiar langsung disambut hangat dengan tarian khas daerah Sulawesi Selatan. Adapun yang terus mendampingi Bahtiar, ya ini ada Sekretaris Daerah Andi Muhammad Arsjad di kantor Gubernur tadi. Terlihat juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di kantor Gubernur. Juga ada terlihat mantan Sekretaris Daerah Abdul Hayat Gani yang turut mendampingi PJ Gubernur saat ini. Sambil tersenyum,
Bahtiar berhenti sejenak untuk melihat sambutan yang ada yang diadakan Pemprov Sulawesi Selatan. Di sela-sela itu sambil menikmati tarian khas daerah Sulawesi Selatan, berjejer juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah menunggu untuk bersalaman dengan PJ Gubernur dan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Tampak Bahtiar juga tersenyum kecil sambil mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepala OPD atas sambutan hangat mereka. Setelah bersalaman dengan seluruh kepala OPD, Bahtiar langsung memasuki ruangan Baruga Lounge yang ada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan santap siang bersama jajaran pejabat dan kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, untuk yang berada di lingkup Gubernur Sulawesi Selatan atau di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, mungkin boleh disampaikan siapa saja tadi yang menyambut Bapak ketika datang di sana? Terlihat seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD ada di sana, mulai dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Amson Padolo, ada juga PJ Sekretaris Daerah Andi Muhammad Asjar, dan ada juga mantan Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Hayat Gani. Di sana juga ada Kepala Dinas Disnaker Trans ya, Ardiles Sagaf, dan masih seluruh OPD berjejer di depan kantor Gubernur Sulsel menyambut kedatangan Bahtiar. Baik, agenda selanjutnya mungkin setelah dari gubernuran, mungkin apakah ada lokasi-lokasi atau kantor-kantor selanjutnya yang akan dikunjungi? Iya, tentunya ada ya. Sekitar pukul 13.49 waktu Indonesia Tengah tadi, PJ Gubernur Sulawesi Selatan beserta rombongan itu meninggalkan kantor gubernur dan menuju ke kantor DPRD Sulsel untuk bersilaturahmi bersama pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi Sulsel. Cukup lama mereka berada di DPRD Sulsel tadi, dan sekitar pukul 16:02 waktu Indonesia Tengah mereka meninggalkan gedung DPRD Sulsel dan bergeser ke rumah jabatan gubernur yang ada di Jalan Sungai Tangka nomor 3 Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Bahtiar dan rombongan tiba di rumah jabatan gubernur sekitar pukul 15:56 waktu Indonesia Tengah, didampingi mantan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan mantan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan atau TPPPK Naomi Oktariana. Rencananya juga PJ Gubernur Sulsel bersama PJ Ketua TPK ini tadi langsung memasuki gedung Baruga Patingaloa yang ada di rumah jabatan gubernur untuk melakukan penyerahan memori akhir masa jabatan Gubernur Sulsel dan serah terima jabatan tim penggerak PKK Sulawesi Selatan yang diberikan langsung oleh mantan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Naomi Oktaria. Rencananya sehabis sholat maghrib di sini mereka akan langsung menuju Hotel Derindra yang ada di Jalan Metro Tanjung Bunga, di mana tempat mereka akan menginap malam ini. Dan adapun agenda yang akan dilakukan di Derindra nanti malam yaitu adalah rapat kerja terbatas PJ Gubernur Sulsel bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Sulawesi Selatan. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, mungkin apa yang tadi juga bisa dikutip atau disampaikan oleh Bapak Bahtiar Baharudin pada saat berada di kantor gubernur, mungkin ada yang dapat disampaikan kepada Tribuners? Oh iya, tadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar sempat menyebutkan program-program prioritasnya ya. Dia mengaku memiliki beberapa prioritas utama dalam memimpin Sulsel. Di antaranya soal pengawalan pemilu,
dan penanganan inflasi, serta penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim dan ketahanan pangan. Dan tak lupa juga Bahtiar juga langsung menyoroti 26 organisasi perangkat daerah atau PD yang serapan anggarannya belum sampai 50% di akhir triwulan ketiga ini. Mungkin itu rekan Ilo. Baik, terima kasih rekan Renaldi atas laporannya terkait bagaimana kemudian kedatangan atau penyambutan dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas rekan Renaldi. Dan Tribuners, kita akan beralih untuk melihat laporan dari wartawan Faki dari Bone, kampung halaman Bahtiar Baharudin, dan kita akan mendengarkan bagaimana cerita dari keluarga, guru, dan teman sekolahnya. Selamat malam Kak Faki, rekan Faki. Selamat malam rekan Faki, mungkin boleh dengan laporannya terkait bagaimana kemudian suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin pada hari ini. Ya, baik Tribuners. Baik, silakan rekan Faki dengan laporannya terkait bagaimana suasana di kampung halaman Bapak Bahtiar Baharudin hari ini dengan kedatangan beliau ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, di malam hari ini saya masih berada di Kabupaten Bone bersama tim peliput Tribun Timur bersama Sanofra. Tadi tim Tribun Timur sudah turun ke kampung halaman Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar. Di kampung halamannya, rumah tempat Bahtiar menjalani kehidupan dari sejak SD sampai SMA, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kabupaten Bone. Nah, tadi kami sudah sampai ke rumah kediaman orang tua dari Bahtiar. Bersama dulu Bahtiar tinggal di rumah tersebut sejak SD sampai SMA. Di rumah tersebut pantauan Tribun Timur memang saat ini kosong. Informasi yang dihimpun orang tua maupun keluarga terdekat Bahtiar sedang berada di Makassar untuk mengikuti proses serah terima jabatan dan juga mengikuti serangkaian yang penyambutan Bahtiar di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Sementara itu tim Tribun Timur juga sempat jalan-jalan di SD atau sekolah dasar tempat Bahtiar yang kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan menimba ilmu formal pertamanya di SD 6-75 Biru Kabupaten Bone. Jarak dari rumah Bahtiar ke sekolah itu hanya sekitar 100 meter. Dengan jarak sekolah yang begitu dekat, sehari-harinya Bahtiar pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Hanya melewati satu petak kebun, Bahtiar sudah bisa sampai ke sekolahnya. Selama 6 tahun, Bahtiar menimba ilmu di sekolah tersebut. Ada sekitar 6 ruang kelas ya yang dimiliki, dan hampir semua ruang kelas itu pernah dijadikan tempat belajar Bahtiar sewaktu menimba ilmu di sekolah dasar. Terdapat satu perpustakaan sebidang tanah sebagai sebidang lapangan ya yang bisa dijadikan lokasi untuk bermain bulu tangkis, bermain voli, kemudian ada juga musola ahli kelas. Dan di sekolah tersebut kita sempat keliling-keliling bertemu dengan PLT kepala sekolah dan bercerita bahwa memang Bahtiar pernah menimba ilmu di sekolah tersebut. Dengan pengangkatan Bahtiar sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan, tentu pihak sekolah bersama guru-guru mengaku bahagia dan ikut turut bangga bisa menghasilkan lulusan-lulusan, dalam hal ini Bahtiar sebagai pemimpin di Sulawesi Selatan. Dari SD tersebut kita coba melangkah ke salah satu sekolah lagi, yakni tempat Bahtiar menimba ilmu jenjang sekolah menengah atas, yakni di SMA 2 Watampone, yang kini sudah berganti menjadi SMA 3. Di sekolah tersebut kita bertemu bersama beberapa guru yang pernah ikut mengajar Bahtiar ketika masih duduk di
jenjang sekolah menengah atas. Salah satunya ialah Ibu Mas Muria, ya ini seorang guru akuntansi Bahtiar. Nah, Mas Muria bercerita bahwa dia begitu mengenal Bahtiar sebagai salah satu murid yang tenang ketika berada di kelas, sabar ketika kelas, dan juga sebagai murid yang cerdas dan pintar. Mas Muria bercerita ketika dia mengajar, Bahtiar selalu menjadi orang yang duluan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mas Muria. Perawakan Bahtiar itu selalu rapi setiap harinya. Baju yang dimasukkan ke dalam celana, kemudian rambut yang sedikit ikal tapi tetap rapi, menjadi penanda bahwa Bahtiar sebagai seorang murid yang cerdas, tenang, dan juga patuh terhadap aturan di sekolahnya. Mas Muria juga bercerita Bahtiar ini selalu duduk di sudut dekat tembok ya. Kalau biasa sekolah-sekolah umum duduk di dekat tembok, tidak berada di posisi paling depan, tapi tidak juga berada di posisi paling belakang. Nah, itu adalah posisi favorit dari Bahtiar untuk belajar gitu di SMA Negeri 2 Batamponeng. Nah, sebagai murid yang cerdas, Bahtiar memang awalnya layak masuk di kelas IPA. Namun, Bahtiar lebih memilih untuk menimba ilmu di kelas IPS. Akhirnya, Bahtiar masuk di kelas IPS 2 dan menjadi murid dari Mas Muria yang merupakan guru Bahtiar ketika duduk di bangku kelas 3 SMA. Bahtiar sendiri lulus dari SMA 2 Watamponeng itu tahun 1991 dan Mas Muria merupakan saat itu guru muda yang baru masuk di tahun 89. Nah, selain Mas Muria, saya ke Tribun Timur juga bertemu dengan rekan seangkatan dari Bahtiar, namanya Bu Erni. Nah, Erni bercerita Bahtiar memang menjadi sosok yang ramah di luar kelas gitu. Bahtiar banyak merangkul teman-teman seangkatan dan selalu menjadi pelepas tawa ketika berada di tongkrongan, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, Bahtiar banyak bergaul dengan teman-teman seangkatannya ketika berada di SMA Negeri 2 Watamponeng. Diceritakan, Bahtiar ini di sekolah biasa dipanggil Tiar. Kemudian Erni memiliki panggilan khusus nih untuk Bahtiar. Jadi Erni bersama rekan wanitanya memanggil Bahtiar dengan sebutan Bruri. Bruri merupakan seorang musisi legendaris Indonesia yang dinilai mirip dengan Bahtiar, sehingga dari Bahtiar ini dinilai mirip dengan penyanyi legendaris Indonesia ini. Nah, salah satu cerita menarik juga adalah pernah Bahtiar merupakan sosok yang solid dengan teman-temannya. Nah, satu ketika teman-teman di kelas IPS dihukum oleh pihak sekolah. Nah, Bahtiar turut dihukum saat itu. Alasannya karena saat itu kelas-kelas IPS ini tidak membersihkan kelas yang seharusnya dibersihkan ketika pulang sekolah, namun tidak dibersihkan, malah dihamburkan gitu. Jadi secara kompak Bahtiar ikut bersama seluruh teman-teman di kelas IPS ikut dihukum juga oleh pihak sekolah gitu. Nah, meski begitu sosok yang sangat berpengalaman yang selalu aktif di kegiatan-kegiatan organisasi. Tak hanya itu, beberapa organisasi lainnya juga diikuti seperti OSIS ya. Bahtiar juga merupakan seorang anggota OSIS.
Nah, sementara itu kepala sekolah juga tadi sudah menunjukkan ijazah dari Bahtiar dengan nilai rata-rata 87. Dan ini angka yang cukup tinggi juga yang disampaikan oleh kepala sekolah SMA Negeri 2 Watampone yang kini sudah berganti nama menjadi SMA 3 Watampone. Nah, kita juga melangkah lebih jauh menyusuri jejak Bahtiar di sekitar rumahnya dan bertemu salah satu teman mengaji dari Bahtiar, yakni Nani. Nani bercerita Bahtiar merupakan sosok yang taat beragama juga. Jadi setiap pulang sekolah ketika SD sekitar pukul 2 siang, Bahtiar selalu ikut dalam kelas mengaji yang diajarkan oleh almarhum Haji Jubaidah. Nah, di salah satu rumah warga yang jaraknya mungkin sekitar 200 meter dari rumah Bahtiar selalu ikut kelas mengaji bersama Nani dan bersama teman-teman yang lainnya. Nah, ketika di kelas mengaji tersebut, Bahtiar memang salah satu yang berprestasi juga. Bahkan Bahtiar menjadi orang pertama yang menamatkan Al-Quran 30 juz ketika masih di bangku sekolah dasar. Nah, salah satu warga sekitar juga yang merupakan rekan Bahtiar, yakni Jamaluddin, bercerita Bahtiar merupakan sosok yang begitu ramah dan juga Bahtiar ini merupakan sosok yang dibanggakan di dusunnya. Nah, Bahtiar menjadi orang pertama yang lulus di STPDN dan menjadi kebanggaan dusunnya, sehingga Bahtiar ini selalu dilulukan oleh masyarakat setempat gitu. Sampai sekarang akhirnya bisa mengemban amanah sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi ada banyak tokoh-tokoh yang kami temui, termasuk keluarga dekat yang juga berbagi cerita banyak soal Bahtiar. Yang salah satu cerita menariknya adalah bagaimana Bahtiar sejak kecil selalu ikut membantu bapaknya, Baharudin, yang juga merupakan seorang kepala sekolah sekaligus petani. Nah, Bahtiar ini selalu ikut bertani bersama bapaknya. Dan suatu ketika di ladang ketika bertani bersama ayah dan ibunya, Bahtiar pernah bercita-cita menyampaikan kepada ibunya bahwa ketika melihat Bahtiar sering melihat pesawat melintas di atas kebunnya, di atas lahan persawahannya, Bahtiar menyampaikan kepada ibunya bahwa saya akan menjadi orang yang kerja seperti itu. Nah, maknanya Bahtiar ingin menjadi seorang yang bekerja, terbang, sana kemari, bahkan sebagai pilot mungkin. Dan akhirnya itu dibuktikan sekarang oleh Bahtiar yang kesibukannya luar biasa, terbang ke sana kemari sebagai Dirjen Polhukam dan kini menjadi PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Ilo informasi yang bisa kami bagikan kepada Tribuners. Baik, menarik sekali informasi yang kita dapatkan dari cerita dari keluarga, guru, teman sekolah, teman mengaji, dan masyarakat di sekitar rumah dari Bapak Bahtiar Baharudin di Kabupaten Bone. Mungkin kita juga akan melihat wawancara secara langsung begitu ya, rekan Faki, dengan keluarga, guru, dan teman sekolahnya dalam tayangan berikut ini. Silahkan. Yang paling kita ingat dari beliau apa? Dia itu kan orangnya tenang. Ya sabar tapi orang cerdas. Kecerdasannya itu sebenarnya dia bisa masuk IPA, dia pilih PS. Iya. Dia pernah masuk IPA, maksudnya bisa masuk IPA atau lolos IPA? Bisa, tapi dia pilih PS. Ya, mungkin targetnya ada, mungkin target saya tidak tahu. Karena dulu kan orang tidak ikut-ikutan memilih. Kalau dia misalnya masuk ini, apalagi dia kan alumni PDN kalau salah PDN. Iya, baru kalau salah tadi itu tahun pertama tidak lolos, tahun kedua baru ada. Karena dia kuliah di Unhas dulu. Iya, sempat. Terus ibu waktu tapi yang paling saya ingat memang orangnya tenang di dalam kelas. Tenang orangnya memang. Baru memang orangnya ya kalau dari segi namanya kita belajar akuntansi tentu anak di situ tergambar sekali, oh ini yang berbakat ya tidak. Karena kita itu tidak bilang mudah berbakat, tidak. Dia memang berbakat karena memang orangnya tenang. Tapi saya tidak tahu ketua kelas itu hari apa itu. Saya belum tidak tahu apa di ketua kelas itu hari, tapi dia memang aktif di pramuka dia. Dia aktif di pramuka.
aktif di pramuka itu. Makanya dia itu kalau mau gali dia itu lebih dalam. Kepala SMA 28 Pak Nur Alam. Kalau itu tahu sekali tuh dari awal sampai dia masuk di PD. Dia masih ada. Iya, Kepala sekolahnya SMA 8. Dia dulu guru BK-nya. Pindah menjadi kepala sekolah sekarang. Oh iya. Kalau saya guru ekonominya. Guru ekonomi. Mengajarnya kelas 3. Kalau itu dia guru BK-nya dulu. Sekaligus dia pembimbing pramukanya. Tapi di waktu kita mengajar yang paling kita ingat sekali dia itu kan kalau IPS itu kan biasa dikenal ki bana-bananya juga. Kalau dia tidak, ya. dia memang orangnya tenang mau belajar. Kalau memang cerdas. Pakaiannya, kerapian, orangnya rapi memang. Tenang, katanya kan itu kan rambutnya kalau salah ikal-ikal, agak tidak juga putih, tidak juga hitam. Ya senang-senang. Tapi memang orangnya cerdas lah. Karena dia ya begitu. Memang orang mau belajar. Kalau di saya kan kalau saya enggak soal itu duduknya di sudut-sudut ini dulu kan itu sana dulunya yang sekarang perpustakaan di situ kelasnya. Oh, di situ kelasnya. Iya, sana kelasnya jadi perpustakaan sekarang. Iya. Dia duduk di sudut belakang depan. Di sudut depan sedih kalau sana depan sini. Urutan selalu duduk depan, Bu. Iya. Tidak juga. Di belakang, sudut belakang paling belakang tidak atau juga, pertengahan kalau tapi di sudut. Selalu duduk di sini agak di sini dulu. Dekat tembok. Iya. Karena ada dulu aula dulu dibagi 3 situ di situ. Oh, cuma juga di paling depan dan juga di belakang. Tapi memang orangnya tenang. Tidak nakal memang. Orangnya tenang. Tapi belajarnya bagus, antusias. Ya saya paling ku bisa membayangkan itu. Tenang orangnya. Apalagi kan orang pramuka, anak pramuka. Rata-rata anak pramuka memang. Tapi kita sudah tahu nih sekarang beliau menjabat apa? Dia menjabat sebagai wakil gubernur. Gubernur, jadi gubernur. Dia menjabat sekarang sebagai gubernur. Sudah tahu dari beberapa sosmed. Sudah apa tanggapan apa respon tak pas kita dengar pasti itu? Pasti bangga. Iya. Pertama anak kita yang lulusan di sini yang bisa menjadi orang nomor 1 Sulawesi Selatan, kita bangga sebagai gurunya. Namanya guru kita bangga. Karena memang anak-anak yang diandalkan sejak sekolah kan memang itu anak diandalkan. Memang anaknya pintar. Andalan sekolahnya. Kan dari segi saya. Iya. Karena kita kan dari ekonomi itu namanya pelajaran sulit dan berbakat. Di situ nampak sekali anak yang mau belajar dan tidak, dia termasuk anak yang mau belajar. Kalau di bidang stadiku. Selalu bertanya kalau kita mengajar, Bu. Bertanya atau menjawab gitu. Menjawab. Kalau saya kan jarang tanya itu, biasa suruh naik. Iya, selalu naik. Ya kalau disuruh sih. Kalau disuruh pasti naik. Iya. Dan memang orangnya mau belajar. Berarti nilainya bagus memang, Budi, nilai. Kalau di saya. Iya. Kira-kira masih ingat gitu, Bu, kalau ketemu Ki? Saya tidak tahu nih, karena saya kan guru baru waktu itu. Oh, iya. Apakah dia masih ingat saya guru ekonominya ini atau tidak? Iya. Kita tidak tahu kan. Tapi kita tahu persis murid tak lulus. Bodinya sekarang saya bisa bayangkan itu anak cara jalannya saya bayangkan ini jalannya. Sebab orangnya ya begitu saya bilang. Jelas orangnya. Dulu berapa kali seminggu Ibu mengajar di kelasnya? Saya 2 kali seminggu di kelas. 2 kali seminggu di kelasnya? Ya, karena kita ngajarnya 4 jam, 2 jam. Iya, berarti waktu itu kan saya guru baru. Iya. Guru baru mengajar, termasuk kan ini teman kelasnya. Iya. Waktu dekat semua. Iya. Saya tidak tahu apa dia ingat saya, karena kalau kayak Andi Herianto kan temannya juga. Iya. Andi Herianto itu siapa, Bu? Andi Herianto teman kelasnya juga bersandar. Herianto teman kelasnya, ada beberapa teman kelasnya dia ingat terus sama saya tidak tahu dia. Karena kita tidak bisa juga kan. Banyak itu waktu itu guru baru. Iya. Kita masih bagaimana lah menghadapi anak. Kita jadi guru baru di situ sekitar berapa lama baru mereka tamat? Ada 1 tahunan, ada kelas 3 ya? 2 tahunan itu. Karena saya 89 masuk. Oh, dia 91. Oh iya. Berarti ya dia kelas 1 saya. Kelas 1. Dari kelas 1 kita sudah ajar dia. Nanti saya kan guru kelas 3. Guru kelas 3, nanti kelas 3 baru kita ajar. Oke.
Nah mungkin guru kelas 1-nya banyak pensiun mana Ya, pindah, mungkin termasuk sudah tadi ada. itu Pak Nuralam gurunya, BK-nya itu. Iya. Tidak pernah di absen Budi, selalu hadir di setiap pertemuan kan. Itu namanya. Iya, rajin. Rajin hadir di. Iya iya. Tapi teman-teman kelasnya ada yang bandel-bandel juga kamu. Oh iya namanya PS. Iya. Dia tidak. Tapi dia tidak ikutan. Iya. Karena anaknya gelak tenang. Iya iya. Anaknya. Karena saya bisa bayangkan anaknya dengan model-model rambutnya waktu itu, dengan cara-cara pakaiannya rapi. Iya. Yang paling saya ingat itu kalau baju-baju pramuka. Kenapa itu pakai baju pramuka? Mungkin nanti barangkali karena pramuka. Oh, ada wibawa-wibawanya lagi. Tergambar kelihatan. Iya. Artinya waktunya di sini memang tergambar memang itu anak pelaku. Kan anak dilihatnya, oh ini celo-celonya. Karena rata-rata memang selak dulu anak-anak kalau mau masuk PDN atau akpol masuk. Oh, banyak begitu dia. Masuk pramuka. Berarti ada memang aura-auranya, aura-aura pemimpinnya dari anu di Sudah muncul memang sejak dulu. sedang Karena muncul. kan kalau orang pemimpin dari cara jalannya juga dilihat, caranya anak duduknya kan begitu. Iya. Berarti kita sudah melihat tanda-tanda kepemimpinan Iya, pada saat kita ajar itu. Saya Dari caranya duduk, caranya jalan, cara dengan kita Iya. duduknya. Jadi memang kelihatan orang-orangnya dia. attitude-nya, Attitude-nya bagus. Di mata saya itu. Iya. keseharian itu Pak Batiar waktu kita sama-sama sekolah. Kalau saya ingat sekali dia orangnya periang, aktif di organisasi khususnya pramuka. Dia jago di pramuka, orangnya santai, tapi serius kalau ada tugas-tugas. Sering bikin riuh kalau lagi kumpul-kumpul di lapangan itu dia orangnya. Agak Periang. periang. Tapi disiplin atau Tapi bagaimana? disiplin. Kan, buktinya dia kan organisasi di pramuka. Kalau di pramuka itu kan ya pastilah terbawa itu. Pernah ki satu kelas atau bagaimana? Satu kelas tidak, cuman berdekatan kelas, saya SOS 1, dia SOS 2. Kalau Bapak saya rasa yang saya tahu dia termasuk orang cerdas juga, karena yang saya ingat dia pernah sebetulnya waktu pembagian jurusan dia itu jurusan IPA, tapi entah kenapa dia ambil IPS. Oh, pada zaman itu Iya, kan harusnya zaman kalau IPA itu IPA itu kan agak keren lah. Kalau IPS ya kategori dibilang mau santai, tapi kenyataannya dia serius. Mungkin karena dia butuh waktu di organisasi pramuka, karena dia betul-betul besar di organisasi pramuka. Saya teringat dia itu kalau dia lagi pakai seragam pramuka lengkap dengan lambang-lambangnya. Sampai ketua di pramuka atau gimana? Kurang tahu juga saya ketua karena saya tidak ikut di organisasi pramuka ya. Cuman kalau yang saya tahu kalau ada utusan-utusan untuk pramuka kayaknya dia yang diutus. Iya. Tapi kalau keseharian anak laki-laki itu kan di sekolah itu Bu, ya pasti dominan dengan para laki-lakinya atau teman-teman. Apa biasa? Apalagi lihat apalagi yang paling kita ingat ada tidak fenomena pernah kejadian momen tersendiri dengan Ya paling dia suka juga kerjain teman, bercanda-bercanda begitu. kayak bagaimana itu kerjaan temannya? Paling kalau kita kan sekolah ini kan biasa dulunya luas, ada pekarangan di depan sana. Kalau lagi istirahat kita sering kumpul rame-rame kan. Dia kalau ada dia sering dia datang dengan cerita-cerita. Kalau saya boleh ditanya kemarin sama teman-temannya, saya sering panggil dia Bruri. Bruri karena dia bagaimana? Kelihatan ya hampir mirip dengan Bruri pada saat itu, manis. Mirip Bruri. Gayanya. 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 Jadi cukup jadi idola juga mungkin Bu atau gimana juga? Iyalah. Idola karena bukan idola bagaimana ya. Yang saya tahu dia terkenal lah di